Kerahkan pasukan ke Rempang, Panglima TNI sebut dipiting aja satu-satu PBNU marah besar. Sikap aparat dan pemerintah yang akan menggusur paksa masyarakat adat Rempang dari tanah adat, mereka menuai protes keras baik dari lembaga adat Melayu, pengamat hingga PBNU. Sikap ini diambil setelah pernyataan Panglima Laksamana TNI Yudo Margono akan mengerahkan pasukan jika warga Rempang masih melakukan perlawanan. Laksamana Yudo Margono pun meminta anggotanya untuk mengatasi kerusuhan di sana dengan cara memiting rakyat Rempang yang mencoba melawan. Lebih dari masyarakatnya itu, satu orang meeting satu, ya kan TNI-nya umpannya. Masyarakatnya 1.000, ya kita keluarkan 1.000, satu meeting satu itu kan selesai. Gak usah pakai alat, dipiting aja satu-satu, ungkap Laksamana Yudo Margono. Tahu itu dipiting, ya itu dipiting aja satu-satu, tegasnya. Hal ini menuai reaksi keras dari pakar ekonomi sekaligus tokoh perubahan Indonesia, Dr. Rizal Ramli menilai sikap represif yang dilakukan aparat sangat tidak tepat. Lewat status Twitternya, Ramli Rizal pada Jumat 15 September, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia itu menyesalkan pernyataan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Hal senada disampaikan akun Yaniarsim, dirinya menilai cara-cara kekerasan dalam mengatasi konflik Pulau Rempang tidak perlu dilakukan. Ia sedih mendengar jika rakyat turun 1.000 maka TNI akan turun 1.000, selesai. Dulu rakyat mengusir company, kini diusir TNI, apa bedanya kalau gitu? Tulis akun Yaniarsim. Sementara itu pengurus besar Nahdlatul Ulama mengeluarkan sikap mengenai permasalahan yang terjadi di Rempang, Batam, Kepulauan Riau. PBNU marah dan menilai pengambil alihan tanah yang dilakukan pemerintah hukumnya haram jika dilakukan dengan cara yang tidak baik. Sebab tanah yang sudah dikelola oleh rakyat selama bertahun-tahun baik melalui proses ITKO, redistribusi lahan oleh pemerintah atau IHYA pengelolaan lahan tidak dapat diambil alih begitu saja. Bisa mencederai hati rakyat dan berpotensi merusak lingkungan hidup beserta sumber daya alam. Maka hukum pengambil alihan tanah tersebut oleh pemerintah adalah haram, kata Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya dalam keterangannya. Ia menghimbau agar pemerintah melakukan komunikasi tidak sewenang-wenang. Jika itu dilakukan seperti kejadian beberapa hari lalu, maka haram hukumnya. Maka itu PBNU akan selalu membersamai dan terus mengawal perjuangan rakyat untuk mendapatkan keadilan melalui cara-cara yang sesuai kaidah hukum. Sikap Polri di Pulau Rempang disorot media asing termasuk Malaysia. Situasi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau memanas usai bentrok antara masyarakat dengan aparat terjadi pada Kamis 7 September. Peristiwa tersebut ternyata menarik perhatian sejumlah media asing untuk ikut memberitakannya. Sikap polisi untuk mengatasi bentrok di kawasan tersebut jadi konsumsi utama media asing. Al Jazeera misalnya yang mengangkat judul Protes in Indonesia as a Thousand Face Eviction for Rempang Eco City. Media asal Qatar tersebut menuliskan perselisihan antara masyarakat Rempang dan aparat telah memanas selama berbulan-bulan. Ada juga channel News Asia yang menulis masyarakat yang menolak relokasi melempari polisi dengan batu dan botol. Polisi kemudian merespons tindakan pengunjuk rasa dengan menembakkan gas air mata dan water cannon. CNA juga menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan bahwa pemerintah berencana menyediakan tanah dan rumah bagi masyarakat Rempang sebagai kompensasi agar mereka mau pindah. Destar media asal Malaysia, Destar menyoroti ucapan Jokowi yang mengatakan bahwa bentrok di Rempang hanyalah masalah komunikasi. Media tersebut juga mencuplik sikap Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang mengutuk penangkapan puluhan warga di Rempang dan kekerasan yang dilakukan aparat ketika demonstrasi. Taipei Times menuliskan sebanyak 200 personil dari polisi anti huru-hara dan Brimob diterjunkan ke Rempang untuk penanganan situasi. Di sisi lain, Taipei Times juga menggarisbawahi pernyataan pemerintah Indonesia yang mengklaim pengembangan Rempang Eco City dapat menciptakan puluhan ribu lapangan pekerjaan bagi masyarakat. 3 bulan kampung tua akan kita sertifikatkan, akan kita selesaikan. Janji Jokowi 2019 beri sertifikat kampung tua di Rempang kini malah digusur. Video janji kampanye Presiden Jokowi di tahun 2019 yang akan memberikan sertifikat kepada kampung tua di Batam termasuk Rempang kembali viral. Jokowi saat itu menjanjikan sertifikat akan selesai dalam waktu 3 bulan. Namun janji itu tinggal janji sebab konflik agraria di Pulau Rempang, Batam justru membuat warga adat Rempang bakal tergusur.
Konflik ini menjadi sorotan lantaran memicu bentrokan antara warga dan aparat keamanan. Ribuan warga yang mayoritas tinggal di Kampung Tua tak ingin dipindahkan ke Pulau Galang, Batam buntut proyek Rempang Eco City. Adapun video janji kampanye Jokowi yang saat itu seperti dikutip Sriwijaya Post, Sabtu 16 September bahwa saat berstatus calon presiden nomor urut 1, ia sampaikan dua janjinya kepada warga Kepulauan Riau. Hal itu disampaikan Jokowi saat kampanye terbuka di Temenggung, Abdul Jamal, Muka Kuning, Batam, Kepulauan Riau, Sabtu 6 April 2019 silam. Jokowi berjanji akan menyelesaikan sertifikat kampung tua yang status tanahnya masih tumpang tindih. Bahkan Jokowi mengklaim saat itu akan menyelesaikan masalah itu secara cepat dengan hitungan bulan. 3 bulan kampung tua akan kita sertifikatkan, akan kita selesaikan. Jokowi saat itu mengatakan proses sertifikasi dilakukan paling lama 3 bulan agar status kepemilikan tanah semakin jelas dan legal bagi masyarakat. Saat itu tercatat ada sekitar 37 titik kampung tua di Batam di mana status tanah di dalamnya masih banyak yang tumpang tindih bahkan sengketa. Selain janji akan mempercepat sertifikat kampung tua, Jokowi juga akan berupaya mewujudkan pembangunan jembatan Batam ke Bintan yang sangat diinginkan masyarakat Kepulauan Riau. Sementara perwakilan YLBHI Zainal pada 7 September lalu juga sudah mengingatkan Presiden Jokowi akan janji yang telah dilontarkan sebelum dirinya terpilih menjadi Presiden Indonesia. Namun Jokowi dalam pernyataan Rabu 13 September kemarin mengatakan bentrokan antara warga dan aparat terjadi akibat komunikasi yang kurang baik. Ia mengatakan warga yang terdampak telah diberikan ganti rugi berupa lahan dan rumah, namun terkait lokasi masih kurang dikomunikasikan dengan baik. Sebab terkait status tanah itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto menegaskan bahwa status lahan sebagai pemicu kericuhan di Pulau Rempang, warga diklaim tidak memiliki sertifikat kepemilikan. Lahan yang jadi pemicu kerusuhan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau disebut tidak memiliki hak guna usaha atau HGU. Informasi tersebut diungkapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto. Hal itu disampaikan Hadi dalam rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI di Jakarta pada Selasa malam 12 September 2023. Lahan yang akan dijadikan lokasi Rempang Eco City seluas 17.000 hektar adalah hutan, dengan 600 hektarnya merupakan hak pengelolaan lahan atau HPL dari Badan Pengusahaan atau BP Batam. Adapun Hadi menyebutkan sebelum terjadi konflik, pemerintah telah melakukan pendekatan kepada masyarakat setempat. Ia menyebut hampir 50% dari warga menerima usulan yang telah disampaikan. Hadi mengatakan pemerintah juga telah mencarikan tempat tinggal baru atau relokasi untuk warga. Adapun pemerintah dikatakan telah menyiapkan hak guna bangunan atau HGB pada lahan seluas 500 hektar, yakni yang berlokasi dekat dengan laut, untuk memudahkan dalam mencari nafkah. Sebagai informasi, konflik ini bermula karena adanya proyek pembangunan pabrik kaca kerjasama pemerintah Indonesia dengan Cina. Namun warga setempat menolak relokasi hingga sempat terjadi kericuhan. Mau diruntut-runtut itu bisa ke tahun 70-an, ketika pertama sekali berdiri Otorita Batam. Gitu. Otorita Batam itu kan berdiri di zaman Pak Soeharto, presiden kita gitu. Inilah satu lagi pendekatan pemerintah ya. Dikasih uang semuanya beres gitu. Ya kan? Bukan tidak menghargai uang. Ingat orang-orang ini tinggal beranak pinak di situ puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Ini nggak bisa tercerabut dengan uang 200-500 juta, nggak bisa. Paling masyarakat ini dilibatkan sebagai apa? Paling pakai baut-bautnya kan. Manajemennya tetap dari luar kok. Halo Tribuners, ada Nila Irda hari ini kembali menjumpai Anda dalam program Tribun News on Focus. Hari ini kita akan membahas soal insiden yang baru saja terjadi di wilayah Rempang, Batam. Kemudian apa yang sebenarnya terjadi, ini saya sudah tersambung bersama dengan seorang aktivis, Bang Siswanto Rusdi. Beliau juga sekaligus pendiri dan direktur dari The National Maritime Institute atau NAMARIN. Kita sapa terlebih dahulu Tribuners. Bang Siswanto, apa kabar Abang? Halo.
Ya, Kabar baik. oh ya. Baik, Bang Siswanto, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya pada hari ini. Kita hari ini membahas soal kisruh yang memang sekarang lagi viral juga di media sosial. Bang Siswanto ini, Abang Hmm. sebagai aktivis soal kemaritiman begitu ya. Hmm. Kalau Abang melihat kisruh di Rempang, bahkan sampai ada bentrok yang terjadi sampai 2 kali, ini bagaimana, Bang? Jadi begini ya, saya ini juga orang Kepri, orang Kepulauan Riau. Jadi secara emosional saya memiliki keterkaitan dengan Kepri, dalam hal ini Rempang, Galang. Nah, jadi pertama saya bersedih, prihatin melihat perlakuan aparat keamanan terhadap pendemo. Walaupun mungkin para pendemo itu disebut-sebut bukan pihak penunggang gitu loh. Tapi bagaimanapun mereka juga warga yang tinggal selama ini di Rempang. Jadi saya pertama itu prihatin sekali, bersedih melihat perlakuan aparat yang begitu brutal. Ini kan ada kemudian penembakan Demikian. gas air mata, begitu ya, Bang Siswanto. Kemudian ada Iya, warga juga yang kemudian ditangkap. Ini kan kasus yang kalau dari iya. pemerintah ini mengatakan bahwa relokasi di Rempang ini sendiri itu sudah sedianya memang sudah sejak lama, disampaikan oleh Menko Polhukam ini sejak 2004 begitu. Kalau dari Bang Siswanto sendiri yang juga aktif begitu di bidang kemaritiman, apakah memang sedianya problems yang terjadi belakangan di bentrokan ini adalah buntut panjang dari awal mulanya di 2004 ini, Bang? Atau sebenarnya apa yang terjadi begitu? Jadi sebetulnya begini ya, kalau mau diruntut-runtut itu bisa ke tahun 70-an, ketika pertama sekali berdiri Otorita Batam gitu. Otorita Batam itu kan berdiri di zaman Pak Soeharto, presiden kita gitu. Nah, Batam itu waktu itu pulau yang sudah ada penghuninya gitu. Statusnya bagian dari provinsi Riau waktu itu. Tetapi ketika dikeluarkan keputusan tentang pendirian Otorita Batam, akhirnya status-status tanah di Batam itu berubah gitu loh. Yang semula ada di tangan rakyat berubah dialihkan ke tangan Otorita Batam atau BP Batam gitu. Jadi sebetulnya kalau mau dirunut Pak Mahfud harus tahu juga ini lebih jauh dari 2024. Nah, saya mau bilang di kasus Batam saja pengalihan dari warga, hak warga, kalau itu hak tinggal itu di tahun 70-an sudah terjadi perubahan gitu loh. Dan sampai hari ini kan juga masih menyisakan di Batam itu persoalan soal dengan warga setempat yang sudah menghuni Batam dari sejak lama. Jadi bukan hanya ini kok gitu loh. Jadi sangat disayangkan pernyataan-pernyataan yang bilang, oh ini kan dari 2004, kenapa nggak mundur sekalian aja ke tahun 70-an gitu. Oke, sebenarnya memang sudah lama begitu ya, Bang Siswanto, karena bahkan ini sudah jadi tanah adat, leluhur, kemudian sudah banyak turun-temurun juga yang tinggal di wilayah Rempang ini. Nah, yang juga kemudian menjadi problematik, Bang Siswanto, ini kan dikatakan bahwa ada warga di sana atau warga asli penduduk Rempang yang memang sudah punya sertifikat, begitu kan. Tapi kemudian sertifikat ini dianulir dan dinyatakan bahwa ini tanah bukan hak milik dari penduduk asli yang tinggal di sana begitu. Abang bagaimana melihatnya? Nah, itulah yang saya maksud, pendekatan ini sudah lama diapakan oleh pemerintah ya. Dulu di zaman rezim lama ya kan, bahwa pemerintah begitu ada maunya dia langsung bisa menggunakan kekuasaannya untuk mencabut hak-hak
kepemilikan yang ada di masyarakat atas tanah gitu. Jadi ini sebetulnya pendekatan pendekatan kekuasaan oleh negara gitu. Apa susahnya sih di atas tanah itu kan pasti ada hak sebelumnya kan, pasti ada penghuninya kan, nggak mungkin sepenuhnya kosong wilayah itu. Gitu. Kenapa tidak dibicarakan gitu loh? Kenapa harus memakai kekuasaan? Kalau berunding lama, ya itulah namanya berunding gitu. Kita kan berunding toh dengan bangsa sendiri, dengan anak bangsa sendiri gitu. Kita kan nggak bisa mutlak-mutlakan gitu. Itu yang menurut saya pemerintah itu juga selain arogan, dia tidak memiliki kesabaran dalam menghadapi masyarakat. Arogan dan kemudian tidak memiliki kesabaran untuk menghadapi masyarakat begitu ya. Sampai kemudian berujung bentrokan ya Bang Siswanto yang terjadi. Sampai terakhir ada penangkapan, kemudian ada aparat juga yang terluka akibat insiden tersebut. Di beberapa pemberitaan, Bang Siswanto ini mengatakan bahwa ini memang harus diusut tuntas, kemudian harus ada tim independen begitu yang dibentuk. Ini apa kemudian yang ingin sebenarnya diusut begitu ya Bang dengan pembentukan tim ini? Jadi begini, ini kan informasinya terutama dari pemerintah yang narasinya itu kan warga tidak memiliki hak kan begitu. Nah, tetapi kan warga bilang, wah kami udah di sini puluhan tahun, bahkan ratusan tahun gitu loh. Nah, inilah yang tim ini perlu dibentuk untuk mengurut atau menelusuri riwayat tanah, riwayat kawasan gitu. Ya, seperti yang saya bilang tadi di muka, itu pastilah yang namanya tanah ya. Dia itu sudah ditempati oleh orang jauh sebelum pemerintahan ini ada gitu loh. Nah, inilah yang harus dikejar oleh tim independen gitu sehingga jelas gitu loh. Mana yang tanah masyarakat, mana yang tanah bukan milik masyarakat sehingga bisa diambil oleh negara gitu atau dikuasai oleh negara. Nah, milik masyarakat ini itu mencakup juga tanah-tanah tanah-tanah adat, tanah-tanah ulayat maupun tanah-tanah hak milik gitu loh. Jadi kita mau mengklarifikasi ini, menjelaskan ini sehingga tidak ada lagi klaim itu nggak ada sertifikat. Kalau tanah adat kan hukum adat kan hukum yang tidak tertulis gitu. Jadi gimana kita mau minta surat-surat gitu. Orang hukumnya saja tidak tertulis, tetapi hukum adat diakui di dalam sistem hukum kita kan begitu. Oke, ingin agar ada tim independen yang dibentuk agar bisa mengusut semua hal yang ada di balik Rembang ini. Kemudian artinya tim yang dibentuk ini juga bukan orang-orang yang biasa saja begitu kan Bang, harus ada orang yang memang berkompeten di bidangnya. Siapa kalau menurut Bang Siswanto yang paling bisa untuk mengusut? Pertama saya menyebut ini mungkin bisa disebut standar lah. Pertama, para akademisi di universitas. Nah, di Kepri itu ada universitas negeri, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Ini ini lembaga harus dilibatkan karena mereka inilah mercusuarnya Kepulauan Riau. Mereka lah yang memberi terang kepada Kepulauan Riau dari sisi pemikiran, dari sisi kebijaksanaan atau kepakaran. Ini pertama mereka. Siapapun nanti itu yang ditunjuk mereka, kita meminta dari lembaga pendidikan. Kemudian dari orang-orang tua yang tahu riwayat tanah di Tanjung Pinang, di Batam, di Kepulauan Riau lah ya, masih sehat beberapa orang yang tahu sejarah perjalanan sejarah perjalanan Rempang, Galang, bahkan Batam sekalian. Itu masih ada orang-orang tua gitu. Nah, kepada mereka diberikan kesempatan untuk menjadi anggota ini. Nah, orang-orang tua ini kan dia tidak mesti birokrat atau mantan birokrat gitu loh. Jadi
sedapat mungkin kita tidak melibatkan pemerintah, karena pemerintah bagian dari persoalan ini. Itu dia yang ingin kita tekankan dengan tim pencari fakta independen ini. Sedapat mungkin pemerintah jangan terlibat, entah itu Pemda, terus pemerintah Kota Batam, polisi atau militer, sedapat mungkin tidak dilibatkan supaya dia independen, betul-betul independen. Agar benar-benar independen, benar-benar murni ini Iya, melakukan pengusutan dari rakyat begitu ya, dan juga nanti kemudian iya, rakyat juga. Bang iya. Siswanto, kalau kita membahas soal Rempang begitu, yang nantinya ini kan disampaikan akan hadir atau akan dibangun Rempang Eco City begitu. Kalau dari pemerintah mengatakan, loh kita ini membangun untuk kesejahteraan rakyat, untuk nanti di masa menahun begitu kan ke depan ini akan Aha. sejahterakan rakyat di sekitarnya. Itulah yang kemudian menjadi alasan pemerintah untuk merelokasi mereka meskipun sudah lama tinggal di sana begitu. Kalau dari Bang Siswanto sendiri, apakah melihat Rempang Eco City ini benar-benar bisa untuk mensejahterakan rakyat di tengah kondisi yang sekarang relokasi saja sudah membuat perkara begitu kan dengan kemudian menyengsarakan Iya. rakyat. Nah, ini ya saya perlu ingatkan kita semua. Di Pulau Bintan, di Tanjung Pinang, itu ada nama kawasan Lagoy. Lagoy ini satu kawasan wisata maritim, wisata bahari. Ini wisata Lagoy ini miliknya pemodal Singapura gitu. Jadi sebelum Rempang dikembangkan di Bintan, di Pulau Bintan sudah ada yang namanya Lagoy. Saya mau bilang, Lagoy itu juga nggak banyak manfaatnya kok bagi masyarakat setempat. Masyarakat setempat jadi apa? Jadi satpam. Kemudian menjadi pegawai. Bukan saya mau bukan saya mau menganggap tidak penting dilibatkan sebagai satpam, tetapi ya kayak begitulah nanti gitu loh. Paling masyarakat ini dilibatkan sebagai apa? Paling pakai baut-bautnya kan. Manajemennya tetap dari luar kok kan begitu. Karena kan masyarakat masyarakat Lagoy itu kan masyarakat yang dari sisi pendidikan relatif terbatas, ya kan. Kemudian dari sisi juga ya semua serba terbatas gitu loh. Nah sekarang dibikin lagi yang Rempang gitu. Berkaca dari itu, ini akan terulang gitu loh. Jadi juga jangan dianggap bahwa investor masuk itu pasti masyarakatnya sejahtera. Itu anggapan yang menurut saya harus kita perdebatkan gitu loh. Ya investor masuk nanti masyarakat akan sejahtera. Tidak semudah itu. Ada banyak kasus dan di Tanjung Pinang sendiri, yaitu Lagoy tadi ya, itu kasusnya ya seperti itu gitu. Bintan kan masih dari sisi ekonomi kan masih dinilai cukup terbelakang ya. Padahal itu bersinar, benderang itu kawasan Lagoy itu tuh ya namanya kawasan wisata untuk orang Singapura ya. Wah, mewah gitu. Tapi di sekelilingnya sangat jomplang. Oke, itulah yang juga jadi sama-sama berkaca begitu ya, Bang Siswanto ya, dari apa yang terjadi di Bintan gitu, kemudian yang juga nantinya akan dilakukan di Rempang Eco City. Bang, kalau saya mencermati apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah, kemudian Kepala BP Batam, begitu ya Bang, bisa saya katakan sudah mengatakan, loh ini pemerintah warga diuntungkan, sudah ada ganti untung, kemudian diberikan rumah, diberikan nominal sekian. Apakah kemudian cara-cara penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah menurut Abang ini sesuai jika dibandingkan dengan kesengsaraan yang kemudian dialami oleh warga? Oh, inilah satu lagi pendekatan pemerintah ya. Dikasih uang semuanya beres gitu. Ya kan? Bukan tidak menghargai uang. Ingat orang-orang ini tinggal beranak pinak di situ puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Ini nggak bisa tercerabut dengan uang 200-500 juta, nggak bisa. Ada ikatan emosional dengan tanah itu gitu.
dan ini nggak ada harganya, tak ternilai gitu loh. Jadi jangan kalau saya tersinggung dengan pernyataan wali kota itu gitu loh. Berapa banyak duit kau memangnya gitu loh, ya kan? Sampai bisa mengeluarkan statement, oh ini nanti dapat ini, itu tidak cukup sama sekali. Jadi jangan dianggap remeh kedekatan warga penduduk dengan tanahnya itu tuh mungkin sakral gitu loh. Dan saya meyakini kesakralan hubungan itu. Yang ini jangan dirusak dengan duit gitu loh. Karena itu duduk bicara. Jangan nanti ini kita ganti gitu loh. Ini kan pendekatan yang sangat kasar menurut saya untuk harga diri manusia. Oke, tidak hanya bersoal tanahnya saja ya, berarti ya Bang ya, Iya. tapi bersoal-soal bagaimana sudah sejak lama di situ, emosional Hubungan dengan sosial warga dengan tanahnya itu hubungan rumit lah gitu loh, rumit gitu loh. Dalam setiap penggusuran itu kan sebetulnya yang tercabut kan bukan hanya hubungan dengan rumah, tetapi dengan budaya. Betul. Nah ini sih kemana mau diadukan gitu loh. Duit berapapun nggak akan bisa menggantinya gitu. Oke, Bang Siswanto, ini kalau kita membahas soal warga begitu kan, masih banyak orang yang kemudian beranggapan ini pemerintah mengambil sikap sepihak dengan memberikan uang, ganti rugi dan sebagainya, meskipun dari pemerintah mengatakan sudah ada hitung-hitungan begitu. Nah, kalau menurut Abang sendiri, proyek ini, Rempang Eco City ini apabila memang tetap harus berjalan, tidak bisa dihentikan, dan warga juga mau tidak mau harus pindah dari sana begitu. Langkah yang paling tepat atau duduk bersama dengan kesepakatan apa sih Bang yang paling memungkinkan? Nah, pertama itu begini, jangan ada target apa-apalah gitu. Pemerintah bilang ini harus kosong 2023 ini. Tolong jangan dinarasikan begitu gitu. Ini yang tadi saya bilang ya, ini hubungan manusia dengan tanah. Hubungan manusia dengan lingkungan. Kalau butuh waktu, kasih waktu gitu. Jangan ada deadline gitu. Supaya persoalannya ini bisa betul-betul selesai gitu. Apa susahnya sih menunda gitu. Iya kan, banyak kasus kok. Banyak kejadian juga demi menghargai masyarakat akhirnya proyeknya dibatalkan atau dicari tempat yang lain yang lebih lebih kondusif, lebih ringan kasus gitu loh, kasus tanahnya gitu bisa. Jadi kalau memang mau carikan tempat lain yang betul-betul kosong gitu loh ya. Jangan yang sudah ini pasti ribut aja gitu loh. Dan ini yang menjadi pemerintah itu kan begini, sudah tahu masyarakat di situ ya kan. Jadi ya kenapa harus memaksakan di situ juga? Itu investor kan juga namanya daerah kosong yang dikembangkan, kasih ada daerah kosong yang lain gitu loh, yang jauh lebih ringan persoalan. Jadi nggak perlulah memaksa-maksakan gitu loh. Kita harus mengedepankan penghargaan kepada harga diri manusia. Itu yang saya lihat yang tidak ditempuh. Dan kalau boleh itulah yang harus dianukan oleh pemerintah. Pak Mahfud kan orang yang konon berempati, ya dia harus tahu ini gitu. Jangan ngomong aja gitu. Oke, baik. Bang Siswanto, ini artinya Abang juga salah satu pihak yang berkeinginan memang proyek ini tidak dijalankan di Rempang begitu, yang sudah sejak lama ditinggali oleh warga, kemudian dipindahkan ke tempat lain seperti itu. Iya. Ya, betul. Itu ya, kalau memang mau mencari pulau kita ambil contoh di Kabupaten Natuna ya. Natuna itu kan sekian ratus sampai ribuan mil lah dari Batam, dari Rempang Galang. Itu banyak pulau kosong, ada 2.000-an pulau. Kenapa nggak kasih yang itu aja gitu? Kenapa harus memaksakan diri di tempat yang sudah ada orang, yang sudah beranak pinak, yang sudah terbangun hubungan emosi antara masyarakat dengan lingkungannya? Kenapa harus dipaksakan di situ?
di Natuna sana, di Anambas sana, ribuan pulau masih banyak yang kosong. Kasih itu, gitu. Jadi lebih enak gitu. Lebih enak, kemudian tidak merugikan pihak manapun, begitu ya, Iya, Pak Suwanto gitu. ya. Lalu Iya. juga bisa tetap mensejahterakan rakyatnya dan tidak Betul, menggusur betul. dan juga mengusir begitu dari hak-hak yang memang sebelumnya memang sudah Betul, didapatkan betul, oleh rakyat. betul. Bang, kalau kita berbicara soal pelanggaran HAM, tadi kita sempat membahas ada gas air mata ketika bentrok, kemudian ini relokasi yang diberikan deadline. Banyak warga yang tidak setuju namun diminta untuk menyetujui ini dengan tadi iming-iming uang, rumah, ganti untung, dan sebagainya. Kalau menurut Abang sebagai aktivis yang concern di kemaritiman, siapa sih Bang yang paling bersalah dalam insiden ini? Ya, kalau menurut saya ya, yang bersalah itu adalah pemerintah provinsinya, kemudian turun ke pemerintah kota Batam. Orang-orang ini kan sebetulnya tahu kehidupan masyarakat di bawahnya, gitu. Ya namanya juga gubernur ya, dia kan berinteraksi dengan penduduk provinsi, wali kota dengan penduduk kota medianya, gitu loh. Mereka yang tahu, gitu loh. Jangan justru mereka yang menjadi tukang kompor, gitu loh, tukang kompor pemerintah pusat. Sekarang itu yang saya lihat terjadi, gitu loh. Wali kota Batam mengeluarkan deadline harus sudah kosong itu. Apaan ini, gitu. Kan dia tahu kondisi masyarakat di sana, orang dia tinggal di sana kok, gitu. Dia tahu kok bagaimana dinamika masyarakat di sana. Loh kok sekarang dia keluarkan ultimatum begitu, gitu. Jadi menurut saya ya itu seperti itu respon saya. Baik, Bang Siswanto, ini artinya ada yang terputus begitu Bang antara komunikasi pemerintah di provinsi sampai ke pusat, sehingga tadi Abang sempat mengatakan pusat ini tidak tahu betul apa yang sebenarnya dirasakan oleh warga Rempang. Betul. Karena kan pemerintah pusat ribuan kilo dari Batam Rempang itu kan, Rempang Galang itu kan ribuan kilo gitu loh, tidak hidup di sana gitu. Yang hidup di sana itu ya bupati, wali kota, gubernur gitu. Mereka yang tahu gitu. Itu gubernur itu kan putra daerah gitu loh. Lahir besarnya kan di sana dia kan. Dia tahu masalah ini gitu loh. Udah sampai ke tulang sumsumnya tahunya gitu loh. Jadi kenapa dia seperti tidak mau tahu gitu loh. Jadi itu yang membuat saya agak sedikit emosi ya. Kecuali kalau orangnya orang Jakarta ya oke lah, bisa kita pahami. Baik, terakhir dari saya, Bang Siswanto, ini kalau harapan besar dari Bang Siswanto yang juga mungkin bisa menjadi kesempatan baik juga untuk rakyat di Rempang ini agar tidak terelokasi dan sebagainya, atau mungkin kalaupun terpaksa harus terelokasi gitu, hal apa sih yang bisa jadi jalan tengah antara insiden ini? Nah, yang pertama karena kita selalu dibilang negara hukum, ya kita coba upaya hukum, bentuk tim independen gitu. Kalau langkah ini juga tidak bisa dianggap tidak bisa menyelesaikan persoalan, ditempuh langkah PT UN, dibatalkan penetapan proyek strategis nasional itu gitu. Walaupun ini mungkin nanti hanya akan kalau misalnya itu dibatalkan oleh PT UN atau Mahkamah Agung, apapun lembaga peradilannya, ya tetap akan bisa dibikin SK atau Kepres yang baru. Tetapi yang jelas upaya hukum ini harus dimanfaatkan menurut saya, sehingga adalah kita bisa mengulur waktu gitu, bisa ngulur waktu setahun, 2 tahun, karena masih berkasus diselesaikan di pengadilan kan, tentu nggak bisa dieksekusi proyek-proyek kan.
Nah, ini yang kita sebut dengan strategi membeli waktu. Mhm. Dibeli saja waktunya sampai terulur, syukur-syukur pemerintah berubah pemikirannya. Akhirnya sudah kita cari tempat yang lain saja. Bisa mengulur-ulur waktu. Mungkin tidak sih Bang, kalau kita melihat tanah Rempang begitu ya, untuk kemudian berdampingan, ya warga masih tetap ada di situ, mungkin hanya bergeser sedikit, lalu proyek ini juga masih bisa dijalankan di tempat yang sama. Ini berkemungkinan atau sangat tidak mungkin? Bisa saja, asal jangan asal gini ya, jangan dianggap masyarakat di sana itu pelengkap. Nanti jadi satpam lah, jadi pembantu lah, itu kan menurut saya agak menghina mereka. Gitu. Jangan duduk berdampingan, oke ya, nanti jadi tukang parkir, gitu-gitu loh. Jadi itu kan ya bisa berdampingan, ya bisa gitu. Tapi apakah memanusiakan manusia? Menurut saya nggak begitu. Gitu. Ya, baik. Nanti kan, ini kan udah kita jadiin tukang parkir gitu. Bukan saya tidak menghargai profesi tukang parkir ya. Tetapi duit triliunan apa nggak bisa dapat pekerjaan yang lain gitu loh. Apa nggak jadi dirutnya aja sekalian gitu loh. Nah, atau menjadi manajer gitu loh. Janganlah jadi tukang parkir, jadi pembantu gitu. Itu bagi saya ya, menghina. Oke, baik. Bang Siswanto, terima kasih banyak atas waktunya. Ini aktivis kemaritiman sekaligus pendiri dan direktur The National Maritime Institute atau Namarin Tribunars. Sekali lagi semoga tadi yang kita bicarakan juga bisa menjadi pembuka juga ya beberapa upaya yang mungkin bisa dilakukan pemerintah, tidak dengan cara-cara yang sudah terjadi kemarin, namun bisa memperbaiki banyak hal yang juga bisa menguntungkan untuk warga yang ada di sana sendiri. Bang Siswanto, sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Tribuners, demikian program Tribun News on Focus hari ini. Nantikan program Tribun News on Focus selanjutnya. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kalau mau diruntut-runtut itu bisa ke tahun 70-an. Ketika pertama sekali berdiri Otorita Batam gitu. Otorita Batam itu kan berdiri di zaman Pak Soeharto, presiden kita gitu. Inilah satu lagi pendekatan pemerintah ya. Dikasih uang semuanya beres gitu. Ya kan? Bukan tidak menghargai uang. Ingat orang-orang ini tinggal beranak pinak di situ puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Ini nggak bisa tercerabut dengan uang 200-500 juta, nggak bisa. Paling masyarakat ini dilibatkan sebagai apa? Paling pakai baut-bautnya kan. Manajemennya tetap dari luar kok. Halo Tribuners, ada Nila Irda hari ini kembali menjumpai Anda dalam program Tribun News on Focus. Hari ini kita akan membahas soal insiden yang baru saja terjadi di wilayah Rempang, Batam. Kemudian apa yang sebenarnya terjadi, ini saya sudah tersambung bersama dengan seorang aktivis, Bang Siswanto Rusdi. Beliau juga sekaligus pendiri dan direktur dari The National Maritime Institute atau Namarin. Kita sapa terlebih dahulu Tribuners. Bang Siswanto, apa kabar Abang? Halo? Ya. Kabar baik. Oh ya. Baik, Bang Siswanto, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya pada hari ini. Kita hari ini membahas soal kisruh yang memang sekarang lagi viral juga di media sosial. Bang Siswanto ini, Abang sebagai aktivis soal kemaritiman begitu ya. Kalau Abang melihat kisruh di Rempang, bahkan sampai ada bentrok yang terjadi sampai 2 kali, ini bagaimana Bang? Jadi begini ya, saya ini juga orang Kepri, orang Kepulauan Riau. Jadi secara emosional saya memiliki keterkaitan dengan Kepri, dalam hal ini Rempang, Galang. Nah, jadi pertama saya bersedih
prihatin melihat perlakuan aparat keamanan terhadap pendemo. Walaupun mungkin para pendemo itu disebut-sebut bukan pihak penunggang gitu, tapi bagaimanapun mereka juga warga yang tinggal selama ini di Rempang. Jadi saya pertama itu prihatin sekali, bersedih melihat perlakuan aparat yang begitu brutal. Ini kan ada kemudian penembakan Demikian. gas air mata, begitu ya, Bang Siswanto. Kemudian ada Iya. warga juga yang kemudian ditangkap. Ini kan kasus yang kalau dari Iya. pemerintah ini mengatakan bahwa relokasi di Rempang ini sendiri itu sudah sedianya memang sudah sejak lama, disampaikan oleh Menko Polhukam ini sejak 2004 begitu. Kalau dari Bang Siswanto sendiri yang juga aktif begitu di bidang kemaritiman, apakah memang sedianya problem yang terjadi belakangan di bentrokan ini adalah buntut panjang dari awal mulanya di 2004 ini, Bang, atau sebenarnya apa yang terjadi begitu? Jadi sebetulnya begini ya, kalau mau diruntut-runtut itu bisa ke tahun 70-an, ketika pertama sekali berdiri Otorita Batam gitu. Otorita Batam itu kan berdiri di zaman Pak Soeharto, presiden kita gitu. Nah, Batam itu waktu itu pulau yang sudah ada penghuninya gitu. Statusnya bagian dari provinsi Riau waktu itu. Tetapi ketika dikeluarkan keputusan tentang pendirian Otorita Batam, akhirnya status-status tanah di Batam itu berubah gitu loh. Yang semula ada di tangan rakyat berubah dialihkan ke tangan Otorita Batam atau BP Batam gitu. Jadi sebetulnya kalau mau dirunut Pak Mahfud harus tahu juga ini lebih jauh dari 2024. Nah, saya mau bilang di kasus Batam saja pengalihan dari warga, hak warga, kalau itu hak tinggal itu di tahun 70-an sudah terjadi perubahan gitu loh. Dan sampai hari ini kan juga masih menyisakan di Batam itu persoalan soal dengan warga setempat yang sudah menghuni Batam dari sejak lama. Jadi bukan hanya ini kok gitu loh. Jadi sangat disayangkan pernyataan-pernyataan yang bilang, oh ini kan dari 2004, kenapa nggak mundur sekalian aja ke tahun 70-an gitu. Oke, sebenarnya memang sudah lama begitu ya Bang Siswanto, karena bahkan ini sudah jadi tanah adat, leluhur, kemudian sudah banyak turun-temurun juga yang tinggal di wilayah Rempang ini. Nah, yang juga kemudian menjadi problematik Bang Siswanto, ini kan dikatakan bahwa ada warga di sana atau warga asli penduduk Rempang yang memang sudah punya sertifikat, begitu kan. Tapi kemudian sertifikat ini dianulir dan dinyatakan bahwa ini tanah bukan hak milik dari penduduk asli yang tinggal di sana begitu. Abang bagaimana melihatnya? Nah, itulah yang saya maksud, pendekatan ini sudah lama diapakan oleh pemerintah ya. Dulu di zaman rezim lama ya kan. Bahwa pemerintah begitu ada maunya, dia langsung bisa menggunakan kekuasaannya untuk mencabut hak-hak kepemilikan yang ada di masyarakat atas tanah gitu. Jadi ini sebetulnya pendekatan pendekatan kekuasaan oleh negara gitu. Apa susahnya sih di atas tanah itu kan pasti ada hak sebelumnya kan, pasti ada penghuninya kan. Nggak mungkin sepenuhnya kosong wilayah itu. Gitu. Kenapa tidak dibicarakan gitu loh? Kenapa harus memakai kekuasaan? Kalau berunding lama, ya itulah namanya berunding. Gitu. Kita kan berunding toh dengan bangsa sendiri, dengan anak bangsa sendiri. Gitu. Kita kan nggak bisa mutlak-mutlakan. Gitu. Itu yang menurut saya pemerintah itu juga selain arogan, dia tidak memiliki kesabaran dalam menghadapi masyarakat.
Arogan dan kemudian tidak memiliki kesabaran untuk menghadapi masyarakat begitu ya. Sampai kemudian Iya, berujung bentrokan ya Bang Siswanto yang terjadi. iya, Sampai terakhir ada penangkapan, kemudian ada aparat juga betul, yang terluka akibat insiden tersebut. Di beberapa betul. pemberitaan, Bang Siswanto ini mengatakan bahwa ini memang harus diusut tuntas, kemudian harus ada tim independen begitu yang dibentuk. Ini apa kemudian yang ingin sebenarnya diusut begitu ya Bang dengan pembentukan tim ini? Jadi begini, ini kan informasinya terutama dari pemerintah ya narasinya itu kan warga tidak memiliki hak kan begitu. Hmm, hmm, Nah, tetapi kan warga bilang, wah kami udah di sini puluhan tahun, bahkan ratusan tahun gitu loh. Nah, inilah yang tim ini perlu dibentuk untuk mengurut atau menelusuri riwayat tanah, hmm, riwayat kawasan gitu. Ya, apa seperti yang saya bilang tadi di muka, itu pastilah yang namanya tanahnya. Dia itu sudah ditempati oleh orang jauh sebelum pemerintahan ini ada gitu loh. Nah, inilah yang harus dikejar oleh tim independen gitu sehingga jelas gitu loh. Mana yang tanah masyarakat, mana yang tanah bukan milik masyarakat sehingga bisa diambil oleh negara gitu atau dikuasai oleh negara. Nah, milik masyarakat ini itu mencakup juga tanah-tanah tanah-tanah adat, tanah-tanah ulayat maupun tanah-tanah hak milik gitu loh. Jadi kita mau mengklarifikasi ini, menjelaskan ini sehingga tidak ada lagi klaim itu nggak ada sertifikat. Kalau tanah adat kan kan ya. Hukum adat kan hukum yang tidak tertulis gitu loh. hmm. Jadi gimana kita mau minta mau minta surat-surat gitu loh. Orang hukumnya saja tidak tertulis, tetapi hukum adat diakui di dalam sistem hukum kita kan begitu. Hmm. Oke, ingin agar ada tim independen yang dibentuk agar bisa mengusut semua hal yang ada di balik Rembang ini. Kemudian Iya, artinya tim yang dibentuk ini juga bukan orang-orang yang biasa saja begitu kan Bang? Harus ada orang yang memang iya, berkompeten di bidangnya. Siapa kalau menurut iya. Bang Siswanto yang paling bisa untuk Pertama mengusut? ya, pertama saya menyebut itu ini mungkin bisa disebut standar lah. Pertama para akademisi di universitas. Nah, di Kepri itu ada universitas negeri, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Ini orang atau ini lembaga harus dilibatkan karena Hmm. mereka inilah mercusuarnya Kepulauan Riau. Mereka lah yang memberi terang kepada Kepulauan Riau dari sisi pemikiran, dari sisi kebijaksanaan atau kepakaran. Ini pertama mereka. Siapapun nanti itu yang ditunjuk mereka, kita meminta dari lembaga pendidikan. Kemudian dari orang-orang tua yang tahu riwayat tanah di Tanjung Pinang, di Batam, di Kepulauan Riau lah ya, masih sehat beberapa orang yang tahu sejarah perjalanan sejarah perjalanan Rempang, Galang, bahkan Batam sekalian itu masih ada orang-orang tua gitu. Nah, kepada mereka diberikan kesempatan untuk menjadi anggota ini. Nah, orang-orang tua ini kan dia tidak mesti tidak mesti birokrat atau mantan birokrat gitu loh. Jadi sedapat mungkin kita tidak melibatkan pemerintah karena pemerintah bagian dari persoalan ini. Itu dia yang ingin kita tekankan dengan tim pencari fakta independen ini. Sedapat mungkin pemerintah jangan terlibat, entah itu Pemda, terus pemerintah Kota Batam, polisi atau militer, sedapat mungkin tidak dilibatkan supaya dia independen, betul-betul independen. Agar benar-benar independen, benar-benar murni ini Iya, melakukan pengusutan dari rakyat begitu ya, dan juga nanti kemudian iya, rakyat juga. Bang iya, Siswanto, kalau kita membahas soal Rempang begitu, yang nantinya ini kan disampaikan akan
hadir atau akan dibangun Rempang Eco City begitu. Kalau dari pemerintah mengatakan, loh kita ini membangun untuk kesejahteraan rakyat, untuk nanti di masa menahun begitu kan ke depan ini akan sejahterakan rakyat di sekitarnya. Itulah yang kemudian menjadi alasan pemerintah untuk merelokasi mereka meskipun sudah lama tinggal di sana begitu. Kalau dari Bang Siswanto sendiri, apakah melihat Rempang Eco City ini benar-benar bisa untuk mensejahterakan rakyat di tengah kondisi yang sekarang relokasi saja sudah membuat perkara begitu kan dengan kemudian menyengsarakan rakyat. Nah ini ya saya perlu ingatkan kita semua. Di Pulau Bintan, di Tanjung Pinang, itu ada nama kawasan Lagoy. Lagoy ini satu kawasan wisata maritim, wisata bahari. Ini wisata Lagoy ini miliknya pemodal Singapura gitu. Jadi sebelum Rempang dikembangkan, di Bintan, di Pulau Bintan sudah ada yang namanya Lagoy. Saya mau bilang, Lagoy itu juga nggak banyak manfaatnya kok bagi masyarakat setempat. Masyarakat setempat jadi apa? Jadi satpam. Kemudian menjadi pegawai. Bukan saya mau bukan saya mau menganggap tidak penting dilibatkan sebagai satpam, tetapi ya kayak begitulah nanti gitu loh. Paling masyarakat ini dilibatkan sebagai apa? Paling pakai baut-bautnya kan. Manajemennya tetap dari luar kok kan begitu. Karena kan masyarakat masyarakat Lagoy itu kan masyarakat yang dari sisi pendidikan relatif terbatas. Ya kan? Kemudian dari sisi juga ya semua serba terbatas gitu loh. Nah sekarang dibikin lagi yang Rempang gitu. Berkaca dari itu, ini akan terulang gitu loh. Jadi juga jangan dianggap bahwa investor masuk itu pasti masyarakatnya sejahtera. Itu anggapan yang menurut saya harus kita perdebatkan gitu loh. Ya investor masuk nanti masyarakat akan sejahtera. Tidak semudah itu. Ada banyak kasus dan di Tanjung Pinang sendiri, yaitu Lagoy tadi ya, itu kasusnya ya seperti itu gitu. Bintan kan masih dari sisi ekonomi kan masih dinilai cukup terbelakang ya. Padahal itu bersinar, benderang itu kawasan Lagoy itu tuh ya namanya kawasan wisata untuk orang Singapura ya. Wah mewah gitu. Tapi di sekelilingnya sangat jomplang. Oke, itulah yang juga jadi sama-sama berkaca begitu ya Bang Siswanto ya dari apa yang terjadi di Bintan gitu, kemudian yang juga nantinya akan dilakukan di Rempang Eco City. Bang, kalau saya mencermati apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah, kemudian Kepala BP Batam begitu ya Bang, bisa saya katakan sudah mengatakan, loh ini pemerintah warga diuntungkan, sudah ada ganti untung, kemudian diberikan rumah, diberikan nominal sekian. Apakah kemudian cara-cara penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah menurut Abang ini sesuai jika dibandingkan dengan kesengsaraan yang kemudian dialami oleh warga? Oh, inilah satu lagi pendekatan pemerintah ya. Dikasih uang semuanya beres gitu. Ya kan? Bukan tidak menghargai uang. Ingat orang-orang ini tinggal beranak pinak di situ puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Ini nggak bisa tercerabut dengan uang 200-500 juta, nggak bisa. Ada ikatan emosional dengan tanah itu, gitu. Dan ini nggak ada harganya, tak ternilai gitu loh. Jadi jangan kalau saya tersinggung dengan pernyataan wali kota itu gitu loh. Berapa banyak duit kau memangnya gitu loh, ya kan? Sampai bisa mengeluarkan statement, oh ini nanti dapat ini, itu tidak cukup sama sekali. Jadi jangan dianggap remeh kedekatan warga, penduduk dengan tanahnya itu tuh mungkin sakral gitu loh. Dan saya meyakini kesakralan hubungan itu. Yang ini jangan dirusak dengan duit gitu loh. Karena itu duduk bicara. Jangan nanti ini kita ganti gitu. Ini kan pendekatan yang
yang sangat kasar menurut saya untuk harga diri manusia. Oke, tidak hanya bersoal tanahnya saja ya, berarti ya Bang ya, Iya, tapi bersoal-soal bagaimana sudah sejak lama di situ, iya, emosional hubungan dengan sosial warga dengan tanahnya itu hubungan rumit lah gitu loh, rumit gitu loh. Dalam setiap penggusuran itu kan sebetulnya yang tercerabut kan bukan hanya hubungan dengan rumah, tetapi dengan budaya. Betul. Nah ini sih kemana mau diadukan gitu loh. Duit berapapun nggak akan bisa menggantinya gitu. Oke, Bang Siswanto, ini kalau kita membahas soal warga begitu kan, masih banyak orang yang kemudian beranggapan ini pemerintah mengambil sikap sepihak dengan memberikan uang, ganti rugi dan sebagainya, meskipun dari pemerintah mengatakan sudah ada hitung-hitungan begitu. Nah, kalau menurut Abang sendiri, proyek ini, Rempang Eco City ini apabila memang tetap harus berjalan, tidak bisa dihentikan, dan warga juga mau tidak mau harus pindah dari sana begitu. Langkah yang paling tepat atau duduk bersama dengan kesepakatan apa sih Bang yang paling memungkinkan? Nah, pertama itu begini, jangan ada target apa-apalah gitu. Pemerintah bilang ini harus kosong 2023 ini, tolong jangan dinarasikan begitu gitu. Ini yang tadi saya bilang ya, ini hubungan manusia dengan tanah, hubungan manusia dengan lingkungan. Kalau butuh waktu, kasih waktu gitu. Jangan ada deadline gitu. Supaya persoalannya ini bisa betul-betul selesai gitu. Apa susahnya sih menunda gitu. Iya kan, banyak kasus kok, banyak kejadian juga kan, demi menghargai masyarakat akhirnya proyeknya dibatalkan atau dicari tempat yang lain yang lebih lebih kondusif, lebih ringan kasus gitu loh, kasus tanahnya gitu bisa. Jadi kalau memang mau carikan tempat lain yang betul-betul kosong gitu loh ya. Ya jangan yang sudah ini pasti ribut aja gitu loh, dan ini yang menjadi pemerintah itu kan begini, sudah tahu masyarakat di situ ya kan, jadi ya kenapa harus memaksakan di situ juga. Itu investor kan juga namanya daerah kosong yang dikembangkan, kasih ada daerah kosong yang lain gitu loh, yang jauh lebih ringan persoalan. Jadi nggak perlulah memaksa-maksakan gitu loh. Kita harus mengedepankan penghargaan kepada harga diri manusia. Itu yang saya lihat yang tidak ditempuh. Dan kalau boleh itulah yang harus dianukan oleh pemerintah. Pak Mahfud kan orang yang konon berempati. Ya, dia harus tahu ini gitu. Jangan ngomong aja gitu. Oke, baik. Bang Siswanto, ini artinya Abang juga salah satu pihak yang berkeinginan memang proyek ini tidak dijalankan di Rempang begitu, yang sudah sejak lama ditinggali oleh warga, kemudian dipindahkan ke tempat lain seperti itu. Iya, ya betul. Itu ya kalau memang mau mencari pulau kita ambil contoh di Kabupaten Natuna ya. Natuna itu kan sekian ratus sampai ribuan mil lah dari Batam, dari Rempang Galang. Itu banyak pulau kosong, ada 2000-an pulau. Kenapa nggak kasih yang itu aja gitu? Kenapa harus memaksakan diri di tempat yang sudah ada orang, yang sudah beranak pinak, yang sudah terbangun hubungan emosi antara masyarakat dengan lingkungannya? Kenapa harus dipaksakan di situ? Di Natuna sana, di Anambas sana, ribuan pulau masih banyak yang kosong. Kasih itu gitu. Jadi lebih enak gitu. Lebih enak, kemudian tidak merugikan pihak manapun begitu ya, Contoh ya, lalu juga bisa tetap mensejahterakan rakyatnya dan tidak menggusur dan juga mengusir begitu dari hak-hak yang memang sebelumnya memang sudah didapatkan oleh rakyat. Bang, kalau kita berbicara soal pelanggaran HAM, tadi kita sempat membahas ada gas air mata ketika bentrok, kemudian ini relokasi yang diberikan deadline,
banyak warga yang tidak setuju namun diminta untuk menyetujui ini dengan tadi iming-iming uang, rumah, ganti untung dan sebagainya. Kalau menurut Abang sebagai aktivis yang concern di kemaritiman, siapa sih Bang yang paling bersalah dalam insiden ini? Ya, kalau menurut saya ya, yang bersalah itu adalah pemerintah provinsinya, kemudian turun ke pemerintah kota Batam. Orang-orang ini kan sebetulnya tahu kehidupan masyarakat di bawahnya, gitu. Ya namanya juga gubernur ya, dia kan berinteraksi dengan penduduk provinsi, wali kota dengan penduduk kota madianya gitu loh. Mereka yang tahu gitu loh. Jangan justru mereka yang menjadi tukang kompor gitu loh. Tukang kompor pemerintah pusat. Sekarang itu yang saya lihat terjadi gitu loh. Wali kota Batam mengeluarkan deadline harus sudah kosong itu. Apa-apaan ini gitu loh. Kan dia tahu kondisi masyarakat di sana. Orang dia tinggal di sana kok gitu. Dia tahu kok bagaimana dinamika masyarakat di sana. Loh kok sekarang dia keluarkan ultimatum begitu gitu. Jadi menurut saya ya itu seperti itu respon saya. Baik, Bang Siswanto, ini artinya ada yang terputus begitu Bang antara komunikasi pemerintah di provinsi sampai ke pusat. Sehingga tadi Abang sempat mengatakan pusat ini tidak tahu betul apa yang sebenarnya dirasakan oleh warga Rempang. Betul. Karena kan pemerintah pusat ribuan kilo dari Batam Rempang itu kan, Rempang Galang itu kan ribuan kilo gitu loh. Tidak hidup di sana gitu. Yang hidup di sana itu ya bupati, wali kota, gubernur gitu. Mereka yang tahu gitu. Itu gubernur itu kan putra daerah gitu loh. Lahir besarnya kan di sana dia kan. Dia tahu masalah ini gitu loh. Udah sampai ke tulang sumsumnya tahunya gitu loh. Jadi kenapa dia seperti tidak mau tahu gitu loh. Jadi itu yang membuat saya agak sedikit emosi ya. Kecuali kalau orangnya orang Jakarta ya oke lah. Bisa kita pahami. Baik, terakhir dari saya Bang Siswanto, ini kalau harapan besar dari Bang Siswanto yang juga mungkin bisa menjadi kesempatan baik juga untuk rakyat di Rempang ini agar tidak terelokasi dan sebagainya, atau mungkin kalaupun terpaksa harus terelokasi gitu, hal apa sih yang bisa jadi jalan tengah antara insiden ini? Nah, yang pertama karena kita selalu dibilang negara hukum, ya kita coba upaya hukum, gitu. Bentuk tim independen, gitu. Kalau langkah ini juga tidak bisa dianggap tidak bisa menyelesaikan persoalan, ditempuh langkah PT UN, dibatalkan penetapan proyek strategis nasional itu gitu. Walaupun ini mungkin nanti hanya akan kalau misalnya itu dibatalkan oleh PT UN atau Mahkamah Agung, apapun lembaga peradilannya, ya tetap akan bisa dibikin SK atau Kepres yang baru. Tetapi yang jelas upaya hukum ini harus dimanfaatkan menurut saya, sehingga adalah kita bisa mengulur waktu gitu, bisa mengulur waktu setahun 2 tahun karena masih berkasus diselesaikan di pengadilan kan, tentu nggak bisa dieksekusi proyek-proyek kan. Nah ini yang kita sebut dengan strategi membeli waktu. Dibeli saja waktunya sampai terulur, syukur-syukur pemerintah berubah pemikirannya. Akhirnya sudah kita cari tempat yang lain saja. Bisa mengulur-ulur waktu. Mungkin tidak sih Bang, kalau kita melihat tanah Rempang begitu ya, untuk kemudian berdampingan, ya warga masih tetap ada di situ, mungkin hanya bergeser sedikit, lalu proyek ini juga masih bisa dijalankan di tempat yang sama. Ini berkemungkinan atau sangat tidak mungkin? Bisa saja, asal jangan asal gini ya.
jangan dianggap masyarakat di sana itu pelengkap. Nanti jadi satpam lah, jadi pembantu lah. Itu kan menurut saya agak menghina mereka. Gitu. Jangan duduk berdampingan. Oke ya, nanti jadi tukang parkir gitu-gitu loh. Jadi itu kan ya bisa berdampingan, ya bisa gitu. Tapi apakah memanusiakan manusia? Menurut saya nggak begitu gitu. Ya, baik. Nanti kan, ini kan udah kita jadiin tukang parkir gitu. Bukan saya tidak menghargai profesi tukang parkir ya. Tetapi duit triliunan apa nggak bisa dapat pekerjaan yang lain gitu loh. Apa nggak jadi dirutnya aja sekalian gitu loh. Nah, atau menjadi manajer gitu loh. Janganlah jadi tukang parkir, jadi pembantu gitu. Itu bagi saya ya, menghina. Oke, baik. Bang Siswanto, terima kasih banyak atas waktunya. Ini aktivis kemaritiman sekaligus pendiri dan direktur The National Maritime Institute atau Namarin Tribunars. Sekali lagi semoga tadi yang kita bicarakan juga bisa menjadi pembuka juga ya beberapa upaya yang mungkin bisa dilakukan pemerintah, tidak dengan cara-cara yang sudah terjadi kemarin, namun bisa memperbaiki banyak hal yang juga bisa menguntungkan untuk warga yang ada di sana sendiri. Bang Siswanto, sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Tribuners, demikian program Tribun News on Focus hari ini. Nantikan program Tribun News on Focus selanjutnya. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kalau mau diruntut-runtut itu bisa ke tahun 70-an. Ketika pertama sekali berdiri Otorita Batam gitu. Otorita Batam itu kan berdiri di zaman Pak Soeharto, presiden kita gitu. Inilah satu lagi pendekatan pemerintah ya. Dikasih uang semuanya beres gitu. Ya kan? Bukan tidak menghargai uang. Ingat orang-orang ini tinggal beranak pinak di situ puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Ini nggak bisa tercerabut dengan uang 200-500 juta, nggak bisa. Paling masyarakat ini dilibatkan sebagai apa? Paling pakai baut-bautnya kan. Manajemennya tetap dari luar kok. Halo Tribuners, ada Nila Irda hari ini kembali menjumpai Anda dalam program Tribun News on Focus. Hari ini kita akan membahas soal insiden yang baru saja terjadi di wilayah Rempang, Batam. Kemudian apa yang sebenarnya terjadi, ini saya sudah tersambung bersama dengan seorang aktivis, Bang Siswanto Rusdi. Beliau juga sekaligus pendiri dan direktur dari The National Maritime Institute atau Namarin. Kita sapa terlebih dahulu Tribuners. Bang Siswanto, apa kabar Abang? Halo? Ya. Kabar baik. Oh ya. Baik, Bang Siswanto, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya pada hari ini. Kita hari ini membahas soal kisruh yang memang sekarang lagi viral juga di media sosial. Bang Siswanto ini, Abang sebagai aktivis soal kemaritiman begitu ya. Kalau Abang melihat kisruh di Rempang, bahkan sampai ada bentrok yang terjadi sampai 2 kali, ini bagaimana Bang? Jadi begini ya, saya ini juga orang Kepri, orang Kepulauan Riau. Jadi secara emosional saya memiliki keterkaitan dengan Kepri, dalam hal ini Rempang, Galang. Nah, jadi pertama saya bersedih, prihatin melihat perlakuan aparat keamanan terhadap pendemo. Walaupun mungkin para pendemo itu disebut-sebut bukan pihak penunggang gitu, tapi bagaimanapun mereka juga warga yang tinggal selama ini di Rempang. Jadi saya pertama itu prihatin sekali, bersedih melihat perlakuan aparat yang begitu brutal.
Ini kan ada kemudian penembakan Demikian. gas air mata, begitu ya, Bang Siswanto. Kemudian ada Iya, warga juga yang kemudian ditangkap. Ini kan kasus yang kalau dari iya. pemerintah ini mengatakan bahwa relokasi di Rempang ini sendiri itu sudah sedianya memang sudah sejak lama, disampaikan oleh Menko Polhukam ini sejak 2004 begitu. Kalau dari Bang Siswanto sendiri yang juga aktif begitu di bidang kemaritiman, apakah memang sedianya problems yang terjadi belakangan di bentrokan ini adalah buntut panjang dari awal mulanya di 2004 ini, Bang? Atau sebenarnya apa yang terjadi begitu? Jadi sebetulnya begini ya, kalau mau diruntut-runtut itu bisa ke tahun 70-an, ketika pertama sekali berdiri Otorita Batam gitu. Otorita Batam itu kan berdiri di zaman Pak Soeharto, presiden kita gitu. Nah, Batam itu waktu itu pulau yang sudah ada penghuninya gitu. Statusnya bagian dari provinsi Riau waktu itu. Tetapi ketika dikeluarkan keputusan tentang pendirian Otorita Batam, akhirnya status-status tanah di Batam itu berubah gitu loh. Yang semula ada di tangan rakyat berubah dialihkan ke tangan Otorita Batam atau BP Batam gitu. Jadi sebetulnya kalau mau dirunut Pak Mahfud harus tahu juga ini lebih jauh dari 2024. Nah, saya mau bilang di kasus Batam saja pengalihan dari warga, hak-hak warga, kalau itu hak tinggal itu di tahun 70-an sudah terjadi perubahan gitu loh. Dan sampai hari ini kan juga masih menyisakan di Batam itu persoalan soal dengan warga setempat yang sudah menghuni Batam dari sejak lama. Jadi bukan hanya ini kok gitu loh. Jadi sangat disayangkan pernyataan-pernyataan yang bilang, oh ini kan dari 2004, kenapa nggak mundur sekalian aja ke tahun 70-an gitu. Oke, sebenarnya memang sudah lama begitu ya Bang Siswanto, karena bahkan ini sudah jadi tanah adat leluhur, kemudian sudah banyak turun-temurun juga yang tinggal di wilayah Rempang ini. Nah, yang juga kemudian menjadi problematik Bang Siswanto, ini kan dikatakan bahwa ada warga di sana atau warga asli penduduk Rempang yang memang sudah punya sertifikat begitu kan. Tapi kemudian sertifikat ini dianulir dan dinyatakan bahwa ini tanah bukan hak milik dari penduduk asli yang tinggal di sana begitu. Abang bagaimana melihatnya? Nah, itulah yang saya maksud, pendekatan ini sudah lama diapakan oleh pemerintah ya. Dulu di zaman rezim lama ya kan, bahwa pemerintah begitu ada maunya dia langsung bisa menggunakan kekuasaannya untuk mencabut hak-hak kepemilikan yang ada di masyarakat atas tanah gitu. Jadi ini sebetulnya pendekatan pendekatan kekuasaan oleh negara gitu. Apa susahnya sih di atas tanah itu kan pasti ada hak sebelumnya kan, pasti ada penghuninya kan, nggak mungkin sepenuhnya kosong wilayah itu. Gitu. Kenapa tidak dibicarakan gitu loh? Kenapa harus memakai kekuasaan? Kalau berunding lama, ya itulah namanya berunding gitu. Kita kan berunding toh dengan bangsa sendiri, dengan anak bangsa sendiri gitu. Kita kan nggak bisa mutlak-mutlakan gitu. Itu yang menurut saya pemerintah itu juga selain arogan, dia tidak memiliki kesabaran dalam menghadapi masyarakat. Arogan dan kemudian tidak memiliki kesabaran untuk menghadapi masyarakat begitu ya, sampai kemudian berujung bentrokan ya Bang Siswanto yang terjadi. Sampai terakhir ada penangkapan, kemudian ada aparat juga yang terluka akibat insiden tersebut. Di beberapa pemberitaan, Bang Siswanto ini mengatakan bahwa ini memang harus diusut tuntas, kemudian harus ada tim independen begitu yang dibentuk. Ini apa kemudian yang ingin sebenarnya diusut begitu ya Bang dengan pembentukan tim ini? Jadi begini, ini kan informasinya terutama dari pemerintah ya, narasinya itu kan warga tidak memiliki hak kan begitu. Nah, tetapi kan warga bilang, wah kami udah di sini puluhan tahun,
bahkan ratusan tahun gitu loh. Nah, inilah yang tim ini perlu dibentuk untuk mengurut atau menelusuri riwayat tanah, riwayat kawasan gitu. Ya, seperti yang saya bilang tadi di muka, itu pastilah yang namanya tanah ya. Dia itu sudah ditempati oleh orang jauh sebelum pemerintahan ini ada gitu loh. Nah, inilah yang harus dikejar oleh tim independen gitu, sehingga jelas gitu loh, mana yang tanah masyarakat, mana yang tanah bukan milik masyarakat, sehingga bisa diambil oleh negara gitu atau dikuasai oleh negara. Nah, milik masyarakat ini itu mencakup juga tanah-tanah tanah-tanah adat, tanah-tanah ulayat, maupun tanah-tanah hak milik gitu loh. Jadi kita mau mengklarifikasi ini, menjelaskan ini, sehingga tidak ada lagi klaim itu nggak ada sertifikat. Kalau tanah adat kan kan ya, hukum adat kan hukum yang tidak tertulis gitu loh. Jadi gimana kita mau minta mau minta surat-surat gitu loh. Orang hukumnya saja tidak tertulis, tetapi hukum adat diakui di dalam sistem hukum kita, kan begitu. Oke, ingin agar ada tim independen yang dibentuk agar bisa mengusut semua hal yang ada di balik Rembang ini. Kemudian artinya tim yang dibentuk ini juga bukan orang-orang yang biasa saja begitu kan, Bang? Harus ada orang yang memang berkompeten di bidangnya. Siapa kalau menurut Bang Siswanto yang paling bisa untuk Pertama saya menyebut itu, ini mungkin bisa disebut standar lah. Pertama, para akademisi di universitas. Nah, di Kepri itu ada universitas negeri, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Ini orang atau ini lembaga harus dilibatkan, karena mereka inilah mercusuarnya Kepulauan Riau. Mereka lah yang memberi terang kepada Kepulauan Riau dari sisi pemikiran, dari sisi kebijaksanaan atau kepakaran. Ini pertama mereka. Siapapun nanti itu yang ditunjuk mereka, kita meminta dari lembaga pendidikan. Kemudian dari orang-orang tua yang tahu riwayat tanah di Tanjung Pinang, di Batam, di Kepulauan Riau lah ya, masih sehat beberapa orang yang tahu sejarah perjalanan sejarah perjalanan Rempang, Galang, bahkan Batam sekalian. Itu masih ada orang-orang tua gitu. Nah, kepada mereka diberikan kesempatan untuk menjadi anggota ini. Nah, orang-orang tua ini kan dia tidak mesti birokrat atau mantan birokrat gitu loh. Jadi sedapat mungkin kita tidak melibatkan pemerintah, karena pemerintah bagian dari persoalan ini. Itu dia yang ingin kita tekankan dengan tim pencari fakta independen ini. Sedapat mungkin pemerintah jangan terlibat, entah itu Pemda, terus pemerintah Kota Batam, polisi atau militer, sedapat mungkin tidak dilibatkan supaya dia independen, betul-betul independen. Agar benar-benar independen, benar-benar murni ini melakukan pengusutan dari rakyat begitu ya, dan juga nanti kemudian rakyat juga. Bang Siswanto, kalau kita membahas soal Rempang begitu, yang nantinya ini kan disampaikan akan hadir atau akan dibangun Rempang Eco City begitu. Kalau dari pemerintah mengatakan, loh kita ini membangun untuk kesejahteraan rakyat, untuk nanti di masa menahun begitu kan ke depan ini akan sejahterakan rakyat di sekitarnya. Itulah yang kemudian menjadi alasan pemerintah untuk merelokasi mereka meskipun sudah lama tinggal di sana begitu. Kalau dari Bang Siswanto sendiri, apakah melihat Rempang Eco City ini benar-benar bisa untuk mensejahterakan rakyat di tengah kondisi yang sekarang relokasi saja sudah membuat perkara begitu kan, dengan kemudian menyengsarakan rakyat. Nah, ini ya saya perlu ingatkan kita semua. Di Pulau Bintan, di Tanjung Pinang, itu ada nama kawasan Lagoy. Lagoy ini satu kawasan wisata maritim, wisata bahari. Ini wisata Lagoy ini miliknya pemodal Singapura gitu. Jadi sebelum Rempang dikembangkan, di Bintan, di Pulau Bintan sudah ada yang namanya Lagoy.
Saya mau bilang, Lago itu juga nggak banyak manfaatnya kok bagi masyarakat setempat. Masyarakat setempat jadi apa? Jadi satpam. Kemudian menjadi pegawai. Bukan saya mau bukan saya mau menganggap tidak penting dilibatkan sebagai satpam, tetapi ya kayak begitulah nanti gitu loh. Paling masyarakat ini dilibatkan sebagai apa? Paling pakai baut-bautnya kan. Manajemennya tetap dari luar kok kan begitu. Karena kan masyarakat masyarakat Lagoy itu kan masyarakat yang dari sisi pendidikan relatif terbatas, ya kan. Kemudian dari sisi juga ya semua serba terbatas gitu loh. Nah sekarang dibikin lagi yang Rempang gitu. Berkaca dari itu, ini akan terulang gitu loh. Jadi juga jangan dianggap bahwa investor masuk itu pasti masyarakatnya sejahtera. Itu anggapan yang menurut saya harus kita perdebatkan gitu loh. Ya investor masuk nanti masyarakat akan sejahtera. Tidak semudah itu. Ada banyak kasus dan di Tanjung Pinang sendiri, yaitu Lagoy tadi ya, itu kasusnya ya seperti itu gitu. Bintan kan masih dari sisi ekonomi kan masih dinilai cukup terbelakang ya. Padahal itu bersinar, benderang itu kawasan Lagoy itu tuh ya namanya kawasan wisata untuk orang Singapura ya. Wah, mewah gitu. Tapi di sekelilingnya sangat jomplang. Oke, itulah yang juga jadi sama-sama berkaca begitu ya, Bang Siswanto ya, dari apa yang terjadi di Bintan gitu, kemudian yang juga nantinya akan dilakukan di Rembang Eco City. Bang, kalau saya mencermati apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah, kemudian Kepala BP Batam, begitu ya Bang, bisa saya katakan sudah mengatakan, loh ini pemerintah warga diuntungkan, sudah ada ganti untung, kemudian diberikan rumah, diberikan nominal sekian. Apakah kemudian cara-cara penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah menurut Abang ini sesuai jika dibandingkan dengan kesengsaraan yang kemudian dialami oleh warga? Oh, inilah satu lagi pendekatan pemerintah ya. Dikasih uang semuanya beres gitu. Ya kan? Bukan tidak menghargai uang. Ingat orang-orang ini tinggal beranak pinak di situ puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Ini nggak bisa tercerabut dengan uang 200-500 juta, nggak bisa. Ada ikatan emosional dengan tanah itu, gitu. Dan ini nggak ada harganya, tak ternilai gitu loh. Jadi jangan kalau saya tersinggung dengan pernyataan wali kota itu gitu loh. Berapa banyak duit kau memangnya gitu loh, ya kan? Sampai bisa mengeluarkan statement, oh ini nanti dapat ini, itu tidak cukup sama sekali. Jadi jangan dianggap remeh kedekatan warga penduduk dengan tanahnya itu tuh mungkin sakral gitu loh. Dan saya meyakini kesakralan hubungan itu. Yang ini jangan dirusak dengan duit gitu loh. Karena itu duduk bicara. Jangan nanti ini kita ganti gitu. Ini kan pendekatan yang sangat kasar menurut saya untuk harga diri manusia. Oke, tidak hanya bersoal tanahnya saja ya, berarti ya Bang ya, tapi bersoal-soal bagaimana sudah sejak lama di situ, emosional hubungan sosial warga dengan tanahnya itu hubungan rumit lah gitu loh, rumit gitu. Dalam setiap penggusuran itu kan sebetulnya yang tercerabut kan bukan hanya hubungan dengan rumah, tetapi dengan budaya. Betul. Nah ini sih kemana mau diadukan gitu loh. Duit berapapun nggak akan bisa menggantinya gitu. Oke, Bang Siswanto, ini kalau kita membahas soal warga begitu kan, masih banyak orang yang kemudian beranggapan ini pemerintah mengambil sikap sepihak dengan memberikan uang, ganti rugi dan sebagainya, meskipun dari pemerintah mengatakan sudah ada hitung-hitungan begitu. Nah, kalau menurut Abang sendiri, proyek ini, Rempang Eco City ini apabila memang
tetap harus berjalan, tidak bisa dihentikan, dan warga juga mau tidak mau harus pindah dari sana begitu. Langkah yang paling tepat atau duduk bersama dengan kesepakatan apa sih Bang yang paling memungkinkan? Nah, pertama itu begini, jangan ada target apa-apalah gitu. Pemerintah bilang ini harus kosong 2023 ini, tolong jangan dinarasikan begitu gitu. Ini yang tadi saya bilang ya, ini hubungan manusia dengan tanah, hubungan manusia dengan lingkungan. Kalau butuh waktu, kasih waktu gitu. Jangan ada deadline gitu. Supaya persoalannya ini bisa betul-betul selesai gitu. Apa susahnya sih menunda gitu. Iya kan, banyak kasus kok, banyak kejadian juga kan, demi menghargai masyarakat akhirnya proyeknya dibatalkan atau dicari tempat yang lain yang lebih lebih kondusif, lebih ringan kasus gitu loh, kasus tanahnya gitu bisa. Jadi kalau memang mau carikan tempat lain yang betul-betul kosong gitu loh ya. Ya jangan yang sudah ini pasti ribut aja gitu loh. Dan ini yang menjadi pemerintah itu kan begini, sudah tahu masyarakat di situ ya kan. Jadi ya kenapa harus memaksakan di situ juga? Itu investor kan juga namanya daerah kosong yang dikembangkan, kasih ada daerah kosong yang lain gitu loh, yang jauh lebih ringan persoalan. Jadi nggak perlulah memaksa-maksakan gitu loh. Kita harus mengedepankan penghargaan kepada harga diri manusia. Itu yang saya lihat yang tidak ditempuh. Dan kalau boleh itulah yang harus dianukan oleh pemerintah. Pak Mahfud kan orang yang konon berempati, ya dia harus tahu ini gitu. Jangan ngomong aja gitu. Oke, baik. Bang Siswanto, ini artinya Abang juga salah satu pihak yang berkeinginan memang proyek ini tidak dijalankan di Rempang begitu, yang sudah sejak lama ditinggali oleh warga, kemudian dipindahkan ke tempat lain seperti itu. Iya. Ya, betul. Itu ya, kalau memang mau mencari pulau kita ambil contoh di Kabupaten Natuna ya. Natuna itu kan sekian ratus sampai ribuan mil lah dari Batam, dari Rempang Galang. Itu banyak pulau kosong, ada 2000-an pulau. Kenapa nggak kasih yang itu aja gitu? Kenapa harus memaksakan diri di tempat yang sudah ada orang, yang sudah beranak pinak, yang sudah terbangun hubungan emosi antara masyarakat dengan lingkungannya? Kenapa harus dipaksakan di situ? Di Natuna sana, di Anambas sana, ribuan pulau masih banyak yang kosong. Kasih itu gitu. Jadi lebih enak gitu. Lebih enak, kemudian tidak merugikan pihak manapun begitu ya, Contoh ya, lalu juga bisa tetap mensejahterakan rakyatnya dan tidak menggusur dan juga mengusir begitu dari hak-hak yang memang sebelumnya memang sudah didapatkan oleh rakyat. Bang, kalau kita berbicara soal pelanggaran HAM, tadi kita sempat membahas ada gas air mata ketika bentrok, kemudian ini relokasi yang diberikan deadline, banyak warga yang tidak setuju namun diminta untuk menyetujui ini dengan tadi iming-iming uang, rumah, ganti untung dan sebagainya. Kalau menurut Abang sebagai aktivis yang concern di kemaritiman, siapa sih Bang yang paling bersalah dalam insiden ini? Ya, kalau menurut saya ya, yang bersalah itu adalah pemerintah provinsinya, kemudian turun ke pemerintah kota Batam. Orang-orang ini kan sebetulnya tahu kehidupan masyarakat di bawahnya, gitu. Ya namanya juga gubernur ya, dia kan berinteraksi dengan penduduk provinsi, wali kota dengan penduduk kota madianya gitu loh. Mereka yang tahu gitu loh. Jangan justru mereka yang menjadi tukang kompor gitu loh, tukang kompor pemerintah pusat. Sekarang itu yang saya lihat terjadi gitu loh. Wali kota Batam mengeluarkan deadline harus sudah kosong itu. Apaan ini gitu.
Kan dia tahu kondisi masyarakat di sana. Orang dia tinggal di sana kok gitu. Dia tahu kok bagaimana dinamika masyarakat di sana. Loh kok sekarang dia keluarkan ultimatum begitu gitu. Jadi menurut saya ya itu seperti itu respon saya. Baik, Bang Siswanto, ini artinya ada yang terputus begitu Bang antara komunikasi pemerintah di provinsi sampai ke pusat. Sehingga tadi Abang sempat mengatakan pusat ini tidak tahu betul apa yang sebenarnya dirasakan oleh warga Rempang. Betul. Karena kan pemerintah pusat ribuan kilo dari Batam Rempang itu kan, Rempang Galang itu kan ribuan kilo gitu loh, tidak hidup di sana gitu. Yang hidup di sana itu ya bupati, wali kota, gubernur gitu. Mereka yang tahu gitu. Itu gubernur itu kan putra daerah gitu loh. Lahir besarnya kan di sana dia kan. Dia tahu masalah ini gitu loh. Udah sampai ke tulang sumsumnya tahunya gitu loh. Jadi kenapa dia seperti tidak mau tahu gitu loh. Jadi itu yang membuat saya agak sedikit emosi ya. Kecuali kalau orangnya orang Jakarta ya oke lah, bisa kita pahami. Baik, terakhir dari saya Bang Siswanto, ini kalau harapan besar dari Bang Siswanto yang juga mungkin bisa menjadi kesempatan baik juga untuk rakyat di Rempang ini agar tidak terelokasi dan sebagainya, atau mungkin kalaupun terpaksa harus terelokasi gitu, hal apa sih yang bisa jadi jalan tengah antara insiden ini? Nah, yang pertama karena kita selalu dibilang negara hukum, ya kita coba upaya hukum, bentuk tim independen gitu. Kalau langkah ini juga tidak bisa dianggap tidak bisa menyelesaikan persoalan, ditempuh langkah PT UN, dibatalkan penetapan proyek strategis nasional itu gitu. Walaupun ini mungkin nanti hanya akan kalau misalnya itu dibatalkan oleh PT UN atau Mahkamah Agung, apapun lembaga peradilannya, ya tetap akan bisa dibikin SK atau Kepres yang baru. Tetapi yang jelas upaya hukum ini harus dimanfaatkan menurut saya, sehingga adalah kita bisa mengulur waktu gitu, bisa mengulur waktu setahun 2 tahun, karena masih berkasus diselesaikan di pengadilan kan, tentu nggak bisa dieksekusi proyek-proyek kan. Nah ini yang kita sebut dengan strategi membeli waktu. Dibeli saja waktunya sampai terulur, syukur-syukur pemerintah berubah pemikirannya. Akhirnya sudah kita cari tempat yang lain saja. Bisa mengulur-ulur waktu. Mungkin tidak sih Bang, kalau kita melihat tanah Rempang begitu ya, untuk kemudian berdampingan, ya warga masih tetap ada di situ, mungkin hanya bergeser sedikit, lalu proyek ini juga masih bisa dijalankan di tempat yang sama. Ini berkemungkinan atau sangat tidak mungkin? Bisa saja, asal jangan asal gini ya, jangan dianggap masyarakat di sana itu pelengkap. Nanti jadi satpam lah, jadi pembantu lah, itu kan menurut saya agak menghina mereka. Gitu. Jangan duduk berdampingan, oke ya nanti jadi tukang parkir, gitu-gitu loh. Jadi itu kan ya bisa berdampingan, ya bisa gitu. Tapi apakah memanusiakan manusia? Menurut saya nggak begitu. Gitu. Ya, baik. Nanti kan, ini kan udah kita jadiin tukang parkir gitu. Bukan saya tidak menghargai profesi tukang parkir, ya. Tetapi duit triliunan apa nggak bisa dapat pekerjaan yang lain gitu loh. Apa nggak jadi dirutnya aja sekalian gitu loh. Nah, atau menjadi manajer gitu loh. Janganlah jadi tukang parkir, jadi pembantu gitu. Itu bagi saya menghina. Kerahkan pasukan ke Rempang, Panglima TNI sebut di Piting aja 11 PBNU marah besar.
Sikap aparat dan pemerintah yang akan menggusur paksa masyarakat adat Rempang dari tanah adat, mereka menuai protes keras baik dari lembaga adat Melayu, pengamat hingga PBNU. Sikap ini diambil setelah pernyataan Panglima Laksamana TNI Yudo Margono akan mengerahkan pasukan jika warga Rempang masih melakukan perlawanan. Laksamana Yudo Margono pun meminta anggotanya untuk mengatasi kerusuhan di sana dengan cara memiting rakyat Rempang yang mencoba melawan. Lebih dari masyarakatnya itu, satu orang meeting satu, ya kan TNI-nya umpannya. Masyarakatnya 1.000, ya kita keluarkan 1.000, satu meeting satu itu kan selesai. Gak usah pakai alat, dipiting aja satu-satu, ungkap Laksamana Yudo Margono. Tahu itu dipiting, ya itu dipiting aja satu-satu, tegasnya. Hal ini menuai reaksi keras dari pakar ekonomi sekaligus tokoh perubahan Indonesia, Dr. Rizal Ramli menilai sikap represif yang dilakukan aparat sangat tidak tepat. Lewat status Twitternya, Ramli Rizal pada Jumat 15 September, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia itu menyesalkan pernyataan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Hal senada disampaikan akun Yaniar Sim, dirinya menilai cara-cara kekerasan dalam mengatasi konflik Pulau Rempang tidak perlu dilakukan. Ia sedih mendengar jika rakyat turun 1.000, maka TNI akan turun 1.000, selesai. Dulu rakyat mengusir kompeni, kini diusir TNI, apa bedanya kalau gitu? Tulis akun Yaniar Sim. Sementara itu, pengurus besar Nahdlatul Ulama mengeluarkan sikap mengenai permasalahan yang terjadi di Rempang, Batam, Kepulauan Riau. PBNU marah dan menilai pengambil alihan tanah yang dilakukan pemerintah hukumnya haram jika dilakukan dengan cara yang tidak baik. Sebab tanah yang sudah dikelola oleh rakyat selama bertahun-tahun baik melalui proses ITKO, redistribusi lahan oleh pemerintah atau ihya pengelolaan lahan tidak dapat diambil alih begitu saja. Bisa mencederai hati rakyat dan berpotensi merusak lingkungan hidup beserta sumber daya alam. Maka hukum pengambil alihan tanah tersebut oleh pemerintah adalah haram, kata Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya dalam keterangannya. Ia menghimbau agar pemerintah melakukan komunikasi tidak sewenang-wenang jika itu dilakukan seperti kejadian beberapa hari lalu, maka haram hukumnya. Maka itu PBNU akan selalu membersamai dan terus mengawal perjuangan rakyat untuk mendapatkan keadilan melalui cara-cara yang sesuai kaidah hukum. Sikap Polri di Pulau Rempang disorot media asing termasuk Malaysia. Situasi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau memanas usai bentrok antara masyarakat dengan aparat terjadi pada Kamis 7 September. Peristiwa tersebut ternyata menarik perhatian sejumlah media asing untuk ikut memberitakannya. Sikap polisi untuk mengatasi bentrok di kawasan tersebut jadi konsumsi utama media asing. Al Jazeera misalnya yang mengangkat judul Protes in Indonesia as a Thousand Face Eviction for Rempang Eco City. Media asal Qatar tersebut menuliskan perselisihan antara masyarakat Rempang dan aparat telah memanas selama berbulan-bulan. Ada juga channel News Asia yang menulis masyarakat yang menolak relokasi melempari polisi dengan batu dan botol. Polisi kemudian merespons tindakan pengunjuk rasa dengan menembakkan gas air mata dan water cannon. CNA juga menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan bahwa pemerintah berencana menyediakan tanah dan rumah bagi masyarakat Rempang sebagai kompensasi agar mereka mau pindah. Destar media asal Malaysia, Destar menyoroti ucapan Jokowi yang mengatakan bahwa bentrok di Rempang hanyalah masalah komunikasi. Media tersebut juga mencuplik sikap Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang mengutuk penangkapan puluhan warga di Rempang dan kekerasan yang dilakukan aparat ketika demonstrasi. Taipei Times menuliskan sebanyak 200 personil dari polisi anti huru-hara dan Brimob diterjunkan ke Rempang untuk penanganan situasi. Di sisi lain, Taipei Times juga menggarisbawahi pernyataan pemerintah Indonesia yang mengklaim pengembangan Rempang Eco City dapat menciptakan puluhan ribu lapangan pekerjaan bagi masyarakat. 3 bulan kampung tua akan kita sertifikatkan, akan kita selesaikan. Janji Jokowi 2019 beri sertifikat kampung tua di Rempang kini malah digusur. Video janji kampanye Presiden Jokowi di tahun 2019 yang akan memberikan sertifikat kepada kampung tua di Batam termasuk Rempang kembali viral. Jokowi saat itu menjanjikan sertifikat akan selesai dalam waktu 3 bulan. Namun janji itu tinggal janji sebab konflik agraria di Pulau Rempang, Batam justru membuat warga adat Rempang bakal tergusur. Konflik ini menjadi sorotan lantaran memicu bentrokan antara warga dan aparat keamanan. Ribuan warga yang mayoritas tinggal di kampung tua tak ingin dipindahkan ke Pulau Galang, Batam buntut proyek Rempang Eco City.
Adapun video janji kampanye Jokowi yang saat itu seperti dikutip Sriwijaya Post, Sabtu 16 September bahwa saat berstatus calon presiden nomor urut 1, ia sampaikan dua janjinya kepada warga Kepulauan Riau. Hal itu disampaikan Jokowi saat kampanye terbuka di Temenggung, Abdul Jamal, Muka Kuning, Batam, Kepulauan Riau, Sabtu 6 April 2019 silam. Jokowi berjanji akan menyelesaikan sertifikat kampung tua yang status tanahnya masih tumpang tindih. Bahkan Jokowi mengklaim saat itu akan menyelesaikan masalah itu secara cepat dengan hitungan bulan. 3 bulan kampung tua akan kita sertifikatkan, akan kita selesaikan. Jokowi saat itu mengatakan proses sertifikasi dilakukan paling lama 3 bulan agar status kepemilikan tanah semakin jelas dan legal bagi masyarakat. Saat itu tercatat ada sekitar 37 titik kampung tua di Batam di mana status tanah di dalamnya masih banyak yang tumpang tindih bahkan sengketa. Selain janji akan mempercepat sertifikat kampung tua, Jokowi juga akan berupaya mewujudkan pembangunan jembatan Batam ke Bintan yang sangat diinginkan masyarakat Kepulauan Riau. Sementara perwakilan YLBHI Zainal pada 7 September lalu juga sudah mengingatkan Presiden Jokowi akan janji yang telah dilontarkan sebelum dirinya terpilih menjadi Presiden Indonesia. Namun Jokowi dalam pernyataan Rabu 13 September kemarin mengatakan bentrokan antara warga dan aparat terjadi akibat komunikasi yang kurang baik. Ia mengatakan warga yang terdampak telah diberikan ganti rugi berupa lahan dan rumah, namun terkait lokasi masih kurang dikomunikasikan dengan baik. Sebab terkait status tanah itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto menegaskan bahwa status lahan sebagai pemicu kericuhan di Pulau Rempang, warga diklaim tidak memiliki sertifikat kepemilikan. Lahan yang jadi pemicu kerusuhan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau disebut tidak memiliki hak guna usaha atau HGU. Informasi tersebut diungkapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto. Hal itu disampaikan Hadi dalam rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI di Jakarta pada Selasa malam 12 September 2023. Lahan yang akan dijadikan lokasi Rempang Eco City seluas 17.000 hektar adalah hutan, dengan 600 hektarnya merupakan hak pengelolaan lahan atau HPL dari Badan Pengusahaan atau BP Batam. Adapun Hadi menyebutkan sebelum terjadi konflik, pemerintah telah melakukan pendekatan kepada masyarakat setempat. Ia menyebut hampir 50% dari warga menerima usulan yang telah disampaikan. Hadi mengatakan pemerintah juga telah mencarikan tempat tinggal baru atau relokasi untuk warga. Adapun pemerintah dikatakan telah menyiapkan hak guna bangunan atau HGB pada lahan seluas 500 hektar, yakni yang berlokasi dekat dengan laut, untuk memudahkan dalam mencari nafkah. Sebagai informasi, konflik ini bermula karena adanya proyek pembangunan pabrik kaca kerjasama pemerintah Indonesia dengan Cina. Namun warga setempat menolak relokasi hingga sempat terjadi kericuhan. Mau diruntut-runtut itu bisa ke tahun 70-an, ketika pertama sekali berdiri Otorita Batam. Gitu. Otorita Batam itu kan berdiri di zaman Pak Soeharto, presiden kita gitu. Inilah satu lagi pendekatan pemerintah ya. Dikasih uang semuanya beres gitu. Ya kan? Bukan tidak menghargai uang. Ingat orang-orang ini tinggal beranak pinak di situ puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Ini nggak bisa tercerabut dengan uang 200-500 juta, nggak bisa. Paling masyarakat ini dilibatkan sebagai apa? Paling pakai baut-bautnya kan. Manajemennya tetap dari luar kok. Halo Tribuners, ada Nila Irda hari ini kembali menjumpai Anda dalam program Tribun News on Focus. Hari ini kita akan membahas soal insiden yang baru saja terjadi di wilayah Rempang, Batam. Kemudian apa yang sebenarnya terjadi, ini saya sudah tersambung bersama dengan seorang aktivis, Bang Siswanto Rusdi. Beliau juga sekaligus pendiri dan direktur dari The National Maritime Institute atau NAMARIN. Kita sapa terlebih dahulu Tribuners. Bang Siswanto, apa kabar Abang? Halo? Ya. Kabar baik. Oh ya. Baik, Bang Siswanto, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya pada hari ini. Kita
hari ini membahas soal kisruh yang memang sekarang lagi viral juga di media sosial. Bang Siswanto, ini Abang sebagai aktivis soal kemaritiman begitu ya. Kalau Abang melihat kisruh di Rempang, bahkan sampai ada bentrok yang terjadi sampai 2 kali, ini bagaimana Bang? Jadi begini ya, saya ini juga orang Kepri, orang Kepulauan Riau. Jadi secara emosional saya memiliki keterkaitan dengan Kepri, dalam hal ini Rempang, Galang. Nah, jadi pertama saya bersedih prihatin melihat perlakuan aparat keamanan terhadap pendemo. Walaupun mungkin para pendemo itu disebut-sebut bukan pihak penunggang gitu, tapi bagaimanapun mereka juga warga yang tinggal selama ini di Rempang. Jadi saya pertama itu prihatin sekali, bersedih melihat perlakuan aparat yang begitu brutal. Ini kan ada kemudian penembakan Demikian. gas air mata begitu ya, Bang Siswanto. Kemudian ada Iya. warga juga yang kemudian ditangkap. Ini kan kasus yang kalau dari Iya. pemerintah ini mengatakan bahwa relokasi di Rempang ini sendiri itu sudah sedianya memang sudah sejak lama, disampaikan oleh Menko Polhukam ini sejak 2004 begitu. Kalau dari Bang Siswanto sendiri yang juga aktif begitu di bidang kemaritiman, apakah memang sedianya problems yang terjadi belakangan di bentrokan ini adalah buntut panjang dari awal mulanya di 2004 ini Bang, atau sebenarnya apa yang terjadi begitu? Jadi sebetulnya begini ya, kalau mau diruntut-runtut itu bisa ke tahun 70-an, ketika pertama sekali berdiri Otorita Batam gitu. Otorita Batam itu kan berdiri di zaman Pak Soeharto, presiden kita gitu. Nah, Batam itu waktu itu pulau yang sudah ada penghuninya gitu. Statusnya bagian dari provinsi Riau waktu itu. Tetapi ketika dikeluarkan keputusan tentang pendirian Otorita Batam, akhirnya status-status tanah di Batam itu berubah gitu loh. Yang semula ada di tangan rakyat berubah dialihkan ke tangan Otorita Batam atau BP Batam gitu. Jadi sebetulnya kalau mau dirunut Pak Mahfud harus tahu juga ini lebih jauh dari 2024. Nah, saya mau bilang di kasus Batam saja pengalihan dari warga, hak-hak warga, kalau itu hak tinggal itu di tahun 70-an sudah terjadi perubahan gitu loh. Dan sampai hari ini kan juga masih menyisakan di Batam itu persoalan soal dengan warga setempat yang sudah menghuni Batam dari sejak lama. Jadi bukan hanya ini kok gitu loh. Jadi sangat disayangkan pernyataan-pernyataan yang bilang, oh ini kan dari 2004, kenapa nggak mundur sekalian aja ke tahun 70-an gitu. Oke, sebenarnya memang sudah lama begitu ya Bang Siswanto, karena bahkan ini sudah jadi tanah adat leluhur, kemudian sudah banyak turun-temurun juga yang tinggal di wilayah Rempang ini. Nah, yang juga kemudian menjadi problematik Bang Siswanto, ini kan dikatakan bahwa ada warga di sana atau warga asli penduduk Rempang yang memang sudah punya sertifikat begitu kan, tapi kemudian sertifikat ini dianulir dan dinyatakan bahwa ini tanah bukan hak milik dari penduduk asli yang tinggal di sana begitu. Abang bagaimana melihatnya? Nah, itulah yang saya maksud, pendekatan ini sudah lama diapakan oleh pemerintah ya. Dulu di zaman rezim lama ya kan, bahwa pemerintah begitu ada maunya dia langsung bisa menggunakan kekuasaannya untuk mencabut hak-hak kepemilikan yang ada di masyarakat atas tanah gitu. Jadi
ini sebetulnya pendekatan pendekatan kekuasaan oleh negara gitu. Apa susahnya sih, di atas tanah itu kan pasti ada hak sebelumnya kan, pasti ada penghuninya kan, nggak mungkin sepenuhnya kosong wilayah itu gitu. Kenapa tidak dibicarakan gitu loh, kenapa harus memakai kekuasaan? Kalau berunding lama, ya itulah namanya berunding gitu. Kita kan berunding toh dengan bangsa sendiri, dengan anak bangsa sendiri gitu. Kita kan nggak bisa mutlak-mutlakan gitu. Itu yang menurut saya pemerintah itu juga selain arogan, dia tidak memiliki kesabaran dalam menghadapi masyarakat. Arogan dan kemudian tidak memiliki kesabaran untuk menghadapi masyarakat begitu ya. Sampai kemudian berujung bentrokan ya Bang Siswanto yang terjadi. Sampai terakhir ada penangkapan, kemudian ada aparat juga yang terluka akibat insiden tersebut. Di beberapa pemberitaan, Bang Siswanto ini mengatakan bahwa ini memang harus diusut tuntas, kemudian harus ada tim independen begitu yang dibentuk. Ini apa kemudian yang ingin sebenarnya diusut begitu ya Bang dengan pembentukan tim ini? Jadi begini, ini kan informasinya terutama dari pemerintah ya, narasinya itu kan warga tidak memiliki hak kan begitu. Nah, tetapi kan warga bilang, wah kami udah di sini puluhan tahun, bahkan ratusan tahun gitu loh. Nah, inilah yang tim ini perlu dibentuk untuk mengurut atau menelusuri riwayat tanah, riwayat kawasan gitu. Ya, seperti yang saya bilang tadi di muka, itu pastilah yang namanya tanahnya, dia itu sudah ditempati oleh orang jauh sebelum pemerintahan ini ada gitu loh. Nah, inilah yang harus dikejar oleh tim independen gitu, sehingga jelas gitu loh, mana yang tanah masyarakat, mana yang tanah bukan milik masyarakat sehingga bisa diambil oleh negara gitu atau dikuasai oleh negara. Nah, milik masyarakat ini itu mencakup juga tanah-tanah tanah-tanah adat, tanah-tanah ulayat maupun tanah-tanah hak milik gitu loh. Jadi kita mau mengklarifikasi ini, menjelaskan ini sehingga tidak ada lagi klaim itu nggak ada sertifikat. Kalau tanah adat kan hukum adat kan hukum yang tidak tertulis gitu. Jadi gimana kita mau minta surat-surat gitu loh. Orang hukumnya saja tidak tertulis, tetapi hukum adat diakui di dalam sistem hukum kita kan begitu. Oke, ingin agar ada tim independen yang dibentuk agar bisa mengusut semua hal yang ada di balik Rempang ini. Kemudian artinya tim yang dibentuk ini juga bukan orang-orang yang biasa saja begitu kan Bang, harus ada orang yang memang berkompeten di bidangnya. Siapa kalau menurut Bang Siswanto yang paling bisa untuk mengusut? Pertama saya menyebut ini mungkin bisa disebut standar lah. Pertama, para akademisi di universitas. Nah, di Kepri itu ada universitas negeri, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Ini orang atau ini lembaga harus dilibatkan karena mereka inilah mercusuarnya Kepulauan Riau. Mereka lah yang memberi terang kepada Kepulauan Riau dari sisi pemikiran, dari sisi kebijaksanaan atau kepakaran. Ini pertama mereka. Siapapun nanti itu yang ditunjuk mereka, kita meminta dari lembaga pendidikan. Kemudian dari orang-orang tua yang tahu riwayat tanah di Tanjung Pinang, di Batam, di Kepulauan Riau lah ya, masih sehat beberapa orang yang tahu sejarah perjalanan sejarah perjalanan Rempang, Galang, bahkan Batam sekalian. Itu masih ada orang-orang tua gitu. Nah, kepada mereka diberikan kesempatan untuk menjadi anggota ini. Nah, orang-orang tua ini kan dia tidak mesti birokrat atau mantan birokrat gitu loh. Jadi sedapat mungkin kita tidak melibatkan pemerintah karena pemerintah bagian dari persoalan ini. Itu dia yang ingin kita tekankan dengan tim pencari fakta independen ini. Sedapat mungkin pemerintah jangan terlibat. Entah itu Pemda,
terus pemerintah kota Batam, polisi atau militer, sedapat mungkin tidak dilibatkan supaya dia independen, betul-betul independen. Agar benar-benar independen, benar-benar murni ini Iya, melakukan pengusutan dari rakyat begitu ya, dan juga nanti kemudian iya, untuk rakyat juga. Bang iya. Siswanto, kalau kita membahas soal Rempang begitu, yang nantinya ini kan disampaikan akan hadir atau akan dibangun Rempang Eco City begitu. Kalau dari pemerintah mengatakan, loh kita ini membangun untuk kesejahteraan rakyat, untuk nanti di masa menahun begitu kan ke depan ini akan Aha. sejahterakan rakyat di sekitarnya. Itulah yang kemudian menjadi alasan pemerintah untuk merelokasi mereka meskipun sudah lama tinggal di sana begitu. Kalau dari Bang Siswanto sendiri, apakah melihat memang Eco City ini benar-benar bisa untuk mensejahterakan rakyat di tengah kondisi yang sekarang relokasi saja sudah membuat perkara begitu kan dengan kemudian menyengsarakan Iya. rakyat. Nah, ini ya saya perlu ingatkan kita semua. Di Pulau Bintan, di Tanjung Pinang, itu ada nama kawasan Lagoy. Lagoy ini satu kawasan wisata maritim, wisata bahari. Ini wisata Lagoy ini miliknya pemodal Singapura gitu. Jadi sebelum Rempang dikembangkan di Bintan, di Pulau Bintan sudah ada yang namanya Lagoy. Saya mau bilang, Lagoy itu juga nggak banyak manfaatnya kok bagi masyarakat setempat. Masyarakat setempat jadi apa? Jadi satpam. Kemudian menjadi pegawai. Bukan saya mau bukan saya mau menganggap tidak penting dilibatkan sebagai satpam, tetapi ya kayak begitulah nanti gitu loh. Paling masyarakat ini dilibatkan sebagai apa? Paling pakai baut-bautnya kan. Manajemennya tetap dari luar kok kan begitu. Karena kan masyarakat masyarakat Lagoy itu kan masyarakat yang dari sisi pendidikan relatif terbatas, ya kan. Kemudian dari sisi juga ya semua serba terbatas gitu loh. Nah sekarang dibikin lagi yang Rempang gitu. Berkaca dari itu, ini akan terulang gitu loh. Jadi juga jangan dianggap bahwa investor masuk itu pasti masyarakatnya sejahtera. Itu anggapan yang menurut saya harus kita perdebatkan gitu loh. Ya investor masuk nanti masyarakat akan sejahtera. Tidak semudah itu. Ada banyak kasus dan di Tanjung Pinang sendiri, yaitu Lagoy tadi ya, itu kasusnya ya seperti itu gitu. Bintan kan masih dari sisi ekonomi kan masih dinilai cukup terbelakang ya. Padahal itu bersinar, benderang itu kawasan Lagoy itu tuh ya namanya kawasan wisata untuk orang Singapura ya. Wah, mewah gitu. Tapi di sekelilingnya sangat jomplang. Oke, itulah yang juga jadi sama-sama berkaca begitu ya, Bang Siswanto ya, dari apa yang terjadi di Bintan gitu, kemudian yang juga nantinya akan dilakukan di Rempang Eco City. Bang, kalau saya mencermati apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah, kemudian Kepala BP Batam, begitu ya Bang, bisa saya katakan sudah mengatakan, loh ini pemerintah warga diuntungkan, sudah ada ganti untung, kemudian diberikan rumah, diberikan nominal sekian sekian sekian. Apakah kemudian cara-cara penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah menurut Abang ini sesuai jika dibandingkan dengan kesengsaraan yang kemudian dialami oleh warga? Oh, inilah satu lagi pendekatan pemerintah ya. Dikasih uang semuanya beres gitu. Ya kan? Bukan tidak menghargai uang. Ingat orang-orang ini tinggal beranak pinak di situ puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Ini nggak bisa tercerabut dengan uang 200-500 juta, nggak bisa. Ada ikatan emosional dengan tanah itu gitu. Dan ini nggak ada harganya, tak ternilai gitu loh. Jadi jangan kalau saya tersinggung dengan pernyataan wali kota itu gitu loh. Berapa banyak duit kau memangnya gitu loh, ya kan? Sampai bisa mengeluarkan statement, oh ini nanti dapat ini, itu tidak cukup sama sekali.
jadi jangan dianggap remeh kedekatan warga penduduk dengan tanahnya itu tuh mungkin sakral gitu loh. Dan saya meyakini kesakralan hubungan itu. Yang ini jangan dirusak dengan duit gitu loh. Karena itu duduk bicara. Jangan nanti ini kita ganti gitu. Ini kan pendekatan yang sangat kasar menurut saya untuk harga diri manusia. Oke, tidak hanya bersoal tanahnya saja ya, berarti ya Bang ya, Iya. tapi bersoal-soal bagaimana sudah sejak lama di situ, emosional Hubungan dengan sosial warga dengan tanahnya itu hubungan rumit lah gitu loh, rumit gitu loh. Dalam setiap penggusuran itu kan sebetulnya yang tercabut kan bukan hanya hubungan dengan rumah, tetapi dengan budaya. Betul. Nah ini sih kemana mau diadukan gitu loh. Duit berapapun nggak akan bisa menggantinya gitu. Oke, Bang Siswanto, ini kalau kita membahas soal warga begitu kan, masih banyak orang yang kemudian beranggapan ini pemerintah mengambil sikap sepihak dengan memberikan uang, ganti rugi dan sebagainya, meskipun dari pemerintah mengatakan sudah ada hitung-hitungan begitu. Nah, kalau menurut Abang sendiri, proyek ini, Rempang Eco City ini apabila memang tetap harus berjalan, tidak bisa dihentikan, dan warga juga mau tidak mau harus pindah dari sana begitu. Langkah yang paling tepat atau duduk bersama dengan kesepakatan apa sih Bang yang paling memungkinkan? Nah, pertama itu begini, jangan ada target apa-apa lah gitu. Pemerintah bilang ini harus kosong 2023 ini, tolong jangan dinarasikan begitu gitu. Ini yang tadi saya bilang ya, ini hubungan manusia dengan tanah. Hubungan manusia dengan lingkungan. Kalau butuh waktu, kasih waktu gitu. Jangan ada deadline gitu. Supaya persoalannya ini bisa betul-betul selesai gitu. Apa susahnya sih menunda gitu. Iya kan, banyak kasus kok. Banyak kejadian juga demi menghargai masyarakat akhirnya proyeknya dibatalkan atau dicari tempat yang lain yang lebih lebih kondusif, lebih ringan kasus gitu loh, kasus tanahnya gitu bisa. Jadi kalau memang mau carikan tempat lain yang betul-betul kosong gitu loh ya. Jangan yang sudah ini pasti ribut aja gitu loh. Dan ini yang menjadi pemerintah itu kan begini, sudah tahu masyarakat di situ ya kan. Jadi ya kenapa harus memaksakan di situ juga? Itu investor kan juga namanya daerah kosong yang dikembangkan, kasih aja daerah kosong yang lain gitu loh, yang jauh lebih ringan persoalan. Jadi nggak perlulah memaksa-maksakan gitu loh. Kita harus mengedepankan penghargaan kepada harga diri manusia. Itu yang saya lihat yang tidak ditempuh. Dan kalau boleh itulah yang harus dianukan oleh pemerintah. Pak Mahfud kan orang yang konon berempati. Ya, dia harus tahu ini gitu. Jangan ngomong aja gitu. Oke, baik. Bang Siswanto, ini artinya Abang juga salah satu pihak yang berkeinginan memang proyek ini tidak dijalankan di Rempang begitu, yang sudah sejak lama ditinggali oleh warga kemudian dipindahkan ke tempat lain seperti itu. Iya. Ya, betul. Itu ya, kalau memang mau mencari pulau kita ambil contoh di Kabupaten Natuna ya. Natuna itu kan sekian ratus sampai ribuan mil lah dari Batam, dari Rempang Galang. Itu banyak pulau kosong, ada 2.000-an pulau. Kenapa nggak kasih yang itu aja gitu? Kenapa harus memaksakan diri di tempat yang sudah ada orang, yang sudah beranak pinak, yang sudah terbangun hubungan emosi antara masyarakat dengan lingkungannya? Kenapa harus dipaksakan di situ? Di Natuna sana, di Anambas sana, ribuan pulau masih banyak yang kosong. Kasih itu gitu. Jadi lebih enak gitu. Lebih enak, kemudian tidak merugikan pihak manapun begitu ya, Iya, ya. Lalu juga bisa tetap mensejahterakan rakyatnya dan tidak menggusur dan juga mengusir begitu
dari hak-hak yang memang sebelumnya memang sudah Betul, didapatkan betul, oleh rakyat. betul. Bang, kalau kita berbicara soal pelanggaran HAM, tadi kita sempat membahas ada gas air mata ketika bentrok, kemudian ini relokasi yang diberikan deadline, banyak warga yang tidak setuju namun diminta untuk menyetujui ini dengan tadi iming-iming uang, rumah, ganti untung, dan sebagainya. Kalau menurut Abang sebagai aktivis yang concern di kemaritiman, siapa sih Bang yang paling bersalah dalam insiden ini? Ya, kalau menurut saya ya, yang bersalah itu adalah pemerintah provinsinya, kemudian turun ke pemerintah kota Batam. Orang-orang ini kan sebetulnya tahu kehidupan masyarakat di bawahnya, gitu. Ya namanya juga gubernur ya, dia kan berinteraksi dengan penduduk provinsi, wali kota dengan penduduk kota madianya gitu loh. Mereka yang tahu gitu loh. Jangan justru mereka yang menjadi tukang kompor gitu loh, tukang kompor pemerintah pusat. Sekarang itu yang saya lihat terjadi gitu loh. Wali kota Batam mengeluarkan deadline harus sudah kosong itu. Apa-apaan ini gitu loh. Kan dia tahu kondisi masyarakat di sana, orang dia tinggal di sana kok gitu. Dia tahu kok bagaimana dinamika masyarakat di sana. Loh kok sekarang dia keluarkan ultimatum begitu gitu. Jadi menurut saya ya itu seperti itu respon saya. Baik, Bang Siswanto, ini artinya ada yang terputus begitu Bang antara komunikasi pemerintah di provinsi sampai ke pusat. Sehingga tadi Abang sempat mengatakan pusat ini tidak tahu betul apa yang sebenarnya dirasakan oleh warga Rempang. Betul. Karena kan pemerintah pusat ribuan kilo dari Batam Rempang itu kan, Rempang Galang itu kan ribuan kilo gitu loh. Tidak hidup di sana gitu. Yang hidup di sana itu ya bupati, wali kota, gubernur gitu. Mereka yang tahu gitu. Itu gubernur itu kan putra daerah gitu loh. Lahir besarnya kan di sana dia kan. Dia tahu masalah ini gitu loh. Udah sampai ke tulang sumsumnya tahunya gitu loh. Jadi kenapa dia seperti tidak tahu tidak mau tahu gitu loh. Jadi itu yang membuat saya agak sedikit emosi ya. Kecuali kalau orangnya orang Jakarta ya oke lah. Bisa kita pahami. Baik, terakhir dari saya Bang Siswanto, ini kalau harapan besar dari Bang Siswanto yang juga mungkin bisa menjadi kesempatan baik juga untuk rakyat di Rempang ini agar tidak terelokasi dan sebagainya, atau mungkin kalaupun terpaksa harus terelokasi gitu, hal apa sih yang bisa jadi jalan tengah antara insiden ini? Nah, yang pertama karena kita selalu dibilang negara hukum, ya kita coba upaya hukum, bentuk tim independen gitu. Kalau langkah ini juga tidak bisa dianggap tidak bisa menyelesaikan persoalan, ditempuh langkah PT UN, dibatalkan penetapan proyek strategis nasional itu gitu. Walaupun ini mungkin nanti hanya akan kalau misalnya itu dibatalkan oleh PT UN atau Mahkamah Agung, apapun lembaga peradilannya, ya tetap akan bisa dibikin SK atau Kepres yang baru. Tetapi yang jelas upaya hukum ini harus dimanfaatkan menurut saya, sehingga adalah kita bisa mengulur waktu gitu. Bisa ngulur waktu setahun, 2 tahun, karena masih berkasus diselesaikan di pengadilan kan. Tentu nggak bisa dieksekusi proyek-proyek kan. Nah ini yang kita sebut dengan strategi membeli waktu. Dibeli saja waktunya sampai terulur, syukur-syukur pemerintah berubah pemikirannya. Akhirnya sudah kita cari tempat yang lain saja. Bisa mengulur-ulur waktu.
mungkin tidak sih Bang, kalau kita melihat tanah Rempang begitu ya, untuk kemudian berdampingan, ya warga masih tetap ada di situ, mungkin hanya bergeser sedikit, lalu proyek ini juga masih bisa dijalankan di tempat yang sama. Ini berkemungkinan atau sangat tidak mungkin? Bisa saja, asal jangan asal gini ya, jangan dianggap masyarakat di sana itu pelengkap. Hmm. Nanti jadi satpam lah, jadi pembantu lah, itu kan menurut saya agak menghina mereka gitu. Jangan duduk berdampingan, oke ya nanti jadi tukang parkir gitu-gitu loh. Jadi itu kan ya bisa berdampingan ya bisa gitu, tapi apakah memanusiakan manusia? Menurut saya nggak begitu gitu. Ya, baik. Nanti kan, ini kan udah kita jadiin tukang parkir gitu. Bukan saya tidak menghargai profesi tukang parkir ya. Tetapi duit triliunan apa nggak bisa dapat pekerjaan yang lain gitu loh. Apa nggak jadi dirutnya aja sekalian gitu loh. Nah, atau menjadi manajer gitu loh. Janganlah jadi tukang parkir, jadi pembantu gitu. Itu bagi saya ya, menghina. Oke, baik. Bang Siswanto, terima kasih banyak atas waktunya. Ini aktivis kemaritiman sekaligus pendiri dan direktur The National Maritime Institute atau Namarin Tribunars. Sekali lagi semoga tadi yang kita bicarakan juga bisa menjadi pembuka juga ya beberapa upaya yang mungkin bisa dilakukan pemerintah, tidak dengan cara-cara yang sudah terjadi kemarin, namun bisa memperbaiki banyak hal yang juga bisa menguntungkan untuk warga yang ada di sana sendiri. Bang Siswanto, sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Tribuners, demikian program Tribun News on Focus hari ini. Nantikan program Tribun News on Focus selanjutnya. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kalau mau diruntut-runtut itu bisa ke tahun 70-an ketika pertama sekali berdiri Otorita Batam gitu. Otorita Batam itu kan berdiri di zaman Pak Soeharto, presiden kita gitu. Inilah satu lagi pendekatan pemerintah ya, dikasih uang semuanya beres gitu. Ya kan, bukan tidak menghargai uang. Ingat, orang-orang ini tinggal beranak pinak di situ puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Ini nggak bisa tercerabut dengan uang 200-500 juta, nggak bisa. Paling masyarakat ini dilibatkan sebagai apa? Paling pakai baut-bautnya kan. Manajemennya tetap dari luar kok. Halo Tribuners, ada Nila Irda hari ini kembali menjumpai Anda dalam program Tribun News on Focus. Hari ini kita akan membahas soal insiden yang baru saja terjadi di wilayah Rempang, Batam. Kemudian apa yang sebenarnya terjadi, ini saya sudah tersambung bersama dengan seorang aktivis, Bang Siswanto Rusdi. Beliau juga sekaligus pendiri dan direktur dari The National Maritime Institute atau Namarin. Kita sapa terlebih dahulu Tribuners. Bang Siswanto, apa kabar Abang? Halo? Ya. Kabar baik. Oh ya. Baik, Bang Siswanto, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya pada hari ini. Kita hari ini membahas soal kisruh yang memang sekarang lagi viral juga di media sosial. Bang Siswanto ini, Abang sebagai aktivis soal kemaritiman begitu ya. Kalau Abang melihat kisruh di Rempang, bahkan sampai ada bentrok yang terjadi sampai 2 kali, ini bagaimana Bang? Jadi begini ya, saya ini juga orang Kepri, orang Kepulauan Riau. Jadi secara emosional saya memiliki keterkaitan dengan Kepri, dalam hal ini Rempang, Galang. Nah, jadi pertama saya bersedih prihatin melihat perlakuan aparat keamanan terhadap pendemo. Walaupun mungkin para pendemo itu disebut-sebut
bukan eh, pihak penunggang gitu loh. Tapi bagaimanapun mereka juga warga yang tinggal selama ini di Rempang. Jadi saya pertama itu prihatin sekali, bersedih melihat perlakuan aparat yang begitu brutal. Ini kan ada kemudian penembakan Demikian. gas air mata, begitu ya, Bang Siswanto. Kemudian ada Iya, warga juga yang kemudian ditangkap. Ini kan kasus yang kalau dari iya. pemerintah ini mengatakan bahwa relokasi di Rempang ini sendiri itu sudah sedianya memang sudah sejak lama, disampaikan oleh Menko Polhukam ini sejak 2004 begitu. Kalau dari Bang Siswanto sendiri yang juga aktif begitu di bidang kemaritiman, apakah memang sedianya problems yang terjadi belakangan di bentrokan ini adalah buntut panjang dari awal mulanya di 2004 ini, Bang? Atau sebenarnya apa yang terjadi begitu? Jadi sebetulnya begini ya, kalau mau diruntut-runtut itu bisa ke tahun 70-an, ketika pertama sekali berdiri Otorita Batam gitu. Otorita Batam itu kan berdiri di zaman Pak Soeharto, presiden kita gitu. Nah, Batam itu waktu itu pulau yang sudah ada penghuninya gitu. Statusnya bagian dari provinsi Riau waktu itu. Tetapi ketika dikeluarkan keputusan tentang pendirian Otorita Batam, akhirnya status-status tanah di Batam itu berubah gitu loh. Yang semula ada di tangan rakyat berubah dialihkan ke tangan Otorita Batam atau BP Batam gitu. Jadi sebetulnya kalau mau dirunut Pak Mahfud harus tahu juga ini lebih jauh dari 2024. Nah, saya mau bilang di kasus Batam saja pengalihan dari warga, hak warga, kalau itu hak tinggal itu di tahun 70-an sudah terjadi perubahan gitu loh. Dan sampai hari ini kan juga masih menyisakan di Batam itu persoalan soal dengan warga setempat yang sudah menghuni Batam dari sejak lama. Jadi bukan hanya ini kok gitu loh. Jadi sangat disayangkan pernyataan-pernyataan yang bilang, oh ini kan dari 2004, kenapa nggak mundur sekalian aja ke tahun 70-an gitu. Oke, sebenarnya memang sudah lama begitu ya Bang Siswanto, karena bahkan ini sudah jadi tanah adat, leluhur, kemudian sudah banyak turun-temurun juga yang tinggal di wilayah Rempang ini. Nah, yang juga kemudian menjadi problematik Bang Siswanto, ini kan dikatakan bahwa ada warga di sana atau warga asli penduduk Rempang yang memang sudah punya sertifikat, begitu kan. Tapi kemudian sertifikat ini dianulir dan dinyatakan bahwa ini tanah bukan hak milik dari penduduk asli yang tinggal di sana begitu. Abang bagaimana melihatnya? Nah, itulah yang saya maksud, pendekatan ini sudah lama diapakan oleh pemerintah ya. Dulu di zaman rezim lama ya kan, bahwa pemerintah begitu ada maunya dia langsung bisa menggunakan kekuasaannya untuk mencabut hak-hak kepemilikan yang ada di masyarakat atas tanah gitu. Jadi ini sebetulnya pendekatan pendekatan kekuasaan oleh negara gitu. Apa susahnya sih di atas tanah itu kan pasti ada hak sebelumnya kan, pasti ada penghuninya kan, nggak mungkin sepenuhnya kosong wilayah itu. Gitu. Kenapa tidak dibicarakan gitu loh? Kenapa harus memakai kekuasaan? Kalau berunding lama, ya itulah namanya berunding gitu. Kita kan berunding toh dengan bangsa sendiri, dengan anak bangsa sendiri gitu. Kita kan nggak bisa mutlak-mutlakan gitu. Itu yang menurut saya pemerintah itu juga selain arogan, dia tidak memiliki kesabaran dalam menghadapi masyarakat. Arogan dan kemudian tidak memiliki kesabaran untuk menghadapi masyarakat begitu ya, sampai kemudian berujung bentrokan ya Bang Siswanto yang terjadi
sampai terakhir ada penangkapan, kemudian ada aparat juga Betul, yang terluka akibat insiden tersebut. Di beberapa betul. pemberitaan, Bang Siswanto ini mengatakan bahwa ini memang harus diusut tuntas, kemudian harus ada tim independen begitu yang dibentuk. Ini apa kemudian yang ingin sebenarnya diusut begitu ya, Bang, dengan pembentukan tim ini? Jadi begini, ini kan informasinya terutama dari pemerintah yang narasinya itu kan warga tidak memiliki hak, kan begitu. Nah, tetapi kan warga bilang, wah kami udah di sini puluhan tahun, bahkan ratusan tahun gitu loh. Nah, inilah yang tim ini perlu dibentuk untuk mengurut atau menelusuri riwayat tanah, riwayat kawasan gitu. Ya, seperti yang saya bilang tadi di muka, itu pastilah yang namanya tanahnya. Dia itu sudah ditempati oleh orang jauh sebelum pemerintahan ini ada gitu loh. Nah, inilah yang harus dikejar oleh tim independen gitu, sehingga jelas gitu loh, mana yang tanah masyarakat, mana yang tanah bukan milik masyarakat sehingga bisa diambil oleh negara gitu atau dikuasai oleh negara. Nah, milik masyarakat ini itu mencakup juga tanah-tanah tanah-tanah adat, tanah-tanah ulayat, maupun tanah-tanah hak milik gitu loh. Jadi kita mau mengklarifikasi ini, menjelaskan ini sehingga tidak ada lagi klaim itu nggak ada sertifikat. Kalau tanah adat kan kan ya, hukum adat kan hukum yang tidak tertulis gitu loh. Jadi gimana kita mau minta mau minta surat-surat gitu loh. Orang hukumnya saja tidak tertulis, tetapi hukum adat diakui di dalam sistem hukum kita, kan begitu. Oke, ingin agar ada tim independen yang dibentuk agar bisa mengusut semua hal yang ada di balik Rembang ini. Kemudian artinya tim yang dibentuk ini juga bukan orang-orang yang biasa saja begitu kan, Bang? Harus ada orang yang memang berkompeten di bidangnya. Siapa kalau menurut Bang Siswanto yang paling bisa untuk mengusut? Pertama saya menyebut ini mungkin bisa disebut standar lah. Pertama, para akademisi di universitas. Nah, di Kepri itu ada universitas negeri, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Ini orang atau ini lembaga harus dilibatkan karena mereka inilah mercusuarnya Kepulauan Riau. Mereka lah yang memberi terang kepada Kepulauan Riau dari sisi pemikiran, dari sisi kebijaksanaan atau kepakaran. Ini pertama mereka. Siapapun nanti itu yang ditunjuk mereka, kita meminta dari lembaga pendidikan. Kemudian dari orang-orang tua yang tahu riwayat tanah di Tanjung Pinang, di Batam, di Kepulauan Riau lah ya, masih sehat beberapa orang yang tahu sejarah perjalanan sejarah perjalanan Rempang, Galang, bahkan Batam sekalian. Itu masih ada orang-orang tua gitu. Nah, kepada mereka diberikan kesempatan untuk menjadi anggota ini. Nah, orang-orang tua ini kan dia tidak mesti tidak mesti birokrat atau mantan birokrat gitu loh. Jadi sedapat mungkin kita tidak melibatkan pemerintah karena pemerintah bagian dari persoalan ini. Itu dia yang ingin kita tekankan dengan tim pencari fakta independen ini. Sedapat mungkin pemerintah jangan terlibat. Entah itu Pemda, terus pemerintah Kota Batam, polisi atau militer, sedapat mungkin tidak dilibatkan supaya dia independen, betul-betul independen. Agar benar-benar independen, benar-benar murni ini melakukan pengusutan dari rakyat begitu ya, dan juga nanti kemudian rakyat juga. Bang Siswanto, kalau kita membahas soal Rempang begitu, yang nantinya ini kan disampaikan akan hadir atau akan dibangun Rempang Eco City begitu. Kalau dari pemerintah mengatakan, loh kita ini membangun untuk kesejahteraan rakyat, untuk nanti di masa menahun begitu kan ke depan ini akan sejahterakan rakyat di sekitarnya. Itulah yang kemudian menjadi alasan pemerintah untuk merelokasi mereka meskipun sudah lama tinggal di sana begitu. Kalau dari Bang Siswanto sendiri, apakah melihat Rempang Eco City ini benar-benar bisa untuk mensejahterakan rakyat
di tengah kondisi yang sekarang relokasi saja sudah membuat perkara begitu kan, dengan kemudian menyengsarakan Iya. rakyat. Nah, ini ya saya perlu ingatkan kita semua. Di Pulau Bintan, di Tanjung Pinang, itu ada nama kawasan Lagoy. Lagoy ini satu kawasan wisata maritim, wisata bahari. Ini wisata Lagoy ini miliknya pemodal Singapura gitu. Jadi sebelum Rempang dikembangkan di Bintan, di Pulau Bintan sudah ada yang namanya Lagoy. Saya mau bilang, Lagoy itu juga nggak banyak manfaatnya kok bagi masyarakat setempat. Masyarakat setempat jadi apa? Jadi satpam. Kemudian menjadi pegawai. Bukan saya mau bukan saya mau menganggap tidak penting dilibatkan sebagai satpam, tetapi ya kayak begitulah nanti gitu loh. Paling masyarakat ini dilibatkan sebagai apa? Paling pakai baut-bautnya kan. Manajemennya tetap dari luar kok kan begitu. Karena kan masyarakat masyarakat Lagoy itu kan masyarakat yang dari sisi pendidikan relatif terbatas, ya kan. Kemudian dari sisi juga ya semua serba terbatas gitu loh. Nah sekarang dibikin lagi yang Rempang gitu. Berkaca dari itu, ini akan terulang gitu loh. Jadi juga jangan dianggap bahwa investor masuk itu pasti masyarakatnya sejahtera. Itu anggapan yang menurut saya harus kita perdebatkan gitu loh. Ya investor masuk nanti masyarakat akan sejahtera. Tidak semudah itu. Ada banyak kasus dan di Tanjung Pinang sendiri, yaitu Lagoy tadi ya, itu kasusnya ya seperti itu gitu. Bintan kan masih dari sisi ekonomi kan masih dinilai cukup terbelakang ya. Padahal itu bersinar, benderang itu kawasan Lagoy itu tuh ya namanya kawasan wisata untuk orang Singapura ya. Wah, mewah gitu. Tapi di sekelilingnya sangat jomplang. Oke, itulah yang juga jadi sama-sama berkaca begitu ya, Bang Siswanto ya, dari apa yang terjadi di Bintan gitu, kemudian yang juga nantinya akan dilakukan di Rembang Eco City. Bang, kalau saya mencermati apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah, kemudian Kepala BP Batam, begitu ya Bang, bisa saya katakan sudah mengatakan, loh ini pemerintah warga diuntungkan, sudah ada ganti untung, kemudian diberikan rumah, diberikan nominal sekian. Apakah kemudian cara-cara penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah menurut Abang ini sesuai jika dibandingkan dengan kesengsaraan yang kemudian dialami oleh warga? Oh, inilah satu lagi pendekatan pemerintah ya. Dikasih uang semuanya beres gitu. Ya kan? Bukan tidak menghargai uang. Ingat orang-orang ini tinggal beranak pinak di situ puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Ini nggak bisa tercerabut dengan uang 200-500 juta, nggak bisa. Ada ikatan emosional dengan tanah itu, gitu. Dan ini nggak ada harganya, tak ternilai gitu loh. Jadi jangan kalau saya tersinggung dengan pernyataan wali kota itu gitu loh. Berapa banyak duit kau memangnya gitu loh, ya kan? Sampai bisa mengeluarkan statement, oh ini nanti dapat ini, itu tidak cukup sama sekali. Jadi jangan dianggap remeh kedekatan warga penduduk dengan tanahnya itu tuh mungkin sakral gitu loh. Dan saya meyakini kesakralan hubungan itu. Yang ini jangan dirusak dengan duit gitu loh. Karena itu duduk bicara. Jangan nanti ini kita ganti gitu loh. Ini kan pendekatan yang sangat kasar menurut saya untuk harga diri manusia. Oke, tidak hanya bersoal tanahnya saja ya, berarti ya Bang ya, tapi bersoal-soal bagaimana sudah sejak lama di situ, emosional hubungan sosial warga dengan tanahnya itu hubungan rumit lah gitu loh, rumit gitu. Dalam setiap penggusuran itu kan sebetulnya yang tercerabut kan bukan hanya hubungan dengan rumah, tetapi dengan budaya.
Betul. Nah ini sih kemana mau diadukan gitu loh. Duit berapapun nggak akan bisa menggantinya gitu. Mhm. Mhm. Oke, Bang Siswanto, ini kalau kita membahas soal warga begitu kan, masih banyak orang yang kemudian beranggapan ini pemerintah mengambil sikap sepihak dengan memberikan uang, ganti rugi dan sebagainya, meskipun dari pemerintah mengatakan sudah ada hitung-hitungan begitu. Nah, kalau menurut Abang sendiri, proyek ini, Rempang Eco City ini apabila memang tetap harus berjalan, tidak bisa dihentikan, dan warga juga mau tidak mau harus pindah dari sana begitu. Langkah yang paling tepat atau duduk bersama dengan kesepakatan apa sih Bang yang paling memungkinkan? Nah, pertama itu begini, jangan ada target apa-apalah gitu. Pemerintah bilang ini harus kosong 2023 ini, tolong jangan dinarasikan begitu gitu. Ini yang tadi saya bilang ya, ini hubungan manusia dengan tanah, hubungan manusia dengan lingkungan. Kalau butuh waktu, kasih waktu gitu. Jangan ada deadline gitu. Supaya persoalannya ini bisa betul-betul selesai gitu. Apa susahnya sih menunda gitu. Iya kan, banyak kasus kok, banyak kejadian juga kan, demi menghargai masyarakat akhirnya proyeknya dibatalkan atau dicari tempat yang lain yang lebih lebih kondusif, lebih ringan kasus gitu loh, kasus tanahnya gitu bisa. Jadi kalau memang mau carikan tempat lain yang betul-betul kosong gitu loh ya. Ya jangan yang sudah ini pasti ribut aja gitu loh. Dan ini yang menjadi pemerintah itu kan begini, sudah tahu masyarakat di situ ya kan. Jadi ya kenapa harus memaksakan di situ juga? Itu investor kan juga namanya daerah kosong yang dikembangkan, kasih ada daerah kosong yang lain gitu, yang jauh lebih ringan persoalan. Jadi nggak perlulah memaksa-maksakan gitu loh. Kita harus mengedepankan penghargaan kepada harga diri manusia. Itu yang saya lihat yang tidak ditempuh. Dan kalau boleh itulah yang harus dianukan oleh pemerintah. Pak Mahfud kan orang yang konon berempati, ya dia harus tahu ini gitu. Jangan ngomong aja gitu. Oke, baik. Bang Siswanto, ini artinya Abang juga salah satu pihak yang berkeinginan memang proyek ini tidak dijalankan di Rempang begitu, yang sudah sejak lama ditinggali oleh warga, kemudian dipindahkan ke tempat lain seperti itu. Iya. Ya, betul. Itu ya, kalau memang mau mencari pulau kita ambil contoh di Kabupaten Natuna ya. Natuna itu kan sekian ratus sampai ribuan mil lah dari Batam, dari Rempang Galang. Itu banyak pulau kosong, ada 2.000-an pulau. Kenapa nggak kasih yang itu aja gitu? Kenapa harus memaksakan diri di tempat yang sudah ada orang, yang sudah beranak pinak, yang sudah terbangun hubungan emosi antara masyarakat dengan lingkungannya? Kenapa harus dipaksakan di situ? Di Natuna sana, di Anambas sana, ribuan pulau masih banyak yang kosong. Kasih itu gitu. Jadi lebih enak gitu. Lebih enak, kemudian tidak merugikan pihak manapun begitu ya, contoh ya, lalu juga bisa tetap mensejahterakan rakyatnya dan tidak menggusur dan juga mengusir begitu dari hak-hak yang memang sebelumnya memang sudah didapatkan oleh rakyat. Bang, kalau kita berbicara soal pelanggaran HAM, tadi kita sempat membahas ada gas air mata ketika bentrok, kemudian ini relokasi yang diberikan deadline, banyak warga yang tidak setuju namun diminta untuk menyetujui ini dengan tadi iming-iming uang, rumah, ganti untung dan sebagainya. Kalau menurut Abang sebagai aktivis yang concern di kemaritiman, siapa sih Bang yang paling bersalah dalam insiden ini? Ya, kalau menurut saya ya, yang bersalah itu adalah pemerintah provinsinya, kemudian turun ke pemerintah kota Batam. Orang-orang ini kan sebetulnya tahu kehidupan masyarakat di bawahnya, gitu. Ya namanya juga
gubernur ya, dia kan berinteraksi dengan penduduk provinsi, wali kota dengan penduduk kota madianya gitu loh. Mereka yang tahu gitu loh. Jangan justru mereka yang menjadi tukang kompor gitu loh, tukang kompor pemerintah pusat. Sekarang itu yang saya lihat terjadi gitu loh. Wali kota Batam mengeluarkan deadline harus sudah kosong itu. Apa-apaan ini gitu loh. Kan dia tahu kondisi masyarakat di sana. Orang dia tinggal di sana kok gitu. Dia tahu kok bagaimana dinamika masyarakat di sana. Loh kok sekarang dia keluarkan ultimatum begitu gitu. Jadi menurut saya ya itu seperti itu respon saya. Baik, Bang Siswanto, ini artinya ada yang terputus begitu Bang antara komunikasi pemerintah di provinsi sampai ke pusat. Sehingga tadi Abang sempat mengatakan pusat ini tidak tahu betul apa yang sebenarnya dirasakan oleh warga Rempang. Betul. Karena kan pemerintah pusat ribuan kilo dari Batam Rempang itu kan, Rempang Galang itu kan ribuan kilo gitu loh. Tidak hidup di sana gitu. Yang hidup di sana itu ya bupati, wali kota, gubernur gitu. Mereka yang tahu gitu. Itu gubernur itu kan putra daerah gitu loh. Lahir besarnya kan di sana dia kan. Dia tahu masalah ini gitu loh. Udah sampai ke tulang sumsumnya tahunya gitu loh. Jadi kenapa dia seperti tidak tahu tidak mau tahu gitu loh. Jadi itu yang membuat saya agak sedikit emosi ya. Kecuali kalau orangnya orang Jakarta ya oke lah. Bisa kita pahami. Baik, terakhir dari saya Bang Siswanto, ini kalau harapan besar dari Bang Siswanto yang juga mungkin bisa menjadi kesempatan baik juga untuk rakyat di Rempang ini agar tidak terelokasi dan sebagainya, atau mungkin kalaupun terpaksa harus terelokasi gitu, hal apa sih yang bisa jadi jalan tengah antara insiden ini? Nah, yang pertama karena kita selalu dibilang negara hukum, ya kita coba upaya hukum, bentuk tim independen gitu. Kalau langkah ini juga tidak bisa dianggap tidak bisa menyelesaikan persoalan, ditempuh langkah PT UN, dibatalkan penetapan proyek strategis nasional itu gitu. Walaupun ini mungkin nanti hanya akan kalau misalnya itu dibatalkan oleh PT UN atau Mahkamah Agung, apapun lembaga peradilannya, ya tetap akan bisa dibikin SK atau Kepres yang baru. Tetapi yang jelas upaya hukum ini harus dimanfaatkan menurut saya, sehingga adalah kita bisa mengulur waktu gitu, bisa mengulur waktu setahun 2 tahun karena masih berkasus diselesaikan di pengadilan kan, tentu nggak bisa dieksekusi proyek-proyek kan. Nah ini yang kita sebut dengan strategi membeli waktu. Dibeli saja waktunya sampai terulur, syukur-syukur pemerintah berubah pemikirannya. Akhirnya sudah kita cari tempat yang lain saja. Bisa mengulur-ulur waktu. Mungkin tidak sih Bang, kalau kita melihat tanah Rempang begitu ya, untuk kemudian berdampingan, ya warga masih tetap ada di situ, mungkin hanya bergeser sedikit, lalu proyek ini juga masih bisa dijalankan di tempat yang sama. Ini berkemungkinan atau sangat tidak mungkin? Bisa saja, asal jangan asal gini ya, jangan dianggap masyarakat di sana itu pelengkap. Nanti jadi satpam lah, jadi pembantu lah, itu kan menurut saya agak menghina mereka. Gitu. Jangan duduk berdampingan, oke ya nanti jadi tukang parkir, gitu-gitu loh. Jadi itu kan ya bisa berdampingan, ya bisa gitu. Tapi apakah memanusiakan manusia? Menurut saya nggak begitu. Gitu. Ya, baik. Nanti kan, ini kan udah kita jadiin tukang parkir gitu. Bukan saya tidak menghargai profesi tukang parkir.
tetapi duit triliunan apa nggak bisa dapat pekerjaan yang lain gitu loh. Apa nggak jadi dirutnya aja sekalian gitu loh. Nah, atau menjadi manajer gitu loh. Janganlah jadi tukang parkir, jadi pembantu gitu. Itu bagi saya ya, menghina. Oke, baik. Bang Siswanto, terima kasih banyak atas waktunya. Ini aktivis kemaritiman sekaligus pendiri dan direktur The National Maritime Institute atau Namarin Tribunars. Sekali Iya. lagi semoga tadi yang kita bicarakan juga bisa menjadi pembuka juga ya beberapa upaya yang mungkin bisa dilakukan pemerintah tidak dengan cara-cara yang sudah terjadi kemarin, namun bisa memperbaiki banyak hal yang juga bisa menguntungkan untuk warga yang ada di sana sendiri. Bang Siswanto, sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Iya. Tribuners, demikian program Tribun News on Focus hari ini. Nantikan program Tribun News on Focus selanjutnya. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kalau mau diruntut-runtut itu bisa ke tahun 70-an ketika pertama sekali berdiri Otorita Batam gitu. Otorita Batam itu kan berdiri di zaman Pak Soeharto, presiden kita gitu. Inilah satu lagi pendekatan pemerintah ya, dikasih uang semuanya beres gitu. Ya kan, bukan tidak menghargai uang. Ingat, orang-orang ini tinggal beranak pinak di situ puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Ini nggak bisa tercerabut dengan uang 200-500 juta, nggak bisa. Paling masyarakat ini dilibatkan sebagai apa? Paling pakai baut-bautnya kan. Manajemennya tetap dari luar kok. Halo Tribuners, ada Nila Irda hari ini kembali menjumpai Anda dalam program Tribun News on Focus. Hari ini kita akan membahas soal insiden yang baru saja terjadi di wilayah Rempang, Batam. Kemudian apa yang sebenarnya terjadi, ini saya sudah tersambung bersama dengan seorang aktivis, Bang Siswanto Rusdi. Beliau juga sekaligus pendiri dan direktur dari The National Maritime Institute atau Namarin. Kita sapa terlebih dahulu Tribuners. Bang Siswanto, apa kabar Abang? Halo? Ya. Kabar baik. Oh ya. Baik, Bang Siswanto, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya pada hari ini. Kita hari ini membahas soal kisruh yang memang sekarang lagi viral juga di media sosial. Bang Siswanto, ini Abang sebagai aktivis soal kemaritiman begitu ya. Kalau Abang melihat kisruh di Rempang, bahkan sampai ada bentrok yang terjadi sampai 2 kali, ini bagaimana Bang? Jadi begini ya, saya ini juga orang Kepri, orang Kepulauan Riau. Jadi secara emosional saya memiliki keterkaitan dengan Kepri, dalam hal ini Rempang, Galang. Nah, jadi pertama saya bersedih prihatin melihat perlakuan aparat keamanan terhadap pendemo. Walaupun mungkin para pendemo itu disebut-sebut bukan pihak penunggang gitu, tapi bagaimanapun mereka juga warga yang tinggal selama ini di Rempang. Jadi saya pertama itu prihatin sekali, bersedih melihat perlakuan aparat yang begitu brutal. Ini kan ada kemudian penembakan Demikian. gas air mata begitu ya, Bang Siswanto. Kemudian ada warga juga yang kemudian ditangkap. Ini kan kasus yang kalau dari pemerintah ini mengatakan bahwa relokasi di Rempang ini sendiri itu sudah sedianya memang sudah sejak lama, disampaikan oleh Menko Polhukam ini sejak 2004 begitu. Kalau dari Bang Siswanto sendiri yang juga aktif begitu di bidang kemaritiman, apakah memang sedianya problems yang terjadi belakangan di bentrokan ini adalah buntut panjang dari awal mulanya di 2004 ini Bang, atau sebenarnya apa yang terjadi begitu?
Jadi sebetulnya begini ya, kalau mau diruntut-runtut itu bisa ke tahun 70-an, ketika pertama sekali berdiri Otorita Batam gitu. Otorita Batam itu kan berdiri di zaman Pak Soeharto, presiden kita gitu. Nah, Batam itu waktu itu pulau yang sudah ada penghuninya gitu. Statusnya bagian dari provinsi Riau waktu itu. Tetapi ketika dikeluarkan keputusan tentang pendirian Otorita Batam, akhirnya status-status tanah di Batam itu berubah gitu loh. Yang semula ada di tangan rakyat berubah dialihkan ke tangan Otorita Batam atau BP Batam gitu loh. Jadi sebetulnya kalau mau dirunut Pak Mahfud harus tahu juga ini lebih jauh dari 2024. Nah, saya mau bilang di kasus Batam saja pengalihan dari warga, hak-hak warga, kalau itu hak tinggal itu di tahun 70-an sudah terjadi perubahan gitu loh. Dan sampai hari ini kan juga masih menyisakan di Batam itu persoalan soal dengan warga setempat yang sudah menghuni Batam dari sejak lama. Jadi bukan hanya ini kok gitu loh. Jadi sangat disayangkan pernyataan-pernyataan yang bilang, oh ini kan dari 2004, kenapa nggak mundur sekalian aja ke tahun 70-an gitu. Oke, sebenarnya memang sudah lama begitu ya Bang Siswanto, karena bahkan ini sudah jadi tanah adat leluhur, kemudian sudah banyak turun-temurun juga yang tinggal di wilayah Rempang ini. Nah, yang juga kemudian menjadi problematik Bang Siswanto, ini kan dikatakan bahwa ada warga di sana atau warga asli penduduk Rempang yang memang sudah punya sertifikat begitu kan, tapi kemudian sertifikat ini dianulir dan dinyatakan bahwa ini tanah bukan hak milik dari penduduk asli yang tinggal di sana begitu. Abang bagaimana melihatnya? Nah, itulah yang saya maksud, pendekatan ini sudah lama diapakan oleh pemerintah ya. Dulu di zaman rezim lama ya kan, bahwa pemerintah begitu ada maunya dia langsung bisa menggunakan kekuasaannya untuk mencabut hak-hak kepemilikan yang ada di masyarakat atas tanah gitu. Jadi ini sebetulnya pendekatan pendekatan kekuasaan oleh negara gitu. Apa susahnya sih di atas tanah itu kan pasti ada hak sebelumnya kan, pasti ada penghuninya kan, nggak mungkin sepenuhnya kosong wilayah itu. Gitu. Kenapa tidak dibicarakan gitu loh? Kenapa harus memakai kekuasaan? Kalau berunding lama, ya itulah namanya berunding gitu. Kita kan berunding toh dengan bangsa sendiri, dengan anak bangsa sendiri gitu. Kita kan nggak bisa mutlak-mutlakan gitu. Itu yang menurut saya pemerintah itu juga selain arogan, dia tidak memiliki kesabaran dalam menghadapi masyarakat. Arogan dan kemudian tidak memiliki kesabaran untuk menghadapi masyarakat begitu ya, sampai kemudian berujung bentrokan ya Bang Siswanto yang terjadi. Sampai terakhir ada penangkapan, kemudian ada aparat juga yang terluka akibat insiden tersebut. Di beberapa pemberitaan, Bang Siswanto ini mengatakan bahwa ini memang harus diusut tuntas, kemudian harus ada tim independen begitu yang dibentuk. Ini apa kemudian yang ingin sebenarnya diusut begitu ya Bang dengan pembentukan tim ini? Jadi begini, ini kan informasinya terutama dari pemerintah yang narasinya itu kan warga tidak memiliki hak kan begitu. Nah, tetapi kan warga bilang, wah kami udah di sini puluhan tahun, bahkan ratusan tahun gitu loh. Nah, inilah yang tim ini perlu dibentuk untuk mengurut atau menelusuri riwayat tanah, riwayat kawasan gitu. Ya, seperti yang saya bilang tadi di muka, itu pastilah yang namanya tanahnya. Dia itu sudah ditempati oleh
orang jauh sebelum pemerintahan ini ada gitu loh. Nah, inilah yang harus dikejar oleh tim independen gitu, sehingga jelas gitu loh, mana yang tanah masyarakat, mana yang tanah bukan milik masyarakat, sehingga bisa diambil oleh negara gitu, atau dikuasai oleh negara. Nah, milik masyarakat ini itu mencakup juga tanah-tanah tanah-tanah adat, tanah-tanah ulayat, maupun tanah-tanah hak milik gitu loh. Jadi kita mau mengklarifikasi ini, menjelaskan ini, sehingga tidak ada lagi klaim itu nggak ada sertifikat. Kalau tanah adat kan hukum adat kan hukum yang tidak tertulis gitu. Jadi gimana kita mau minta mau minta surat-surat gitu loh. Orang hukumnya saja tidak tertulis, tetapi hukum adat diakui di dalam sistem hukum kita, kan begitu. Oke, ingin agar ada tim independen yang dibentuk agar bisa mengusut semua hal yang ada di balik Rempang ini. Kemudian artinya tim yang dibentuk ini juga bukan orang-orang yang biasa saja begitu kan Bang? Harus ada orang yang memang berkompeten di bidangnya. Siapa kalau menurut Bang Siswanto yang paling bisa Pertama saya menyebut ini mungkin bisa disebut standar lah. Pertama, para akademisi di universitas. Nah, di Kepri itu ada universitas negeri, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Ini orang atau ini lembaga harus dilibatkan, karena mereka inilah mercusuarnya Kepulauan Riau. Mereka lah yang memberi terang kepada Kepulauan Riau dari sisi pemikiran, dari sisi kebijaksanaan atau kepakaran. Ini pertama mereka. Siapapun nanti itu yang ditunjuk mereka, kita meminta dari lembaga pendidikan. Kemudian dari orang-orang tua yang tahu riwayat tanah di Tanjung Pinang, di Batam, di Kepulauan Riau lah ya, masih sehat beberapa orang yang tahu sejarah perjalanan sejarah perjalanan Rempang, Galang, bahkan Batam sekalian. Itu masih ada orang-orang tua gitu. Nah, kepada mereka diberikan kesempatan untuk menjadi anggota ini. Nah, orang-orang tua ini kan dia tidak mesti tidak mesti birokrat atau mantan birokrat gitu loh. Jadi sedapat mungkin kita tidak melibatkan pemerintah, karena pemerintah bagian dari persoalan ini. Itu dia yang ingin kita tekankan dengan tim pencari fakta independen ini. Sedapat mungkin pemerintah jangan terlibat, entah itu Pemda, terus pemerintah Kota Batam, polisi atau militer, sedapat mungkin tidak dilibatkan supaya dia independen, betul-betul independen. Agar benar-benar independen, benar-benar murni ini melakukan pengusutan dari rakyat begitu ya, dan juga nanti kemudian rakyat juga. Bang Siswanto, kalau kita membahas soal Rempang begitu, yang nantinya ini kan disampaikan akan hadir atau akan dibangun Rempang Eco City begitu. Kalau dari pemerintah mengatakan, loh kita ini membangun untuk kesejahteraan rakyat, untuk nanti di masa menahun begitu kan ke depan ini akan sejahterakan rakyat di sekitarnya. Itulah yang kemudian menjadi alasan pemerintah untuk merelokasi mereka meskipun sudah lama tinggal di sana begitu. Kalau dari Bang Siswanto sendiri, apakah melihat Rempang Eco City ini benar-benar bisa untuk mensejahterakan rakyat di tengah kondisi yang sekarang relokasi saja sudah membuat perkara begitu kan, dengan kemudian menyengsarakan rakyat. Nah ini ya, saya perlu ingatkan kita semua. Di Pulau Bintan, di Tanjung Pinang, itu ada nama kawasan Lagoy. Lagoy ini satu kawasan wisata maritim, wisata bahari. Ini wisata Lagoy ini miliknya pemodal Singapura gitu. Jadi sebelum Rempang dikembangkan, di Bintan, di Pulau Bintan sudah ada yang namanya Lagoy. Saya mau bilang, Lagoy itu juga nggak banyak manfaatnya kok bagi masyarakat setempat. Masyarakat setempat jadi apa? Jadi satpam. Kemudian menjadi pegawai. Bukan saya mau bukan saya mau menganggap tidak penting dilibatkan sebagai satpam, tetapi
Ya kayak begitulah nanti gitu loh. Paling masyarakat ini dilibatkan sebagai apa? Paling pakai baut-bautnya kan. Manajemennya tetap dari luar kok kan begitu. Apanya? Karena kan masyarakat masyarakat Lagoy itu kan masyarakat yang dari sisi pendidikan relatif terbatas, ya kan. Kemudian dari sisi apa juga ya semua serba terbatas gitu loh. Nah sekarang dibikin lagi yang Rempang gitu. Berkaca dari itu, ini akan terulang gitu loh. Jadi juga jangan dianggap bahwa investor masuk itu pasti masyarakatnya sejahtera. Itu anggapan yang menurut saya harus kita perdebatkan gitu loh. Ya investor masuk nanti masyarakat akan sejahtera. Tidak semudah itu. Ada banyak kasus dan di Tanjung Pinang sendiri, yaitu Lagoy tadi ya, itu kasusnya ya seperti itu gitu. Bintar kan masih dari sisi ekonomi kan masih dinilai cukup terbelakang ya. Padahal itu bersinar, benderang itu kawasan Lagoy itu tuh ya namanya kawasan wisata untuk orang Singapura ya. Wah, mewah gitu. Tapi di sekelilingnya sangat jomplang. Oke, itulah yang juga jadi sama-sama berkaca begitu ya, Bang Siswanto ya, dari apa yang terjadi di Bintan gitu, kemudian yang juga nantinya akan dilakukan di Rembang Eco City. Bang, kalau saya mencermati apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah, kemudian Kepala BP Batam, begitu ya Bang, bisa saya katakan sudah mengatakan, loh ini pemerintah warga diuntungkan, sudah ada ganti untung, kemudian diberikan rumah, diberikan nominal sekian sekian sekian. Apakah kemudian cara-cara penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah menurut Abang ini sesuai jika dibandingkan dengan kesengsaraan yang kemudian dialami oleh warga? Oh, inilah satu lagi pendekatan pemerintah ya. Dikasih uang semuanya beres gitu. Ya kan? Bukan tidak menghargai uang. Ingat orang-orang ini tinggal beranak pinak di situ puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Ini nggak bisa tercerabut dengan uang 200-500 juta, nggak bisa. Ada ikatan emosional dengan tanah itu gitu. Dan ini nggak ada harganya, tak ternilai gitu loh. Jadi jangan kalau saya tersinggung dengan pernyataan wali kota itu gitu loh. Berapa banyak duit kau memangnya gitu loh, ya kan? Sampai bisa mengeluarkan statement, oh ini nanti dapat ini, itu tidak cukup sama sekali. Jadi jangan dianggap remeh kedekatan warga penduduk dengan tanahnya itu tuh mungkin sakral gitu loh. Dan saya meyakini kesakralan hubungan itu. Yang ini jangan dirusak dengan duit gitu loh. Karena itu duduk bicara. Jangan nanti ini kita ganti gitu. Ini kan pendekatan yang sangat kasar menurut saya untuk harga diri manusia. Oke, tidak hanya bersoal tanahnya saja ya, berarti ya Bang ya, tapi bersoal-soal bagaimana sudah sejak lama di situ, emosional hubungan dengan sosial warga dengan tanahnya itu hubungan rumit lah gitu loh, rumit gitu loh. Dalam setiap penggusuran itu kan sebetulnya yang tercerabut kan bukan hanya hubungan dengan rumah, tetapi dengan budaya. Betul. Nah ini sih kemana mau diadukan gitu loh. Duit berapapun nggak akan bisa menggantinya gitu. Oke, Bang Siswanto, ini kalau kita membahas soal warga begitu kan, masih banyak orang yang kemudian beranggapan ini pemerintah mengambil sikap sepihak dengan memberikan uang, ganti rugi dan sebagainya, meskipun dari pemerintah mengatakan sudah ada hitung-hitungan begitu. Nah, kalau menurut Abang sendiri, proyek ini, Rempang Eco City ini apabila memang tetap harus berjalan, tidak bisa dihentikan, dan warga juga mau tidak mau harus pindah dari sana begitu. Langkah yang paling tepat atau duduk bersama dengan kesepakatan apa sih Bang yang paling memungkinkan? Nah, pertama itu begini, jangan ada target apa-apalah gitu. Pemerintah bilang ini harus kosong 2023 ini. Tolong jangan dinarasikan begitu gitu. Ini
yang tadi saya bilang ya, ini hubungan manusia dengan tanah, hubungan manusia dengan lingkungan. Kalau butuh waktu, kasih waktu gitu. Jangan ada deadline gitu. Supaya apa? Supaya persoalannya ini bisa betul-betul selesai gitu. Apa susahnya sih menunda gitu? Iya kan, banyak kasus kok, banyak kejadian juga kan, demi menghargai masyarakat akhirnya proyeknya dibatalkan atau dicari tempat yang lain yang lebih lebih kondusif, lebih ringan kasus gitu loh, kasus tanahnya gitu bisa. Jadi kalau memang mau carikan tempat lain yang betul-betul kosong gitu loh ya. Ya jangan yang sudah ini pasti ribut aja gitu loh. Dan ini yang menjadi pemerintah itu kan begini, sudah tahu masyarakat di situ ya kan. Jadi ya kenapa harus memaksakan di situ juga? Itu investor kan juga namanya daerah kosong yang dikembangkan, kasih ada daerah kosong yang lain gitu loh, yang jauh lebih ringan persoalan. Jadi nggak perlulah memaksa-maksakan gitu loh. Kita harus mengedepankan penghargaan kepada harga diri manusia. Itu yang saya lihat yang tidak ditempuh. Dan kalau boleh itulah yang harus dianukan oleh pemerintah. Pak Mahfud kan orang yang konon berempati, ya dia harus tahu ini gitu. Jangan ngomong aja gitu. Oke, baik. Bang Siswanto, ini artinya Abang juga salah satu pihak yang berkeinginan memang proyek ini tidak dijalankan di Rempang begitu, yang sudah sejak lama ditinggali oleh warga, kemudian dipindahkan ke tempat lain seperti itu. Iya. Ya, betul. Itu ya, kalau memang mau mencari pulau kita ambil contoh di Kabupaten Natuna ya. Natuna itu kan sekian ratus sampai ribuan mil lah dari Batam, dari Rempang Galang. Itu banyak pulau kosong, ada 2.000-an pulau. Kenapa nggak kasih yang itu aja gitu? Kenapa harus memaksakan diri di tempat yang sudah ada orang, yang sudah beranak pinak, yang sudah terbangun hubungan emosi antara masyarakat dengan lingkungannya? Kenapa harus dipaksakan di situ? Di Natuna sana, di Anambas sana, ribuan pulau masih banyak yang kosong. Kasih itu gitu. Jadi lebih enak gitu. Lebih enak, kemudian tidak merugikan pihak manapun begitu ya, Contoh ya, lalu juga bisa tetap mensejahterakan rakyatnya dan tidak menggusur dan juga mengusir begitu dari hak-hak yang memang sebelumnya memang sudah didapatkan oleh rakyat. Bang, kalau kita berbicara soal pelanggaran HAM, tadi kita sempat membahas ada gas air mata ketika bentrok, kemudian ini relokasi yang diberikan deadline, banyak warga yang tidak setuju namun diminta untuk menyetujui ini dengan tadi iming-iming uang, rumah, ganti untung, dan sebagainya. Kalau menurut Abang sebagai aktivis yang concern di kemaritiman, siapa sih Bang yang paling bersalah dalam insiden ini? Ya, kalau menurut saya ya, yang bersalah itu adalah pemerintah provinsinya, kemudian turun ke pemerintah kota Batam. Orang-orang ini kan sebetulnya tahu kehidupan masyarakat di bawahnya gitu. Ya namanya juga gubernur ya, dia kan berinteraksi dengan penduduk provinsi, wali kota dengan penduduk kota medianya gitu loh. Mereka yang tahu gitu loh. Jangan justru mereka yang menjadi tukang kompor gitu loh, tukang kompor pemerintah pusat. Sekarang itu yang saya lihat terjadi gitu loh. Wali Kota Batam mengeluarkan deadline harus sudah kosong itu. Apaan ini gitu. Kan dia tahu kondisi masyarakat di sana. Orang dia tinggal di sana kok gitu. Dia tahu kok bagaimana dinamika masyarakat di sana. Loh kok sekarang dia keluarkan ultimatum begitu gitu. Jadi menurut saya ya itu seperti itu respon saya.
Baik, Bang Siswanto, ini artinya ada yang terputus begitu Bang antara komunikasi pemerintah di provinsi sampai ke pusat. Sehingga tadi Abang sempat mengatakan pusat ini tidak tahu betul apa yang sebenarnya dirasakan oleh warga Rempang. Betul, betul, betul. Karena kan pemerintah pusat ribuan kilo dari Batam Rempang itu kan, Rempang Galang itu kan ribuan kilo gitu loh, tidak hidup di sana gitu. Yang hidup di sana itu ya bupati, wali kota, gubernur gitu. Mereka yang tahu gitu. Itu gubernur itu kan putra daerah gitu loh. Lahir besarnya kan di sana dia kan. Dia tahu masalah ini gitu loh. Udah sampai ke tulang sumsumnya tahunya gitu loh. Jadi kenapa dia seperti seperti tidak tahu tidak mau tahu gitu loh. Jadi itu yang membuat saya agak sedikit emosi ya. Kecuali kalau orangnya orang Jakarta ya oke lah. Bisa kita pahami. Baik, terakhir dari saya, Bang Siswanto, ini kalau harapan besar dari Bang Siswanto yang juga mungkin bisa menjadi kesempatan baik juga untuk rakyat di Rempang ini agar tidak terelokasi dan sebagainya, atau mungkin kalaupun terpaksa harus terelokasi gitu, hal apa sih yang bisa jadi jalan tengah antara insiden ini? Nah, yang pertama karena kita selalu dibilang negara hukum, ya kita coba upaya hukum. Bentuk tim independen gitu. Kalau langkah ini juga tidak bisa dianggap tidak bisa menyelesaikan persoalan, ditempuh langkah PT UN, dibatalkan penetapan proyek strategis nasional itu gitu. Walaupun ini mungkin nanti hanya akan kalau misalnya itu dibatalkan oleh PT UN atau Mahkamah Agung, apapun lembaga peradilannya, ya tetap akan bisa dibikin SK atau Kepres yang baru. Tetapi yang jelas upaya hukum ini harus dimanfaatkan menurut saya, sehingga adalah kita bisa mengulur waktu gitu. Bisa ngulur waktu setahun, 2 tahun, karena masih berkasus diselesaikan di pengadilan kan, tentu nggak bisa dieksekusi proyek-proyek kan. Nah ini yang kita sebut dengan strategi membeli waktu. Dibeli saja waktunya sampai terulur, syukur-syukur pemerintah berubah pemikirannya. Akhirnya sudah kita cari tempat yang lain saja. Bisa mengulur-ulur waktu. Mungkin tidak sih Bang, kalau kita melihat tanah Rempang begitu ya, untuk kemudian berdampingan, ya warga masih tetap ada di situ, mungkin hanya bergeser sedikit, lalu proyek ini juga masih bisa dijalankan di tempat yang sama. Ini berkemungkinan atau sangat tidak mungkin? Bisa saja, asal jangan asal gini ya, jangan dianggap masyarakat di sana itu pelengkap. Nanti jadi satpam lah, jadi pembantu lah, itu kan menurut saya agak menghina mereka. Gitu. Jangan duduk berdampingan, oke ya nanti jadi tukang parkir, gitu-gitu loh. Jadi itu kan ya bisa berdampingan, ya bisa gitu. Tapi apakah memanusiakan manusia? Menurut saya nggak begitu. Gitu. Ya, baik. Nanti kan, ini kan udah kita jadiin tukang parkir gitu. Bukan saya tidak menghargai profesi tukang parkir ya. Tetapi duit triliunan apa nggak bisa dapat pekerjaan yang lain gitu loh. Apa nggak jadi dirutnya aja sekalian gitu loh. Nah, atau menjadi manajer gitu loh. Janganlah jadi tukang parkir, jadi pembantu gitu. Itu bagi saya ya, menghina. Kerahkan pasukan ke Rempang, Panglima TNI sebut dipiting aja satu-satu PBNU marah besar. Sikap aparat dan pemerintah yang akan menggusur paksa masyarakat adat Rempang dari tanah adat, mereka menuai protes keras baik dari lembaga adat Melayu, pengamat hingga PBNU. Sikap ini diambil setelah pernyataan Panglima Laksamana TNI Yudo Margono akan mengerahkan pasukan jika warga Rempang masih melakukan perlawanan.
Laksamana Yudo Margono pun meminta anggotanya untuk mengatasi kerusuhan di sana dengan cara memiting rakyat Rempang yang mencoba melawan. Lebih dari masyarakatnya itu, 1 orang meeting 1, ya kan TNI-nya umpannya. Masyarakatnya 1000, ya kita keluarkan 1000, 1 meeting 1 itu kan selesai. Gak usah pakai alat, dipiting aja satu-satu, ungkap Laksamana Yudo Margono. Tahu itu dipiting, ya itu dipiting aja satu-satu, tegasnya. Hal ini menuai reaksi keras dari pakar ekonomi sekaligus tokoh perubahan Indonesia, Dr. Rizal Ramli, menilai sikap represif yang dilakukan aparat sangat tidak tepat. Lewat status Twitternya, Ramli Rizal pada Jumat 15 September, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia itu menyesalkan pernyataan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Hal senada disampaikan akun Yaniar Sim, dirinya menilai cara-cara kekerasan dalam mengatasi konflik Pulau Rempang tidak perlu dilakukan. Ia sedih mendengar jika rakyat turun 1000, maka TNI akan turun 1000, selesai. Dulu rakyat mengusir company, kini diusir TNI, apa bedanya kalau gitu? Tulis akun Yaniar Sim. Sementara itu, pengurus besar Nahdlatul Ulama mengeluarkan sikap mengenai permasalahan yang terjadi di Rempang, Batam, Kepulauan Riau. PBNU marah dan menilai pengambil alihan tanah yang dilakukan pemerintah hukumnya haram jika dilakukan dengan cara yang tidak baik. Sebab tanah yang sudah dikelola oleh rakyat selama bertahun-tahun baik melalui proses ITKO, redistribusi lahan oleh pemerintah atau ihya pengelolaan lahan tidak dapat diambil alih begitu saja. Bisa mencederai hati rakyat dan berpotensi merusak lingkungan hidup beserta sumber daya alam. Maka hukum pengambil alihan tanah tersebut oleh pemerintah adalah haram, kata Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya dalam keterangannya. Ia menghimbau agar pemerintah melakukan komunikasi tidak sewenang-wenang. Jika itu dilakukan seperti kejadian beberapa hari lalu, maka haram hukumnya. Maka itu PBNU akan selalu membersamai dan terus mengawal perjuangan rakyat untuk mendapatkan keadilan melalui cara-cara yang sesuai kaidah hukum. Sikap Polri di Pulau Rempang disorot media asing termasuk Malaysia. Situasi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau memanas usai bentrok antara masyarakat dengan aparat terjadi pada Kamis 7 September. Peristiwa tersebut ternyata menarik perhatian sejumlah media asing untuk ikut memberitakannya. Sikap polisi untuk mengatasi bentrok di kawasan tersebut jadi konsumsi utama media asing. Al Jazeera misalnya yang mengangkat judul Protes in Indonesia as a Thousand Face Eviction for Rempang Eco City. Media asal Qatar tersebut menuliskan perselisihan antara masyarakat Rempang dan aparat telah memanas selama berbulan-bulan. Ada juga channel News Asia Channel News Asia yang menulis masyarakat yang menolak relokasi melempari polisi dengan batu dan botol. Polisi kemudian merespons tindakan pengunjuk rasa dengan menembakkan gas air mata dan water cannon. CNA juga menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan bahwa pemerintah berencana menyediakan tanah dan rumah bagi masyarakat Rempang sebagai kompensasi agar mereka mau pindah. The Star Media asal Malaysia, The Star menyoroti ucapan Jokowi yang mengatakan bahwa bentrok di Rempang hanyalah masalah komunikasi. Media tersebut juga mencuplik sikap Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang mengutuk penangkapan puluhan warga di Rempang dan kekerasan yang dilakukan aparat ketika demonstrasi. Taipei Times menuliskan sebanyak 200 personil dari polisi anti huru-hara dan Brimob diterjunkan ke Rempang untuk penanganan situasi. Di sisi lain, Taipei Times juga menggarisbawahi pernyataan pemerintah Indonesia yang mengklaim pengembangan Rempang Eco City dapat menciptakan puluhan ribu lapangan pekerjaan bagi masyarakat. 3 bulan kampung tua akan kita sertifikatkan, akan kita selesaikan. Janji Jokowi 2019 beri sertifikat kampung tua di Rempang kini malah digusur. Video janji kampanye Presiden Jokowi di tahun 2019 yang akan memberikan sertifikat kepada kampung tua di Batam termasuk Rempang kembali viral. Jokowi saat itu menjanjikan sertifikat akan selesai dalam waktu 3 bulan. Namun janji itu tinggal janji sebab konflik agraria di Pulau Rempang, Batam justru membuat warga adat Rempang bakal tergusur. Konflik ini menjadi sorotan lantaran memicu bentrokan antara warga dan aparat keamanan. Ribuan warga yang mayoritas tinggal di kampung tua tak ingin dipindahkan ke Pulau Galang, Batam buntut proyek Rempang Eco City. Adapun video janji kampanye Jokowi yang saat itu seperti dikutip Sriwijaya Post, Sabtu 16 September bahwa saat berstatus calon presiden nomor urut 1, ia sampaikan 2 janjinya kepada warga Kepulauan Riau. Hal itu disampaikan Jokowi saat kampanye terbuka di Temenggung, Abdul Jamal, Muka Kuning, Batam, Kepulauan Riau, Sabtu 6 April 2019 silam.
Jokowi berjanji akan menyelesaikan sertifikat kampung tua yang status tanahnya masih tumpang tindih. Bahkan Jokowi mengklaim saat itu akan menyelesaikan masalah itu secara cepat dengan hitungan bulan. 3 bulan kampung tua akan kita sertifikatkan, akan kita selesaikan. Jokowi saat itu mengatakan proses sertifikasi dilakukan paling lama 3 bulan agar status kepemilikan tanah semakin jelas dan legal bagi masyarakat. Saat itu tercatat ada sekitar 37 titik kampung tua di Batam di mana status tanah di dalamnya masih banyak yang tumpang tindih bahkan sengketa. Selain janji akan mempercepat sertifikat kampung tua, Jokowi juga akan berupaya mewujudkan pembangunan jembatan Batam ke Bintan yang sangat diinginkan masyarakat Kepulauan Riau. Sementara perwakilan YLBHI Zainal pada 7 September lalu juga sudah mengingatkan Presiden Jokowi akan janji yang telah dilontarkan sebelum dirinya terpilih menjadi Presiden Indonesia. Namun Jokowi dalam pernyataan Rabu 13 September kemarin mengatakan bentrokan antara warga dan aparat terjadi akibat komunikasi yang kurang baik. Ia mengatakan warga yang terdampak telah diberikan ganti rugi berupa lahan dan rumah, namun terkait lokasi masih kurang dikomunikasikan dengan baik. Sebab terkait status tanah itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto menegaskan bahwa status lahan sebagai pemicu kericuhan di Pulau Rempang, warga diklaim tidak memiliki sertifikat kepemilikan. Lahan yang jadi pemicu kerusuhan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau disebut tidak memiliki hak guna usaha atau HGU. Informasi tersebut diungkapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto. Hal itu disampaikan Hadi dalam rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI di Jakarta pada Selasa malam 12 September 2023. Lahan yang akan dijadikan lokasi Rempang Eco City seluas 17.000 hektar adalah hutan, dengan 600 hektarnya merupakan hak pengelolaan lahan atau HPL dari Badan Pengusahaan atau BP Batam. Adapun Hadi menyebutkan sebelum terjadi konflik, pemerintah telah melakukan pendekatan kepada masyarakat setempat. Ia menyebut hampir 50% dari warga menerima usulan yang telah disampaikan. Hadi mengatakan pemerintah juga telah mencarikan tempat tinggal baru atau relokasi untuk warga. Adapun pemerintah dikatakan telah menyiapkan hak guna bangunan atau HGB pada lahan seluas 500 hektar, yakni yang berlokasi dekat dengan laut, untuk memudahkan dalam mencari nafkah. Sebagai informasi, konflik ini bermula karena adanya proyek pembangunan pabrik kaca kerjasama pemerintah Indonesia dengan Cina. Namun warga setempat menolak relokasi hingga sempat terjadi kericuhan. Mau diruntut-runtut itu bisa ke tahun 70-an, ketika pertama sekali berdiri Otorita Batam. Gitu. Otorita Batam itu kan berdiri di zaman Pak Soeharto, presiden kita gitu. Inilah satu lagi pendekatan pemerintah ya. Dikasih uang semuanya beres gitu. Ya kan? Bukan tidak menghargai uang. Ingat orang-orang ini tinggal beranak pinak di situ puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Ini nggak bisa tercerabut dengan uang 200-500 juta, nggak bisa. Paling masyarakat ini dilibatkan sebagai apa? Paling pakai baut-bautnya kan. Manajemennya tetap dari luar kok. Halo Tribuners, ada Nila Irda hari ini kembali menjumpai Anda dalam program Tribun News on Focus. Hari ini kita akan membahas soal insiden yang baru saja terjadi di wilayah Rempang, Batam. Kemudian apa yang sebenarnya terjadi, ini saya sudah tersambung bersama dengan seorang aktivis, Bang Siswanto Rusdi. Beliau juga sekaligus pendiri dan direktur dari The National Maritime Institute atau NAMARIN. Kita sapa terlebih dahulu Tribuners. Bang Siswanto, apa kabar Abang? Halo? Ya. Kabar baik. Oh ya. Baik, Bang Siswanto, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya pada hari ini. Kita hari ini membahas soal kisruh yang memang sekarang lagi viral juga di media sosial. Bang Siswanto ini, Abang sebagai aktivis soal kemaritiman begitu ya. Kalau Abang melihat kisruh di Rempang, bahkan sampai ada bentrok yang terjadi sampai 2 kali, ini bagaimana Bang? Jadi begini ya, saya ini juga orang Kepri.
orang Kepulauan Riau. Jadi secara emosional saya memiliki keterkaitan dengan Kepri, dalam hal ini Rempang, Galang. Nah, jadi pertama saya bersedih, prihatin melihat perlakuan aparat keamanan terhadap pendemo. Walaupun mungkin para pendemo itu disebut-sebut bukan pihak penunggang gitu, tapi bagaimanapun mereka juga warga yang tinggal selama ini di Rempang. Jadi saya pertama itu prihatin sekali, bersedih melihat perlakuan aparat yang begitu brutal. Ini kan ada kemudian penembakan Demikian. gas air mata, begitu ya, Bang Siswanto. Kemudian ada Iya. warga juga yang kemudian ditangkap. Ini kan kasus yang kalau dari Iya. pemerintah ini mengatakan bahwa relokasi di Rempang ini sendiri itu sudah sedianya memang sudah sejak lama, disampaikan oleh Menko Polhukam ini sejak 2004 begitu. Kalau dari Bang Siswanto sendiri yang juga aktif begitu di bidang kemaritiman, apakah memang sedianya problems yang terjadi belakangan di bentrokan ini adalah buntut panjang dari awal mulanya di 2004 ini, Bang, atau sebenarnya apa yang terjadi begitu? Jadi sebetulnya begini ya, kalau mau diruntut-runtut itu bisa ke tahun 70-an, ketika pertama sekali berdiri Otorita Batam gitu. Otorita Batam itu kan berdiri di zaman Pak Soeharto, presiden kita gitu. Nah, Batam itu waktu itu pulau yang sudah ada penghuninya gitu. Statusnya bagian dari provinsi Riau waktu itu. Tetapi ketika dikeluarkan keputusan tentang pendirian Otorita Batam, akhirnya status tanah di Batam itu berubah gitu loh. Yang semula ada di tangan rakyat berubah dialihkan ke tangan Otorita Batam atau BP Batam gitu. Jadi sebetulnya kalau mau dirunut Pak Mahfud harus tahu juga ini lebih jauh dari 2024. Nah, saya mau bilang di kasus Batam saja pengalihan dari warga, hak warga, kalau itu hak tinggal itu di tahun 70-an sudah terjadi perubahan gitu loh. Dan sampai hari ini kan juga masih menyisakan di Batam itu persoalan soal dengan warga setempat yang sudah menghuni Batam dari sejak lama. Jadi bukan hanya ini kok gitu loh. Jadi sangat disayangkan pernyataan-pernyataan yang bilang, oh ini kan dari 2004, kenapa nggak mundur sekalian aja ke tahun 70-an gitu. Oke, sebenarnya memang sudah lama begitu ya Bang Siswanto, karena bahkan ini sudah jadi tanah adat leluhur, kemudian sudah banyak turun-temurun juga yang tinggal di wilayah Rempang ini. Nah, yang juga kemudian menjadi problematik Bang Siswanto, ini kan dikatakan bahwa ada warga di sana atau warga asli penduduk Rempang yang memang sudah punya sertifikat, begitu kan. Tapi kemudian sertifikat ini dianulir dan dinyatakan bahwa ini tanah bukan hak milik dari penduduk asli yang tinggal di sana begitu. Abang bagaimana melihatnya? Nah, itulah yang saya maksud. Pendekatan ini sudah lama diapakan oleh pemerintah ya. Dulu di zaman rezim lama ya kan, bahwa pemerintah begitu ada maunya dia langsung bisa menggunakan kekuasaannya untuk mencabut hak-hak kepemilikan yang ada di masyarakat atas tanah gitu. Jadi ini sebetulnya pendekatan pendekatan kekuasaan oleh negara gitu. Apa susahnya sih di atas tanah itu kan pasti ada hak sebelumnya kan, pasti ada penghuninya kan. Nggak mungkin sepenuhnya kosong wilayah itu. Gitu. Kenapa tidak dibicarakan gitu loh? Kenapa harus memakai kekuasaan?
kalau berunding lama, ya itulah namanya berunding gitu. Kita kan berunding toh dengan bangsa sendiri, dengan anak bangsa sendiri gitu. Kita kan nggak bisa mutlak-mutlakan gitu. Itu yang menurut saya pemerintah itu juga selain arogan, dia tidak memiliki kesabaran dalam menghadapi masyarakat. Arogan dan kemudian tidak memiliki kesabaran untuk menghadapi masyarakat begitu ya. Sampai kemudian Iya. berujung bentrokan ya Bang Siswanto yang terjadi. Iya, Sampai terakhir ada penangkapan, kemudian ada aparat juga betul. yang terluka akibat insiden tersebut. Di beberapa Betul. pemberitaan, Bang Siswanto ini mengatakan bahwa ini memang harus diusut tuntas, kemudian harus ada tim independen begitu yang dibentuk. Ini apa kemudian yang ingin sebenarnya diusut begitu ya Bang dengan pembentukan tim ini? Jadi begini, ini kan informasinya terutama dari pemerintah yang narasinya itu kan warga tidak memiliki hak kan begitu. Nah, tetapi kan warga bilang, wah kami udah di sini puluhan tahun, bahkan ratusan tahun gitu loh. Nah, inilah yang tim ini perlu dibentuk untuk mengurut atau menelusuri riwayat tanah, riwayat kawasan gitu. Ya, seperti yang saya bilang tadi di muka, itu pastilah yang namanya tanah ya. Dia itu sudah ditempati oleh orang jauh sebelum pemerintahan ini ada gitu loh. Nah, inilah yang harus dikejar oleh tim independen gitu sehingga jelas gitu loh. Mana yang tanah masyarakat, mana yang tanah bukan milik masyarakat sehingga bisa diambil oleh negara gitu atau dikuasai oleh negara. Nah, milik masyarakat ini itu mencakup juga tanah-tanah tanah-tanah adat, tanah-tanah ulayat maupun tanah-tanah hak milik gitu loh. Jadi kita mau mengklarifikasi ini, menjelaskan ini sehingga tidak ada lagi klaim itu nggak ada sertifikat. Kalau tanah adat kan kan ya. Hukum adat kan hukum yang tidak tertulis gitu. Jadi gimana kita mau minta surat-surat gitu loh. Orang hukumnya saja tidak tertulis, tetapi hukum adat diakui di dalam sistem hukum kita kan begitu. Oke, ingin agar ada tim independen yang dibentuk agar bisa mengusut semua hal yang ada di balik Rempang ini. Kemudian artinya tim yang dibentuk ini juga bukan orang-orang yang biasa saja begitu kan Bang, harus ada orang yang memang berkompeten di bidangnya. Siapa kalau menurut Bang Siswanto yang paling bisa untuk mengusut? Pertama saya menyebut ini mungkin bisa disebut standar lah. Pertama, para akademisi di universitas. Nah, di Kepri itu ada universitas negeri, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Ini orang atau ini lembaga harus dilibatkan karena mereka inilah mercusuarnya Kepulauan Riau. Mereka lah yang memberi terang kepada Kepulauan Riau dari sisi pemikiran, dari sisi kebijaksanaan atau kepakaran. Ini pertama mereka. Siapapun nanti itu yang ditunjuk mereka, kita meminta dari lembaga pendidikan. Kemudian dari orang-orang tua yang tahu riwayat tanah di Tanjung Pinang, di Batam, di Kepulauan Riau lah ya, masih sehat beberapa orang yang tahu sejarah perjalanan sejarah perjalanan Rempang, Galang, bahkan Batam sekalian. Itu masih ada orang-orang tua gitu. Nah, kepada mereka diberikan kesempatan untuk menjadi anggota ini. Nah, orang-orang tua ini kan dia tidak mesti birokrat atau mantan birokrat gitu loh. Jadi sedapat mungkin kita tidak melibatkan pemerintah karena pemerintah bagian dari persoalan ini. Itu dia yang ingin kita tekankan dengan tim pencari fakta independen ini. Sedapat mungkin pemerintah jangan terlibat. Entah itu Pemda, terus pemerintah Kota Batam, polisi atau militer, sedapat mungkin tidak dilibatkan supaya dia independen, betul-betul independen. Agar benar-benar independen, benar-benar murni ini melakukan pengusutan dari rakyat begitu ya, dan juga nanti kemudian rakyat juga. Bang Siswanto, kalau kita membahas soal Rempang begitu, yang nantinya ini kan disampaikan akan
hadir atau akan dibangun Rempang Eco City begitu. Kalau dari pemerintah mengatakan, loh kita ini membangun untuk kesejahteraan rakyat, untuk nanti di masa menahun begitu kan ke depan ini akan sejahterakan rakyat di sekitarnya. Itulah yang kemudian menjadi alasan pemerintah untuk merelokasi mereka meskipun sudah lama tinggal di sana begitu. Kalau dari Bang Siswanto sendiri, apakah melihat Rempang Eco City ini benar-benar bisa untuk mensejahterakan rakyat di tengah kondisi yang sekarang relokasi saja sudah membuat perkara begitu kan dengan kemudian menyengsarakan rakyat. Nah ini ya saya perlu ingatkan kita semua. Di Pulau Bintan, di Tanjung Pinang, itu ada nama kawasan Lagoy. Lagoy ini satu kawasan wisata maritim, wisata bahari. Ini wisata Lagoy ini miliknya pemodal Singapura gitu. Jadi sebelum Rempang dikembangkan, di Bintan, di Pulau Bintan sudah ada yang namanya Lagoy. Saya mau bilang, Lagoy itu juga nggak banyak manfaatnya kok bagi masyarakat setempat. Masyarakat setempat jadi apa? Jadi satpam. Kemudian menjadi pegawai. Bukan saya mau bukan saya mau menganggap tidak penting dilibatkan sebagai satpam, tetapi ya kayak begitulah nanti gitu loh. Paling masyarakat ini dilibatkan sebagai apa? Paling pakai baut-bautnya kan. Manajemennya tetap dari luar kok kan begitu. Karena kan masyarakat masyarakat Lagoy itu kan masyarakat yang dari sisi pendidikan relatif terbatas. Ya kan? Kemudian dari sisi juga ya semua serba terbatas gitu loh. Nah sekarang dibikin lagi yang Rempang gitu. Berkaca dari itu, ini akan terulang gitu loh. Jadi juga jangan dianggap bahwa investor masuk itu pasti masyarakatnya sejahtera. Itu anggapan yang menurut saya harus kita perdebatkan gitu loh. Ya investor masuk nanti masyarakat akan sejahtera. Tidak semudah itu. Ada banyak kasus dan di Tanjung Pinang sendiri, yaitu Lagoy tadi ya, itu kasusnya ya seperti itu gitu. Bintan kan masih dari sisi ekonomi kan masih dinilai cukup terbelakang ya. Padahal itu bersinar, benderang itu kawasan Lagoy itu tuh ya namanya kawasan wisata untuk orang Singapura ya. Wah mewah gitu. Tapi di sekelilingnya sangat jomplang. Oke, itulah yang juga jadi sama-sama berkaca begitu ya Bang Siswanto ya dari apa yang terjadi di Bintan gitu, kemudian yang juga nantinya akan dilakukan di Rempang Eco City. Bang, kalau saya mencermati apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah, kemudian Kepala BP Batam begitu ya Bang, bisa saya katakan sudah mengatakan, loh ini pemerintah warga diuntungkan, sudah ada ganti untung, kemudian diberikan rumah, diberikan nominal sekian. Apakah kemudian cara-cara penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah menurut Abang ini sesuai jika dibandingkan dengan kesengsaraan yang kemudian dialami oleh warga? Oh, inilah satu lagi pendekatan pemerintah ya. Dikasih uang semuanya beres gitu. Ya kan? Bukan tidak menghargai uang. Ingat orang-orang ini tinggal beranak pinak di situ puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Ini nggak bisa tercerabut dengan uang 200-500 juta, nggak bisa. Ada ikatan emosional dengan tanah itu gitu. Dan ini nggak ada harganya, tak ternilai gitu loh. Jadi jangan kalau saya tersinggung dengan pernyataan wali kota itu gitu loh. Berapa banyak duit kau memangnya gitu loh, ya kan? Sampai bisa mengeluarkan statement, oh ini nanti dapat ini, itu tidak cukup sama sekali. Jadi jangan dianggap remeh kedekatan warga penduduk dengan tanahnya itu tuh mungkin sakral gitu loh. Dan saya meyakini kesakralan hubungan itu. Yang ini jangan dirusak dengan duit gitu loh. Karena itu duduk bicara. Jangan nanti ini kita ganti gitu. Ini kan pendekatan yang
yang sangat kasar menurut saya untuk harga diri manusia. Oke, tidak hanya bersoal tanahnya saja ya, berarti ya Bang ya, Iya, tapi bersoal-soal bagaimana sudah sejak lama di situ, iya, emosional hubungan dengan sosial warga dengan tanahnya itu hubungan rumit lah gitu loh, rumit gitu loh. Hmm, Dalam setiap penggusuran itu kan sebetulnya yang tercabut kan bukan hanya hubungan dengan rumah, tetapi dengan budaya. betul. Nah ini sih kemana mau diadukan gitu loh. Duit berapapun nggak akan bisa menggantinya gitu. Mhm. Mhm. Oke, Bang Siswanto, ini kalau kita membahas soal warga begitu kan, masih banyak orang yang kemudian beranggapan ini pemerintah mengambil sikap sepihak dengan memberikan uang, ganti rugi dan sebagainya, meskipun dari pemerintah mengatakan sudah ada hitung-hitungan begitu. Nah, kalau menurut Abang sendiri, proyek ini, Rempang Eco City ini, apabila memang tetap harus berjalan, tidak bisa dihentikan, dan warga juga mau tidak mau harus pindah dari sana begitu. Langkah yang paling tepat atau duduk bersama dengan kesepakatan apa sih Bang yang paling memungkinkan? Nah, pertama itu begini, jangan ada target apa-apa lah gitu. Pemerintah bilang ini harus kosong 2023 ini, tolong jangan dinarasikan begitu gitu. Ini yang tadi saya bilang ya, ini hubungan manusia dengan tanah, hubungan manusia dengan lingkungan. Kalau butuh waktu, kasih waktu gitu. Jangan ada deadline gitu. Supaya persoalannya ini bisa betul-betul selesai gitu. Apa susahnya sih menunda gitu? Iya kan, banyak kasus kok, banyak kejadian juga kan, demi menghargai masyarakat akhirnya proyeknya dibatalkan atau dicari tempat yang lain yang lebih lebih kondusif, lebih ringan kasus gitu loh, kasus tanahnya gitu bisa. Jadi kalau memang mau carikan tempat lain yang betul-betul kosong gitu loh ya. Ya jangan yang sudah ini pasti ribut aja gitu loh. Dan ini yang menjadi pemerintah itu kan begini, sudah tahu masyarakat di situ ya kan. Jadi ya kenapa harus memaksakan di situ juga? Itu investor kan juga namanya daerah kosong yang dikembangkan, kasih ada daerah kosong yang lain gitu, yang jauh lebih ringan persoalan. Jadi nggak perlulah memaksa-maksakan gitu loh. Kita harus mengedepankan penghargaan kepada harga diri manusia. Itu yang saya lihat yang tidak ditempuh. Dan kalau boleh itulah yang harus dianukan oleh pemerintah. Pak Mahfud kan orang yang konon berempati ya, dia harus tahu ini gitu, jangan ngomong aja gitu. Oke, baik, Bang Siswanto, ini artinya Abang juga salah satu pihak yang berkeinginan memang proyek ini tidak dijalankan di Rempang begitu, yang sudah sejak lama ditinggali oleh warga kemudian dipindahkan ke tempat lain seperti itu. Iya, ya betul. Itu ya kalau memang mau mencari pulau kita ambil contoh di Kabupaten Natuna ya. Natuna itu kan sekian ratus sampai ribuan mil lah dari Batam, dari Rempang Galang. Itu banyak pulau kosong, ada 2000-an pulau. Kenapa nggak kasih yang itu aja gitu? Kenapa harus memaksakan diri di tempat yang sudah ada orang, yang sudah beranak pinak, yang sudah terbangun hubungan emosi antara masyarakat dengan lingkungannya? Kenapa harus dipaksakan di situ? Di Natuna sana, di Anambas sana, ribuan pulau masih banyak yang kosong. Kasih itu gitu. Jadi lebih enak gitu. Lebih enak, kemudian tidak merugikan pihak manapun begitu ya, Siswanto ya. Lalu juga bisa tetap mensejahterakan rakyatnya dan tidak menggusur dan juga mengusir begitu dari hak-hak yang memang sebelumnya memang sudah didapatkan oleh
rakyat. Betul. Bang, kalau kita berbicara soal pelanggaran HAM, tadi kita sempat membahas ada gas air mata ketika bentrok, kemudian ini relokasi yang diberikan deadline, banyak warga yang tidak setuju namun diminta untuk menyetujui ini dengan tadi iming-iming uang, rumah, ganti untung, dan sebagainya. Kalau menurut Abang sebagai aktivis yang concern di kemaritiman, siapa sih Bang yang paling bersalah dalam insiden ini? Ya, kalau menurut saya ya, yang bersalah itu adalah pemerintah provinsinya, kemudian turun ke pemerintah kota Batam. Orang-orang ini kan sebetulnya tahu kehidupan masyarakat di bawahnya, gitu. Ya namanya juga gubernur ya, dia kan berinteraksi dengan penduduk provinsi, wali kota dengan penduduk kota madianya gitu loh. Mereka yang tahu gitu loh. Jangan justru mereka yang menjadi tukang kompor gitu loh. Tukang kompor pemerintah pusat. Sekarang itu yang saya lihat terjadi gitu loh. Wali kota Batam mengeluarkan deadline harus sudah kosong itu. Apa-apaan ini gitu loh. Kan dia tahu kondisi masyarakat di sana. Orang dia tinggal di sana kok gitu loh. Dia tahu kok bagaimana dinamika masyarakat di sana. Loh kok sekarang dia keluarkan ultimatum begitu gitu. Jadi menurut saya ya itu seperti itu respon saya. Baik, Bang Siswanto, ini artinya ada yang terputus begitu Bang antara komunikasi pemerintah di provinsi sampai ke pusat, sehingga tadi Abang sempat mengatakan pusat ini tidak tahu betul apa yang sebenarnya dirasakan oleh warga Rempang. Betul. Karena kan pemerintah pusat ribuan kilo dari Batam Rempang itu kan, Rempang Galang itu kan ribuan kilo gitu loh, tidak hidup di sana gitu. Yang hidup di sana itu ya bupati, wali kota, gubernur gitu. Mereka yang tahu gitu. Itu gubernur itu kan putra daerah gitu loh. Lahir besarnya kan di sana dia kan. Dia tahu masalah ini gitu loh. Udah sampai ke sulang sumsumnya tahunya gitu loh. Jadi kenapa dia seperti tidak mau tahu gitu loh. Jadi itu yang membuat saya agak sedikit emosi ya. Kecuali kalau orangnya orang Jakarta ya oke lah. Bisa kita pahami. Baik, terakhir dari saya Bang Siswanto, ini kalau harapan besar dari Bang Siswanto yang juga mungkin bisa menjadi kesempatan baik juga untuk rakyat di Rempang ini agar tidak terelokasi dan sebagainya, atau mungkin kalaupun terpaksa harus terelokasi gitu, hal apa sih yang bisa jadi jalan tengah antara insiden ini? Nah, yang pertama karena kita selalu dibilang negara hukum, ya kita coba upaya hukum, gitu. Bentuk tim independen, gitu. Kalau langkah ini juga tidak bisa dianggap tidak bisa menyelesaikan persoalan, ditempuh langkah PT UN, dibatalkan penetapan proyek strategis nasional itu gitu. Walaupun ini mungkin nanti hanya akan kalau misalnya itu dibatalkan oleh PT UN atau Mahkamah Agung, apapun lembaga peradilannya, ya tetap akan bisa dibikin SK atau Kepres yang baru. Tetapi yang jelas upaya hukum ini harus dimanfaatkan menurut saya, sehingga adalah kita bisa mengulur waktu gitu, bisa mengulur waktu setahun 2 tahun, karena masih berkasus diselesaikan di pengadilan kan, tentu nggak bisa dieksekusi proyek-proyek kan. Nah ini yang kita sebut dengan strategi membeli waktu. Dibeli saja waktunya sampai terulur, syukur-syukur pemerintah berubah pemikirannya. Akhirnya sudah kita cari tempat yang lain saja. Bisa mengulur-ulur waktu.
Mungkin tidak sih Bang, kalau kita melihat tanah Rempang begitu ya, untuk kemudian berdampingan, ya warga masih tetap ada di situ, mungkin hanya bergeser sedikit, lalu proyek ini juga masih bisa dijalankan di tempat yang sama. Ini berkemungkinan atau sangat tidak mungkin? Bisa saja, asal jangan asal asal gini ya, jangan dianggap masyarakat di sana itu pelengkap. Hmm, Nanti jadi satpam lah, jadi pembantu lah, itu kan menurut saya agak menghina mereka. Gitu. hmm, Jangan duduk berdampingan, oke ya, nanti jadi tukang parkir, gitu-gitu loh. Jadi itu kan ya bisa berdampingan, ya bisa gitu. Tapi apakah memanusiakan manusia? Menurut saya nggak begitu. Gitu. ya baik. Nanti kan, ini kan udah kita jadiin tukang parkir gitu. Bukan saya tidak menghargai profesi tukang parkir ya. Tetapi duit triliunan apa nggak bisa dapat pekerjaan yang lain gitu loh. Hmm, Apa nggak jadi dirutnya aja sekalian gitu loh. Nah, atau menjadi manajer gitu loh. Janganlah jadi tukang parkir, jadi pembantu gitu. Itu bagi saya ya, menghina. hmm. Oke, baik. Bang Siswanto, terima kasih banyak atas waktunya. Ini aktivis kemaritiman sekaligus pendiri dan direktur The National Maritime Institute atau Namarin Tribunars. Sekali Iya. lagi semoga tadi yang kita bicarakan juga bisa menjadi pembuka juga ya beberapa upaya yang mungkin bisa dilakukan pemerintah tidak dengan cara-cara yang sudah terjadi kemarin, namun bisa memperbaiki banyak hal yang juga bisa menguntungkan untuk warga yang ada di sana sendiri. Bang Siswanto, sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Iya. Tribuners, demikian program Tribun News on Fokus hari ini. Nantikan program Tribun News on Fokus selanjutnya. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kalau mau diruntut-runtut itu bisa ke tahun 70-an. Ketika pertama sekali berdiri Otorita Batam gitu. Otorita Batam itu kan berdiri di zaman Pak Soeharto, presiden kita gitu. Inilah satu lagi pendekatan pemerintah ya. Dikasih uang semuanya beres gitu. Ya kan? Bukan tidak menghargai uang. Ingat orang-orang ini tinggal beranak pinak di situ puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Ini nggak bisa tercerabut dengan uang 200-500 juta, nggak bisa. Paling masyarakat ini dilibatkan sebagai apa? Paling pakai baut-bautnya kan. Manajemennya tetap dari luar kok. Halo Tribuners, ada Nila Irda. Hari ini kembali menjumpai Anda dalam program Tribun News on Focus. Hari ini kita akan membahas soal insiden yang baru saja terjadi di wilayah Rempang, Batam. Kemudian apa yang sebenarnya terjadi? Ini saya sudah tersambung bersama dengan seorang aktivis, Bang Siswanto Rusdi. Beliau juga sekaligus pendiri dan direktur dari The National Maritime Institute atau Namarin. Kita sapa terlebih dahulu Tribuners. Bang Siswanto, apa kabar Abang? Halo? Ya. Kabar baik. Oh ya. Baik, Bang Siswanto, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya pada hari ini. Kita hari ini membahas soal kisruh yang memang sekarang lagi viral juga di media sosial. Bang Siswanto ini, Abang sebagai aktivis soal kemaritiman begitu ya. Kalau Abang melihat kisruh di Rempang, bahkan sampai ada bentrok yang terjadi sampai 2 kali, ini bagaimana Bang? Jadi begini ya, saya ini juga orang Kepri, orang Kepulauan Riau. Jadi secara emosional saya memiliki keterkaitan dengan Kepri, dalam hal ini Rempang, Galang. Nah, jadi pertama saya bersedih prihatin melihat perlakuan aparat keamanan terhadap pendemo. Walaupun mungkin para pendemo itu disebut-sebut
bukan pihak penunggang gitu loh. Tapi bagaimanapun mereka juga warga yang tinggal selama ini di Rempang. Jadi saya pertama itu prihatin sekali, bersedih melihat perlakuan aparat yang begitu brutal. Ini kan ada kemudian penembakan Demikian. gas air mata, begitu ya, Bang Siswanto. Kemudian ada Iya. warga juga yang kemudian ditangkap. Ini kan kasus yang kalau dari Iya. pemerintah ini mengatakan bahwa relokasi di Rempang ini sendiri itu sudah sedianya memang sudah sejak lama, disampaikan oleh Menko Polhukam ini sejak 2004 begitu. Kalau dari Bang Siswanto sendiri yang juga aktif begitu di bidang kemaritiman, apakah memang sedianya problems yang terjadi belakangan di bentrokan ini adalah buntut panjang dari awal mulanya di 2004 ini, Bang, atau sebenarnya apa yang terjadi begitu? Jadi sebetulnya begini ya, kalau mau diruntut-runtut itu bisa ke tahun 70-an, ketika pertama sekali berdiri Otorita Batam gitu. Otorita Batam itu kan berdiri di zaman Pak Soeharto, presiden kita gitu. Nah, Batam itu waktu itu pulau yang sudah ada penghuninya gitu. Statusnya bagian dari Provinsi Riau waktu itu. Tetapi ketika dikeluarkan keputusan tentang pendirian Otorita Batam, akhirnya status tanah di Batam itu berubah gitu loh. Yang semula ada di tangan rakyat berubah dialihkan ke tangan Otorita Batam atau BP Batam gitu. Jadi sebetulnya kalau mau dirunut Pak Mahfud harus tahu juga ini lebih jauh dari 2024. Nah, saya mau bilang di kasus Batam saja pengalihan dari warga, hak warga, kalau itu hak tinggal itu di tahun 70-an sudah terjadi perubahan gitu loh. Dan sampai hari ini kan juga masih menyisakan di Batam itu persoalan soal dengan warga setempat yang sudah menghuni Batam dari sejak lama. Jadi bukan hanya ini kok gitu loh. Jadi sangat disayangkan pernyataan-pernyataan yang bilang, oh ini kan dari 2004, kenapa nggak mundur sekalian aja ke tahun 70-an gitu. Oke, sebenarnya memang sudah lama begitu ya Bang Siswanto, karena bahkan ini sudah jadi tanah adat, leluhur, kemudian sudah banyak turun-temurun juga yang tinggal di wilayah Rempang ini. Nah, yang juga kemudian menjadi problematik Bang Siswanto, ini kan dikatakan bahwa ada warga di sana atau warga asli penduduk Rempang yang memang sudah punya sertifikat, begitu kan. Tapi kemudian sertifikat ini dianulir dan dinyatakan bahwa ini tanah bukan hak milik dari penduduk asli yang tinggal di sana begitu. Abang bagaimana melihatnya? Nah, itulah yang saya maksud, pendekatan ini sudah lama diapakan oleh pemerintah ya. Dulu di zaman rezim lama ya kan, bahwa pemerintah begitu ada maunya dia langsung bisa menggunakan kekuasaannya untuk mencabut hak-hak kepemilikan yang ada di masyarakat atas tanah gitu. Jadi ini sebetulnya pendekatan pendekatan kekuasaan oleh negara gitu. Apa susahnya sih di atas tanah itu kan pasti ada hak sebelumnya kan, pasti ada penghuninya kan, nggak mungkin sepenuhnya kosong wilayah itu. Gitu. Kenapa tidak dibicarakan gitu loh? Kenapa harus memakai kekuasaan? Kalau berunding lama, ya itulah namanya berunding gitu. Kita kan berunding toh dengan bangsa sendiri, dengan anak bangsa sendiri gitu. Kita kan nggak bisa mutlak-mutlakan gitu. Itu yang menurut saya pemerintah itu juga selain arogan, dia tidak memiliki kesabaran dalam menghadapi masyarakat. Arogan dan kemudian tidak memiliki kesabaran untuk menghadapi masyarakat begitu ya, sampai kemudian berujung bentrokan ya Bang Siswanto yang terjadi
sampai terakhir ada penangkapan, kemudian ada aparat juga Betul, yang terluka akibat insiden tersebut. Di beberapa betul. pemberitaan, Bang Siswanto ini mengatakan bahwa ini memang harus diusut tuntas, kemudian harus ada tim independen begitu yang dibentuk. Ini apa kemudian yang ingin sebenarnya diusut begitu ya, Bang, dengan pembentukan tim ini? Jadi begini, ini kan informasinya terutama dari pemerintah yang narasinya itu kan warga tidak memiliki hak, kan begitu. Nah, tetapi kan warga bilang, wah kami udah di sini puluhan tahun, bahkan ratusan tahun gitu loh. Nah, inilah yang tim ini perlu dibentuk untuk mengurut atau menelusuri riwayat tanah, riwayat kawasan gitu. Ya, seperti yang saya bilang tadi di muka, itu pastilah yang namanya tanahnya. Dia itu sudah ditempati oleh orang jauh sebelum pemerintahan ini ada gitu loh. Nah, inilah yang harus dikejar oleh tim independen gitu, sehingga jelas gitu loh, mana yang tanah masyarakat, mana yang tanah bukan milik masyarakat, sehingga bisa diambil oleh negara gitu atau dikuasai oleh negara. Nah, milik masyarakat ini itu mencakup juga tanah-tanah tanah-tanah adat, tanah-tanah ulayat maupun tanah-tanah hak milik gitu loh. Jadi kita mau mengklarifikasi ini, menjelaskan ini sehingga tidak ada lagi klaim itu nggak ada sertifikat. Kalau tanah adat kan hukum adat kan hukum yang tidak tertulis gitu. Jadi gimana kita mau minta surat-surat gitu loh. Orang hukumnya saja tidak tertulis, tetapi hukum adat diakui di dalam sistem hukum kita, kan begitu. Oke, ingin agar ada tim independen yang dibentuk agar bisa mengusut semua hal yang ada di balik Rembang ini. Kemudian artinya tim yang dibentuk ini juga bukan orang-orang yang biasa saja begitu kan, Bang? Harus ada orang yang memang berkompeten di bidangnya. Siapa kalau menurut Bang Siswanto yang paling bisa Pertama saya menyebut ini mungkin bisa disebut standar lah. Pertama, para akademisi di universitas. Nah, di Kepri itu ada universitas negeri, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Ini lembaga harus dilibatkan karena mereka inilah mercusuarnya Kepulauan Riau. Mereka lah yang memberi terang kepada Kepulauan Riau dari sisi pemikiran, dari sisi kebijaksanaan atau kepakaran. Ini pertama mereka. Siapapun nanti itu yang ditunjuk mereka, kita meminta dari lembaga pendidikan. Kemudian dari orang-orang tua yang tahu riwayat tanah di Tanjung Pinang, di Batam, di Kepulauan Riau lah ya, masih sehat beberapa orang yang tahu sejarah perjalanan sejarah perjalanan Rempang, Galang, bahkan Batam sekalian. Itu masih ada orang-orang tua gitu. Nah, kepada mereka diberikan kesempatan untuk menjadi anggota ini. Nah, orang-orang tua ini kan dia tidak mesti birokrat atau mantan birokrat gitu loh. Jadi sedapat mungkin kita tidak melibatkan pemerintah karena pemerintah bagian dari persoalan ini. Itu dia yang ingin kita tekankan dengan tim pencari fakta independen ini. Sedapat mungkin pemerintah jangan terlibat. Entah itu Pemda, terus pemerintah Kota Batam, polisi atau militer, sedapat mungkin tidak dilibatkan supaya dia independen, betul-betul independen. Agar benar-benar independen, benar-benar murni ini melakukan pengusutan dari rakyat begitu ya, dan juga nanti kemudian rakyat juga. Bang Siswanto, kalau kita membahas soal Rempang begitu, yang nantinya ini kan disampaikan akan hadir atau akan dibangun Rempang Eco City begitu. Kalau dari pemerintah mengatakan, loh kita ini membangun untuk kesejahteraan rakyat, untuk nanti di masa menahun begitu kan ke depan ini akan sejahterakan rakyat di sekitarnya. Itulah yang kemudian menjadi alasan pemerintah untuk merelokasi mereka meskipun sudah lama tinggal di sana begitu. Kalau dari Bang Siswanto sendiri, apakah melihat Rempang Eco City ini benar-benar bisa untuk mensejahterakan rakyat,
di tengah kondisi yang sekarang relokasi saja sudah membuat perkara begitu kan, dengan kemudian menyengsarakan rakyat. Nah ini ya, saya perlu ingatkan kita semua. Di Pulau Bintan, di Tanjung Pinang, itu ada nama kawasan Lagoy. Lagoy ini satu kawasan wisata maritim, wisata bahari. Ini wisata Lagoy ini miliknya pemodal Singapura gitu. Jadi sebelum Rempang dikembangkan di Bintan, di Pulau Bintan sudah ada yang namanya Lagoy. Saya mau bilang, Lagoy itu juga nggak banyak manfaatnya kok bagi masyarakat setempat. Masyarakat setempat jadi apa? Jadi satpam. Kemudian menjadi pegawai. Bukan saya mau bukan saya mau menganggap tidak penting dilibatkan sebagai satpam, tetapi ya kayak begitulah nanti gitu loh. Paling masyarakat ini dilibatkan sebagai apa? Paling pakai baut-bautnya kan. Manajemennya tetap dari luar kok kan begitu. Karena kan masyarakat masyarakat Lagoy itu kan masyarakat yang dari sisi pendidikan relatif terbatas, ya kan. Kemudian dari sisi juga ya semua serba terbatas gitu loh. Nah sekarang dibikin lagi yang Rempang gitu. Berkaca dari itu, ini akan terulang gitu loh. Jadi juga jangan dianggap bahwa investor masuk itu pasti masyarakatnya sejahtera. Itu anggapan yang menurut saya harus kita perdebatkan gitu loh. Ya investor masuk nanti masyarakat akan sejahtera. Tidak semudah itu. Ada banyak kasus, dan di Tanjung Pinang sendiri, yaitu Lagoy tadi ya, itu kasusnya ya seperti itu gitu. Bintan kan masih dari sisi ekonomi kan masih dinilai cukup terbelakang ya. Padahal itu bersinar, benderang itu kawasan Lagoy itu tuh ya namanya kawasan wisata untuk orang Singapura ya. Wah, mewah gitu. Tapi di sekelilingnya sangat jomplang. Oke, itulah yang juga jadi sama-sama berkaca begitu ya, Bang Siswanto ya, dari apa yang terjadi di Bintan gitu, kemudian yang juga nantinya akan dilakukan di Rembang Eco City. Bang, kalau saya mencermati apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah, kemudian Kepala BP Batam, begitu ya Bang, bisa saya katakan sudah mengatakan, loh ini pemerintah warga diuntungkan, sudah ada ganti untung, kemudian diberikan rumah, diberikan nominal sekian. Apakah kemudian cara-cara penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah menurut Abang ini sesuai jika dibandingkan dengan kesengsaraan yang kemudian dialami oleh warga? Oh, inilah satu lagi pendekatan pemerintah ya. Dikasih uang semuanya beres gitu. Ya kan? Bukan tidak menghargai uang. Ingat, orang-orang ini tinggal beranak pinak di situ puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Ini nggak bisa tercerabut dengan uang 200-500 juta, nggak bisa. Ada ikatan emosional dengan tanah itu gitu. Dan ini nggak ada harganya, tak ternilai gitu loh. Jadi jangan kalau saya tersinggung dengan pernyataan wali kota itu gitu loh. Berapa banyak duit kau memangnya gitu loh, ya kan? Sampai bisa mengeluarkan statement, oh ini nanti dapat ini, itu tidak cukup sama sekali. Jadi jangan dianggap remeh kedekatan warga penduduk dengan tanahnya itu tuh mungkin sakral gitu loh. Dan saya meyakini kesakralan hubungan itu. Yang ini jangan dirusak dengan duit gitu loh. Karena itu duduk bicara. Jangan nanti ini kita ganti gitu. Ini kan pendekatan yang sangat kasar menurut saya untuk harga diri manusia. Oke, tidak hanya bersoal tanahnya saja ya, berarti ya Bang ya, tapi bersoal-soal bagaimana sudah sejak lama di situ, emosional hubungan sosial warga dengan tanahnya itu hubungan rumit lah gitu loh, rumit gitu loh. Dalam setiap penggusuran itu kan sebetulnya yang tercerabut kan bukan hanya hubungan dengan rumah, tetapi dengan budaya.
Betul. Nah ini sih kemana mau diadukan gitu loh. Duit berapapun nggak akan bisa menggantinya gitu. Mhm. Mhm. Oke, Bang Siswanto, ini kalau kita membahas soal warga begitu kan, masih banyak orang yang kemudian beranggapan ini pemerintah mengambil sikap sepihak dengan memberikan uang, ganti rugi dan sebagainya, meskipun dari pemerintah mengatakan sudah ada hitung-hitungan begitu. Nah, kalau menurut Abang sendiri, proyek ini, Rempang Eco City ini apabila memang tetap harus berjalan, tidak bisa dihentikan, dan warga juga mau tidak mau harus pindah dari sana begitu. Langkah yang paling tepat atau duduk bersama dengan kesepakatan apa sih Bang yang paling memungkinkan? Nah pertama itu begini, jangan ada target apa-apa lah gitu. Pemerintah bilang ini harus kosong 2023 ini, tolong jangan dinarasikan begitu gitu. Ini yang tadi saya bilang ya, ini hubungan manusia dengan tanah, hubungan manusia dengan lingkungan. Kalau butuh waktu, kasih waktu gitu. Jangan ada deadline gitu. Supaya persoalannya ini bisa betul-betul selesai gitu. Apa susahnya sih menunda gitu. Iya kan, banyak kasus kok, banyak kejadian juga kan, demi menghargai masyarakat akhirnya proyeknya dibatalkan atau dicari tempat yang lain yang lebih lebih kondusif, lebih ringan kasus gitu loh, kasus tanahnya gitu bisa. Jadi kalau memang mau carikan tempat lain yang betul-betul kosong gitu loh ya. Ya jangan yang sudah ini pasti ribut aja gitu loh. Dan ini yang menjadi pemerintah itu kan begini, sudah tahu masyarakat di situ ya kan. Jadi ya kenapa harus memaksakan di situ juga? Itu investor kan juga namanya daerah kosong yang dikembangkan, kasih ada daerah kosong yang lain gitu loh, yang jauh lebih ringan persoalan. Jadi nggak perlulah memaksa-maksakan gitu loh. Kita harus mengedepankan penghargaan kepada harga diri manusia. Itu yang saya lihat yang tidak ditempuh. Dan kalau boleh itulah yang harus dianukan oleh pemerintah. Pak Mahfud kan orang yang konon berempati, ya dia harus tahu ini gitu. Jangan ngomong aja gitu. Oke, baik. Bang Siswanto, ini artinya Abang juga salah satu pihak yang berkeinginan memang proyek ini tidak dijalankan di Rempang begitu, yang sudah sejak lama ditinggali oleh warga, kemudian dipindahkan ke tempat lain seperti itu. Iya. Ya, betul. Itu ya, kalau memang mau mencari pulau kita ambil contoh di Kabupaten Natuna ya. Natuna itu kan sekian ratus sampai ribuan mil lah dari Batam, dari Rempang Galang. Itu banyak pulau kosong, ada 2000-an pulau. Kenapa nggak kasih yang itu aja gitu? Kenapa harus memaksakan diri di tempat yang sudah ada orang, yang sudah beranak pinak, yang sudah terbangun hubungan emosi antara masyarakat dengan lingkungannya? Kenapa harus dipaksakan di situ? Di Natuna sana, di Anambas sana, ribuan pulau masih banyak yang kosong. Kasih itu gitu. Jadi lebih enak gitu. Lebih enak, kemudian tidak merugikan pihak manapun begitu ya, Iya, ya. Lalu juga bisa tetap mensejahterakan rakyatnya dan tidak menggusur dan juga mengusir begitu dari hak-hak yang memang sebelumnya memang sudah didapatkan oleh rakyat. Bang, kalau kita berbicara soal pelanggaran HAM, tadi kita sempat membahas ada gas air mata ketika bentrok, kemudian ini relokasi yang diberikan deadline, banyak warga yang tidak setuju namun diminta untuk menyetujui ini dengan tadi iming-iming uang, rumah, ganti untung dan sebagainya. Kalau menurut Abang sebagai aktivis yang concern di kemaritiman, siapa sih Bang yang paling bersalah dalam insiden ini? Ya, kalau menurut saya ya, yang bersalah itu adalah pemerintah provinsinya, kemudian turun ke pemerintah kota Batam. Orang-orang ini kan sebetulnya tahu kehidupan masyarakat di bawahnya, gitu. Ya namanya juga
gubernur ya, dia kan berinteraksi dengan penduduk provinsi, wali kota dengan penduduk kota madianya gitu loh. Mereka yang tahu gitu loh. Jangan justru mereka yang menjadi tukang kompor gitu loh, tukang kompor pemerintah pusat. Sekarang itu yang saya lihat terjadi gitu loh. Wali kota Batam mengeluarkan deadline harus sudah kosong itu. Apa-apaan ini gitu. Kan dia tahu kondisi masyarakat di sana. Orang dia tinggal di sana kok gitu. Dia tahu kok bagaimana dinamika masyarakat di sana. Loh kok sekarang dia keluarkan ultimatum begitu gitu. Jadi menurut saya ya itu seperti itu respon saya. Baik, Bang Siswanto, ini artinya ada yang terputus begitu Bang antara komunikasi pemerintah di provinsi sampai ke pusat. Sehingga tadi Abang sempat mengatakan pusat ini tidak tahu betul apa yang sebenarnya dirasakan oleh warga Rempang. Betul. Karena kan pemerintah pusat ribuan kilo dari Batam Rempang itu kan, Rempang Galang itu kan ribuan kilo gitu loh, tidak hidup di sana gitu. Yang hidup di sana itu ya bupati, wali kota, gubernur gitu. Mereka yang tahu gitu. Itu gubernur itu kan putra daerah gitu loh. Lahir besarnya kan di sana dia kan. Dia tahu masalah ini gitu loh. Udah sampai ke tulang sumsumnya tahunya gitu loh. Jadi kenapa dia seperti tidak mau tahu gitu loh. Jadi itu yang membuat saya agak sedikit emosi ya. Kecuali kalau orangnya orang Jakarta ya oke lah. Bisa kita pahami. Baik, terakhir dari saya, Bang Siswanto, ini kalau harapan besar dari Bang Siswanto yang juga mungkin bisa menjadi kesempatan baik juga untuk rakyat di Rempang ini agar tidak terelokasi dan sebagainya, atau mungkin kalaupun terpaksa harus terelokasi gitu, hal apa sih yang bisa jadi jalan tengah antara insiden ini? Nah, yang pertama karena kita selalu dibilang negara hukum, ya kita coba upaya hukum. Bentuk tim independen gitu. Kalau langkah ini juga tidak bisa dianggap tidak bisa menyelesaikan persoalan, ditempuh langkah PT UN, dibatalkan penetapan proyek strategis nasional itu gitu. Walaupun ini mungkin nanti hanya akan kalau misalnya itu dibatalkan oleh PT UN atau Mahkamah Agung, apapun lembaga peradilannya, ya tetap akan bisa dibikin SK atau Kepres yang baru. Tetapi yang jelas upaya hukum ini harus dimanfaatkan menurut saya, sehingga adalah kita bisa mengulur waktu gitu, bisa mengulur waktu setahun, 2 tahun, karena masih berkasus diselesaikan di pengadilan kan, tentu nggak bisa dieksekusi proyek-proyek kan. Nah ini yang kita sebut dengan strategi membeli waktu. Dibeli saja waktunya sampai terulur, syukur-syukur pemerintah berubah pemikirannya. Akhirnya sudah kita cari tempat yang lain saja. Bisa mengulur-ulur waktu. Mungkin tidak sih Bang, kalau kita melihat tanah Rempang begitu ya, untuk kemudian berdampingan, ya warga masih tetap ada di situ, mungkin hanya bergeser sedikit, lalu proyek ini juga masih bisa dijalankan di tempat yang sama. Ini berkemungkinan atau sangat tidak mungkin? Bisa saja, asal jangan asal gini ya, jangan dianggap masyarakat di sana itu pelengkap. Nanti jadi satpam lah, jadi pembantu lah, itu kan menurut saya agak menghina mereka gitu. Jangan duduk berdampingan, oke ya nanti jadi tukang parkir gitu-gitu loh. Jadi itu kan ya bisa berdampingan, ya bisa gitu, tapi apakah memanusiakan manusia? Menurut saya nggak begitu gitu. Ya, baik. Nanti kan, ini kan udah kita jadiin tukang parkir gitu. Bukan saya tidak menghargai profesi tukang parkir ya.
tetapi duit triliunan apa nggak bisa dapat pekerjaan yang lain gitu loh. Hmm. Apa nggak jadi dirutnya aja sekalian gitu loh. Nah, atau menjadi manajer gitu loh. Janganlah jadi tukang parkir, jadi pembantu gitu. Itu bagi saya ya, menghina. Hmm. Oke, baik. Bang Siswanto, terima kasih banyak atas waktunya. Ini aktivis kemaritiman sekaligus pendiri dan direktur The National Maritime Institute atau Namarin Tribunars. Sekali Iya. lagi semoga tadi yang kita bicarakan juga bisa menjadi pembuka juga ya beberapa upaya yang mungkin bisa dilakukan pemerintah tidak dengan cara-cara yang sudah terjadi kemarin, namun bisa memperbaiki banyak hal yang juga bisa menguntungkan untuk warga yang ada di sana sendiri. Bang Siswanto, sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Iya. Tribuners, demikian program Tribun News on Focus hari ini. Nantikan program Tribun News on Focus selanjutnya. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kalau mau diruntut-runtut itu bisa ke tahun 70-an ketika pertama sekali berdiri Otorita Batam gitu. Otorita Batam itu kan berdiri di zaman Pak Soeharto, presiden kita gitu. Inilah satu lagi pendekatan pemerintah ya. Dikasih uang semuanya beres gitu. Ya kan? Bukan tidak menghargai uang. Ingat orang-orang ini tinggal beranak pinak di situ puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Ini nggak bisa tercerabut dengan uang 200-500 juta, nggak bisa. Paling masyarakat ini dilibatkan sebagai apa? Paling pakai baut-bautnya kan. Manajemennya tetap dari luar kok. Halo Tribuners, ada Nila Irda hari ini kembali menjumpai Anda dalam program Tribun News on Focus. Hari ini kita akan membahas soal insiden yang baru saja terjadi di wilayah Rempang, Batam. Kemudian apa yang sebenarnya terjadi, ini saya sudah tersambung bersama dengan seorang aktivis, Bang Siswanto Rusdi. Beliau juga sekaligus pendiri dan direktur dari The National Maritime Institute atau Namarin. Kita sapa terlebih dahulu Tribuners. Bang Siswanto, apa kabar Abang? Halo? Ya. Kabar baik. Oh ya. Baik, Bang Siswanto, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya pada hari ini. Kita hari ini membahas soal kisruh yang memang sekarang lagi viral juga di media sosial. Bang Siswanto ini, Abang sebagai aktivis soal kemaritiman begitu ya. Kalau Abang melihat kisruh di Rempang, bahkan sampai ada bentrok yang terjadi sampai 2 kali, ini bagaimana Bang? Jadi begini ya, saya ini juga orang Kepri, orang Kepulauan Riau. Jadi secara emosional saya memiliki keterkaitan dengan Kepri, dalam hal ini Rempang, Galang. Nah, jadi pertama saya bersedih prihatin melihat perlakuan aparat keamanan terhadap pendemo. Walaupun mungkin para pendemo itu disebut-sebut bukan pihak penunggang gitu, tapi bagaimanapun mereka juga warga yang tinggal selama ini di Rempang. Jadi saya pertama itu prihatin sekali, bersedih melihat perlakuan aparat yang begitu brutal. Ini kan ada kemudian penembakan Demikian. gas air mata begitu ya, Bang Siswanto. Kemudian ada warga juga yang kemudian ditangkap. Ini kan kasus yang kalau dari pemerintah ini mengatakan bahwa relokasi di Rempang ini sendiri itu sudah sedianya memang sudah sejak lama, disampaikan oleh Menko Polhukam ini sejak 2004 begitu. Kalau dari Bang Siswanto sendiri yang juga aktif begitu di bidang kemaritiman, apakah memang sedianya problem yang terjadi belakangan di bentrokan ini adalah buntut panjang dari awal mulanya di 2004 ini Bang, atau sebenarnya apa yang terjadi begitu?
Jadi sebetulnya begini ya, kalau mau diruntut-runtut itu bisa ke tahun 70-an, ketika pertama sekali berdiri Otorita Batam gitu. Otorita Batam itu kan berdiri di zaman Pak Soeharto, presiden kita gitu. Nah, Batam itu waktu itu pulau yang sudah ada penghuninya gitu. Statusnya bagian dari provinsi Riau waktu itu. Tetapi ketika dikeluarkan keputusan tentang pendirian Otorita Batam, akhirnya status-status tanah di Batam itu berubah gitu loh. Yang semula ada di tangan rakyat berubah dialihkan ke tangan Otorita Batam atau BP Batam gitu loh. Jadi sebetulnya kalau mau dirunut Pak Mahfud harus tahu juga ini lebih jauh dari 2024. Nah, saya mau bilang di kasus Batam saja pengalihan dari warga, hak warga, kalau itu hak tinggal itu di tahun 70-an sudah terjadi perubahan gitu loh. Dan sampai hari ini kan juga masih menyisakan di Batam itu persoalan soal dengan warga setempat yang sudah menghuni Batam dari sejak lama. Jadi bukan hanya ini kok gitu loh. Jadi sangat disayangkan pernyataan-pernyataan yang bilang, oh ini kan dari 2004, kenapa nggak mundur sekalian aja ke tahun 70-an gitu. Oke, sebenarnya memang sudah lama begitu ya Bang Siswanto, karena bahkan ini sudah jadi tanah adat leluhur, kemudian sudah banyak turun-temurun juga yang tinggal di wilayah Rempang ini. Nah, yang juga kemudian menjadi problematik Bang Siswanto, ini kan dikatakan bahwa ada warga di sana atau warga asli penduduk Rempang yang memang sudah punya sertifikat begitu kan, tapi kemudian sertifikat ini dianulir dan dinyatakan bahwa ini tanah bukan hak milik dari penduduk asli yang tinggal di sana begitu. Abang bagaimana melihatnya? Nah, itulah yang saya maksud, pendekatan ini sudah lama diapakan oleh pemerintah ya. Dulu di zaman rezim lama ya kan, bahwa pemerintah begitu ada maunya dia langsung bisa menggunakan kekuasaannya untuk mencabut hak-hak kepemilikan yang ada di masyarakat atas tanah gitu. Jadi ini sebetulnya pendekatan pendekatan kekuasaan oleh negara gitu. Apa susahnya sih di atas tanah itu kan pasti ada hak sebelumnya kan, pasti ada penghuninya kan, nggak mungkin sepenuhnya kosong wilayah itu. Gitu. Kenapa tidak dibicarakan gitu loh? Kenapa harus memakai kekuasaan? Kalau berunding lama, ya itulah namanya berunding gitu. Kita kan berunding toh dengan bangsa sendiri, dengan anak bangsa sendiri gitu. Kita kan nggak bisa mutlak-mutlakan gitu. Itu yang menurut saya pemerintah itu juga selain arogan, dia tidak memiliki kesabaran dalam menghadapi masyarakat. Arogan dan kemudian tidak memiliki kesabaran untuk menghadapi masyarakat begitu ya, sampai kemudian berujung bentrokan ya Bang Siswanto yang terjadi. Sampai terakhir ada penangkapan, kemudian ada aparat juga yang terluka akibat insiden tersebut. Di beberapa pemberitaan, Bang Siswanto ini mengatakan bahwa ini memang harus diusut tuntas, kemudian harus ada tim independen begitu yang dibentuk. Ini apa kemudian yang ingin sebenarnya diusut begitu ya Bang dengan pembentukan tim ini? Jadi begini, ini kan informasinya terutama dari pemerintah ya, narasinya itu kan warga tidak memiliki hak kan begitu. Nah, tetapi kan warga bilang, wah kami udah di sini puluhan tahun, bahkan ratusan tahun gitu loh. Nah, inilah yang tim ini perlu dibentuk untuk mengurut atau menelusuri riwayat tanah, riwayat kawasan gitu. Ya, seperti yang saya bilang tadi di muka, itu pastilah yang namanya tanah ya, dia itu sudah ditempati oleh
orang jauh sebelum pemerintahan ini ada gitu loh. Nah inilah yang harus dikejar oleh tim independen gitu, sehingga jelas gitu loh, mana yang tanah masyarakat, mana yang tanah bukan milik masyarakat, sehingga bisa diambil oleh negara gitu atau dikuasai oleh negara. Nah milik masyarakat ini itu mencakup juga tanah-tanah tanah-tanah adat, tanah-tanah ulayat, maupun tanah-tanah hak milik gitu loh. Jadi kita mau mengklarifikasi ini, menjelaskan ini, sehingga tidak ada lagi klaim itu nggak ada sertifikat. Kalau tanah adat kan kan ya, hukum adat kan hukum yang tidak tertulis gitu loh. Jadi gimana kita mau minta mau minta surat-surat gitu loh. Orang hukumnya saja tidak tertulis, tetapi hukum adat diakui di dalam sistem hukum kita, kan begitu. Oke, ingin agar ada tim independen yang dibentuk agar bisa mengusut semua hal yang ada di balik Rempang ini. Kemudian artinya tim yang dibentuk ini juga bukan orang-orang yang biasa saja begitu kan Bang? Harus ada orang yang memang berkompeten di bidangnya. Siapa kalau menurut Bang Siswanto yang paling bisa untuk mengusut? Pertama saya menyebut ini mungkin bisa disebut standar lah. Pertama, para akademisi di universitas. Nah, di Kepri itu ada universitas negeri, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Ini orang atau ini lembaga harus dilibatkan, karena mereka inilah mercusuarnya Kepulauan Riau. Mereka lah yang memberi terang kepada Kepulauan Riau dari sisi pemikiran, dari sisi kebijaksanaan atau kepakaran. Ini pertama mereka. Siapapun nanti itu yang ditunjuk mereka, kita meminta dari lembaga pendidikan. Kemudian dari orang-orang tua yang tahu riwayat tanah di Tanjung Pinang, di Batam, di Kepulauan Riau lah ya, masih sehat beberapa orang yang tahu sejarah perjalanan sejarah perjalanan Rempang, Galang, bahkan Batam sekalian, itu masih ada orang-orang tua gitu. Nah, kepada mereka diberikan kesempatan untuk menjadi anggota ini. Nah, orang-orang tua ini kan dia tidak mesti tidak mesti birokrat atau mantan birokrat gitu loh. Jadi sedapat mungkin kita tidak melibatkan pemerintah, karena pemerintah bagian dari persoalan ini. Itu dia yang ingin kita tekankan dengan tim pencari fakta independen ini. Sedapat mungkin pemerintah jangan terlibat, entah itu Pemda, terus pemerintah Kota Batam, polisi atau militer, sedapat mungkin tidak dilibatkan supaya dia independen, betul-betul independen. Agar benar-benar independen, benar-benar murni ini melakukan pengusutan dari rakyat begitu ya, dan juga nanti kemudian rakyat juga. Bang Siswanto, kalau kita membahas soal Rempang begitu, yang nantinya ini kan disampaikan akan hadir atau akan dibangun Rempang Eco City begitu. Kalau dari pemerintah mengatakan, loh kita ini membangun untuk kesejahteraan rakyat, untuk nanti di masa menahun begitu kan ke depan ini akan sejahterakan rakyat di sekitarnya. Itulah yang kemudian menjadi alasan pemerintah untuk merelokasi mereka meskipun sudah lama tinggal di sana begitu. Kalau dari Bang Siswanto sendiri, apakah melihat Rempang Eco City ini benar-benar bisa untuk mensejahterakan rakyat di tengah kondisi yang sekarang relokasi saja sudah membuat perkara begitu kan, dengan kemudian menyengsarakan rakyat. Nah ini ya, saya perlu ingatkan kita semua. Di Pulau Bintan, di Tanjung Pinang, itu ada nama kawasan Lagoy. Lagoy ini satu kawasan wisata maritim, wisata bahari. Ini wisata Lagoy ini miliknya pemodal Singapura gitu. Jadi sebelum Rempang dikembangkan, di Bintan, di Pulau Bintan sudah ada yang namanya Lagoy. Saya mau bilang, Lagoy itu juga nggak banyak manfaatnya kok bagi masyarakat setempat. Masyarakat setempat jadi apa? Jadi satpam. Kemudian menjadi pegawai. Bukan saya mau bukan saya mau menganggap tidak penting dilibatkan sebagai satpam, tetapi
Ya kayak begitulah nanti gitu loh. Paling masyarakat ini dilibatkan sebagai apa? Paling pakai baut-bautnya kan. Manajemennya tetap dari luar kok kan begitu. Apanya? Karena kan masyarakat masyarakat Lagoy itu kan masyarakat yang dari sisi pendidikan relatif terbatas, ya kan. Kemudian dari sisi apa juga ya semua serba terbatas gitu loh. Nah sekarang dibikin lagi yang Rempang gitu. Berkaca dari itu, ini akan terulang gitu loh. Jadi juga jangan dianggap bahwa investor masuk itu pasti masyarakatnya sejahtera. Itu anggapan yang menurut saya harus kita perdebatkan gitu loh. Ya investor masuk nanti masyarakat akan sejahtera. Tidak semudah itu. Ada banyak kasus dan di Tanjung Pinang sendiri, yaitu Lagoy tadi ya, itu kasusnya ya seperti itu gitu. Bintar kan masih dari sisi ekonomi kan masih dinilai cukup terbelakang ya. Padahal itu bersinar, benderang itu kawasan Lagoy itu tuh ya namanya kawasan wisata untuk orang Singapura ya. Wah, mewah gitu. Tapi di sekelilingnya sangat jomplang. Oke, itulah yang juga jadi sama-sama berkaca begitu ya, Bang Siswanto ya, dari apa yang terjadi di Bintan gitu, kemudian yang juga nantinya akan dilakukan di Rembang Eco City. Bang, kalau saya mencermati apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah, kemudian Kepala BP Batam, begitu ya Bang, bisa saya katakan sudah mengatakan, loh ini pemerintah warga diuntungkan, sudah ada ganti untung, kemudian diberikan rumah, diberikan nominal sekian. Apakah kemudian cara-cara penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah menurut Abang ini sesuai jika dibandingkan dengan kesengsaraan yang kemudian dialami oleh warga? Oh, inilah satu lagi pendekatan pemerintah ya. Dikasih uang semuanya beres gitu. Ya kan? Bukan tidak menghargai uang. Ingat orang-orang ini tinggal beranak pinak di situ puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Ini nggak bisa tercerabut dengan uang 200-500 juta, nggak bisa. Ada ikatan emosional dengan tanah itu, gitu. Dan ini nggak ada harganya, tak ternilai gitu loh. Jadi jangan kalau saya tersinggung dengan pernyataan wali kota itu gitu loh. Berapa banyak duit kau memangnya gitu loh, ya kan? Sampai bisa mengeluarkan statement, oh ini nanti dapat ini, itu tidak cukup sama sekali. Jadi jangan dianggap remeh kedekatan warga, penduduk dengan tanahnya itu tuh mungkin sakral gitu loh. Dan saya meyakini kesakralan hubungan itu. Yang ini jangan dirusak dengan duit gitu loh. Karena itu duduk bicara. Jangan nanti ini kita ganti gitu. Ini kan pendekatan yang sangat kasar menurut saya untuk harga diri manusia. Oke, tidak hanya bersoal tanahnya saja ya, berarti ya Bang ya, tapi bersoal-soal bagaimana sudah sejak lama di situ, emosional hubungan sosial warga dengan tanahnya itu hubungan rumit lah gitu loh, rumit gitu. Dalam setiap penggusuran itu kan sebetulnya yang tercabut kan bukan hanya hubungan dengan rumah, tetapi dengan budaya. Betul. Nah ini sih kemana mau diadukan gitu loh. Duit berapapun nggak akan bisa menggantinya gitu. Oke, Bang Siswanto, ini kalau kita membahas soal warga begitu kan, masih banyak orang yang kemudian beranggapan ini pemerintah mengambil sikap sepihak dengan memberikan uang, ganti rugi dan sebagainya, meskipun dari pemerintah mengatakan sudah ada hitung-hitungan begitu. Nah, kalau menurut Abang sendiri, proyek ini, Rempang Eco City ini apabila memang tetap harus berjalan, tidak bisa dihentikan, dan warga juga mau tidak mau harus pindah dari sana begitu. Langkah yang paling tepat atau duduk bersama dengan kesepakatan apa sih Bang yang paling memungkinkan? Nah, pertama itu begini, jangan ada target apa-apalah gitu. Pemerintah bilang ini harus kosong 2023 ini, tolong jangan dinarasikan begitu gitu. Ini
yang tadi saya bilang ya, ini hubungan manusia dengan tanah, hubungan manusia dengan lingkungan. Kalau butuh waktu, kasih waktu gitu. Jangan ada deadline gitu. Supaya persoalannya ini bisa betul-betul selesai gitu. Apa susahnya sih menunda gitu? Iya kan, banyak kasus kok, banyak kejadian juga kok. Demi menghargai masyarakat, akhirnya proyeknya dibatalkan atau dicari tempat yang lain yang lebih lebih kondusif, lebih ringan kasus gitu loh, kasus tanahnya gitu bisa. Jadi kalau memang mau, carikan tempat lain yang betul-betul kosong gitu loh ya. Ya jangan yang sudah ini pasti ribut aja gitu loh. Dan ini yang menjadi pemerintah itu kan begini, sudah tahu masyarakat di situ ya kan. Jadi ya kenapa harus memaksakan di situ juga? Itu investor kan juga namanya daerah kosong yang dikembangkan, kasih ada daerah kosong yang lain gitu, yang jauh lebih ringan persoalan. Jadi nggak perlulah memaksa-maksakan gitu loh. Kita harus mengedepankan penghargaan kepada harga diri manusia. Itu yang saya lihat yang tidak ditempuh. Dan kalau boleh itulah yang harus dianukan oleh pemerintah. Pak Mahfud kan orang yang konon berempati, ya dia harus tahu ini gitu. Jangan ngomong aja gitu. Oke, baik. Bang Siswanto, ini artinya Abang juga salah satu pihak yang berkeinginan memang proyek ini tidak dijalankan di Rempang begitu, yang sudah sejak lama ditinggali oleh warga, kemudian dipindahkan ke tempat lain, seperti itu? Iya, ya betul. Itu ya, kalau memang mau mencari pulau, kita ambil contoh di Kabupaten Natuna ya. Natuna itu kan sekian ratus sampai ribuan mil lah dari Batam, dari Rempang Galang. Itu banyak pulau kosong, ada 2.000-an pulau. Kenapa nggak kasih yang itu aja gitu? Kenapa harus memaksakan diri di tempat yang sudah ada orang, yang sudah beranak pinak, yang sudah terbangun hubungan emosi antara masyarakat dengan lingkungannya? Kenapa harus dipaksakan di situ? Di Natuna sana, di Anambas sana, ribuan pulau masih banyak yang kosong. Kasih itu. Jadi lebih enak gitu. Lebih enak, kemudian tidak merugikan pihak manapun begitu ya, Pak ya. Lalu juga bisa tetap mensejahterakan rakyatnya dan tidak menggusur dan juga mengusir begitu dari hak-hak yang memang sebelumnya memang sudah didapatkan oleh rakyat. Bang, kalau kita berbicara soal pelanggaran HAM, tadi kita sempat membahas ada gas air mata ketika bentrok, kemudian ini relokasi yang diberikan deadline, banyak warga yang tidak setuju namun diminta untuk menyetujui ini dengan tadi iming-iming uang, rumah, ganti untung dan sebagainya. Kalau menurut Abang sebagai aktivis yang concern di kemaritiman, siapa sih Bang yang paling bersalah dalam insiden ini? Ya, kalau menurut saya ya, yang bersalah itu adalah pemerintah provinsinya, kemudian turun ke pemerintah kota Batam. Orang-orang ini kan sebetulnya tahu kehidupan masyarakat di bawahnya, gitu. Ya namanya juga gubernur ya, dia kan berinteraksi dengan penduduk provinsi, wali kota dengan penduduk kota madianya gitu loh. Mereka yang tahu gitu loh. Jangan justru mereka yang menjadi tukang kompor gitu loh, tukang kompor pemerintah pusat. Sekarang itu yang saya lihat terjadi gitu loh. Wali Kota Batam mengeluarkan deadline harus sudah kosong itu. Apaan ini gitu. Kan dia tahu kondisi masyarakat di sana. Orang dia tinggal di sana kok gitu. Dia tahu kok bagaimana dinamika masyarakat di sana. Loh kok sekarang dia keluarkan ultimatum begitu gitu. Jadi menurut saya ya itu seperti itu respon saya.
Baik, Bang Siswanto, ini artinya ada yang terputus begitu Bang antara komunikasi pemerintah di provinsi sampai ke pusat. Sehingga tadi Abang sempat mengatakan pusat ini tidak tahu betul apa yang sebenarnya dirasakan oleh warga Rempang. Betul, betul, betul. Karena kan pemerintah pusat ribuan kilo dari Batam Rempang itu kan, Rempang Galang itu kan ribuan kilo gitu loh. Tidak hidup di sana gitu. Yang hidup di sana itu ya bupati, wali kota, gubernur gitu. Mereka yang tahu gitu. Itu gubernur itu kan putra daerah gitu loh. Lahir besarnya kan di sana dia kan. Dia tahu masalah ini gitu loh. Udah sampai ke sulang sumsumnya tahunya gitu loh. Jadi kenapa dia seperti tidak tahu tidak mau tahu gitu loh. Jadi itu yang membuat saya agak sedikit emosi ya. Kecuali kalau orangnya orang Jakarta ya oke lah, bisa kita pahami. Baik, terakhir dari saya, Bang Siswanto, ini kalau harapan besar dari Bang Siswanto yang juga mungkin bisa menjadi kesempatan baik juga untuk rakyat di Rempang ini agar tidak terelokasi dan sebagainya, atau mungkin kalaupun terpaksa harus terelokasi gitu, hal apa sih yang bisa jadi jalan tengah antara insiden ini? Nah, yang pertama karena kita selalu dibilang negara hukum, ya kita coba upaya hukum, gitu. Bentuk tim independen, gitu. Kalau langkah ini juga tidak bisa dianggap tidak bisa menyelesaikan persoalan, ditempuh langkah PT UN, dibatalkan penetapan proyek strategis nasional itu gitu. Walaupun ini mungkin nanti hanya akan kalau misalnya itu dibatalkan oleh PT UN atau Mahkamah Agung, apapun lembaga peradilannya, ya tetap akan bisa dibikin SK atau Kepres yang baru. Tetapi yang jelas upaya hukum ini harus dimanfaatkan menurut saya, sehingga adalah kita bisa mengulur waktu gitu, bisa mengulur waktu setahun 2 tahun, karena masih berkasus diselesaikan di pengadilan kan, tentu nggak bisa dieksekusi proyek-proyek kan. Nah ini yang kita sebut dengan strategi membeli waktu. Dibeli saja waktunya sampai terulur, syukur-syukur pemerintah berubah pemikirannya. Akhirnya sudah kita cari tempat yang lain saja. Bisa mengulur-ulur waktu. Mungkin tidak sih Bang, kalau kita melihat tanah Rempang begitu ya, untuk kemudian berdampingan, ya warga masih tetap ada di situ, mungkin hanya bergeser sedikit, lalu proyek ini juga masih bisa dijalankan di tempat yang sama. Ini berkemungkinan atau sangat tidak mungkin? Bisa saja, asal jangan asal gini ya, jangan dianggap masyarakat di sana itu pelengkap. Nanti jadi satpam lah, jadi pembantu lah, itu kan menurut saya agak menghina mereka. Gitu. Jangan duduk berdampingan, oke ya nanti jadi tukang parkir, gitu-gitu loh. Jadi itu kan ya bisa berdampingan, ya bisa gitu. Tapi apakah memanusiakan manusia? Menurut saya nggak begitu. Gitu. Ya, baik. Nanti kan, ini kan udah kita jadiin tukang parkir gitu. Bukan saya tidak menghargai profesi tukang parkir, ya. Tetapi duit triliunan apa nggak bisa dapat pekerjaan yang lain gitu loh. Apa nggak jadi dirutnya aja sekalian gitu loh. Nah, atau menjadi manajer gitu loh. Janganlah jadi tukang parkir, jadi pembantu gitu. Itu bagi saya ya, menghina. Kerahkan pasukan ke Rempang, Panglima TNI sebut dipiting aja satu-satu PBNU marah besar. Sikap aparat dan pemerintah yang akan menggusur paksa masyarakat adat Rempang dari tanah adat, mereka menuai protes keras baik dari lembaga adat Melayu, pengamat hingga PBNU. Sikap ini diambil setelah pernyataan Panglima Laksamana TNI Yudo Margono akan mengerahkan pasukan jika warga Rempang masih melakukan perlawanan.
Laksamana Yudo Margono pun meminta anggotanya untuk mengatasi kerusuhan di sana dengan cara memiting rakyat Rempang yang mencoba melawan. Lebih dari masyarakatnya itu, 1 orang meeting 1, ya kan TNI-nya umpannya. Masyarakatnya 1000, ya kita keluarkan 1000, 1 meeting 1 itu kan selesai. Gak usah pakai alat, dipiting aja satu-satu, ungkap Laksamana Yudo Margono. Tahu itu dipiting, ya itu dipiting aja satu-satu, tegasnya. Hal ini menuai reaksi keras dari pakar ekonomi sekaligus tokoh perubahan Indonesia, Dr. Rizal Ramli menilai sikap represif yang dilakukan aparat sangat tidak tepat. Lewat status Twitternya, Ramli Rizal pada Jumat 15 September, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia itu menyesalkan pernyataan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Hal senada disampaikan akun Yaniar Sim, dirinya menilai cara-cara kekerasan dalam mengatasi konflik Pulau Rempang tidak perlu dilakukan. Ia sedih mendengar jika rakyat turun 1000, maka TNI akan turun 1000, selesai. Dulu rakyat mengusir kompeni, kini diusir TNI, apa bedanya kalau gitu? Tulis akun Yaniar Sim. Sementara itu, pengurus besar Nahdlatul Ulama mengeluarkan sikap mengenai permasalahan yang terjadi di Rempang, Batam, Kepulauan Riau. PBNU marah dan menilai pengambil alihan tanah yang dilakukan pemerintah hukumnya haram jika dilakukan dengan cara yang tidak baik. Sebab tanah yang sudah dikelola oleh rakyat selama bertahun-tahun baik melalui proses ITKO, redistribusi lahan oleh pemerintah atau ihya pengelolaan lahan tidak dapat diambil alih begitu saja. Bisa mencederai hati rakyat dan berpotensi merusak lingkungan hidup beserta sumber daya alam. Maka hukum pengambil alihan tanah tersebut oleh pemerintah adalah haram, kata Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya dalam keterangannya. Ia menghimbau agar pemerintah melakukan komunikasi tidak sewenang-wenang jika itu dilakukan seperti kejadian beberapa hari lalu, maka haram hukumnya. Maka itu PBNU akan selalu membersamai dan terus mengawal perjuangan rakyat untuk mendapatkan keadilan melalui cara-cara yang sesuai kaidah hukum. Sikap Polri di Pulau Rempang disorot media asing termasuk Malaysia. Situasi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau memanas usai bentrok antara masyarakat dengan aparat terjadi pada Kamis 7 September. Peristiwa tersebut ternyata menarik perhatian sejumlah media asing untuk ikut memberitakannya. Sikap polisi untuk mengatasi bentrok di kawasan tersebut jadi konsumsi utama media asing. Al Jazeera misalnya yang mengangkat judul Protes in Indonesia as a Thousand Face Eviction for Rempang Eco City. Media asal Qatar tersebut menuliskan perselisihan antara masyarakat Rempang dan aparat telah memanas selama berbulan-bulan. Ada juga channel News Asia Channel News Asia yang menulis masyarakat yang menolak relokasi melempari polisi dengan batu dan botol. Polisi kemudian merespons tindakan pengunjuk rasa dengan menembakkan gas air mata dan water cannon. CNA juga menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan bahwa pemerintah berencana menyediakan tanah dan rumah bagi masyarakat Rempang sebagai kompensasi agar mereka mau pindah. The Star Media asal Malaysia, The Star menyoroti ucapan Jokowi yang mengatakan bahwa bentrok di Rempang hanyalah masalah komunikasi. Media tersebut juga mencuplik sikap Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang mengutuk penangkapan puluhan warga di Rempang dan kekerasan yang dilakukan aparat ketika demonstrasi. Taipei Times menuliskan sebanyak 200 personil dari polisi anti huru-hara dan Brimob diterjunkan ke Rempang untuk penanganan situasi. Di sisi lain, Taipei Times juga menggarisbawahi pernyataan pemerintah Indonesia yang mengklaim pengembangan Rempang Eco City dapat menciptakan puluhan ribu lapangan pekerjaan bagi masyarakat. 3 bulan kampung tua akan kita sertifikatkan, akan kita selesaikan. Janji Jokowi 2019 bersertifikat kampung tua di Rempang kini malah digusur. Video janji kampanye Presiden Jokowi di tahun 2019 yang akan memberikan sertifikat kepada kampung tua di Batam termasuk Rempang kembali viral. Jokowi saat itu menjanjikan sertifikat akan selesai dalam waktu 3 bulan. Namun janji itu tinggal janji sebab konflik agraria di Pulau Rempang, Batam justru membuat warga adat Rempang bakal tergusur. Konflik ini menjadi sorotan lantaran memicu bentrokan antara warga dan aparat keamanan. Ribuan warga yang mayoritas tinggal di kampung tua tak ingin dipindahkan ke Pulau Galang, Batam buntut proyek Rempang Eco City. Adapun video janji kampanye Jokowi yang saat itu seperti dikutip Sriwijaya Post, Sabtu 16 September bahwa saat berstatus calon presiden nomor urut 1, ia sampaikan 2 janjinya kepada warga Kepulauan Riau. Hal itu disampaikan Jokowi saat kampanye terbuka di Temenggung, Abdul Jamal, Muka Kuning, Batam, Kepulauan Riau, Sabtu 6 April 2019 silam.
Jokowi berjanji akan menyelesaikan sertifikat kampung tua yang status tanahnya masih tumpang tindih. Bahkan Jokowi mengklaim saat itu akan menyelesaikan masalah itu secara cepat dengan hitungan bulan. 3 bulan kampung tua akan kita sertifikatkan, akan kita selesaikan. Jokowi saat itu mengatakan proses sertifikasi dilakukan paling lama 3 bulan agar status kepemilikan tanah semakin jelas dan legal bagi masyarakat. Saat itu tercatat ada sekitar 37 titik kampung tua di Batam di mana status tanah di dalamnya masih banyak yang tumpang tindih bahkan sengketa. Selain janji akan mempercepat sertifikat kampung tua, Jokowi juga akan berupaya mewujudkan pembangunan jembatan Batam ke Bintan yang sangat diinginkan masyarakat Kepulauan Riau. Sementara perwakilan YLBHI Zainal pada 7 September lalu juga sudah mengingatkan Presiden Jokowi akan janji yang telah dilontarkan sebelum dirinya terpilih menjadi Presiden Indonesia. Namun Jokowi dalam pernyataan Rabu 13 September kemarin mengatakan bentrokan antara warga dan aparat terjadi akibat komunikasi yang kurang baik. Ia mengatakan warga yang terdampak telah diberikan ganti rugi berupa lahan dan rumah, namun terkait lokasi masih kurang dikomunikasikan dengan baik. Sebab terkait status tanah itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto menegaskan bahwa status lahan sebagai pemicu kericuhan di Pulau Rempang, warga diklaim tidak memiliki sertifikat kepemilikan. Lahan yang jadi pemicu kerusuhan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau disebut tidak memiliki hak guna usaha atau HGU. Informasi tersebut diungkapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto. Hal itu disampaikan Hadi dalam rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI di Jakarta pada Selasa malam 12 September 2023. Lahan yang akan dijadikan lokasi Rempang Eco City seluas 17.000 hektar adalah hutan, dengan 600 hektarnya merupakan hak pengelolaan lahan atau HPL dari Badan Pengusahaan atau BP Batam. Adapun Hadi menyebutkan sebelum terjadi konflik, pemerintah telah melakukan pendekatan kepada masyarakat setempat. Ia menyebut hampir 50% dari warga menerima usulan yang telah disampaikan. Hadi mengatakan pemerintah juga telah mencarikan tempat tinggal baru atau relokasi untuk warga. Adapun pemerintah dikatakan telah menyiapkan hak guna bangunan atau HGB pada lahan seluas 500 hektar, yakni yang berlokasi dekat dengan laut, untuk memudahkan dalam mencari nafkah. Sebagai informasi, konflik ini bermula karena adanya proyek pembangunan pabrik kaca kerjasama pemerintah Indonesia dengan Cina. Namun warga setempat menolak relokasi hingga sempat terjadi kericuhan. Mau diruntut-runtut itu bisa ke tahun 70-an, ketika pertama sekali berdiri Otorita Batam. Gitu. Otorita Batam itu kan berdiri di zaman Pak Soeharto, presiden kita gitu. Inilah satu lagi pendekatan pemerintah ya. Dikasih uang semuanya beres gitu. Ya kan? Bukan tidak menghargai uang. Ingat orang-orang ini tinggal beranak pinak di situ puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Ini nggak bisa tercerabut dengan uang 200-500 juta, nggak bisa. Paling masyarakat ini dilibatkan sebagai apa? Paling pakai baut-bautnya kan. Manajemennya tetap dari luar kok. Halo Tribuners, ada Nila Irda hari ini kembali menjumpai Anda dalam program Tribun News on Focus. Hari ini kita akan membahas soal insiden yang baru saja terjadi di wilayah Rempang, Batam. Kemudian apa yang sebenarnya terjadi, ini saya sudah tersambung bersama dengan seorang aktivis, Bang Siswanto Rusdi. Beliau juga sekaligus pendiri dan direktur dari The National Maritime Institute atau NAMARIN. Kita sapa terlebih dahulu Tribuners. Bang Siswanto, apa kabar Abang? Halo? Ya. Kabar baik. Oh ya. Baik, Bang Siswanto, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya pada hari ini. Kita hari ini membahas soal kisruh yang memang sekarang lagi viral juga di media sosial. Bang Siswanto ini, Abang sebagai aktivis soal kemaritiman begitu ya. Kalau Abang melihat kisruh di Rempang, bahkan sampai ada bentrok yang terjadi sampai 2 kali, ini bagaimana Bang? Jadi begini ya, saya ini juga orang Kepri.
orang Kepulauan Riau. Jadi secara emosional saya memiliki keterkaitan dengan Kepri dalam hal ini Rempang, Galang. Nah, jadi pertama saya bersedih prihatin melihat perlakuan aparat keamanan terhadap pendemo. Walaupun mungkin para pendemo itu disebut-sebut bukan pihak penunggang gitu, tapi bagaimanapun mereka juga warga yang tinggal selama ini di Rempang. Jadi saya pertama itu prihatin sekali, bersedih melihat perlakuan aparat yang begitu brutal. Ini kan ada kemudian penembakan Demikian. gas air mata, begitu ya, Bang Siswanto. Kemudian ada Iya. warga juga yang kemudian ditangkap. Ini kan kasus yang kalau dari Iya. pemerintah ini mengatakan bahwa relokasi di Rempang ini sendiri itu sudah sedianya memang sudah sejak lama, disampaikan oleh Menko Polhukam ini sejak 2004 begitu. Kalau dari Bang Siswanto sendiri yang juga aktif begitu di bidang kemaritiman, apakah memang sedianya problems yang terjadi belakangan di bentrokan ini adalah buntut panjang dari awal mulanya di 2004 ini, Bang? Atau sebenarnya apa yang terjadi begitu? Jadi sebetulnya begini ya, kalau mau diruntut-runtut itu bisa ke tahun 70-an, ketika pertama sekali berdiri Otorita Batam gitu. Otorita Batam itu kan berdiri di zaman Pak Soeharto, presiden kita gitu. Nah, Batam itu waktu itu pulau yang sudah ada penghuninya gitu. Statusnya bagian dari provinsi Riau waktu itu. Tetapi ketika dikeluarkan keputusan tentang pendirian Otorita Batam, akhirnya status-status tanah di Batam itu berubah gitu loh. Yang semula ada di tangan rakyat berubah dialihkan ke tangan Otorita Batam atau BP Batam gitu. Jadi sebetulnya kalau mau dirunut Pak Mahfud harus tahu juga ini lebih jauh dari 2024. Nah, saya mau bilang di kasus Batam saja pengalihan dari warga, hak warga, kalau itu hak tinggal itu di tahun 70-an sudah terjadi perubahan gitu loh. Dan sampai hari ini kan juga masih menyisakan di Batam itu persoalan soal dengan warga setempat yang sudah menghuni Batam dari sejak lama. Jadi bukan hanya ini kok gitu loh. Jadi sangat disayangkan pernyataan-pernyataan yang bilang, oh ini kan dari 2004, kenapa nggak mundur sekalian aja ke tahun 70-an gitu. Oke, sebenarnya memang sudah lama begitu ya Bang Siswanto, karena bahkan ini sudah jadi tanah adat, leluhur, kemudian sudah banyak turun-temurun juga yang tinggal di wilayah Rempang ini. Nah, yang juga kemudian menjadi problematik Bang Siswanto, ini kan dikatakan bahwa ada warga di sana atau warga asli penduduk Rempang yang memang sudah punya sertifikat, begitu kan. Tapi kemudian sertifikat ini dianulir dan dinyatakan bahwa ini tanah bukan hak milik dari penduduk asli yang tinggal di sana begitu. Abang bagaimana melihatnya? Nah, itulah yang saya maksud. Pendekatan ini sudah lama diapakan oleh pemerintah ya. Dulu di zaman rezim lama ya kan, bahwa pemerintah begitu ada maunya dia langsung bisa menggunakan kekuasaannya untuk mencabut hak-hak kepemilikan yang ada di masyarakat atas tanah gitu. Jadi ini sebetulnya pendekatan pendekatan kekuasaan oleh negara gitu. Apa susahnya sih di atas tanah itu kan pasti ada hak sebelumnya kan, pasti ada penghuninya kan, nggak mungkin sepenuhnya kosong wilayah itu. Gitu. Kenapa tidak dibicarakan gitu loh? Kenapa harus memakai kekuasaan?
Kalau berunding lama, ya itulah namanya berunding gitu. Kita kan berunding toh dengan bangsa sendiri, dengan anak bangsa sendiri gitu. Kita kan nggak bisa mutlak-mutlakan gitu. Itu yang menurut saya pemerintah itu juga selain arogan, dia tidak memiliki kesabaran dalam menghadapi masyarakat. Arogan dan kemudian tidak memiliki kesabaran untuk menghadapi masyarakat begitu ya. Sampai kemudian Iya, berujung bentrokan ya Bang Siswanto yang terjadi. iya, Sampai terakhir ada penangkapan, kemudian ada aparat juga betul, yang terluka akibat insiden tersebut. Di beberapa betul. pemberitaan, Bang Siswanto ini mengatakan bahwa ini memang harus diusut tuntas, kemudian harus ada tim independen begitu yang dibentuk. Ini apa kemudian yang ingin sebenarnya diusut begitu ya Bang dengan pembentukan tim ini? Jadi begini, ini kan informasinya terutama dari pemerintah yang narasinya itu kan warga tidak memiliki hak kan begitu. Nah, tetapi kan warga bilang, wah kami udah di sini puluhan tahun, bahkan ratusan tahun gitu loh. Nah, inilah yang tim ini perlu dibentuk untuk mengurut atau menelusuri riwayat tanah, riwayat kawasan gitu. Ya, seperti yang saya bilang tadi di muka, itu pastilah yang namanya tanahnya. Dia itu sudah ditempati oleh orang jauh sebelum pemerintahan ini ada gitu loh. Nah, inilah yang harus dikejar oleh tim independen gitu sehingga jelas gitu loh. Mana yang tanah masyarakat, mana yang tanah bukan milik masyarakat sehingga bisa diambil oleh negara gitu atau dikuasai oleh negara. Nah, milik masyarakat ini itu mencakup juga tanah-tanah tanah-tanah adat, tanah-tanah ulayat maupun tanah-tanah hak milik gitu loh. Jadi kita mau mengklarifikasi ini, menjelaskan ini sehingga tidak ada lagi klaim itu nggak ada sertifikat. Kalau tanah adat kan kan ya. Hukum adat kan hukum yang tidak tertulis gitu. Jadi gimana kita mau minta mau minta surat-surat gitu loh. Orang hukumnya saja tidak tertulis, tetapi hukum adat diakui di dalam sistem hukum kita kan begitu. Oke, ingin agar ada tim independen yang dibentuk agar bisa mengusut semua hal yang ada di balik Rembang ini. Kemudian artinya tim yang dibentuk ini juga bukan orang-orang yang biasa saja begitu kan Bang, harus ada orang yang memang berkompeten di bidangnya. Siapa kalau menurut Bang Siswanto yang paling bisa untuk mengusut? Pertama saya menyebut ini mungkin bisa disebut standar lah. Pertama, para akademisi di universitas. Nah, di Kepri itu ada universitas negeri, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Ini ini lembaga harus dilibatkan karena mereka inilah mercusuarnya Kepulauan Riau. Mereka lah yang memberi terang kepada Kepulauan Riau dari sisi pemikiran, dari sisi kebijaksanaan atau kepakaran. Ini pertama mereka. Siapapun nanti itu yang ditunjuk mereka, kita meminta dari lembaga pendidikan. Kemudian dari orang-orang tua yang tahu riwayat tanah di Tanjung Pinang, di Batam, di Kepulauan Riau lah ya, masih sehat beberapa orang yang tahu sejarah perjalanan sejarah perjalanan Rempang, Galang, bahkan Batam sekalian. Itu masih ada orang-orang tua gitu. Nah, kepada mereka diberikan kesempatan untuk menjadi anggota ini. Nah, orang-orang tua ini kan dia tidak mesti tidak mesti birokrat atau mantan birokrat gitu loh. Jadi sedapat mungkin kita tidak melibatkan pemerintah karena pemerintah bagian dari persoalan ini. Itu dia yang ingin kita tekankan dengan tim pencari fakta independen ini. Sedapat mungkin pemerintah jangan terlibat. Entah itu Pemda, terus pemerintah Kota Batam, polisi atau militer, sedapat mungkin tidak dilibatkan supaya dia independen, betul-betul independen. Agar benar-benar independen, benar-benar murni ini melakukan pengusutan dari rakyat begitu ya, dan juga nanti kemudian rakyat juga. Bang Siswanto, kalau kita membahas soal Rempang begitu, yang nantinya ini kan disampaikan akan
hadir atau akan dibangun Rempang Eco City begitu. Kalau dari pemerintah mengatakan, loh kita ini membangun untuk kesejahteraan rakyat, untuk nanti di masa menahun begitu kan ke depan ini akan sejahterakan rakyat di sekitarnya. Itulah yang kemudian menjadi alasan pemerintah untuk merelokasi mereka meskipun sudah lama tinggal di sana begitu. Kalau dari Bang Siswanto sendiri, apakah melihat Rempang Eco City ini benar-benar bisa untuk mensejahterakan rakyat di tengah kondisi yang sekarang relokasi saja sudah membuat perkara begitu kan dengan kemudian menyengsarakan rakyat. Nah ini ya saya perlu ingatkan kita semua. Di Pulau Bintan, di Tanjung Pinang, itu ada nama kawasan Lagoy. Lagoy ini satu kawasan wisata maritim, wisata bahari. Ini wisata Lagoy ini miliknya pemodal Singapura gitu. Jadi sebelum Rempang dikembangkan, di Bintan, di Pulau Bintan sudah ada yang namanya Lagoy. Saya mau bilang, Lagoy itu juga nggak banyak manfaatnya kok bagi masyarakat setempat. Masyarakat setempat jadi apa? Jadi satpam. Kemudian menjadi pegawai. Bukan saya mau bukan saya mau menganggap tidak penting dilibatkan sebagai satpam, tetapi ya kayak begitulah nanti gitu loh. Paling masyarakat ini dilibatkan sebagai apa? Paling pakai baut-bautnya kan. Manajemennya tetap dari luar kok kan begitu. Karena kan masyarakat masyarakat Lagoy itu kan masyarakat yang dari sisi pendidikan relatif terbatas. Ya kan? Kemudian dari sisi juga ya semua serba terbatas gitu loh. Nah sekarang dibikin lagi yang Rempang gitu. Berkaca dari itu, ini akan terulang gitu loh. Jadi juga jangan dianggap bahwa investor masuk itu pasti masyarakatnya sejahtera. Itu anggapan yang menurut saya harus kita perdebatkan gitu loh. Ya investor masuk nanti masyarakat akan sejahtera. Tidak semudah itu. Ada banyak kasus dan di Tanjung Pinang sendiri yaitu Lagoy tadi ya itu kasusnya ya seperti itu gitu. Bintan kan masih dari sisi ekonomi kan masih dinilai cukup terbelakang ya. Padahal itu bersinar benderang itu kawasan Lagoy itu tuh ya namanya kawasan wisata untuk orang Singapura ya. Wah mewah gitu. Tapi di sekelilingnya sangat jomplang. Oke, itulah yang juga jadi sama-sama berkaca begitu ya, Bang Siswanto ya, dari apa yang terjadi di Bintan gitu, kemudian yang juga nantinya akan dilakukan di Rempang Eco City. Bang, kalau saya mencermati apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah, kemudian Kepala BP Batam, begitu ya Bang, bisa saya katakan sudah mengatakan, loh ini pemerintah warga diuntungkan, sudah ada ganti untung, kemudian diberikan rumah, diberikan nominal sekian. Apakah kemudian cara-cara penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah menurut Abang ini sesuai jika dibandingkan dengan kesengsaraan yang kemudian dialami oleh warga? Oh, inilah satu lagi pendekatan pemerintah ya. Dikasih uang semuanya beres gitu. Ya kan? Bukan tidak menghargai uang. Ingat orang-orang ini tinggal beranak pinak di situ puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Ini nggak bisa tercerabut dengan uang 200-500 juta, nggak bisa. Ada ikatan emosional dengan tanah itu, gitu. Dan ini nggak ada harganya, tak ternilai gitu loh. Jadi jangan kalau saya tersinggung dengan pernyataan wali kota itu gitu loh. Berapa banyak duit kau memangnya gitu loh, ya kan? Sampai bisa mengeluarkan statement, oh ini nanti dapat ini, itu tidak cukup sama sekali. Jadi jangan dianggap remeh kedekatan warga penduduk dengan tanahnya itu tuh mungkin sakral gitu loh. Dan saya meyakini kesakralan hubungan itu. Yang ini jangan dirusak dengan duit gitu loh. Karena itu duduk bicara. Jangan nanti ini kita ganti gitu. Ini kan pendekatan
yang sangat kasar menurut saya untuk harga diri manusia. Oke, tidak hanya bersoal tanahnya saja ya, berarti ya Bang ya, Iya, tapi bersoal-soal bagaimana sudah sejak lama di situ, iya, emosional hubungan dengan sosial warga dengan tanahnya itu hubungan rumit lah gitu loh, rumit gitu loh. Hmm, Dalam setiap penggusuran itu kan sebetulnya yang tercabut kan bukan hanya hubungan dengan rumah, tetapi dengan budaya. betul. Nah ini sih kemana mau diadukan gitu loh. Duit berapapun nggak akan bisa menggantinya gitu. Mhm. Mhm. Oke, Bang Siswanto, ini kalau kita membahas soal warga begitu kan, masih banyak orang yang kemudian beranggapan ini pemerintah mengambil sikap sepihak dengan memberikan uang, ganti rugi dan sebagainya, meskipun dari pemerintah mengatakan sudah ada hitung-hitungan begitu. Nah, kalau menurut Abang sendiri, proyek ini, Rempang Eco City ini, apabila memang tetap harus berjalan, tidak bisa dihentikan, dan warga juga mau tidak mau harus pindah dari sana begitu. Langkah yang paling tepat atau duduk bersama dengan kesepakatan apa sih Bang yang paling memungkinkan? Nah, pertama itu begini, jangan ada target apa-apalah gitu. Pemerintah bilang ini harus kosong 2023 ini, tolong jangan dinarasikan begitu gitu. Ini yang tadi saya bilang ya, ini hubungan manusia dengan tanah, hubungan manusia dengan lingkungan. Kalau butuh waktu, kasih waktu gitu. Jangan ada deadline gitu. Supaya persoalannya ini bisa betul-betul selesai gitu. Apa susahnya sih menunda gitu. Iya kan, banyak kasus kok, banyak kejadian juga kan, demi menghargai masyarakat akhirnya proyeknya dibatalkan atau dicari tempat yang lain yang lebih lebih kondusif, lebih ringan kasus gitu loh, kasus tanahnya gitu bisa. Jadi kalau memang mau carikan tempat lain yang betul-betul kosong gitu loh, ya jangan yang sudah ini pasti ribut aja gitu loh. Dan ini yang menjadi pemerintah itu kan begini, sudah tahu masyarakat di situ ya kan. Jadi ya kenapa harus memaksakan di situ juga? Itu investor kan juga namanya daerah kosong yang dikembangkan, kasih ada daerah kosong yang lain gitu loh, yang jauh lebih ringan persoalan. Jadi nggak perlulah memaksa-maksakan gitu loh. Kita harus mengedepankan penghargaan kepada harga diri manusia. Itu yang saya lihat yang tidak ditempuh. Dan kalau boleh itulah yang harus dianukan oleh pemerintah. Pak Mahfud kan orang yang konon berempati, ya dia harus tahu ini gitu. Jangan ngomong aja gitu. Oke, baik. Bang Siswanto, ini artinya Abang juga salah satu pihak yang berkeinginan memang proyek ini tidak dijalankan di Rempang begitu, yang sudah sejak lama ditinggali oleh warga, kemudian dipindahkan ke tempat lain seperti itu. Iya. Ya, betul. Itu ya, kalau memang mau mencari pulau kita ambil contoh di Kabupaten Natuna ya. Natuna itu kan sekian ratus sampai ribuan mil lah dari Batam, dari Rempang Galang. Itu banyak pulau kosong, ada 2000-an pulau. Kenapa nggak kasih yang itu aja gitu? Kenapa harus memaksakan diri di tempat yang sudah ada orang, yang sudah beranak pinak, yang sudah terbangun hubungan emosi antara masyarakat dengan lingkungannya? Kenapa harus dipaksakan di situ? Di Natuna sana, di Anambas sana, ribuan pulau masih banyak yang kosong. Kasih itu gitu. Jadi lebih enak gitu. Lebih enak, kemudian tidak merugikan pihak manapun begitu ya, contoh ya, lalu juga bisa tetap mensejahterakan rakyatnya dan tidak menggusur dan juga mengusir begitu dari hak-hak yang memang sebelumnya memang sudah didapatkan oleh
rakyat. Betul. Bang, kalau kita berbicara soal pelanggaran HAM, tadi kita sempat membahas ada gas air mata ketika bentrok, kemudian ini relokasi yang diberikan deadline, banyak warga yang tidak setuju namun diminta untuk menyetujui ini dengan tadi iming-iming uang, rumah, ganti untung, dan sebagainya. Kalau menurut Abang sebagai aktivis yang concern di kemaritiman, siapa sih Bang yang paling bersalah dalam insiden ini? Ya, kalau menurut saya ya, yang bersalah itu adalah pemerintah provinsinya, kemudian turun ke pemerintah kota Batam. Orang-orang ini kan sebetulnya tahu kehidupan masyarakat di bawahnya, gitu. Ya namanya juga gubernur ya, dia kan berinteraksi dengan penduduk provinsi, wali kota dengan penduduk kota madianya, gitu loh. Mereka yang tahu, gitu loh. Jangan justru mereka yang menjadi tukang kompor, gitu loh, tukang kompor pemerintah pusat. Sekarang itu yang saya lihat terjadi, gitu loh. Wali kota Batam mengeluarkan deadline harus sudah kosong itu. Apaan ini, gitu. Kan dia tahu kondisi masyarakat di sana, orang dia tinggal di sana kok, gitu. Dia tahu kok bagaimana dinamika masyarakat di sana. Loh kok sekarang dia keluarkan ultimatum begitu, gitu. Jadi menurut saya ya itu seperti itu respon saya. Baik, Bang Siswanto, ini artinya ada yang terputus begitu Bang antara komunikasi pemerintah di provinsi sampai ke pusat, sehingga tadi Abang sempat mengatakan pusat ini tidak tahu betul apa yang sebenarnya dirasakan oleh warga Rempang. Betul. Karena kan pemerintah pusat ribuan kilo dari Batam Rempang itu kan, Rempang Galang itu kan ribuan kilo, gitu loh, tidak hidup di sana, gitu. Yang hidup di sana itu ya bupati, wali kota, gubernur, gitu. Mereka yang tahu, gitu. Itu gubernur itu kan putra daerah, gitu loh. Lahir besarnya kan di sana dia kan. Dia tahu masalah ini, gitu loh. Udah sampai ke tulang sumsumnya tahunya, gitu loh. Jadi kenapa dia seperti tidak tahu tidak mau tahu, gitu loh. Jadi itu yang membuat saya agak sedikit emosi ya. Kecuali kalau orangnya orang Jakarta ya oke lah, bisa kita pahami. Baik, terakhir dari saya, Bang Siswanto, ini kalau harapan besar dari Bang Siswanto yang juga mungkin bisa menjadi kesempatan baik juga untuk rakyat di Rempang ini agar tidak terelokasi dan sebagainya, atau mungkin kalaupun terpaksa harus terelokasi gitu, hal apa sih yang bisa jadi jalan tengah antara insiden ini? Nah, yang pertama karena kita selalu dibilang negara hukum, ya kita coba upaya hukum, bentuk tim independen, gitu. Kalau langkah ini juga tidak bisa dianggap tidak bisa menyelesaikan persoalan, ditempuh langkah PT UN, dibatalkan penetapan proyek strategis nasional itu, gitu. Walaupun ini mungkin nanti hanya akan kalau misalnya itu dibatalkan oleh PT UN atau Mahkamah Agung, apapun lembaga peradilannya, ya tetap akan bisa dibikin SK atau Kepres yang baru. Tetapi yang jelas upaya hukum ini harus dimanfaatkan menurut saya, sehingga adalah kita bisa mengulur waktu, gitu. Bisa ngulur waktu setahun, 2 tahun, karena masih berkasus diselesaikan di pengadilan kan. Tentu nggak bisa dieksekusi proyek-proyek kan. Nah ini yang kita sebut dengan strategi membeli waktu. Dibeli saja waktunya sampai terulur, syukur-syukur pemerintah berubah pemikirannya. Akhirnya sudah kita cari tempat yang lain saja. Bisa mengulur-ulur waktu.
mungkin tidak sih Bang, kalau kita melihat tanah Rempang begitu ya, untuk kemudian berdampingan, ya warga masih tetap ada di situ, mungkin hanya bergeser sedikit, lalu proyek ini juga masih bisa dijalankan di tempat yang sama. Ini berkemungkinan atau sangat tidak mungkin? Bisa saja, asal jangan asal gini ya, jangan dianggap masyarakat di sana itu pelengkap. Hmm. Nanti jadi satpam lah, jadi pembantu lah, itu kan menurut saya agak menghina mereka. Gitu. Jangan duduk berdampingan, oke ya, nanti jadi tukang parkir, gitu-gitu loh. Jadi itu kan ya bisa berdampingan, ya bisa gitu. Tapi apakah memanusiakan manusia? Menurut saya nggak begitu. Gitu. Ya, baik. Nanti kan, ini kan udah kita jadiin tukang parkir gitu. Bukan saya tidak menghargai profesi tukang parkir ya. Tetapi duit triliunan apa nggak bisa dapat pekerjaan yang lain gitu loh. Apa nggak jadi dirutnya aja sekalian gitu loh. Nah, atau menjadi manajer gitu loh. Janganlah jadi tukang parkir, jadi pembantu gitu. Itu bagi saya ya, menghina. Oke, baik. Bang Siswanto, terima kasih banyak atas waktunya. Ini aktivis kemaritiman sekaligus pendiri dan direktur The National Maritime Institute atau Namarin Tribunars. Sekali lagi semoga tadi yang kita bicarakan juga bisa menjadi pembuka juga ya beberapa upaya yang mungkin bisa dilakukan pemerintah, tidak dengan cara-cara yang sudah terjadi kemarin, namun bisa memperbaiki banyak hal yang juga bisa menguntungkan untuk warga yang ada di sana sendiri. Bang Siswanto, sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Tribuners, demikian program Tribun News on Focus hari ini. Nantikan program Tribun News on Focus selanjutnya. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kalau mau diruntut-runtut itu bisa ke tahun 70-an ketika pertama sekali berdiri Otorita Batam gitu. Otorita Batam itu kan berdiri di zaman Pak Soeharto, presiden kita gitu. Inilah satu lagi pendekatan pemerintah ya, dikasih uang semuanya beres gitu. Ya kan, bukan tidak menghargai uang. Ingat, orang-orang ini tinggal beranak pinak di situ puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Ini nggak bisa tercerabut dengan uang 200-500 juta, nggak bisa. Paling masyarakat ini dilibatkan sebagai apa? Paling pakai baut-bautnya kan. Manajemennya tetap dari luar kok. Halo Tribuners, ada Nila Irda hari ini kembali menjumpai Anda dalam program Tribun News on Focus. Hari ini kita akan membahas soal insiden yang baru saja terjadi di wilayah Rempang, Batam. Kemudian apa yang sebenarnya terjadi? Ini saya sudah tersambung bersama dengan seorang aktivis, Bang Siswanto Rusdi. Beliau juga sekaligus pendiri dan direktur dari The National Maritime Institute atau Namarin. Kita sapa terlebih dahulu Tribuners. Bang Siswanto, apa kabar Abang? Halo? Ya. Kabar baik. Oh ya. Baik, Bang Siswanto, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya pada hari ini. Kita hari ini membahas soal kisruh yang memang sekarang lagi viral juga di media sosial. Bang Siswanto ini, Abang sebagai aktivis soal kemaritiman begitu ya. Kalau Abang melihat kisruh di Rempang, bahkan sampai ada bentrok yang terjadi sampai 2 kali, ini bagaimana Bang? Jadi begini ya, saya ini juga orang Kepri, orang Kepulauan Riau. Jadi secara emosional saya memiliki keterkaitan dengan Kepri, dalam hal ini Rempang, Galang. Nah, jadi pertama saya bersedih prihatin melihat perlakuan aparat keamanan terhadap pendemo. Walaupun mungkin para pendemo itu disebut-sebut
bukan pihak penunggang gitu loh. Tapi bagaimanapun mereka juga warga yang tinggal selama ini di Rempang. Jadi saya pertama itu prihatin sekali, bersedih melihat perlakuan aparat yang begitu brutal. Ini kan ada kemudian penembakan Demikian. gas air mata, begitu ya, Bang Siswanto. Kemudian ada Iya, warga juga yang kemudian ditangkap. Ini kan kasus yang kalau dari iya. pemerintah ini mengatakan bahwa relokasi di Rempang ini sendiri itu sudah sedianya memang sudah sejak lama, disampaikan oleh Menko Polhukam ini sejak 2004 begitu. Kalau dari Bang Siswanto sendiri yang juga aktif begitu di bidang kemaritiman, apakah memang sedianya problems yang terjadi belakangan di bentrokan ini adalah buntut panjang dari awal mulanya di 2004 ini, Bang, atau sebenarnya apa yang terjadi begitu? Jadi sebetulnya begini ya, kalau mau diruntut-runtut itu bisa ke tahun 70-an, ketika pertama sekali berdiri Otorita Batam gitu. Otorita Batam itu kan berdiri di zaman Pak Soeharto, presiden kita gitu. Nah, Batam itu waktu itu pulau yang sudah ada penghuninya gitu. Statusnya bagian dari provinsi Riau waktu itu. Tetapi ketika dikeluarkan keputusan tentang pendirian Otorita Batam, akhirnya status-status tanah di Batam itu berubah gitu loh. Yang semula ada di tangan rakyat berubah dialihkan ke tangan Otorita Batam atau BP Batam gitu. Jadi sebetulnya kalau mau dirunut Pak Mahfud harus tahu juga ini lebih jauh dari 2024. Nah, saya mau bilang di kasus Batam saja pengalihan dari warga, hak warga, kalau itu hak tinggal itu di tahun 70-an sudah terjadi perubahan gitu loh. Dan sampai hari ini kan juga masih menyisakan di Batam itu persoalan soal dengan warga setempat yang sudah menghuni Batam dari sejak lama. Jadi bukan hanya ini kok gitu loh. Jadi sangat disayangkan pernyataan-pernyataan yang bilang, oh ini kan dari 2004, kenapa nggak mundur sekalian aja ke tahun 70-an gitu. Oke, sebenarnya memang sudah lama begitu ya, Bang Siswanto, karena bahkan ini sudah jadi tanah adat, leluhur, kemudian sudah banyak turun-temurun juga yang tinggal di wilayah Rempang ini. Nah, yang juga kemudian menjadi problematik, Bang Siswanto, ini kan dikatakan bahwa ada warga di sana atau warga asli penduduk Rempang yang memang sudah punya sertifikat, begitu kan. Tapi kemudian sertifikat ini dianulir dan dinyatakan bahwa ini tanah bukan hak milik dari penduduk asli yang tinggal di sana begitu. Abang bagaimana melihatnya? Nah, itulah yang saya maksud, pendekatan ini sudah lama diapakan oleh pemerintah ya. Dulu di zaman rezim lama ya kan. Bahwa pemerintah begitu ada maunya, dia langsung bisa menggunakan kekuasaannya untuk mencabut hak-hak kepemilikan yang ada di masyarakat atas tanah gitu. Jadi ini sebetulnya pendekatan pendekatan kekuasaan oleh negara gitu. Apa susahnya sih di atas tanah itu kan pasti ada hak sebelumnya kan, pasti ada penghuninya kan, nggak mungkin sepenuhnya kosong wilayah itu. Gitu. Kenapa tidak dibicarakan gitu loh? Kenapa harus memakai kekuasaan? Kalau berunding lama, ya itulah namanya berunding. Gitu. Kita kan berunding toh dengan bangsa sendiri, dengan anak bangsa sendiri. Gitu. Kita kan nggak bisa mutlak-mutlakan. Gitu. Itu yang menurut saya pemerintah itu juga selain arogan, dia tidak memiliki kesabaran dalam menghadapi masyarakat. Arogan dan kemudian tidak memiliki kesabaran untuk menghadapi masyarakat begitu ya, sampai kemudian berujung bentrokan ya, Bang Siswanto, yang terjadi
sampai terakhir ada penangkapan, kemudian ada aparat juga Betul, yang terluka akibat insiden tersebut. Di beberapa betul. pemberitaan, Bang Siswanto ini mengatakan bahwa ini memang harus diusut tuntas, kemudian harus ada tim independen begitu yang dibentuk. Ini apa kemudian yang ingin sebenarnya diusut begitu ya, Bang, dengan pembentukan tim ini? Jadi begini, ini kan informasinya terutama dari pemerintah yang narasinya itu kan warga tidak memiliki hak, kan begitu. Nah, tetapi kan warga bilang, wah kami udah di sini puluhan tahun, bahkan ratusan tahun gitu loh. Nah, inilah yang tim ini perlu dibentuk untuk mengurut atau menelusuri riwayat tanah, riwayat kawasan gitu. Ya, seperti yang saya bilang tadi di muka, itu pastilah yang namanya tanahnya. Dia itu sudah ditempati oleh orang jauh sebelum pemerintahan ini ada gitu loh. Nah, inilah yang harus dikejar oleh tim independen gitu, sehingga jelas gitu loh, mana yang tanah masyarakat, mana yang tanah bukan milik masyarakat sehingga bisa diambil oleh negara gitu atau dikuasai oleh negara. Nah, milik masyarakat ini itu mencakup juga tanah-tanah tanah-tanah adat, tanah-tanah ulayat maupun tanah-tanah hak milik gitu loh. Jadi kita mau mengklarifikasi ini, menjelaskan ini sehingga tidak ada lagi klaim itu nggak ada sertifikat. Kalau tanah adat kan hukum adat kan hukum yang tidak tertulis gitu. Jadi gimana kita mau minta surat-surat gitu loh. Orang hukumnya saja tidak tertulis, tetapi hukum adat diakui di dalam sistem hukum kita, kan begitu. Oke, ingin agar ada tim independen yang dibentuk agar bisa mengusut semua hal yang ada di balik Rembang ini. Kemudian artinya tim yang dibentuk ini juga bukan orang-orang yang biasa saja begitu kan, Bang? Harus ada orang yang memang berkompeten di bidangnya. Siapa kalau menurut Bang Siswanto yang paling bisa untuk mengusut? Pertama saya menyebut ini mungkin bisa disebut standar lah. Pertama, para akademisi di universitas. Nah, di Kepri itu ada universitas negeri, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Ini orang atau ini lembaga harus dilibatkan karena mereka inilah mercusuarnya Kepulauan Riau. Mereka lah yang memberi terang kepada Kepulauan Riau dari sisi pemikiran, dari sisi kebijaksanaan atau kepakaran. Ini pertama mereka. Siapapun nanti itu yang ditunjuk mereka, kita meminta dari lembaga pendidikan. Kemudian dari orang-orang tua yang tahu riwayat tanah di Tanjung Pinang, di Batam, di Kepulauan Riau lah ya, masih sehat beberapa orang yang tahu sejarah perjalanan sejarah perjalanan Rempang, Galang, bahkan Batam sekalian. Itu masih ada orang-orang tua gitu. Nah, kepada mereka diberikan kesempatan untuk menjadi anggota ini. Nah, orang-orang tua ini kan dia tidak mesti tidak mesti birokrat atau mantan birokrat gitu loh. Jadi sedapat mungkin kita tidak melibatkan pemerintah karena pemerintah bagian dari persoalan ini. Itu dia yang ingin kita tekankan dengan tim pencari fakta independen ini. Sedapat mungkin pemerintah jangan terlibat, entah itu Pemda, terus pemerintah Kota Batam, polisi atau militer, sedapat mungkin tidak dilibatkan supaya dia independen, betul-betul independen. Agar benar-benar independen, benar-benar murni ini melakukan pengusutan dari rakyat begitu ya, dan juga nanti kemudian rakyat juga. Bang Siswanto, kalau kita membahas soal Rempang begitu, yang nantinya ini kan disampaikan akan hadir atau akan dibangun Rempang Eco City begitu. Kalau dari pemerintah mengatakan, loh kita ini membangun untuk kesejahteraan rakyat, untuk nanti di masa menahun begitu kan ke depan ini akan sejahterakan rakyat di sekitarnya. Itulah yang kemudian menjadi alasan pemerintah untuk merelokasi mereka meskipun sudah lama tinggal di sana begitu. Kalau dari Bang Siswanto sendiri, apakah melihat Rempang Eco City ini benar-benar bisa untuk mensejahterakan rakyat?
di tengah kondisi yang sekarang relokasi saja sudah membuat perkara begitu kan, dengan kemudian menyengsarakan rakyat. Nah ini ya, saya perlu ingatkan kita semua. Di Pulau Bintan, di Tanjung Pinang, itu ada nama kawasan Lagoy. Lagoy ini satu kawasan wisata maritim, wisata bahari. Ini wisata Lagoy ini miliknya pemodal Singapura gitu. Jadi sebelum Rempang dikembangkan, di Bintan, di Pulau Bintan sudah ada yang namanya Lagoy. Saya mau bilang, Lagoy itu juga nggak banyak manfaatnya kok bagi masyarakat setempat. Masyarakat setempat jadi apa? Jadi satpam. Kemudian menjadi pegawai. Bukan saya mau bukan saya mau menganggap tidak penting dilibatkan sebagai satpam, tetapi ya kayak begitulah nanti gitu loh. Paling masyarakat ini dilibatkan sebagai apa? Paling pakai baut-bautnya kan. Manajemennya tetap dari luar kok kan begitu. Karena kan masyarakat masyarakat Lagoy itu kan masyarakat yang dari sisi pendidikan relatif terbatas, ya kan. Kemudian dari sisi juga ya semua serba terbatas gitu loh. Nah sekarang dibikin lagi yang Rempang gitu. Berkaca dari itu, ini akan terulang gitu loh. Jadi juga jangan dianggap bahwa investor masuk itu pasti masyarakatnya sejahtera. Itu anggapan yang menurut saya harus kita perdebatkan gitu loh. Ya investor masuk nanti masyarakat akan sejahtera. Tidak semudah itu. Ada banyak kasus, dan di Tanjung Pinang sendiri, yaitu Lagoy tadi ya, itu kasusnya ya seperti itu gitu. Bintan kan masih dari sisi ekonomi kan masih dinilai cukup terbelakang ya. Padahal itu bersinar benderang itu kawasan Lagoy itu tuh ya namanya kawasan wisata untuk orang Singapura ya. Wah, mewah gitu. Tapi di sekelilingnya sangat jomplang. Oke, itulah yang juga jadi sama-sama berkaca begitu ya Bang Siswanto ya, dari apa yang terjadi di Bintan gitu, kemudian yang juga nantinya akan dilakukan di Rembang Eco City. Bang, kalau saya mencermati apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah, kemudian Kepala BP Batam, begitu ya Bang, bisa saya katakan sudah mengatakan, loh ini pemerintah warga diuntungkan, sudah ada ganti untung, kemudian diberikan rumah, diberikan nominal sekian. Apakah kemudian cara-cara penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah menurut Abang ini sesuai jika dibandingkan dengan kesengsaraan yang kemudian dialami oleh warga? Oh, inilah satu lagi pendekatan pemerintah ya. Dikasih uang semuanya beres gitu. Ya kan? Bukan tidak menghargai uang. Ingat, orang-orang ini tinggal beranak pinak di situ puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Ini nggak bisa tercerabut dengan uang 200-500 juta, nggak bisa. Ada ikatan emosional dengan tanah itu gitu. Dan ini nggak ada harganya, tak ternilai gitu loh. Jadi jangan kalau saya tersinggung dengan pernyataan wali kota itu gitu loh. Berapa banyak duit kau memangnya gitu loh, ya kan? Sampai bisa mengeluarkan statement, oh ini nanti dapat ini, itu tidak cukup sama sekali. Jadi jangan dianggap remeh kedekatan warga penduduk dengan tanahnya itu tuh mungkin sakral gitu loh. Dan saya meyakini kesakralan hubungan itu. Yang ini jangan dirusak dengan duit gitu loh. Karena itu duduk bicara. Jangan nanti ini kita ganti gitu. Ini kan pendekatan yang sangat kasar menurut saya untuk harga diri manusia. Oke, tidak hanya bersoal tanahnya saja ya, berarti ya Bang ya, tapi bersoal-soal bagaimana sudah sejak lama di situ, emosional hubungan sosial warga dengan tanahnya itu hubungan rumit lah gitu loh, rumit gitu. Dalam setiap penggusuran itu kan sebetulnya yang tercerabut kan bukan hanya hubungan dengan rumah, tetapi dengan budaya.
Betul. Nah ini sih kemana mau diadukan gitu loh. Duit berapapun nggak akan bisa menggantinya gitu. Mhm. Mhm. Oke, Bang Siswanto, ini kalau kita membahas soal warga begitu kan, masih banyak orang yang kemudian beranggapan ini pemerintah mengambil sikap sepihak dengan memberikan uang, ganti rugi dan sebagainya, meskipun dari pemerintah mengatakan sudah ada hitung-hitungan begitu. Nah, kalau menurut Abang sendiri, proyek ini, Rempang Eco City ini apabila memang tetap harus berjalan, tidak bisa dihentikan, dan warga juga mau tidak mau harus pindah dari sana begitu. Langkah yang paling tepat atau duduk bersama dengan kesepakatan apa sih Bang yang paling memungkinkan? Nah pertama itu begini, jangan ada target apa-apa lah gitu. Pemerintah bilang ini harus kosong 2023 ini, tolong jangan dinarasikan begitu gitu. Ini yang tadi saya bilang ya, ini hubungan manusia dengan tanah, hubungan manusia dengan lingkungan. Kalau butuh waktu, kasih waktu gitu. Jangan ada deadline gitu. Supaya persoalannya ini bisa betul-betul selesai gitu. Apa susahnya sih menunda gitu. Iya kan, banyak kasus kok, banyak kejadian juga kan, demi menghargai masyarakat akhirnya proyeknya dibatalkan atau dicari tempat yang lain yang lebih lebih kondusif, lebih ringan kasus gitu loh, kasus tanahnya gitu bisa. Jadi kalau memang mau carikan tempat lain yang betul-betul kosong gitu loh ya. Ya jangan yang sudah ini pasti ribut aja gitu loh. Dan ini yang menjadi pemerintah itu kan begini, sudah tahu masyarakat di situ ya kan. Jadi ya kenapa harus memaksakan di situ juga? Itu investor kan juga namanya daerah kosong yang dikembangkan, kasih ada daerah kosong yang lain gitu, yang jauh lebih ringan persoalan. Jadi nggak perlulah memaksa-maksakan gitu loh. Kita harus mengedepankan penghargaan kepada harga diri manusia. Itu yang saya lihat yang tidak ditempuh. Dan kalau boleh itulah yang harus dianukan oleh pemerintah. Pak Mahfud kan orang yang konon berempati, ya dia harus tahu ini gitu. Jangan ngomong aja gitu. Oke, baik. Bang Siswanto, ini artinya Abang juga salah satu pihak yang berkeinginan memang proyek ini tidak dijalankan di Rempang begitu, yang sudah sejak lama ditinggali oleh warga, kemudian dipindahkan ke tempat lain seperti itu. Iya. Ya, betul. Itu ya, kalau memang mau mencari pulau kita ambil contoh di Kabupaten Natuna ya. Natuna itu kan sekian ratus sampai ribuan mil lah dari Batam, dari Rempang Galang. Itu banyak pulau kosong, ada 2000-an pulau. Kenapa nggak kasih yang itu aja gitu? Kenapa harus memaksakan diri di tempat yang sudah ada orang, yang sudah beranak pinak, yang sudah terbangun hubungan emosi antara masyarakat dengan lingkungannya? Kenapa harus dipaksakan di situ? Di Natuna sana, di Anambas sana, ribuan pulau masih banyak yang kosong. Kasih itu gitu. Jadi lebih enak gitu. Lebih enak, kemudian tidak merugikan pihak manapun begitu ya, Contoh ya, lalu juga bisa tetap mensejahterakan rakyatnya dan tidak menggusur dan juga mengusir begitu dari hak-hak yang memang sebelumnya memang sudah didapatkan oleh rakyat. Bang, kalau kita berbicara soal pelanggaran HAM, tadi kita sempat membahas ada gas air mata ketika bentrok, kemudian ini relokasi yang diberikan deadline, banyak warga yang tidak setuju namun diminta untuk menyetujui ini dengan tadi iming-iming uang, rumah, ganti untung dan sebagainya. Kalau menurut Abang sebagai aktivis yang concern di kemaritiman, siapa sih Bang yang paling bersalah dalam insiden ini? Ya, kalau menurut saya ya, yang bersalah itu adalah pemerintah provinsinya, kemudian turun ke pemerintah kota Batam. Orang-orang ini kan sebetulnya tahu kehidupan masyarakat di bawahnya, gitu. Ya namanya juga
gubernur ya, dia kan berinteraksi dengan penduduk provinsi, wali kota dengan penduduk kota madianya gitu loh. Mereka yang tahu gitu loh. Jangan justru mereka yang menjadi tukang kompor gitu loh, tukang kompor pemerintah pusat. Sekarang itu yang saya lihat terjadi gitu loh. Wali kota Batam mengeluarkan deadline harus sudah kosong itu. Apa-apaan ini gitu loh. Kan dia tahu kondisi masyarakat di sana, orang dia tinggal di sana kok gitu. Dia tahu kok bagaimana dinamika masyarakat di sana. Loh kok sekarang dia keluarkan ultimatum begitu gitu. Jadi menurut saya ya itu seperti itu respon saya. Baik, Bang Siswanto, ini artinya ada yang terputus begitu Bang antara komunikasi pemerintah di provinsi sampai ke pusat. Sehingga tadi Abang sempat mengatakan pusat ini tidak tahu betul apa yang sebenarnya dirasakan oleh warga Rempang. Betul. Karena kan pemerintah pusat ribuan kilo dari Batam Rempang itu kan, Rempang Galang itu kan ribuan kilo gitu loh. Tidak hidup di sana gitu. Yang hidup di sana itu ya bupati, wali kota, gubernur gitu. Mereka yang tahu gitu. Itu gubernur itu kan putra daerah gitu loh. Lahir besarnya kan di sana dia kan. Dia tahu masalah ini gitu loh. Udah sampai ke sulang sumsumnya tahunya gitu loh. Jadi kenapa dia seperti tidak mau tahu gitu loh. Jadi itu yang membuat saya agak sedikit emosi ya. Kecuali kalau orangnya orang Jakarta ya oke lah. Bisa kita pahami. Baik, terakhir dari saya Bang Siswanto, ini kalau harapan besar dari Bang Siswanto yang juga mungkin bisa menjadi kesempatan baik juga untuk rakyat di Rempang ini agar tidak terelokasi dan sebagainya, atau mungkin kalaupun terpaksa harus terelokasi gitu, hal apa sih yang bisa jadi jalan tengah antara insiden ini? Nah, yang pertama karena kita selalu dibilang negara hukum, ya kita coba upaya hukum, bentuk tim independen gitu. Kalau langkah ini juga tidak bisa dianggap tidak bisa menyelesaikan persoalan, ditempuh langkah PT UN, dibatalkan penetapan proyek strategis nasional itu gitu. Walaupun ini mungkin nanti hanya akan kalau misalnya itu dibatalkan oleh PT UN atau Mahkamah Agung, apapun lembaga peradilannya, ya tetap akan bisa dibikin SK atau Kepres yang baru. Tetapi yang jelas upaya hukum ini harus dimanfaatkan menurut saya, sehingga adalah kita bisa mengulur waktu gitu, bisa mengulur waktu setahun 2 tahun karena masih berkasus diselesaikan di pengadilan kan, tentu nggak bisa dieksekusi proyek-proyek kan. Nah ini yang kita sebut dengan strategi membeli waktu. Dibeli saja waktunya sampai terulur, syukur-syukur pemerintah berubah pemikirannya. Akhirnya sudah kita cari tempat yang lain saja. Bisa mengulur-ulur waktu. Mungkin tidak sih Bang, kalau kita melihat tanah Rempang begitu ya, untuk kemudian berdampingan, ya warga masih tetap ada di situ, mungkin hanya bergeser sedikit, lalu proyek ini juga masih bisa dijalankan di tempat yang sama. Ini berkemungkinan atau sangat tidak mungkin? Bisa saja, asal jangan asal gini ya, jangan dianggap masyarakat di sana itu pelengkap. Nanti jadi satpam lah, jadi pembantu lah, itu kan menurut saya agak menghina mereka. Gitu. Jangan duduk berdampingan, oke ya nanti jadi tukang parkir, gitu-gitu loh. Jadi itu kan ya bisa berdampingan, ya bisa gitu. Tapi apakah memanusiakan manusia? Menurut saya nggak begitu. Gitu. Ya, baik. Nanti kan, ini kan udah kita jadiin tukang parkir gitu. Bukan saya tidak menghargai profesi tukang parkir ya.
tetapi duit triliunan apa nggak bisa dapat pekerjaan yang lain gitu loh. Apa nggak jadi dirutnya aja sekalian gitu loh. Nah, atau menjadi manajer gitu loh. Janganlah jadi tukang parkir, jadi pembantu gitu. Itu bagi saya ya, menghina. Oke, baik. Bang Siswanto, terima kasih banyak atas waktunya. Ini aktivis kemaritiman sekaligus pendiri dan direktur The National Maritime Institute atau Namarin Tribunars. Sekali Iya. lagi semoga tadi yang kita bicarakan juga bisa menjadi pembuka juga ya beberapa upaya yang mungkin bisa dilakukan pemerintah tidak dengan cara-cara yang sudah terjadi kemarin, namun bisa memperbaiki banyak hal yang juga bisa menguntungkan untuk warga yang ada di sana sendiri. Bang Siswanto, sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Iya. Tribuners, demikian program Tribun News on Focus hari ini. Nantikan program Tribun News on Focus selanjutnya. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kalau mau diruntut-runtut itu bisa ke tahun 70-an ketika pertama sekali berdiri Otorita Batam gitu. Otorita Batam itu kan berdiri di zaman Pak Soeharto, presiden kita gitu. Inilah satu lagi pendekatan pemerintah ya. Dikasih uang semuanya beres gitu. Ya kan? Bukan tidak menghargai uang. Ingat orang-orang ini tinggal beranak pinak di situ puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Ini nggak bisa tercerabut dengan uang 200-500 juta, nggak bisa. Paling masyarakat ini dilibatkan sebagai apa? Paling pakai baut-bautnya kan. Manajemennya tetap dari luar kok. Halo Tribuners, ada Nila Irda hari ini kembali menjumpai Anda dalam program Tribun News on Focus. Hari ini kita akan membahas soal insiden yang baru saja terjadi di wilayah Rempang, Batam. Kemudian apa yang sebenarnya terjadi, ini saya sudah tersambung bersama dengan seorang aktivis, Bang Siswanto Rusdi. Beliau juga sekaligus pendiri dan direktur dari The National Maritime Institute atau Namarin. Kita sapa terlebih dahulu Tribuners. Bang Siswanto, apa kabar Abang? Halo? Ya. Kabar baik. Oh ya. Baik, Bang Siswanto, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya pada hari ini. Kita hari ini membahas soal kisruh yang memang sekarang lagi viral juga di media sosial. Bang Siswanto ini, Abang sebagai aktivis soal kemaritiman begitu ya. Kalau Abang melihat kisruh di Rempang, bahkan sampai ada bentrok yang terjadi sampai 2 kali, ini bagaimana Bang? Jadi begini ya, saya ini juga orang Kepri, orang Kepulauan Riau. Jadi secara emosional saya memiliki keterkaitan dengan Kepri, dalam hal ini Rempang, Galang. Nah, jadi pertama saya bersedih prihatin melihat perlakuan aparat keamanan terhadap pendemo. Walaupun mungkin para pendemo itu disebut-sebut bukan pihak penunggang gitu, tapi bagaimanapun mereka juga warga yang tinggal selama ini di Rempang. Jadi saya pertama itu prihatin sekali, bersedih melihat perlakuan aparat yang begitu brutal. Ini kan ada kemudian penembakan gas air mata begitu ya, Bang Siswanto. Kemudian ada warga juga yang kemudian ditangkap. Ini kan kasus yang kalau dari pemerintah ini mengatakan bahwa relokasi di Rempang ini sendiri itu sudah sedianya memang sudah sejak lama, disampaikan oleh Menko Polhukam ini sejak 2004 begitu. Kalau dari Bang Siswanto sendiri yang juga aktif begitu di bidang kemaritiman, apakah memang sedianya problems yang terjadi belakangan di bentrokan ini adalah buntut panjang dari awal mulanya di 2004 ini Bang, atau sebenarnya apa yang terjadi begitu?
Jadi sebetulnya begini ya, kalau mau diruntut-runtut itu bisa ke tahun 70-an, ketika pertama sekali berdiri Otorita Batam gitu. Otorita Batam itu kan berdiri di zaman Pak Soeharto, presiden kita gitu. Nah, Batam itu waktu itu pulau yang sudah ada penghuninya gitu. Statusnya bagian dari provinsi Riau waktu itu. Tetapi ketika dikeluarkan keputusan tentang pendirian Otorita Batam, akhirnya status-status tanah di Batam itu berubah gitu loh. Yang semula ada di tangan rakyat berubah dialihkan ke tangan Otorita Batam atau BP Batam gitu. Jadi sebetulnya kalau mau dirunut Pak Mahfud harus tahu juga ini lebih jauh dari 2024. Nah, saya mau bilang di kasus Batam saja pengalihan dari warga, hak-hak warga, kalau itu hak tinggal itu di tahun 70-an sudah terjadi perubahan gitu loh. Dan sampai hari ini kan juga masih menyisakan di Batam itu persoalan soal dengan warga setempat yang sudah menghuni Batam dari sejak lama. Jadi bukan hanya ini kok gitu loh. Jadi sangat disayangkan pernyataan-pernyataan yang bilang, oh ini kan dari 2004, kenapa nggak mundur sekalian aja ke tahun 70-an gitu. Oke, sebenarnya memang sudah lama begitu ya Bang Siswanto, karena bahkan ini sudah jadi tanah adat leluhur, kemudian sudah banyak turun-temurun juga yang tinggal di wilayah Rempang ini. Nah, yang juga kemudian menjadi problematik Bang Siswanto, ini kan dikatakan bahwa ada warga di sana atau warga asli penduduk Rempang yang memang sudah punya sertifikat begitu kan, tapi kemudian sertifikat ini dianulir dan dinyatakan bahwa ini tanah bukan hak milik dari penduduk asli yang tinggal di sana begitu. Abang bagaimana melihatnya? Nah, itulah yang saya maksud, pendekatan ini sudah lama diapakan oleh pemerintah ya. Dulu di zaman rezim lama ya kan, bahwa pemerintah begitu ada maunya dia langsung bisa menggunakan kekuasaannya untuk mencabut hak-hak kepemilikan yang ada di masyarakat atas tanah gitu. Jadi ini sebetulnya pendekatan pendekatan kekuasaan oleh negara gitu. Apa susahnya sih di atas tanah itu kan pasti ada hak sebelumnya kan, pasti ada penghuninya kan, nggak mungkin sepenuhnya kosong wilayah itu. Gitu. Kenapa tidak dibicarakan gitu loh? Kenapa harus memakai kekuasaan? Kalau berunding lama, ya itulah namanya berunding gitu. Kita kan berunding toh dengan bangsa sendiri, dengan anak bangsa sendiri gitu. Kita kan nggak bisa mutlak-mutlakan gitu. Itu yang menurut saya pemerintah itu juga selain arogan, dia tidak memiliki kesabaran dalam menghadapi masyarakat. Arogan dan kemudian tidak memiliki kesabaran untuk menghadapi masyarakat begitu ya, sampai kemudian berujung bentrokan ya Bang Siswanto yang terjadi. Sampai terakhir ada penangkapan, kemudian ada aparat juga yang terluka akibat insiden tersebut. Di beberapa pemberitaan, Bang Siswanto ini mengatakan bahwa ini memang harus diusut tuntas, kemudian harus ada tim independen begitu yang dibentuk. Ini apa kemudian yang ingin sebenarnya diusut begitu ya Bang dengan pembentukan tim ini? Jadi begini, ini kan informasinya terutama dari pemerintah ya, narasinya itu kan warga tidak memiliki hak kan begitu. Nah, tetapi kan warga bilang, wah kami udah di sini puluhan tahun, bahkan ratusan tahun gitu loh. Nah, inilah yang tim ini perlu dibentuk untuk mengurut atau menelusuri riwayat tanah, riwayat kawasan gitu. Ya, seperti yang saya bilang tadi di muka, itu pastilah yang namanya tanahnya dia itu sudah ditempati oleh
orang jauh sebelum pemerintahan ini ada gitu loh. Nah, inilah yang harus dikejar oleh tim independen gitu, sehingga jelas gitu loh, mana yang tanah masyarakat, mana yang tanah bukan milik masyarakat sehingga bisa diambil oleh negara gitu atau dikuasai oleh negara. Nah, milik masyarakat ini itu mencakup juga tanah-tanah tanah-tanah adat, tanah-tanah ulayat, maupun tanah-tanah hak milik gitu loh. Jadi kita mau mengklarifikasi ini, menjelaskan ini sehingga tidak ada lagi klaim itu nggak ada sertifikat. Kalau tanah adat kan kan ya, hukum adat kan hukum yang tidak tertulis gitu loh. Jadi gimana kita mau minta mau minta surat-surat gitu loh. Orang hukumnya saja tidak tertulis, tetapi hukum adat diakui di dalam sistem hukum kita, kan begitu. Oke, ingin agar ada tim independen yang dibentuk agar bisa mengusut semua hal yang ada di balik Rembang ini. Kemudian artinya tim yang dibentuk ini juga bukan orang-orang yang biasa saja begitu kan Bang? Harus ada orang yang memang berkompeten di bidangnya. Siapa kalau menurut Bang Siswanto yang paling bisa untuk mengusut? Pertama saya menyebut ini mungkin bisa disebut standar lah. Pertama, para akademisi di universitas. Nah, di Kepri itu ada universitas negeri, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Ini orang atau ini lembaga harus dilibatkan karena mereka inilah mercusuarnya Kepulauan Riau. Mereka lah yang memberi terang kepada Kepulauan Riau dari sisi pemikiran, dari sisi kebijaksanaan atau kepakaran. Ini pertama mereka. Siapapun nanti itu yang ditunjuk mereka, kita meminta dari lembaga pendidikan. Kemudian dari orang-orang tua yang tahu riwayat tanah di Tanjung Pinang, di Batam, di Kepulauan Riau lah ya, masih sehat beberapa orang yang tahu sejarah perjalanan sejarah perjalanan Rempang, Galang, bahkan Batam sekalian. Itu masih ada orang-orang tua gitu. Nah, kepada mereka diberikan kesempatan untuk menjadi anggota ini. Nah, orang-orang tua ini kan dia tidak mesti tidak mesti birokrat atau mantan birokrat gitu loh. Jadi sedapat mungkin kita tidak melibatkan pemerintah karena pemerintah bagian dari persoalan ini. Itu dia yang ingin kita tekankan dengan tim pencari fakta independen ini. Sedapat mungkin pemerintah jangan terlibat. Entah itu Pemda, terus pemerintah Kota Batam, polisi atau militer, sedapat mungkin tidak dilibatkan supaya dia independen, betul-betul independen. Agar benar-benar independen, benar-benar murni ini melakukan pengusutan dari rakyat begitu ya, dan juga nanti kemudian rakyat juga. Bang Siswanto, kalau kita membahas soal Rempang begitu, yang nantinya ini kan disampaikan akan hadir atau akan dibangun Rempang Eco City begitu. Kalau dari pemerintah mengatakan, loh kita ini membangun untuk kesejahteraan rakyat, untuk nanti di masa menahun begitu kan ke depan ini akan sejahterakan rakyat di sekitarnya. Itulah yang kemudian menjadi alasan pemerintah untuk merelokasi mereka meskipun sudah lama tinggal di sana begitu. Kalau dari Bang Siswanto sendiri, apakah melihat Rempang Eco City ini benar-benar bisa untuk mensejahterakan rakyat di tengah kondisi yang sekarang relokasi saja sudah membuat perkara begitu kan, dengan kemudian menyengsarakan rakyat. Nah ini ya, saya perlu ingatkan kita semua. Di Pulau Bintan, di Tanjung Pinang, itu ada nama kawasan Lagoy. Lagoy ini satu kawasan wisata maritim, wisata bahari. Ini wisata Lagoy ini miliknya pemodal Singapura gitu. Jadi sebelum Rempang dikembangkan, di Bintan, di Pulau Bintan sudah ada yang namanya Lagoy. Saya mau bilang, Lagoy itu juga nggak banyak manfaatnya kok bagi masyarakat setempat. Masyarakat setempat jadi apa? Jadi satpam. Kemudian menjadi pegawai. Bukan saya mau bukan saya mau menganggap tidak penting dilibatkan sebagai satpam, tetapi
Ya kayak begitulah nanti gitu loh. Paling masyarakat ini dilibatkan sebagai apa? Paling pakai baut-bautnya kan. Manajemennya tetap dari luar kok kan begitu. Apanya karena kan masyarakat masyarakat Lagoy itu kan masyarakat yang dari sisi pendidikan relatif terbatas, ya kan. Kemudian dari sisi apa juga ya semua serba terbatas gitu loh. Nah sekarang dibikin lagi yang rempang gitu. Berkaca dari itu, ini akan terulang gitu loh. Jadi juga jangan dianggap bahwa investor masuk itu pasti masyarakatnya sejahtera. Itu anggapan yang menurut saya harus kita perdebatkan gitu loh. Ya investor masuk nanti masyarakat akan sejahtera. Tidak semudah itu. Ada banyak kasus dan di Tanjung Pinang sendiri, yaitu Lagoy tadi ya, itu kasusnya ya seperti itu gitu. Masa Bintan kan masih dari sisi ekonomi kan masih dinilai cukup terbelakang ya. Padahal itu bersinar, benderang itu kawasan Lagoy itu tuh ya namanya kawasan wisata untuk orang Singapura ya. Wah, mewah gitu. Tapi di sekelilingnya sangat jomplang. Oke, itulah yang juga jadi sama-sama berkaca begitu ya, Bang Siswanto ya, dari apa yang terjadi di Bintan gitu, kemudian yang juga nantinya akan dilakukan di Rembang Eco City. Bang, kalau saya mencermati apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah, kemudian Kepala BP Batam, begitu ya Bang, bisa saya katakan sudah mengatakan, loh ini pemerintah warga diuntungkan, sudah ada ganti untung, kemudian diberikan rumah, diberikan nominal sekian. Apakah kemudian cara-cara penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah menurut Abang ini sesuai jika dibandingkan dengan kesengsaraan yang kemudian dialami oleh warga? Oh, inilah satu lagi pendekatan pemerintah ya. Dikasih uang semuanya beres gitu. Ya kan? Bukan tidak menghargai uang. Ingat orang-orang ini tinggal beranak pinak di situ puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Ini nggak bisa tercerabut dengan uang 200-500 juta, nggak bisa. Ada ikatan emosional dengan tanah itu, gitu. Dan ini nggak ada harganya, tak ternilai gitu loh. Jadi jangan kalau saya tersinggung dengan pernyataan wali kota itu gitu loh. Berapa banyak duit kau memangnya gitu loh, ya kan? Sampai bisa mengeluarkan statement, oh ini nanti dapat ini, itu tidak cukup sama sekali. Jadi jangan dianggap remeh kedekatan warga penduduk dengan tanahnya itu tuh mungkin sakral gitu loh. Dan saya meyakini kesakralan hubungan itu. Yang ini jangan dirusak dengan duit gitu loh. Karena itu duduk bicara. Jangan nanti ini kita ganti gitu loh. Ini kan pendekatan yang sangat kasar menurut saya untuk harga diri manusia. Oke, tidak hanya bersoal tanahnya saja ya, berarti ya Bang ya, tapi bersoal-soal bagaimana sudah sejak lama di situ, emosional hubungan sosial warga dengan tanahnya itu hubungan rumit lah gitu loh, rumit gitu. Dalam setiap penggusuran itu kan sebetulnya yang tercerabut kan bukan hanya hubungan dengan rumah, tetapi dengan budaya. Betul. Nah ini sih kemana mau diadukan gitu loh. Duit berapapun nggak akan bisa menggantinya gitu. Oke, Bang Siswanto, ini kalau kita membahas soal warga begitu kan, masih banyak orang yang kemudian beranggapan ini pemerintah mengambil sikap sepihak dengan memberikan uang, ganti rugi dan sebagainya, meskipun dari pemerintah mengatakan sudah ada hitung-hitungan begitu. Nah, kalau menurut Abang sendiri, proyek ini, Rempang Eco City ini apabila memang tetap harus berjalan, tidak bisa dihentikan, dan warga juga mau tidak mau harus pindah dari sana begitu. Langkah yang paling tepat atau duduk bersama dengan kesepakatan apa sih Bang yang paling memungkinkan? Nah, pertama itu begini, jangan ada target apa-apa lah gitu. Pemerintah bilang ini harus kosong 2023 ini, tolong jangan dinarasikan begitu gitu. Ini
yang tadi saya bilang ya, ini hubungan manusia dengan tanah, hubungan manusia dengan lingkungan. Kalau butuh waktu, kasih waktu gitu. Jangan ada deadline gitu. Supaya apa? Supaya persoalannya ini bisa betul-betul selesai gitu. Apa susahnya sih menunda gitu? Iya kan, banyak kasus kok, banyak kejadian juga kan, demi menghargai masyarakat akhirnya proyeknya dibatalkan atau dicari tempat yang lain yang lebih lebih kondusif, lebih ringan kasus gitu loh, kasus tanahnya gitu bisa. Jadi kalau memang mau carikan tempat lain yang betul-betul kosong gitu loh ya. Ya jangan yang sudah ini pasti ribut aja gitu loh. Dan ini yang menjadi pemerintah itu kan begini, sudah tahu masyarakat di situ ya kan. Jadi ya kenapa harus memaksakan di situ juga? Itu investor kan juga namanya daerah kosong yang dikembangkan, kasih ada daerah kosong yang lain gitu, yang jauh lebih ringan persoalan. Jadi nggak perlulah memaksa-maksakan gitu loh. Kita harus mengedepankan penghargaan kepada harga diri manusia. Itu yang saya lihat yang tidak ditempuh. Dan kalau boleh itulah yang harus dianukan oleh pemerintah. Pak Mahfud kan orang yang konon berempati, ya dia harus tahu ini gitu. Jangan ngomong aja gitu. Oke, baik. Bang Siswanto, ini artinya Abang juga salah satu pihak yang berkeinginan memang proyek ini tidak dijalankan di Rempang begitu, yang sudah sejak lama ditinggali oleh warga, kemudian dipindahkan ke tempat lain seperti itu. Iya. Ya, betul. Itu ya, kalau memang mau mencari pulau kita ambil contoh di Kabupaten Natuna ya. Natuna itu kan sekian ratus sampai ribuan mil lah dari Batam, dari Rempang Galang. Itu banyak pulau kosong, ada 2.000-an pulau. Kenapa nggak kasih yang itu aja gitu? Kenapa harus memaksakan diri di tempat yang sudah ada orang, yang sudah beranak pinak, yang sudah terbangun hubungan emosi antara masyarakat dengan lingkungannya? Kenapa harus dipaksakan di situ? Di Natuna sana, di Anambas sana, ribuan pulau masih banyak yang kosong. Kasih itu gitu. Jadi lebih enak gitu. Lebih enak, kemudian tidak merugikan pihak manapun begitu ya, Contoh ya, lalu juga bisa tetap mensejahterakan rakyatnya dan tidak menggusur dan juga mengusir begitu dari hak-hak yang memang sebelumnya memang sudah didapatkan oleh rakyat. Bang, kalau kita berbicara soal pelanggaran HAM, tadi kita sempat membahas ada gas air mata ketika bentrok, kemudian ini relokasi yang diberikan deadline, banyak warga yang tidak setuju namun diminta untuk menyetujui ini dengan tadi iming-iming uang, rumah, ganti untung dan sebagainya. Kalau menurut Abang sebagai aktivis yang concern di kemaritiman, siapa sih Bang yang paling bersalah dalam insiden ini? Ya, kalau menurut saya ya, yang bersalah itu adalah pemerintah provinsinya, kemudian turun ke pemerintah kota Batam. Orang-orang ini kan sebetulnya tahu kehidupan masyarakat di bawahnya, gitu. Ya namanya juga gubernur ya, dia kan berinteraksi dengan penduduk provinsi, wali kota dengan penduduk kota madianya gitu loh. Mereka yang tahu gitu loh. Jangan justru mereka yang menjadi tukang kompor gitu loh, tukang kompor pemerintah pusat. Sekarang itu yang saya lihat terjadi gitu loh. Wali kota Batam mengeluarkan deadline harus sudah kosong itu. Apaan ini gitu. Kan dia tahu kondisi masyarakat di sana. Orang dia tinggal di sana kok gitu. Dia tahu kok bagaimana dinamika masyarakat di sana. Loh kok sekarang dia keluarkan ultimatum begitu gitu. Jadi menurut saya ya itu seperti itu respon saya.
Baik, Bang Siswanto, ini artinya ada yang terputus begitu Bang antara komunikasi pemerintah di provinsi sampai ke pusat. Sehingga tadi Abang sempat mengatakan pusat ini tidak tahu betul apa yang sebenarnya dirasakan oleh warga Rempang. Betul, betul, betul. Karena kan pemerintah pusat ribuan kilo dari Batam Rempang itu kan, Rempang Galang itu kan ribuan kilo gitu loh, tidak hidup di sana gitu. Yang hidup di sana itu ya bupati, wali kota, gubernur gitu. Mereka yang tahu gitu. Itu gubernur itu kan putra daerah gitu loh. Lahir besarnya kan di sana dia kan. Dia tahu masalah ini gitu loh. Udah sampai ke tulang sumsumnya tahunya gitu loh. Jadi kenapa dia seperti tidak tahu tidak mau tahu gitu loh. Jadi itu yang membuat saya agak sedikit emosi ya. Kecuali kalau orangnya orang Jakarta ya oke lah, bisa kita pahami. Baik, terakhir dari saya, Bang Siswanto, ini kalau harapan besar dari Bang Siswanto yang juga mungkin bisa menjadi kesempatan baik juga untuk rakyat di Rempang ini agar tidak terelokasi dan sebagainya, atau mungkin kalaupun terpaksa harus terelokasi gitu, hal apa sih yang bisa jadi jalan tengah antara insiden ini? Nah, yang pertama karena kita selalu dibilang negara hukum, ya kita coba upaya hukum, bentuk tim independen gitu. Kalau langkah ini juga tidak bisa dianggap tidak bisa menyelesaikan persoalan, ditempuh langkah PT UN, dibatalkan penetapan proyek strategis nasional itu gitu. Walaupun ini mungkin nanti hanya akan kalau misalnya itu dibatalkan oleh PT UN atau Mahkamah Agung, apapun lembaga peradilannya, ya tetap akan bisa dibikin SK atau Kepres yang baru. Tetapi yang jelas upaya hukum ini harus dimanfaatkan menurut saya, sehingga adalah kita bisa mengulur waktu gitu, bisa mengulur waktu setahun 2 tahun, karena masih berkasus diselesaikan di pengadilan kan, tentu nggak bisa dieksekusi proyek-proyek kan. Nah ini yang kita sebut dengan strategi membeli waktu. Dibeli saja waktunya sampai terulur, syukur-syukur pemerintah berubah pemikirannya. Akhirnya sudah kita cari tempat yang lain saja. Bisa mengulur-ulur waktu. Mungkin tidak sih Bang, kalau kita melihat tanah Rempang begitu ya, untuk kemudian berdampingan, ya warga masih tetap ada di situ, mungkin hanya bergeser sedikit, lalu proyek ini juga masih bisa dijalankan di tempat yang sama. Ini berkemungkinan atau sangat tidak mungkin? Bisa saja, asal jangan asal gini ya, jangan dianggap masyarakat di sana itu pelengkap. Nanti jadi satpam lah, jadi pembantu lah, itu kan menurut saya agak menghina mereka. Gitu. Jangan duduk berdampingan, oke ya nanti jadi tukang parkir, gitu-gitu loh. Jadi itu kan ya bisa berdampingan, ya bisa gitu. Tapi apakah memanusiakan manusia? Menurut saya nggak begitu. Gitu. Ya, baik. Nanti kan, ini kan udah kita jadiin tukang parkir gitu. Bukan saya tidak menghargai profesi tukang parkir, ya. Tetapi duit triliunan apa nggak bisa dapat pekerjaan yang lain gitu loh. Apa nggak jadi dirutnya aja sekalian gitu loh. Nah, atau menjadi manajer gitu loh. Janganlah jadi tukang parkir, jadi pembantu gitu. Itu bagi saya ya, menghina. Kerahkan pasukan ke Rempang, Panglima TNI sebut di Piting Aja 11 PBNU marah besar. Sikap aparat dan pemerintah yang akan menggusur paksa masyarakat adat Rempang dari tanah adat, mereka menuai protes keras baik dari lembaga adat Melayu, pengamat hingga PBNU. Sikap ini diambil setelah pernyataan Panglima Laksamana TNI Yudo Margono akan mengerahkan pasukan jika warga Rempang masih melakukan perlawanan.
Laksamana Yudo Margono pun meminta anggotanya untuk mengatasi kerusuhan di sana dengan cara memiting rakyat Rempang yang mencoba melawan. Lebih dari masyarakatnya itu, 1 orang meeting 1, ya kan TNI-nya umpannya. Masyarakatnya 1000, ya kita keluarkan 1000, 1 meeting 1 itu kan selesai. Gak usah pakai alat, dipiting aja satu-satu, ungkap Laksamana Yudo Margono. Tahu itu dipiting, ya itu dipiting aja satu-satu, tegasnya. Hal ini menuai reaksi keras dari pakar ekonomi sekaligus tokoh perubahan Indonesia, Dr. Rizal Ramli menilai sikap represif yang dilakukan aparat sangat tidak tepat. Lewat status Twitternya, Ramli Rizal pada Jumat 15 September, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia itu menyesalkan pernyataan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Hal senada disampaikan akun Yaniar Sim, dirinya menilai cara-cara kekerasan dalam mengatasi konflik Pulau Rempang tidak perlu dilakukan. Ia sedih mendengar jika rakyat turun 1000 maka TNI akan turun 1000, selesai. Dulu rakyat mengusir company, kini diusir TNI, apa bedanya kalau gitu? Tulis akun Yaniar Sim. Sementara itu pengurus besar Nahdlatul Ulama mengeluarkan sikap mengenai permasalahan yang terjadi di Rempang, Batam, Kepulauan Riau. PBNU marah dan menilai pengambil alihan tanah yang dilakukan pemerintah hukumnya haram jika dilakukan dengan cara yang tidak baik. Sebab tanah yang sudah dikelola oleh rakyat selama bertahun-tahun baik melalui proses ITKO, redistribusi lahan oleh pemerintah atau ihya pengelolaan lahan tidak dapat diambil alih begitu saja. Bisa mencederai hati rakyat dan berpotensi merusak lingkungan hidup beserta sumber daya alam. Maka hukum pengambil alihan tanah tersebut oleh pemerintah adalah haram, kata Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya dalam keterangannya. Ia menghimbau agar pemerintah melakukan komunikasi tidak sewenang-wenang. Jika itu dilakukan seperti kejadian beberapa hari lalu, maka haram hukumnya. Maka itu PBNU akan selalu membersamai dan terus mengawal perjuangan rakyat untuk mendapatkan keadilan melalui cara-cara yang sesuai kaidah hukum. Sikap Polri di Pulau Rempang disorot media asing termasuk Malaysia. Situasi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau memanas usai bentrok antara masyarakat dengan aparat terjadi pada Kamis 7 September. Peristiwa tersebut ternyata menarik perhatian sejumlah media asing untuk ikut memberitakannya. Sikap polisi untuk mengatasi bentrok di kawasan tersebut jadi konsumsi utama media asing. Al Jazeera misalnya yang mengangkat judul Protes in Indonesia as a Thousand Face Eviction for Rempang Eco City. Media asal Qatar tersebut menuliskan perselisihan antara masyarakat Rempang dan aparat telah memanas selama berbulan-bulan. Ada juga channel News Asia yang menulis masyarakat yang menolak relokasi melempari polisi dengan batu dan botol. Polisi kemudian merespons tindakan pengunjuk rasa dengan menembakkan gas air mata dan water cannon. CNA juga menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan bahwa pemerintah berencana menyediakan tanah dan rumah bagi masyarakat Rempang sebagai kompensasi agar mereka mau pindah. Destar media asal Malaysia, Destar menyoroti ucapan Jokowi yang mengatakan bahwa bentrok di Rempang hanyalah masalah komunikasi. Media tersebut juga mencuplik sikap Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang mengutuk penangkapan puluhan warga di Rempang dan kekerasan yang dilakukan aparat ketika demonstrasi. Taipei Times menuliskan sebanyak 200 personil dari polisi anti huru-hara dan Brimob diterjunkan ke Rempang untuk penanganan situasi. Di sisi lain, Taipei Times juga menggarisbawahi pernyataan pemerintah Indonesia yang mengklaim pengembangan Rempang Eco City dapat menciptakan puluhan ribu lapangan pekerjaan bagi masyarakat. 3 bulan kampung tua akan kita sertifikatkan, akan kita selesaikan. Janji Jokowi 2019 beri sertifikat kampung tua di Rempang kini malah digusur. Video janji kampanye Presiden Jokowi di tahun 2019 yang akan memberikan sertifikat kepada kampung tua di Batam termasuk Rempang kembali viral. Jokowi saat itu menjanjikan sertifikat akan selesai dalam waktu 3 bulan. Namun janji itu tinggal janji sebab konflik agraria di Pulau Rempang, Batam justru membuat warga adat Rempang bakal tergusur. Konflik ini menjadi sorotan lantaran memicu bentrokan antara warga dan aparat keamanan. Ribuan warga yang mayoritas tinggal di kampung tua tak ingin dipindahkan ke Pulau Galang, Batam buntut proyek Rempang Eco City. Adapun video janji kampanye Jokowi yang saat itu seperti dikutip Sriwijaya Post, Sabtu 16 September bahwa saat berstatus calon presiden nomor urut 1, ia sampaikan 2 janjinya kepada warga Kepulauan Riau. Hal itu disampaikan Jokowi saat kampanye terbuka di Temenggung, Abdul Jamal, Muka Kuning, Batam, Kepulauan Riau, Sabtu 6 April 2019 silam.
Jokowi berjanji akan menyelesaikan sertifikat kampung tua yang status tanahnya masih tumpang tindih. Bahkan Jokowi mengklaim saat itu akan menyelesaikan masalah itu secara cepat dengan hitungan bulan. 3 bulan kampung tua akan kita sertifikatkan, akan kita selesaikan. Jokowi saat itu mengatakan proses sertifikasi dilakukan paling lama 3 bulan agar status kepemilikan tanah semakin jelas dan legal bagi masyarakat. Saat itu tercatat ada sekitar 37 titik kampung tua di Batam di mana status tanah di dalamnya masih banyak yang tumpang tindih bahkan sengketa. Selain janji akan mempercepat sertifikat kampung tua, Jokowi juga akan berupaya mewujudkan pembangunan jembatan Batam ke Bintan yang sangat diinginkan masyarakat Kepulauan Riau. Sementara perwakilan YLBHI Zainal pada 7 September lalu juga sudah mengingatkan Presiden Jokowi akan janji yang telah dilontarkan sebelum dirinya terpilih menjadi Presiden Indonesia. Namun Jokowi dalam pernyataan Rabu 13 September kemarin mengatakan bentrokan antara warga dan aparat terjadi akibat komunikasi yang kurang baik. Ia mengatakan warga yang terdampak telah diberikan ganti rugi berupa lahan dan rumah, namun terkait lokasi masih kurang dikomunikasikan dengan baik. Sebab terkait status tanah itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto menegaskan bahwa status lahan sebagai pemicu kericuhan di Pulau Rempang, warga diklaim tidak memiliki sertifikat kepemilikan. Lahan yang jadi pemicu kerusuhan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau disebut tidak memiliki hak guna usaha atau HGU. Informasi tersebut diungkapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto. Hal itu disampaikan Hadi dalam rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI di Jakarta pada Selasa malam 12 September 2023. Lahan yang akan dijadikan lokasi Rempang Eco City seluas 17.000 hektar adalah hutan, dengan 600 hektarnya merupakan hak pengelolaan lahan atau HPL dari Badan Pengusahaan atau BP Batam. Adapun Hadi menyebutkan sebelum terjadi konflik, pemerintah telah melakukan pendekatan kepada masyarakat setempat. Ia menyebut hampir 50% dari warga menerima usulan yang telah disampaikan. Hadi mengatakan pemerintah juga telah mencarikan tempat tinggal baru atau relokasi untuk warga. Adapun pemerintah dikatakan telah menyiapkan hak guna bangunan atau HGB pada lahan seluas 500 hektar, yakni yang berlokasi dekat dengan laut, untuk memudahkan dalam mencari nafkah. Sebagai informasi, konflik ini bermula karena adanya proyek pembangunan pabrik kaca kerjasama pemerintah Indonesia dengan Cina. Namun warga setempat menolak relokasi hingga sempat terjadi kericuhan. Mau diruntut-runtut itu bisa ke tahun 70-an, ketika pertama sekali berdiri Otorita Batam. Gitu. Otorita Batam itu kan berdiri di zaman Pak Soeharto, presiden kita gitu. Inilah satu lagi pendekatan pemerintah ya. Dikasih uang semuanya beres gitu. Ya kan? Bukan tidak menghargai uang. Ingat orang-orang ini tinggal beranak pinak di situ puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Ini nggak bisa tercerabut dengan uang 200-500 juta, nggak bisa. Paling masyarakat ini dilibatkan sebagai apa? Paling pakai baut-bautnya kan. Manajemennya tetap dari luar kok. Halo Tribuners, ada Nila Irda hari ini kembali menjumpai Anda dalam program Tribun News on Focus. Hari ini kita akan membahas soal insiden yang baru saja terjadi di wilayah Rempang, Batam. Kemudian apa yang sebenarnya terjadi, ini saya sudah tersambung bersama dengan seorang aktivis, Bang Siswanto Rusdi. Beliau juga sekaligus pendiri dan direktur dari The National Maritime Institute atau NAMARIN. Kita sapa terlebih dahulu Tribuners. Bang Siswanto, apa kabar Abang? Halo? Ya. Kabar baik. Oh ya. Baik, Bang Siswanto, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya pada hari ini. Kita hari ini membahas soal kisruh yang memang sekarang lagi viral juga di media sosial. Bang Siswanto, ini Abang sebagai aktivis soal kemaritiman begitu ya. Kalau Abang melihat kisruh di Rempang, bahkan sampai ada bentrok yang terjadi sampai 2 kali, ini bagaimana Bang? Jadi begini ya, saya ini juga
orang Kepri, orang Kepulauan Riau. Jadi secara emosional saya memiliki keterkaitan dengan Kepri, dalam hal ini Rempang, Galang. Nah, jadi pertama saya bersedih, prihatin melihat perlakuan aparat keamanan terhadap pendemo. Walaupun mungkin para pendemo itu disebut-sebut bukan pihak penunggang gitu, tapi bagaimanapun mereka juga warga yang tinggal selama ini di Rempang. Jadi saya pertama itu prihatin sekali, bersedih melihat perlakuan aparat yang begitu brutal. Ini kan ada kemudian penembakan Demikian. gas air mata, begitu ya, Bang Siswanto. Kemudian ada Iya. warga juga yang kemudian ditangkap. Ini kan kasus yang kalau dari Iya. pemerintah ini mengatakan bahwa relokasi di Rempang ini sendiri itu sudah sedianya memang sudah sejak lama, disampaikan oleh Menko Polhukam ini sejak 2004 begitu. Kalau dari Bang Siswanto sendiri yang juga aktif begitu di bidang kemaritiman, apakah memang sedianya problems yang terjadi belakangan di bentrokan ini adalah buntut panjang dari awal mulanya di 2004 ini, Bang, atau sebenarnya apa yang terjadi begitu? Jadi sebetulnya begini ya, kalau mau diruntut-runtut itu bisa ke tahun 70-an, ketika pertama sekali berdiri Otorita Batam gitu. Otorita Batam itu kan berdiri di zaman Pak Soeharto, presiden kita gitu. Nah, Batam itu waktu itu pulau yang sudah ada penghuninya gitu. Statusnya bagian dari Provinsi Riau waktu itu. Tetapi ketika dikeluarkan keputusan tentang pendirian Otorita Batam, akhirnya status-status tanah di Batam itu berubah gitu loh. Yang semula ada di tangan rakyat berubah dialihkan ke tangan Otorita Batam atau BP Batam gitu. Jadi sebetulnya kalau mau dirunut Pak Mahfud harus tahu juga ini lebih jauh dari 2024. Nah, saya mau bilang di kasus Batam saja pengalihan dari warga, hak-hak warga, kalau itu hak tinggal itu di tahun 70-an sudah terjadi perubahan gitu loh. Dan sampai hari ini kan juga masih menyisakan di Batam itu persoalan soal dengan warga setempat yang sudah menghuni Batam dari sejak lama. Jadi bukan hanya ini kok gitu loh. Jadi sangat disayangkan pernyataan-pernyataan yang bilang, oh ini kan dari 2004, kenapa nggak mundur sekalian aja ke tahun 70-an gitu. Oke, sebenarnya memang sudah lama begitu ya Bang Siswanto, karena bahkan ini sudah jadi tanah adat leluhur, kemudian sudah banyak turun-temurun juga yang tinggal di wilayah Rempang ini. Nah, yang juga kemudian menjadi problematik Bang Siswanto, ini kan dikatakan bahwa ada warga di sana atau warga asli penduduk Rempang yang memang sudah punya sertifikat begitu kan, tapi kemudian sertifikat ini dianulir dan dinyatakan bahwa ini tanah bukan hak milik dari penduduk asli yang tinggal di sana begitu. Abang bagaimana melihatnya? Nah, itulah yang saya maksud, pendekatan ini sudah lama diapakan oleh pemerintah ya. Dulu di zaman rezim lama ya kan, bahwa pemerintah begitu ada maunya dia langsung bisa menggunakan kekuasaannya untuk mencabut hak-hak kepemilikan yang ada di masyarakat atas tanah gitu. Jadi ini sebetulnya pendekatan pendekatan kekuasaan oleh negara gitu. Apa susahnya sih di atas tanah itu kan pasti ada hak sebelumnya kan, pasti ada penghuninya kan, nggak mungkin sepenuhnya kosong wilayah itu. Gitu. Kenapa tidak dibicarakan gitu loh? Kenapa harus memakai kekuasaan?
kalau berunding lama, ya itulah namanya berunding gitu. Kita kan berunding toh dengan bangsa sendiri, dengan anak bangsa sendiri gitu. Kita kan nggak bisa mutlak-mutlakan gitu. Itu yang menurut saya pemerintah itu juga selain arogan, dia tidak memiliki kesabaran dalam menghadapi masyarakat. Arogan dan kemudian tidak memiliki kesabaran untuk menghadapi masyarakat begitu ya. Sampai kemudian berujung bentrokan ya Bang Siswanto yang terjadi. Sampai terakhir ada penangkapan, kemudian ada aparat juga yang terluka akibat insiden tersebut. Di beberapa pemberitaan, Bang Siswanto ini mengatakan bahwa ini memang harus diusut tuntas, kemudian harus ada tim independen begitu yang dibentuk. Ini apa kemudian yang ingin sebenarnya diusut begitu ya Bang dengan pembentukan tim ini? Jadi begini, ini kan informasinya terutama dari pemerintah yang narasinya itu kan warga tidak memiliki hak kan begitu. Nah, tetapi kan warga bilang, wah kami udah di sini puluhan tahun, bahkan ratusan tahun gitu loh. Nah, inilah yang tim ini perlu dibentuk untuk mengurut atau menelusuri riwayat tanah, riwayat kawasan gitu. Ya, seperti yang saya bilang tadi di muka, itu pastilah yang namanya tanahnya. Dia itu sudah ditempati oleh orang jauh sebelum pemerintahan ini ada gitu loh. Nah, inilah yang harus dikejar oleh tim independen gitu, sehingga jelas gitu loh, mana yang tanah masyarakat, mana yang tanah bukan milik masyarakat sehingga bisa diambil oleh negara gitu atau dikuasai oleh negara. Nah, milik masyarakat ini itu mencakup juga tanah-tanah tanah-tanah adat, tanah-tanah ulayat maupun tanah-tanah hak milik gitu loh. Jadi kita mau mengklarifikasi ini, menjelaskan ini sehingga tidak ada lagi klaim itu nggak ada sertifikat. Kalau tanah adat kan hukum adat kan hukum yang tidak tertulis gitu. Jadi gimana kita mau minta surat-surat gitu loh. Orang hukumnya saja tidak tertulis, tetapi hukum adat diakui di dalam sistem hukum kita kan begitu. Oke, ingin agar ada tim independen yang dibentuk agar bisa mengusut semua hal yang ada di balik Rempang ini. Kemudian artinya tim yang dibentuk ini juga bukan orang-orang yang biasa saja begitu kan Bang, harus ada orang yang memang berkompeten di bidangnya. Siapa kalau menurut Bang Siswanto yang paling bisa untuk mengusut? Pertama saya menyebut ini mungkin bisa disebut standar lah. Pertama, para akademisi di universitas. Nah, di Kepri itu ada universitas negeri, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Ini orang atau ini lembaga harus dilibatkan karena mereka inilah mercusuarnya Kepulauan Riau. Mereka lah yang memberi terang kepada Kepulauan Riau dari sisi pemikiran, dari sisi kebijaksanaan atau kepakaran. Ini pertama mereka. Siapapun nanti itu yang ditunjuk mereka, kita meminta dari lembaga pendidikan. Kemudian dari orang-orang tua yang tahu riwayat tanah di Tanjung Pinang, di Batam, di Kepulauan Riau lah ya, masih sehat beberapa orang yang tahu sejarah perjalanan sejarah perjalanan Rempang, Galang, bahkan Batam sekalian. Itu masih ada orang-orang tua gitu. Nah, kepada mereka diberikan kesempatan untuk menjadi anggota ini. Nah, orang-orang tua ini kan dia tidak mesti birokrat atau mantan birokrat gitu loh. Jadi sedapat mungkin kita tidak melibatkan pemerintah karena pemerintah bagian dari persoalan ini. Itu dia yang ingin kita tekankan dengan tim pencari fakta independen ini. Sedapat mungkin pemerintah jangan terlibat. Entah itu Pemda, terus pemerintah Kota Batam, polisi atau militer, sedapat mungkin tidak dilibatkan supaya dia independen, betul-betul independen. Agar benar-benar independen, benar-benar murni ini melakukan pengusutan dari rakyat begitu ya, dan juga nanti kemudian rakyat juga. Bang Siswanto, kalau kita membahas soal Rempang begitu, yang nantinya ini kan disampaikan akan
hadir atau akan dibangun Rempang Eco City begitu. Kalau dari pemerintah mengatakan, loh kita ini membangun untuk kesejahteraan rakyat, untuk nanti di masa menahun begitu kan ke depan ini akan sejahterakan rakyat di sekitarnya. Itulah yang kemudian menjadi alasan pemerintah untuk merelokasi mereka meskipun sudah lama tinggal di sana begitu. Kalau dari Bang Siswanto sendiri, apakah melihat Rempang Eco City ini benar-benar bisa untuk mensejahterakan rakyat di tengah kondisi yang sekarang relokasi saja sudah membuat perkara begitu kan dengan kemudian menyengsarakan rakyat. Nah ini ya saya perlu ingatkan kita semua. Di Pulau Bintan, di Tanjung Pinang, itu ada nama kawasan Lagoy. Lagoy ini satu kawasan wisata maritim, wisata bahari. Ini wisata Lagoy ini miliknya pemodal Singapura gitu. Jadi sebelum Rempang dikembangkan, di Bintan, di Pulau Bintan sudah ada yang namanya Lagoy. Saya mau bilang, Lagoy itu juga nggak banyak manfaatnya kok bagi masyarakat setempat. Masyarakat setempat jadi apa? Jadi satpam. Kemudian menjadi pegawai. Bukan saya mau bukan saya mau menganggap tidak penting dilibatkan sebagai satpam, tetapi ya kayak begitulah nanti gitu loh. Paling masyarakat ini dilibatkan sebagai apa? Paling pakai baut-bautnya kan. Manajemennya tetap dari luar kok kan begitu. Karena kan masyarakat masyarakat Lagoy itu kan masyarakat yang dari sisi pendidikan relatif terbatas. Ya kan? Kemudian dari sisi juga ya semua serba terbatas gitu loh. Nah sekarang dibikin lagi yang Rempang gitu. Berkaca dari itu, ini akan terulang gitu loh. Jadi juga jangan dianggap bahwa investor masuk itu pasti masyarakatnya sejahtera. Itu anggapan yang menurut saya harus kita perdebatkan gitu loh. Ya investor masuk nanti masyarakat akan sejahtera. Tidak semudah itu. Ada banyak kasus dan di Tanjung Pinang sendiri, yaitu Lagoy tadi ya, itu kasusnya ya seperti itu gitu. Bintan kan masih dari sisi ekonomi kan masih dinilai cukup terbelakang ya. Padahal itu bersinar, benderang itu kawasan Lagoy itu tuh ya namanya kawasan wisata untuk orang Singapura ya. Wah mewah gitu. Tapi di sekelilingnya sangat jomplang. Oke, itulah yang juga jadi sama-sama berkaca begitu ya Bang Siswanto ya dari apa yang terjadi di Bintan gitu, kemudian yang juga nantinya akan dilakukan di Rempang Eco City. Bang, kalau saya mencermati apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah, kemudian Kepala BP Batam begitu ya Bang, bisa saya katakan sudah mengatakan, loh ini pemerintah warga diuntungkan, sudah ada ganti untung, kemudian diberikan rumah, diberikan nominal sekian. Apakah kemudian cara-cara penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah menurut Abang ini sesuai jika dibandingkan dengan kesengsaraan yang kemudian dialami oleh warga? Oh, inilah satu lagi pendekatan pemerintah ya. Dikasih uang semuanya beres gitu. Ya kan? Bukan tidak menghargai uang. Ingat orang-orang ini tinggal beranak pinak di situ puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Ini nggak bisa tercerabut dengan uang 200-500 juta, nggak bisa. Ada ikatan emosional dengan tanah itu gitu. Dan ini nggak ada harganya, tak ternilai gitu loh. Jadi jangan kalau saya tersinggung dengan pernyataan wali kota itu gitu loh. Berapa banyak duit kau memangnya gitu loh, ya kan? Sampai bisa mengeluarkan statement, oh ini nanti dapat ini, itu tidak cukup sama sekali. Jadi jangan dianggap remeh kedekatan warga penduduk dengan tanahnya itu tuh mungkin sakral gitu loh. Dan saya meyakini kesakralan hubungan itu. Yang ini jangan dirusak dengan duit gitu loh. Karena itu duduk bicara. Jangan nanti ini kita ganti gitu. Ini kan pendekatan yang
yang sangat kasar menurut saya untuk harga diri manusia. Oke, tidak hanya bersoal tanahnya saja ya, berarti ya Bang ya, Iya, tapi bersoal-soal bagaimana sudah sejak lama di situ, iya, emosional hubungan dengan sosial warga dengan tanahnya itu hubungan rumit lah gitu loh, rumit gitu loh. Mm, Dalam setiap penggusuran itu kan sebetulnya yang tercabut kan bukan hanya hubungan dengan rumah, tetapi dengan budaya. betul. Nah ini sih kemana mau diadukan gitu loh. Duit berapapun nggak akan bisa menggantinya gitu. Mhm. Mhm. Oke, Bang Siswanto, ini kalau kita membahas soal warga begitu kan, masih banyak orang yang kemudian beranggapan ini pemerintah mengambil sikap sepihak dengan memberikan uang, ganti rugi dan sebagainya, meskipun dari pemerintah mengatakan sudah ada hitung-hitungan begitu. Nah, kalau menurut Abang sendiri, proyek ini, Rempang Eco City ini apabila memang tetap harus berjalan, tidak bisa dihentikan, dan warga juga mau tidak mau harus pindah dari sana begitu. Langkah yang paling tepat atau duduk bersama dengan kesepakatan apa sih Bang yang paling memungkinkan? Nah pertama itu begini, jangan ada target apa-apalah gitu. Pemerintah bilang ini harus kosong 2023 ini, tolong jangan dinarasikan begitu gitu. Ini yang tadi saya bilang ya, ini hubungan manusia dengan tanah, hubungan manusia dengan lingkungan. Kalau butuh waktu, kasih waktu gitu. Jangan ada deadline gitu. Supaya persoalannya ini bisa betul-betul selesai gitu. Apa susahnya sih menunda gitu. Iya kan, banyak kasus kok, banyak kejadian juga kan, demi menghargai masyarakat akhirnya proyeknya dibatalkan atau dicari tempat yang lain yang lebih lebih kondusif, lebih ringan kasus gitu loh, kasus tanahnya gitu bisa. Jadi kalau memang mau carikan tempat lain yang betul-betul kosong gitu loh ya. Ya jangan yang sudah ini pasti ribut aja gitu loh. Dan ini yang menjadi pemerintah itu kan begini, sudah tahu masyarakat di situ ya kan. Jadi ya kenapa harus memaksakan di situ juga? Itu investor kan juga namanya daerah kosong yang dikembangkan, kasih aja daerah kosong yang lain gitu, yang jauh lebih ringan persoalan. Jadi nggak perlulah memaksa-maksakan gitu loh. Kita harus mengedepankan penghargaan kepada harga diri manusia. Itu yang saya lihat yang tidak ditempuh. Dan kalau boleh itulah yang harus dianukan oleh pemerintah. Pak Mahfud kan orang yang konon berempati, ya dia harus tahu ini gitu. Jangan ngomong aja gitu. Oke, baik. Bang Siswanto, ini artinya Abang juga salah satu pihak yang berkeinginan memang proyek ini tidak dijalankan di Rempang begitu, yang sudah sejak lama ditinggali oleh warga, kemudian dipindahkan ke tempat lain seperti itu. Iya. Ya, betul. Itu ya, kalau memang mau mencari pulau kita ambil contoh di Kabupaten Natuna ya. Natuna itu kan sekian ratus sampai ribuan mil lah dari Batam, dari Rempang Galang. Itu banyak pulau kosong, ada 2000-an pulau. Kenapa nggak kasih yang itu aja gitu? Kenapa harus memaksakan diri di tempat yang sudah ada orang, yang sudah beranak pinak, yang sudah terbangun hubungan emosi antara masyarakat dengan lingkungannya? Kenapa harus dipaksakan di situ? Di Natuna sana, di Anambas sana, ribuan pulau masih banyak yang kosong. Kasih itu gitu. Jadi lebih enak gitu. Lebih enak, kemudian tidak merugikan pihak manapun begitu ya, contoh ya, lalu juga bisa tetap mensejahterakan rakyatnya dan tidak menggusur dan juga mengusir begitu dari hak-hak yang memang sebelumnya memang sudah didapatkan oleh rakyat. Bang, kalau kita berbicara soal pelanggaran HAM, tadi kita sempat membahas ada gas air mata ketika bentrok, kemudian ini relokasi yang diberikan deadline,
banyak warga yang tidak setuju namun diminta untuk menyetujui ini dengan tadi iming-iming uang, rumah, ganti untung dan sebagainya. Kalau menurut Abang sebagai aktivis yang concern di kemaritiman, siapa sih Bang yang paling bersalah dalam insiden ini? Ya, kalau menurut saya ya, yang bersalah itu adalah pemerintah provinsinya, kemudian turun ke pemerintah kota Batam. Orang-orang ini kan sebetulnya tahu kehidupan masyarakat di bawahnya, gitu. Ya namanya juga gubernur ya, dia kan berinteraksi dengan penduduk provinsi, wali kota dengan penduduk kota madianya gitu loh. Mereka yang tahu gitu loh. Jangan justru mereka yang menjadi tukang kompor gitu loh, tukang kompor pemerintah pusat. Sekarang itu yang saya lihat terjadi gitu loh. Wali kota Batam mengeluarkan deadline harus sudah kosong itu. Apa-apaan ini gitu loh. Kan dia tahu kondisi masyarakat di sana. Orang dia tinggal di sana kok gitu. Dia tahu kok bagaimana dinamika masyarakat di sana. Loh kok sekarang dia keluarkan ultimatum begitu gitu. Jadi menurut saya ya itu seperti itu respon saya. Baik, Bang Siswanto, ini artinya ada yang terputus begitu Bang antara komunikasi pemerintah di provinsi sampai ke pusat. Sehingga tadi Abang sempat mengatakan pusat ini tidak tahu betul apa yang sebenarnya dirasakan oleh warga Rempang. Betul. Karena kan pemerintah pusat ribuan kilo dari Batam Rempang itu kan, Rempang Galang itu kan ribuan kilo gitu loh. Tidak hidup di sana gitu. Yang hidup di sana itu ya bupati, wali kota, gubernur gitu. Mereka yang tahu gitu. Itu gubernur itu kan putra daerah gitu loh. Lahir besarnya kan di sana dia kan. Dia tahu masalah ini gitu loh. Udah sampai ke tulang sumsumnya tahunya gitu loh. Jadi kenapa dia seperti tidak tahu tidak mau tahu gitu loh. Jadi itu yang membuat saya agak sedikit emosi ya. Kecuali kalau orangnya orang Jakarta ya oke lah. Bisa kita pahami. Baik, terakhir dari saya Bang Siswanto, ini kalau harapan besar dari Bang Siswanto yang juga mungkin bisa menjadi kesempatan baik juga untuk rakyat di Rempang ini agar tidak terelokasi dan sebagainya, atau mungkin kalaupun terpaksa harus terelokasi gitu, hal apa sih yang bisa jadi jalan tengah antara insiden ini? Nah, yang pertama karena kita selalu dibilang negara hukum, ya kita coba upaya hukum, bentuk tim independen gitu. Kalau langkah ini juga tidak bisa dianggap tidak bisa menyelesaikan persoalan, ditempuh langkah PT UN, dibatalkan penetapan proyek strategis nasional itu gitu. Walaupun ini mungkin nanti hanya akan kalau misalnya itu dibatalkan oleh PT UN atau Mahkamah Agung, apapun lembaga peradilannya, ya tetap akan bisa dibikin SK atau Kepres yang baru. Tetapi yang jelas upaya hukum ini harus dimanfaatkan menurut saya, sehingga adalah kita bisa mengulur waktu gitu. Bisa ngulur waktu setahun, 2 tahun, karena masih berkasus diselesaikan di pengadilan kan. Tentu nggak bisa dieksekusi proyek-proyek kan. Nah ini yang kita sebut dengan strategi membeli waktu. Dibeli saja waktunya sampai terulur, syukur-syukur pemerintah berubah pemikirannya. Akhirnya sudah kita cari tempat yang lain saja. Bisa mengulur-ulur waktu. Mungkin tidak sih Bang, kalau kita melihat tanah Rempang begitu ya, untuk kemudian berdampingan, ya warga masih tetap ada di situ, mungkin hanya bergeser sedikit, lalu proyek ini juga masih bisa dijalankan di tempat yang sama. Ini berkemungkinan atau sangat tidak mungkin? Bisa saja, asal jangan asal gini ya.
jangan dianggap masyarakat di sana itu pelengkap. Nanti jadi satpam lah, jadi pembantu lah. Itu kan menurut saya agak menghina mereka. Gitu. Jangan duduk berdampingan. Oke ya, nanti jadi tukang parkir, gitu-gitu loh. Jadi itu kan ya bisa berdampingan, ya bisa gitu. Tapi apakah memanusiakan manusia? Menurut saya nggak begitu. Gitu. Ya, baik. Nanti kan, ini kan udah kita jadiin tukang parkir gitu. Bukan saya tidak menghargai profesi tukang parkir ya. Tetapi duit triliunan apa nggak bisa dapat pekerjaan yang lain gitu loh. Apa nggak jadi dirutnya aja sekalian gitu loh. Nah, atau menjadi manajer gitu loh. Janganlah jadi tukang parkir, jadi pembantu gitu. Itu bagi saya ya, menghina. Oke, baik. Bang Siswanto, terima kasih banyak atas waktunya. Ini aktivis kemaritiman sekaligus pendiri dan direktur The National Maritime Institute atau Namarin Tribunars. Sekali lagi semoga tadi yang kita bicarakan juga bisa menjadi pembuka juga ya beberapa upaya yang mungkin bisa dilakukan pemerintah, tidak dengan cara-cara yang sudah terjadi kemarin, namun bisa memperbaiki banyak hal yang juga bisa menguntungkan untuk warga yang ada di sana sendiri. Bang Siswanto, sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Tribuners, demikian program Tribun News on Focus hari ini. Nantikan program Tribun News on Focus selanjutnya. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kalau mau diruntut-runtut itu bisa ke tahun 70-an ketika pertama sekali berdiri Otorita Batam gitu. Otorita Batam itu kan berdiri di zaman Pak Soeharto, presiden kita gitu. Inilah satu lagi pendekatan pemerintah ya, dikasih uang semuanya beres gitu. Ya kan, bukan tidak menghargai uang. Ingat, orang-orang ini tinggal beranak pinak di situ puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Ini nggak bisa tercerabut dengan uang 200-500 juta, nggak bisa. Paling masyarakat ini dilibatkan sebagai apa? Paling pakai baut-bautnya kan. Manajemennya tetap dari luar kok. Halo Tribuners, ada Nila Irda hari ini kembali menjumpai Anda dalam program Tribun News on Focus. Hari ini kita akan membahas soal insiden yang baru saja terjadi di wilayah Rempang, Batam. Kemudian apa yang sebenarnya terjadi, ini saya sudah tersambung bersama dengan seorang aktivis, Bang Siswanto Rusdi. Beliau juga sekaligus pendiri dan direktur dari The National Maritime Institute atau Namarin. Kita sapa terlebih dahulu Tribuners. Bang Siswanto, apa kabar Abang? Halo? Ya. Kabar baik. Oh ya. Baik, Bang Siswanto, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya pada hari ini. Kita hari ini membahas soal kisruh yang memang sekarang lagi viral juga di media sosial. Bang Siswanto ini, Abang sebagai aktivis soal kemaritiman begitu ya. Kalau Abang melihat kisruh di Rempang, bahkan sampai ada bentrok yang terjadi sampai 2 kali, ini bagaimana Bang? Jadi begini ya, saya ini juga orang Kepri, orang Kepulauan Riau. Jadi secara emosional saya memiliki keterkaitan dengan Kepri, dalam hal ini Rempang, Galang. Nah, jadi pertama saya bersedih prihatin melihat perlakuan aparat keamanan terhadap pendemo. Walaupun mungkin para pendemo itu disebut-sebut bukan pihak penunggang gitu, tapi bagaimanapun mereka juga warga yang tinggal selama ini di Rempang. Jadi saya pertama itu prihatin sekali, bersedih melihat perlakuan aparat yang begitu brutal.
Ini kan ada kemudian penembakan Demikian. gas air mata, begitu ya, Bang Siswanto. Kemudian ada Iya, warga juga yang kemudian ditangkap. Ini kan kasus yang kalau dari iya. pemerintah ini mengatakan bahwa relokasi di Rempang ini sendiri itu sudah sedianya memang sudah sejak lama, disampaikan oleh Menko Polhukam ini sejak 2004 begitu. Kalau dari Bang Siswanto sendiri yang juga aktif begitu di bidang kemaritiman, apakah memang sedianya problems yang terjadi belakangan di bentrokan ini adalah buntut panjang dari awal mulanya di 2004 ini, Bang? Atau sebenarnya apa yang terjadi begitu? Jadi sebetulnya begini ya, kalau mau diruntut-runtut itu bisa ke tahun 70-an, ketika pertama sekali berdiri Otorita Batam gitu. Otorita Batam itu kan berdiri di zaman Pak Soeharto, presiden kita gitu. Nah, Batam itu waktu itu pulau yang sudah ada penghuninya gitu. Statusnya bagian dari provinsi Riau waktu itu. Tetapi ketika dikeluarkan keputusan tentang pendirian Otorita Batam, akhirnya status-status tanah di Batam itu berubah gitu loh. Yang semula ada di tangan rakyat berubah dialihkan ke tangan Otorita Batam atau BP Batam gitu. Jadi sebetulnya kalau mau dirunut Pak Mahfud harus tahu juga ini lebih jauh dari 2024. Nah, saya mau bilang di kasus Batam saja pengalihan dari warga, hak-hak warga, kalau itu hak tinggal itu di tahun 70-an sudah terjadi perubahan gitu loh. Dan sampai hari ini kan juga masih menyisakan di Batam itu persoalan soal dengan warga setempat yang sudah menghuni Batam dari sejak lama. Jadi bukan hanya ini kok gitu loh. Jadi sangat disayangkan pernyataan-pernyataan yang bilang, oh ini kan dari 2004, kenapa nggak mundur sekalian aja ke tahun 70-an gitu. Oke, sebenarnya memang sudah lama begitu ya Bang Siswanto, karena bahkan ini sudah jadi tanah adat leluhur, kemudian sudah banyak turun-temurun juga yang tinggal di wilayah Rempang ini. Nah, yang juga kemudian menjadi problematik Bang Siswanto, ini kan dikatakan bahwa ada warga di sana atau warga asli penduduk Rempang yang memang sudah punya sertifikat, begitu kan. Tapi kemudian sertifikat ini dianulir dan dinyatakan bahwa ini tanah bukan hak milik dari penduduk asli yang tinggal di sana begitu. Abang bagaimana melihatnya? Nah, itulah yang saya maksud, pendekatan ini sudah lama diapakan oleh pemerintah ya. Dulu di zaman rezim lama ya kan, bahwa pemerintah begitu ada maunya dia langsung bisa menggunakan kekuasaannya untuk mencabut hak-hak kepemilikan yang ada di masyarakat atas tanah gitu. Jadi ini sebetulnya pendekatan pendekatan kekuasaan oleh negara gitu. Apa susahnya sih di atas tanah itu kan pasti ada hak sebelumnya kan, pasti ada penghuninya kan, nggak mungkin sepenuhnya kosong wilayah itu. Gitu. Kenapa tidak dibicarakan gitu loh? Kenapa harus memakai kekuasaan? Kalau berunding lama, ya itulah namanya berunding gitu. Kita kan berunding toh dengan bangsa sendiri, dengan anak bangsa sendiri gitu. Kita kan nggak bisa mutlak-mutlakan gitu. Itu yang menurut saya pemerintah itu juga selain arogan, dia tidak memiliki kesabaran dalam menghadapi masyarakat. Arogan dan kemudian tidak memiliki kesabaran untuk menghadapi masyarakat begitu ya, sampai kemudian berujung bentrokan ya Bang Siswanto yang terjadi. Sampai terakhir ada penangkapan, kemudian ada aparat juga yang terluka akibat insiden tersebut. Di beberapa pemberitaan, Bang Siswanto ini mengatakan bahwa ini memang harus diusut tuntas, kemudian harus ada tim independen begitu yang dibentuk. Ini apa kemudian yang ingin sebenarnya diusut begitu ya Bang dengan pembentukan tim ini? Jadi begini, ini kan informasinya terutama dari pemerintah yang narasinya itu kan warga tidak memiliki hak kan begitu. Nah, tetapi kan warga bilang, wah kami udah di sini puluhan tahun,
bahkan ratusan tahun gitu loh. Nah, inilah yang tim ini perlu dibentuk untuk mengurut atau menelusuri riwayat tanah, riwayat kawasan gitu. Ya, seperti yang saya bilang tadi di muka, itu pastilah yang namanya tanah ya. Dia itu sudah ditempati oleh orang jauh sebelum pemerintahan ini ada gitu loh. Nah, inilah yang harus dikejar oleh tim independen gitu, sehingga jelas gitu loh, mana yang tanah masyarakat, mana yang tanah bukan milik masyarakat sehingga bisa diambil oleh negara gitu atau dikuasai oleh negara. Nah, milik masyarakat ini itu mencakup juga tanah-tanah tanah-tanah adat, tanah-tanah ulayat maupun tanah-tanah hak milik gitu loh. Jadi kita mau mengklarifikasi ini, menjelaskan ini sehingga tidak ada lagi klaim itu nggak ada sertifikat. Kalau tanah adat kan kan ya, hukum adat kan hukum yang tidak tertulis gitu. Jadi gimana kita mau minta mau minta surat-surat gitu loh. Orang hukumnya saja tidak tertulis, tetapi hukum adat diakui di dalam sistem hukum kita kan begitu. Oke, ingin agar ada tim independen yang dibentuk agar bisa mengusut semua hal yang ada di balik Rembang ini. Kemudian artinya tim yang dibentuk ini juga bukan orang-orang yang biasa saja begitu kan Bang, harus ada orang yang memang berkompeten di bidangnya. Siapa kalau menurut Bang Siswanto yang paling bisa untuk mengusut? Pertama saya menyebut ini mungkin bisa disebut standar lah. Pertama, para akademisi di universitas. Nah, di Kepri itu ada universitas negeri, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Ini orang atau ini lembaga harus dilibatkan karena mereka inilah mercusuarnya Kepulauan Riau. Mereka lah yang memberi terang kepada Kepulauan Riau dari sisi pemikiran, dari sisi kebijaksanaan atau kepakaran. Ini pertama mereka. Siapapun nanti itu yang ditunjuk mereka, kita meminta dari lembaga pendidikan. Kemudian dari orang-orang tua yang tahu riwayat tanah di Tanjung Pinang, di Batam, di Kepulauan Riau lah ya, masih sehat beberapa orang yang tahu sejarah perjalanan sejarah perjalanan Rempang, Galang, bahkan Batam sekalian. Itu masih ada orang-orang tua gitu. Nah, kepada mereka diberikan kesempatan untuk menjadi anggota ini. Nah, orang-orang tua ini kan dia tidak mesti tidak mesti birokrat atau mantan birokrat gitu loh. Jadi sedapat mungkin kita tidak melibatkan pemerintah karena pemerintah bagian dari persoalan ini. Itu dia yang ingin kita tekankan dengan tim pencari fakta independen ini. Sedapat mungkin pemerintah jangan terlibat. Entah itu Pemda, terus pemerintah Kota Batam, polisi atau militer, sedapat mungkin tidak dilibatkan supaya dia independen, betul-betul independen. Agar benar-benar independen, benar-benar murni ini melakukan pengusutan dari rakyat begitu ya, dan juga nanti kemudian rakyat juga. Bang Siswanto, kalau kita membahas soal Rempang begitu, yang nantinya ini kan disampaikan akan hadir atau akan dibangun Rempang Eco City begitu. Kalau dari pemerintah mengatakan, loh kita ini membangun untuk kesejahteraan rakyat, untuk nanti di masa menahun begitu kan ke depan ini akan sejahterakan rakyat di sekitarnya. Itulah yang kemudian menjadi alasan pemerintah untuk merelokasi mereka meskipun sudah lama tinggal di sana begitu. Kalau dari Bang Siswanto sendiri, apakah melihat Rempang Eco City ini benar-benar bisa untuk mensejahterakan rakyat di tengah kondisi yang sekarang relokasi saja sudah membuat perkara begitu kan, dengan kemudian menyengsarakan rakyat. Nah ini ya, saya perlu ingatkan kita semua. Di Pulau Bintan, di Tanjung Pinang, itu ada nama kawasan Lagoy. Lagoy ini satu kawasan wisata maritim, wisata bahari. Ini wisata Lagoy ini miliknya pemodal Singapura gitu. Jadi sebelum Rempang dikembangkan, di Bintan, di Pulau Bintan sudah ada yang namanya Lagoy.
Saya mau bilang, Lago itu juga nggak banyak manfaatnya kok bagi masyarakat setempat. Masyarakat setempat jadi apa? Jadi satpam. Kemudian menjadi pegawai. Bukan saya mau bukan saya mau menganggap tidak penting dilibatkan sebagai satpam, tetapi ya kayak begitulah nanti gitu loh. Paling masyarakat ini dilibatkan sebagai apa? Paling pakai baut-bautnya kan. Manajemennya tetap dari luar kok kan begitu. Karena kan masyarakat masyarakat Lagoy itu kan masyarakat yang dari sisi pendidikan relatif terbatas, ya kan. Kemudian dari sisi juga ya semua serba terbatas gitu loh. Nah sekarang dibikin lagi yang Rempang gitu. Berkaca dari itu, ini akan terulang gitu loh. Jadi juga jangan dianggap bahwa investor masuk itu pasti masyarakatnya sejahtera. Itu anggapan yang menurut saya harus kita perdebatkan gitu loh. Ya investor masuk nanti masyarakat akan sejahtera. Tidak semudah itu. Ada banyak kasus dan di Tanjung Pinang sendiri, yaitu Lagoy tadi ya, itu kasusnya ya seperti itu gitu. Bintan kan masih dari sisi ekonomi kan masih dinilai cukup terbelakang ya. Padahal itu bersinar benderang itu kawasan Lagoy itu tuh ya namanya kawasan wisata untuk orang Singapura ya. Wah, mewah gitu. Tapi di sekelilingnya sangat jomplang. Oke, itulah yang juga jadi sama-sama berkaca begitu ya, Bang Siswanto ya, dari apa yang terjadi di Bintan gitu, kemudian yang juga nantinya akan dilakukan di Rembang Eco City. Bang, kalau saya mencermati apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah, kemudian Kepala BP Batam, begitu ya Bang, bisa saya katakan sudah mengatakan, loh ini pemerintah warga diuntungkan, sudah ada ganti untung, kemudian diberikan rumah, diberikan nominal sekian. Apakah kemudian cara-cara penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah menurut Abang ini sesuai jika dibandingkan dengan kesengsaraan yang kemudian dialami oleh warga? Oh, inilah satu lagi pendekatan pemerintah ya. Dikasih uang semuanya beres gitu. Ya kan? Bukan tidak menghargai uang. Ingat orang-orang ini tinggal beranak pinak di situ puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Ini nggak bisa tercerabut dengan uang 200-500 juta, nggak bisa. Ada ikatan emosional dengan tanah itu, gitu. Dan ini nggak ada harganya, tak ternilai gitu loh. Jadi jangan kalau saya tersinggung dengan pernyataan wali kota itu gitu loh. Berapa banyak duit kau memangnya gitu loh, ya kan? Sampai bisa mengeluarkan statement, oh ini nanti dapat ini, itu tidak cukup sama sekali. Jadi jangan dianggap remeh kedekatan warga penduduk dengan tanahnya itu tuh mungkin sakral gitu loh. Dan saya meyakini kesakralan hubungan itu. Yang ini jangan dirusak dengan duit gitu loh. Karena itu duduk bicara. Jangan nanti ini kita ganti gitu loh. Ini kan pendekatan yang sangat kasar menurut saya untuk harga diri manusia. Oke, tidak hanya bersoal tanahnya saja ya, berarti ya Bang ya, tapi bersoal-soal bagaimana sudah sejak lama di situ, emosional hubungan sosial warga dengan tanahnya itu hubungan rumit lah gitu loh, rumit gitu. Dalam setiap penggusuran itu kan sebetulnya yang tercabut kan bukan hanya hubungan dengan rumah, tetapi dengan budaya. Betul. Nah ini sih kemana mau diadukan gitu loh. Duit berapapun nggak akan bisa menggantinya gitu. Oke, Bang Siswanto, ini kalau kita membahas soal warga begitu kan, masih banyak orang yang kemudian beranggapan ini pemerintah mengambil sikap sepihak dengan memberikan uang, ganti rugi dan sebagainya, meskipun dari pemerintah mengatakan sudah ada hitung-hitungan begitu. Nah, kalau menurut Abang sendiri, proyek ini, Rempang Eco City ini apabila memang
tetap harus berjalan, tidak bisa dihentikan, dan warga juga mau tidak mau harus pindah dari sana begitu. Langkah yang paling tepat atau duduk bersama dengan kesepakatan apa sih Bang yang paling memungkinkan? Nah, pertama itu begini, jangan ada target apa-apalah gitu. Pemerintah bilang ini harus kosong 2023 ini, tolong jangan dinarasikan begitu gitu. Ini yang tadi saya bilang ya, ini hubungan manusia dengan tanah, hubungan manusia dengan lingkungan. Kalau butuh waktu, kasih waktu gitu. Jangan ada deadline gitu. Supaya persoalannya ini bisa betul-betul selesai gitu. Apa susahnya sih menunda gitu. Iya kan, banyak kasus kok, banyak kejadian juga kan, demi menghargai masyarakat akhirnya proyeknya dibatalkan atau dicari tempat yang lain yang lebih lebih kondusif, lebih ringan kasus gitu loh, kasus tanahnya gitu bisa. Jadi kalau memang mau carikan tempat lain yang betul-betul kosong gitu loh ya. Ya jangan yang sudah ini pasti ribut aja gitu loh. Dan ini yang menjadi pemerintah itu kan begini, sudah tahu masyarakat di situ ya kan. Jadi ya kenapa harus memaksakan di situ juga? Itu investor kan juga namanya daerah kosong yang dikembangkan, kasih ada daerah kosong yang lain gitu loh, yang jauh lebih ringan persoalan. Jadi nggak perlulah memaksa-maksakan gitu loh. Kita harus mengedepankan penghargaan kepada harga diri manusia. Itu yang saya lihat yang tidak ditempuh. Dan kalau boleh itulah yang harus dianukan oleh pemerintah. Pak Mahfud kan orang yang konon berempati, ya dia harus tahu ini gitu. Jangan ngomong aja gitu. Oke, baik. Bang Siswanto, ini artinya Abang juga salah satu pihak yang berkeinginan memang proyek ini tidak dijalankan di Rempang begitu, yang sudah sejak lama ditinggali oleh warga, kemudian dipindahkan ke tempat lain seperti itu. Iya. Ya, betul. Itu ya, kalau memang mau mencari pulau kita ambil contoh di Kabupaten Natuna ya. Natuna itu kan sekian ratus sampai ribuan mil lah dari Batam, dari Rempang Galang. Itu banyak pulau kosong, ada 2000-an pulau. Kenapa nggak kasih yang itu aja gitu? Kenapa harus memaksakan diri di tempat yang sudah ada orang, yang sudah beranak pinak, yang sudah terbangun hubungan emosi antara masyarakat dengan lingkungannya? Kenapa harus dipaksakan di situ? Di Natuna sana, di Anambas sana, ribuan pulau masih banyak yang kosong. Kasih itu gitu. Jadi lebih enak gitu. Lebih enak, kemudian tidak merugikan pihak manapun begitu ya, Contoh ya, lalu juga bisa tetap mensejahterakan rakyatnya dan tidak menggusur dan juga mengusir begitu dari hak-hak yang memang sebelumnya memang sudah didapatkan oleh rakyat. Bang, kalau kita berbicara soal pelanggaran HAM, tadi kita sempat membahas ada gas air mata ketika bentrok, kemudian ini relokasi yang diberikan deadline, banyak warga yang tidak setuju namun diminta untuk menyetujui ini dengan tadi iming-iming uang, rumah, ganti untung dan sebagainya. Kalau menurut Abang sebagai aktivis yang concern di kemaritiman, siapa sih Bang yang paling bersalah dalam insiden ini? Ya, kalau menurut saya ya, yang bersalah itu adalah pemerintah provinsinya, kemudian turun ke pemerintah kota Batam. Orang-orang ini kan sebetulnya tahu kehidupan masyarakat di bawahnya, gitu. Ya namanya juga gubernur ya, dia kan berinteraksi dengan penduduk provinsi, wali kota dengan penduduk kota madianya gitu loh. Mereka yang tahu gitu loh. Jangan justru mereka yang menjadi tukang kompor gitu loh, tukang kompor pemerintah pusat. Sekarang itu yang saya lihat terjadi gitu loh. Wali kota Batam mengeluarkan deadline harus sudah kosong itu. Apaan ini gitu.
Kan dia tahu kondisi masyarakat di sana. Orang dia tinggal di sana kok gitu. Dia tahu kok bagaimana dinamika masyarakat di sana. Loh kok sekarang dia keluarkan ultimatum begitu gitu. Jadi menurut saya ya itu seperti itu respon saya. Baik, Bang Siswanto, ini artinya ada yang terputus begitu Bang antara komunikasi pemerintah di provinsi sampai ke pusat. Sehingga tadi Abang sempat mengatakan pusat ini tidak tahu betul apa yang sebenarnya dirasakan oleh warga Rempang. Betul. Karena kan pemerintah pusat ribuan kilo dari Batam Rempang itu kan, Rempang Galang itu kan ribuan kilo gitu loh, tidak hidup di sana gitu. Yang hidup di sana itu ya bupati, wali kota, gubernur gitu. Mereka yang tahu gitu. Itu gubernur itu kan putra daerah gitu loh. Lahir besarnya kan di sana dia kan. Dia tahu masalah ini gitu loh. Udah sampai ke tulang sumsumnya tahunya gitu loh. Jadi kenapa dia seperti tidak tahu tidak mau tahu gitu loh. Jadi itu yang membuat saya agak sedikit emosi ya. Kecuali kalau orangnya orang Jakarta ya oke lah, bisa kita pahami. Baik, terakhir dari saya, Bang Siswanto, ini kalau harapan besar dari Bang Siswanto yang juga mungkin bisa menjadi kesempatan baik juga untuk rakyat di Rempang ini agar tidak terelokasi dan sebagainya, atau mungkin kalaupun terpaksa harus terelokasi gitu, hal apa sih yang bisa jadi jalan tengah antara insiden ini? Nah, yang pertama karena kita selalu dibilang negara hukum, ya kita coba upaya hukum, bentuk tim independen gitu. Kalau langkah ini juga tidak bisa dianggap tidak bisa menyelesaikan persoalan, ditempuh langkah PT UN, dibatalkan penetapan proyek strategis nasional itu gitu. Walaupun ini mungkin nanti hanya akan kalau misalnya itu dibatalkan oleh PT UN atau Mahkamah Agung, apapun lembaga peradilannya, ya tetap akan bisa dibikin SK atau Kepres yang baru. Tetapi yang jelas upaya hukum ini harus dimanfaatkan menurut saya, sehingga adalah kita bisa mengulur waktu gitu, bisa mengulur waktu setahun 2 tahun karena masih berkasus diselesaikan di pengadilan kan, tentu nggak bisa dieksekusi proyek-proyek kan. Nah ini yang kita sebut dengan strategi membeli waktu. Dibeli saja waktunya sampai terulur, syukur-syukur pemerintah berubah pemikirannya. Akhirnya sudah kita cari tempat yang lain saja. Bisa mengulur-ulur waktu. Mungkin tidak sih Bang, kalau kita melihat tanah Rempang begitu ya, untuk kemudian berdampingan, ya warga masih tetap ada di situ, mungkin hanya bergeser sedikit, lalu proyek ini juga masih bisa dijalankan di tempat yang sama. Ini berkemungkinan atau sangat tidak mungkin? Bisa saja, asal jangan asal gini ya, jangan dianggap masyarakat di sana itu pelengkap. Nanti jadi satpam lah, jadi pembantu lah, itu kan menurut saya agak menghina mereka. Gitu. Jangan duduk berdampingan, oke ya nanti jadi tukang parkir, gitu-gitu loh. Jadi itu kan ya bisa berdampingan, ya bisa gitu. Tapi apakah memanusiakan manusia? Menurut saya nggak begitu. Gitu. Ya, baik. Nanti kan, ini kan udah kita jadiin tukang parkir gitu. Bukan saya tidak menghargai profesi tukang parkir, ya. Tetapi duit triliunan apa nggak bisa dapat pekerjaan yang lain gitu loh. Apa nggak jadi dirutnya aja sekalian gitu loh. Nah, atau menjadi manajer gitu loh. Janganlah jadi tukang parkir, jadi pembantu gitu. Itu bagi saya ya, menghina.
Oke, baik. Bang Siswanto, terima kasih banyak atas waktunya. Ini aktivis kemaritiman sekaligus pendiri dan direktur The National Maritime Institute atau Namarin Tribunars. Sekali Iya. lagi semoga tadi yang kita bicarakan juga bisa menjadi pembuka juga ya beberapa upaya yang mungkin bisa dilakukan pemerintah tidak dengan cara-cara yang sudah terjadi kemarin, namun bisa memperbaiki banyak hal yang juga bisa menguntungkan untuk warga yang ada di sana sendiri. Bang Siswanto, sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Iya. Tribuners, demikian program Tribun News on Focus hari ini. Nantikan program Tribun News on Focus selanjutnya. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kalau mau diruntut-runtut itu bisa ke tahun 70-an, ketika pertama sekali berdiri Otorita Batam gitu. Otorita Batam itu kan berdiri di zaman Pak Soeharto, presiden kita gitu. Inilah satu lagi pendekatan pemerintah ya, dikasih uang semuanya beres gitu. Ya kan, bukan tidak menghargai uang. Ingat, orang-orang ini tinggal beranak pinak di situ puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Ini nggak bisa tercerabut dengan uang 200-500 juta, nggak bisa. Paling masyarakat ini dilibatkan sebagai apa? Paling pakai baut-bautnya kan. Manajemennya tetap dari luar kok. Halo Tribuners, ada Nila Irda hari ini kembali menjumpai Anda dalam program Tribun News on Focus. Hari ini kita akan membahas soal insiden yang baru saja terjadi di wilayah Rempang, Batam. Kemudian apa yang sebenarnya terjadi, ini saya sudah tersambung bersama dengan seorang aktivis, Bang Siswanto Rusdi. Beliau juga sekaligus pendiri dan direktur dari The National Maritime Institute atau Namarin. Kita sapa terlebih dahulu Tribuners. Bang Siswanto, apa kabar Abang? Halo? Ya. Kabar baik. Oh ya. Baik, Bang Siswanto, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya pada hari ini. Kita hari ini membahas soal kisruh yang memang sekarang lagi viral juga di media sosial. Bang Siswanto, ini Abang sebagai aktivis soal kemaritiman begitu ya. Kalau Abang melihat kisruh di Rempang, bahkan sampai ada bentrok yang terjadi sampai 2 kali, ini bagaimana Bang? Jadi begini ya, saya ini juga orang Kepri, orang Kepulauan Riau. Jadi secara emosional saya memiliki keterkaitan dengan Kepri, dalam hal ini Rempang, Galang. Nah, jadi pertama saya bersedih, prihatin melihat perlakuan aparat keamanan terhadap pendemo. Walaupun mungkin para pendemo itu disebut-sebut bukan pihak penunggang gitu, tapi bagaimanapun mereka juga warga yang tinggal selama ini di Rempang. Jadi saya pertama itu prihatin sekali, bersedih melihat perlakuan aparat yang begitu brutal. Ini kan ada kemudian penembakan Demikian. gas air mata begitu ya, Bang Siswanto. Kemudian ada warga juga yang kemudian ditangkap. Ini kan kasus yang kalau dari pemerintah ini mengatakan bahwa relokasi di Rempang ini sendiri itu sudah sedianya memang sudah sejak lama, disampaikan oleh Menko Polhukam ini sejak 2004 begitu. Kalau dari Bang Siswanto sendiri yang juga aktif begitu di bidang kemaritiman, apakah memang sedianya problems yang terjadi belakangan di bentrokan ini adalah buntut panjang dari awal mulanya di 2004 ini Bang, atau sebenarnya apa yang terjadi begitu? Jadi sebetulnya begini ya, kalau mau diruntut-runtut itu bisa ke tahun 70-an, ketika pertama sekali berdiri Otorita Batam gitu. Otorita Batam itu kan berdiri di zaman Pak Soeharto, presiden kita gitu. Nah, Batam itu
waktu itu pulau yang sudah ada penghuninya gitu. Statusnya bagian dari Provinsi Riau waktu itu. Tetapi ketika dikeluarkan keputusan tentang pendirian Otorita Batam, akhirnya status-status tanah di Batam itu berubah gitu loh. Yang semula ada di tangan rakyat berubah dialihkan ke tangan Otorita Batam atau BP Batam gitu loh. Jadi sebetulnya kalau mau dirunut Pak Mahfud harus tahu juga ini lebih jauh dari 2024. Nah, saya mau bilang di kasus Batam saja pengalihan dari warga, hak-hak warga, kalau itu hak tinggal itu di tahun 70-an sudah terjadi perubahan gitu loh. Dan sampai hari ini kan juga masih menyisakan di Batam itu persoalan soal dengan warga setempat yang sudah menghuni Batam dari sejak lama. Jadi bukan hanya ini kok gitu loh. Jadi sangat disayangkan pernyataan-pernyataan yang bilang, oh ini kan dari 2004, kenapa nggak mundur sekalian aja ke tahun 70-an gitu. Oke, sebenarnya memang sudah lama begitu ya Bang Siswanto, karena bahkan ini sudah jadi tanah adat leluhur, kemudian sudah banyak turun-temurun juga yang tinggal di wilayah Rempang ini. Nah, yang juga kemudian menjadi problematik Bang Siswanto, ini kan dikatakan bahwa ada warga di sana atau warga asli penduduk Rempang yang memang sudah punya sertifikat begitu kan, tapi kemudian sertifikat ini dianulir dan dinyatakan bahwa ini tanah bukan hak milik dari penduduk asli yang tinggal di sana begitu. Abang bagaimana melihatnya? Nah, itulah yang saya maksud, pendekatan ini sudah lama diapakan oleh pemerintah ya. Dulu di zaman rezim lama ya kan, bahwa pemerintah begitu ada maunya dia langsung bisa menggunakan kekuasaannya untuk mencabut hak-hak kepemilikan yang ada di masyarakat atas tanah gitu. Jadi ini sebetulnya pendekatan pendekatan kekuasaan oleh negara gitu. Apa susahnya sih di atas tanah itu kan pasti ada hak sebelumnya kan, pasti ada penghuninya kan, nggak mungkin sepenuhnya kosong wilayah itu. Gitu. Kenapa tidak dibicarakan gitu loh? Kenapa harus memakai kekuasaan? Kalau berunding lama, ya itulah namanya berunding gitu. Kita kan berunding toh dengan bangsa sendiri, dengan anak bangsa sendiri gitu. Kita kan nggak bisa mutlak-mutlakan gitu. Itu yang menurut saya pemerintah itu juga selain arogan, dia tidak memiliki kesabaran dalam menghadapi masyarakat. Arogan dan kemudian tidak memiliki kesabaran untuk menghadapi masyarakat begitu ya, sampai kemudian berujung bentrokan ya Bang Siswanto yang terjadi. Sampai terakhir ada penangkapan, kemudian ada aparat juga yang terluka akibat insiden tersebut. Di beberapa pemberitaan, Bang Siswanto ini mengatakan bahwa ini memang harus diusut tuntas, kemudian harus ada tim independen begitu yang dibentuk. Ini apa kemudian yang ingin sebenarnya diusut begitu ya Bang dengan pembentukan tim ini? Jadi begini, ini kan informasinya terutama dari pemerintah ya, narasinya itu kan warga tidak memiliki hak kan begitu. Nah, tetapi kan warga bilang, wah kami udah di sini puluhan tahun, bahkan ratusan tahun gitu loh. Nah, inilah yang tim ini perlu dibentuk untuk mengurut atau menelusuri riwayat tanah, riwayat kawasan gitu. Ya, seperti yang saya bilang tadi di muka, itu pastilah yang namanya tanahnya, dia itu sudah ditempati oleh orang jauh sebelum pemerintahan ini ada gitu loh. Nah, inilah yang harus dikejar oleh tim independen gitu, sehingga jelas gitu loh, mana yang tanah masyarakat, mana yang tanah bukan milik masyarakat sehingga bisa diambil oleh negara gitu atau dikuasai oleh negara. Nah, milik masyarakat ini itu mencakup juga tanah-tanah tanah-tanah adat, tanah-tanah ulayat maupun tanah-tanah hak milik gitu loh. Jadi
Kita mau mengklarifikasi ini, menjelaskan ini sehingga tidak ada lagi klaim itu nggak ada sertifikat. Kalau tanah adat kan kan ya. Hukum adat kan hukum yang tidak tertulis gitu. Jadi gimana kita mau minta mau minta surat-surat gitu loh. Orang hukumnya saja tidak tertulis, tetapi hukum adat diakui di dalam sistem hukum kita kan begitu. Oke, ingin agar ada tim independen yang dibentuk agar bisa mengusut semua hal yang ada di balik Rempang ini. Kemudian artinya tim yang dibentuk ini juga bukan orang-orang yang biasa saja begitu kan Bang? Harus ada orang yang memang berkompeten di bidangnya. Siapa kalau menurut Bang Siswanto yang paling bisa untuk mengusut? Pertama saya menyebut ini mungkin bisa disebut standar lah. Pertama, para akademisi di universitas. Nah, di Kepri itu ada universitas negeri, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Ini orang atau ini lembaga harus dilibatkan karena mereka inilah mercusuarnya Kepulauan Riau. Mereka lah yang memberi terang kepada Kepulauan Riau dari sisi pemikiran, dari sisi kebijaksanaan atau kepakaran. Ini pertama mereka. Siapapun nanti itu yang ditunjuk mereka, kita meminta dari lembaga pendidikan. Kemudian dari orang-orang tua yang tahu riwayat tanah di Tanjung Pinang, di Batam, di Kepulauan Riau lah ya, masih sehat beberapa orang yang tahu sejarah perjalanan sejarah perjalanan Rempang, Galang, bahkan Batam sekalian. Itu masih ada orang-orang tua gitu. Nah, kepada mereka diberikan kesempatan untuk menjadi anggota ini. Nah, orang-orang tua ini kan dia tidak mesti tidak mesti birokrat atau mantan birokrat gitu loh. Jadi sedapat mungkin kita tidak melibatkan pemerintah karena pemerintah bagian dari persoalan ini. Itu dia yang ingin kita tekankan dengan tim pencari fakta independen ini. Sedapat mungkin pemerintah jangan terlibat. Entah itu Pemda, terus pemerintah Kota Batam, polisi atau militer, sedapat mungkin tidak dilibatkan supaya dia independen, betul-betul independen. Agar benar-benar independen, benar-benar murni ini melakukan pengusutan dari rakyat begitu ya, dan juga nanti kemudian rakyat juga. Bang Siswanto, kalau kita membahas soal Rempang begitu, yang nantinya ini kan disampaikan akan hadir atau akan dibangun Rempang Eco City begitu. Kalau dari pemerintah mengatakan, loh kita ini membangun untuk kesejahteraan rakyat, untuk nanti di masa menahun begitu kan ke depan ini akan sejahterakan rakyat di sekitarnya. Itulah yang kemudian menjadi alasan pemerintah untuk merelokasi mereka meskipun sudah lama tinggal di sana begitu. Kalau dari Bang Siswanto sendiri, apakah melihat Rempang Eco City ini benar-benar bisa untuk mensejahterakan rakyat di tengah kondisi yang sekarang relokasi saja sudah membuat perkara begitu kan dengan kemudian menyengsarakan rakyat. Nah ini ya saya perlu ingatkan kita semua. Di Pulau Bintan, di Tanjung Pinang, itu ada nama kawasan Lagoy. Lagoy ini satu kawasan wisata maritim, wisata bahari. Ini wisata Lagoy ini miliknya pemodal Singapura gitu. Jadi sebelum Rempang dikembangkan, di Bintan, di Pulau Bintan sudah ada yang namanya Lagoy. Saya mau bilang, Lagoy itu juga nggak banyak manfaatnya kok bagi masyarakat setempat. Masyarakat setempat jadi apa? Jadi satpam. Kemudian menjadi pegawai. Bukan saya mau bukan saya mau menganggap tidak penting dilibatkan sebagai satpam, tetapi ya kayak begitulah nanti gitu loh. Paling masyarakat ini dilibatkan sebagai apa? Paling pakai baut-bautnya kan. Manajemennya tetap dari luar kok kan begitu. Karena kan masyarakat masyarakat Lagoy itu kan masyarakat yang dari sisi pendidikan relatif terbatas. Ya kan? Kemudian dari sisi juga ya semua serba terbatas gitu loh. Nah sekarang dibikin lagi yang Rempang gitu.
berkaca dari itu, ini akan terulang gitu. Jadi juga jangan dianggap bahwa investor masuk itu pasti masyarakatnya sejahtera. Itu anggapan yang menurut saya harus kita perdebatkan gitu loh. Ya investor masuk nanti masyarakat akan sejahtera. Tidak semudah itu. Ada banyak kasus, dan di Tanjung Pinang sendiri, yaitu Lagoy tadi ya, itu kasusnya ya seperti itu gitu. Bintar kan masih dari sisi ekonomi kan masih dinilai cukup terbelakang ya. Padahal itu bersinar benderang itu kawasan Lagoy itu tuh ya namanya kawasan wisata untuk orang Singapura ya. Wah, mewah gitu. Tapi di sekelilingnya sangat jomplang. Oke, itulah yang juga jadi sama-sama berkaca begitu ya, Bang Siswanto ya, dari apa yang terjadi di Bintan gitu, kemudian yang juga nantinya akan dilakukan di Rembang Eco City. Bang, kalau saya mencermati apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah, kemudian Kepala BP Batam, begitu ya Bang, bisa saya katakan sudah mengatakan, loh ini pemerintah warga diuntungkan, sudah ada ganti untung, kemudian diberikan rumah, diberikan nominal sekian. Apakah kemudian cara-cara penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah menurut Abang ini sesuai jika dibandingkan dengan kesengsaraan yang kemudian dialami oleh warga? Oh, inilah satu lagi pendekatan pemerintah ya. Dikasih uang semuanya beres gitu. Ya kan? Bukan tidak menghargai uang. Ingat, orang-orang ini tinggal beranak pinak di situ puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Ini nggak bisa tercerabut dengan uang 200-500 juta, nggak bisa. Ada ikatan emosional dengan tanah itu, gitu. Dan ini nggak ada harganya, tak ternilai gitu loh. Jadi jangan kalau saya tersinggung dengan pernyataan wali kota itu gitu loh. Berapa banyak duit kau memangnya gitu loh, ya kan? Sampai bisa mengeluarkan statement, oh ini nanti dapat ini, itu tidak cukup sama sekali. Jadi jangan dianggap remeh kedekatan warga penduduk dengan tanahnya itu tuh mungkin sakral gitu loh. Dan saya meyakini kesakralan hubungan itu. Yang ini jangan dirusak dengan duit gitu loh. Karena itu duduk bicara. Jangan nanti ini kita ganti gitu. Ini kan pendekatan yang sangat kasar menurut saya untuk harga diri manusia. Oke, tidak hanya bersoal tanahnya saja ya, berarti ya Bang ya, tapi bersoal-soal bagaimana sudah sejak lama di situ, emosional hubungan sosial warga dengan tanahnya itu hubungan rumit lah gitu loh, rumit gitu loh. Dalam setiap penggusuran itu kan sebetulnya yang tercabut kan bukan hanya hubungan dengan rumah, tetapi dengan budaya. Betul. Nah ini sih kemana mau diadukan gitu loh. Duit berapapun nggak akan bisa menggantinya gitu. Oke, Bang Siswanto, ini kalau kita membahas soal warga begitu kan, masih banyak orang yang kemudian beranggapan ini pemerintah mengambil sikap sepihak dengan memberikan uang, ganti rugi dan sebagainya, meskipun dari pemerintah mengatakan sudah ada hitung-hitungan begitu. Nah, kalau menurut Abang sendiri, proyek ini, Rempang Eco City ini apabila memang tetap harus berjalan, tidak bisa dihentikan, dan warga juga mau tidak mau harus pindah dari sana begitu. Langkah yang paling tepat atau duduk bersama dengan kesepakatan apa sih Bang yang paling memungkinkan? Nah, pertama itu begini, jangan ada target apa-apa lah gitu. Pemerintah bilang ini harus kosong 2023 ini, tolong jangan dinarasikan begitu gitu. Ini yang tadi saya bilang ya, ini hubungan manusia dengan tanah. Hubungan manusia dengan lingkungan. Kalau butuh waktu, kasih waktu gitu. Jangan ada deadline gitu. Supaya persoalannya ini bisa betul-betul selesai gitu. Apa susahnya sih menunda gitu. Iya kan, banyak kasus kok. Banyak kejadian juga demi menghargai masyarakat akhirnya proyeknya
dibatalkan atau dicari tempat yang lain yang lebih lebih kondusif, lebih ringan kasus gitu loh, kasus tanahnya gitu bisa. Jadi kalau memang mau carikan tempat lain yang betul-betul kosong gitu loh ya. Ya jangan yang sudah ini pasti ribut aja gitu loh. Dan ini yang menjadi pemerintah itu kan begini. Sudah tahu masyarakat di situ ya kan. Jadi ya kenapa harus memaksakan di situ juga? Itu investor kan juga namanya daerah kosong yang dikembangkan, kasih ada daerah kosong yang lain gitu, yang jauh lebih ringan persoalan. Jadi nggak perlulah memaksa-maksakan gitu loh. Kita harus mengedepankan penghargaan kepada harga diri manusia. Itu yang saya lihat yang tidak ditempuh. Dan kalau boleh itulah yang harus dianukan oleh pemerintah. Pak Mahfud kan orang yang konon berempati, ya dia harus tahu ini gitu, jangan ngomong aja gitu. Oke, baik, Bang Siswanto, ini artinya Abang juga salah satu pihak yang berkeinginan memang proyek ini tidak dijalankan di Rempang begitu, yang sudah sejak lama ditinggali oleh warga, kemudian dipindahkan ke tempat lain seperti itu. Iya, ya betul. Itu ya kalau memang mau mencari kita ambil contoh di Kabupaten Natuna ya. Natuna itu kan sekian ratus sampai ribuan mil lah dari Batam, dari Rempang Galang. Itu banyak pulau kosong, ada 2.000-an pulau. Kenapa nggak kasih yang itu aja gitu? Kenapa harus memaksakan diri di tempat yang sudah ada orang, yang sudah beranak pinak, yang sudah terbangun hubungan emosi antara masyarakat dengan lingkungannya? Kenapa harus dipaksakan di situ? Di Natuna sana, di Anambas sana, ribuan pulau masih banyak yang kosong. Kasih itu gitu. Jadi lebih enak gitu. Lebih enak, kemudian tidak merugikan pihak manapun begitu ya, contoh ya, lalu juga bisa tetap mensejahterakan rakyatnya dan tidak menggusur dan juga mengusir begitu dari hak-hak yang memang sebelumnya memang sudah didapatkan oleh rakyat. Bang, kalau kita berbicara soal pelanggaran HAM, tadi kita sempat membahas ada gas air mata ketika bentrok, kemudian ini relokasi yang diberikan deadline, banyak warga yang tidak setuju namun diminta untuk menyetujui ini dengan tadi iming-iming uang, rumah, ganti untung dan sebagainya. Kalau menurut Abang sebagai aktivis yang concern di kemaritiman, siapa sih Bang yang paling bersalah dalam insiden ini? Ya, kalau menurut saya ya, yang bersalah itu adalah pemerintah provinsinya, kemudian turun ke pemerintah kota Batam. Orang-orang ini kan sebetulnya tahu kehidupan masyarakat di bawahnya gitu. Ya namanya juga gubernur ya, dia kan berinteraksi dengan penduduk provinsi, wali kota dengan penduduk kota medianya gitu loh. Mereka yang tahu gitu loh. Jangan justru mereka yang menjadi tukang kompor gitu loh, tukang kompor pemerintah pusat. Sekarang itu yang saya lihat terjadi gitu loh. Wali Kota Batam mengeluarkan deadline harus sudah kosong itu. Apaan ini gitu. Kan dia tahu kondisi masyarakat di sana. Orang dia tinggal di sana kok gitu. Dia tahu kok bagaimana dinamika masyarakat di sana. Loh kok sekarang dia keluarkan ultimatum begitu gitu. Jadi menurut saya ya itu seperti itu respon saya. Baik, Bang Siswanto, ini artinya ada yang terputus begitu Bang antara komunikasi pemerintah di provinsi sampai ke pusat, sehingga tadi Abang sempat mengatakan pusat ini tidak tahu betul apa yang sebenarnya dirasakan oleh warga Rempang. Betul. Karena kan pemerintah pusat ribuan kilo dari Batam Rempang itu kan, Rempang Galang itu kan ribuan kilo gitu loh, tidak hidup di sana gitu. Yang hidup di sana itu ya bupati, wali kota, gubernur gitu. Mereka yang tahu gitu. Itu
eh, gubernur itu kan putra daerah gitu loh. Lahir besarnya kan di sana dia kan. Dia tahu masalah ini gitu loh. Udah sampai ke tulang sumsumnya tahunya gitu loh. Jadi kenapa dia seperti seperti tidak tahu tidak mau tahu gitu loh. Jadi itu yang membuat saya agak sedikit emosi ya. Kecuali kalau orangnya orang Jakarta ya oke lah, bisa kita pahami. Baik, terakhir dari saya, Bang Siswanto, ini kalau harapan besar dari Bang Siswanto yang juga mungkin bisa menjadi kesempatan baik juga untuk rakyat di Rempang ini agar tidak terelokasi dan sebagainya, atau mungkin kalaupun terpaksa harus terelokasi gitu, hal apa sih yang bisa jadi jalan tengah antara insiden ini? Nah, yang pertama karena kita selalu dibilang negara hukum, ya kita coba upaya hukum, bentuk tim independen, gitu. Kalau langkah ini juga tidak bisa dianggap tidak bisa menyelesaikan persoalan, ditempuh langkah PT UN, dibatalkan penetapan proyek strategis nasional itu, gitu. Walaupun ini mungkin nanti hanya akan kalau misalnya itu dibatalkan oleh PT UN atau Mahkamah Agung, apapun lembaga peradilannya, ya tetap akan bisa dibikin SK atau Kepres yang baru. Tetapi yang jelas upaya hukum ini harus dimanfaatkan menurut saya, sehingga adalah kita bisa mengulur waktu gitu. Bisa ngulur waktu setahun, 2 tahun, karena masih berkasus diselesaikan di pengadilan kan. Tentu nggak bisa dieksekusi proyek-proyek kan. Nah ini yang kita sebut dengan strategi membeli waktu. Dibeli saja waktunya sampai terulur, syukur-syukur pemerintah berubah pemikirannya. Akhirnya sudah kita cari tempat yang lain saja. Bisa mengulur-ulur waktu. Mungkin tidak sih Bang, kalau kita melihat tanah Rempang begitu ya, untuk kemudian berdampingan, ya warga masih tetap ada di situ, mungkin hanya bergeser sedikit, lalu proyek ini juga masih bisa dijalankan di tempat yang sama. Ini berkemungkinan atau sangat tidak mungkin? Bisa saja, asal jangan asal gini ya, jangan dianggap masyarakat di sana itu pelengkap. Nanti jadi satpam lah, jadi pembantu lah, itu kan menurut saya agak menghina mereka. Gitu. Jangan duduk berdampingan, oke ya nanti jadi tukang parkir, gitu-gitu loh. Jadi itu kan ya bisa berdampingan, ya bisa gitu. Tapi apakah memanusiakan manusia? Menurut saya nggak begitu. Gitu. Ya, baik. Nanti kan, ini kan udah kita jadiin tukang parkir gitu. Bukan saya tidak menghargai profesi tukang parkir, ya. Tetapi duit triliunan apa nggak bisa dapat pekerjaan yang lain gitu loh. Apa nggak jadi dirutnya aja sekalian gitu loh. Nah, atau menjadi manajer gitu loh. Janganlah jadi tukang parkir, jadi pembantu gitu. Itu bagi saya ya, menghina. Kerahkan pasukan ke Rempang, Panglima TNI sebut di Piting aja satu-satu PBNU marah besar. Sikap aparat dan pemerintah yang akan menggusur paksa masyarakat adat Rempang dari tanah adat, mereka menuai protes keras baik dari lembaga adat Melayu, pengamat hingga PBNU. Sikap ini diambil setelah pernyataan Panglima Laksamana TNI Yudo Margono akan mengerahkan pasukan jika warga Rempang masih melakukan perlawanan. Laksamana Yudo Margono pun meminta anggotanya untuk mengatasi kerusuhan di sana dengan cara memiting rakyat Rempang yang mencoba melawan. Lebih dari masyarakatnya itu, 1 orang meeting 1, ya kan TNI-nya umpannya. Masyarakatnya 1000, ya kita keluarkan 1000, 1 meeting 1 itu kan selesai. Gak usah pakai alat, dipiting aja satu-satu, ungkap Laksamana Yudo Margono. Tahu itu dipiting, ya itu dipiting aja satu-satu, tegasnya. Hal ini menuai reaksi keras dari pakar ekonomi sekaligus tokoh perubahan Indonesia, Dr. Rizal Ramli menilai sikap represif yang dilakukan aparat sangat tidak tepat. Lewat status Twitternya, Ramli Rizal pada Jumat 15 September
Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia itu menyesalkan pernyataan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Hal senada disampaikan akun Yaniar Sim, dirinya menilai cara-cara kekerasan dalam mengatasi konflik Pulau Rempang tidak perlu dilakukan. Ia sedih mendengar jika rakyat turun 1.000 maka TNI akan turun 1.000, selesai. Dulu rakyat mengusir company, kini diusir TNI, apa bedanya kalau gitu? Tulis akun Yaniar Sim. Sementara itu, pengurus besar Nahdlatul Ulama mengeluarkan sikap mengenai permasalahan yang terjadi di Rempang, Batam, Kepulauan Riau. PBNU marah dan menilai pengambil alihan tanah yang dilakukan pemerintah hukumnya haram jika dilakukan dengan cara yang tidak baik. Sebab tanah yang sudah dikelola oleh rakyat selama bertahun-tahun baik melalui proses ITKO, redistribusi lahan oleh pemerintah atau ihya pengelolaan lahan tidak dapat diambil alih begitu saja. Bisa mencederai hati rakyat dan berpotensi merusak lingkungan hidup beserta sumber daya alam. Maka hukum pengambil alihan tanah tersebut oleh pemerintah adalah haram, kata Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya dalam keterangannya. Ia menghimbau agar pemerintah melakukan komunikasi tidak sewenang-wenang. Jika itu dilakukan seperti kejadian beberapa hari lalu, maka haram hukumnya. Maka itu PBNU akan selalu membersamai dan terus mengawal perjuangan rakyat untuk mendapatkan keadilan melalui cara-cara yang sesuai kaidah hukum. Sikap Polri di Pulau Rempang disorot media asing termasuk Malaysia. Situasi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau memanas usai bentrok antara masyarakat dengan aparat terjadi pada Kamis 7 September. Peristiwa tersebut ternyata menarik perhatian sejumlah media asing untuk ikut memberitakannya. Sikap polisi untuk mengatasi bentrok di kawasan tersebut jadi konsumsi utama media asing. Al Jazeera misalnya yang mengangkat judul Protest in Indonesia as a Thousand Face Eviction for Rempang Eco City. Media asal Qatar tersebut menuliskan perselisihan antara masyarakat Rempang dan aparat telah memanas selama berbulan-bulan. Ada juga channel News Asia yang menulis masyarakat yang menolak relokasi melempari polisi dengan batu dan botol. Polisi kemudian merespons tindakan pengunjuk rasa dengan menembakkan gas air mata dan water cannon. CNA juga menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan bahwa pemerintah berencana menyediakan tanah dan rumah bagi masyarakat Rempang sebagai kompensasi agar mereka mau pindah. Destar media asal Malaysia, Destar menyoroti ucapan Jokowi yang mengatakan bahwa bentrok di Rempang hanyalah masalah komunikasi. Media tersebut juga mencuplik sikap Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang mengutuk penangkapan puluhan warga di Rempang dan kekerasan yang dilakukan aparat ketika demonstrasi. Taipei Times menuliskan sebanyak 200 personil dari polisi anti huru-hara dan Brimob diterjunkan ke Rempang untuk penanganan situasi. Di sisi lain, Taipei Times juga menggarisbawahi pernyataan pemerintah Indonesia yang mengklaim pengembangan Rempang Eco City dapat menciptakan puluhan ribu lapangan pekerjaan bagi masyarakat. 3 bulan kampung tua akan kita sertifikatkan, akan kita selesaikan. Janji Jokowi 2019 beri sertifikat kampung tua di Rempang kini malah digusur. Video janji kampanye Presiden Jokowi di tahun 2019 yang akan memberikan sertifikat kepada kampung tua di Batam termasuk Rempang kembali viral. Jokowi saat itu menjanjikan sertifikat akan selesai dalam waktu 3 bulan. Namun janji itu tinggal janji sebab konflik agraria di Pulau Rempang, Batam justru membuat warga adat Rempang bakal tergusur. Konflik ini menjadi sorotan lantaran memicu bentrokan antara warga dan aparat keamanan. Ribuan warga yang mayoritas tinggal di kampung tua tak ingin dipindahkan ke Pulau Galang, Batam buntut proyek Rempang Eco City. Adapun video janji kampanye Jokowi yang saat itu seperti dikutip Sriwijaya Post, Sabtu 16 September bahwa saat berstatus calon presiden nomor urut 1, ia sampaikan 2 janjinya kepada warga Kepulauan Riau. Hal itu disampaikan Jokowi saat kampanye terbuka di Temenggung, Abdul Jamal, Muka Kuning, Batam, Kepulauan Riau, Sabtu 6 April 2019 silam. Jokowi berjanji akan menyelesaikan sertifikat kampung tua yang status tanahnya masih tumpang tindih. Bahkan Jokowi mengklaim saat itu akan menyelesaikan masalah itu secara cepat dengan hitungan bulan. 3 bulan kampung tua akan kita sertifikatkan, akan kita selesaikan. Jokowi saat itu mengatakan proses sertifikasi dilakukan paling lama 3 bulan agar status kepemilikan tanah semakin jelas dan legal bagi masyarakat. Saat itu tercatat ada sekitar 37 titik kampung tua di Batam di mana status tanah di dalamnya masih banyak yang tumpang tindih bahkan sengketa. Selain janji akan mempercepat sertifikat kampung tua, Jokowi juga akan berupaya mewujudkan pembangunan jembatan Batam ke Bintan yang sangat diinginkan masyarakat Kepulauan Riau.
Sementara perwakilan YLBHI Zainal pada 7 September lalu juga sudah mengingatkan Presiden Jokowi akan janji yang telah dilontarkan sebelum dirinya terpilih menjadi Presiden Indonesia. Namun Jokowi dalam pernyataan Rabu 13 September kemarin mengatakan bentrokan antara warga dan aparat terjadi akibat komunikasi yang kurang baik. Ia mengatakan warga yang terdampak telah diberikan ganti rugi berupa lahan dan rumah, namun terkait lokasi masih kurang dikomunikasikan dengan baik. Sebab terkait status tanah itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto menegaskan bahwa status lahan sebagai pemicu kericuhan di Pulau Rempang, warga diklaim tidak memiliki sertifikat kepemilikan. Lahan yang jadi pemicu kerusuhan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau disebut tidak memiliki hak guna usaha atau HGU. Informasi tersebut diungkapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto. Hal itu disampaikan Hadi dalam rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI di Jakarta pada Selasa malam 12 September 2023. Lahan yang akan dijadikan lokasi Rempang Eco City seluas 17.000 hektar adalah hutan, dengan 600 hektarnya merupakan hak pengelolaan lahan atau HPL dari Badan Pengusahaan atau BP Batam. Adapun Hadi menyebutkan sebelum terjadi konflik, pemerintah telah melakukan pendekatan kepada masyarakat setempat. Ia menyebut hampir 50% dari warga menerima usulan yang telah disampaikan. Hadi mengatakan pemerintah juga telah mencarikan tempat tinggal baru atau relokasi untuk warga. Adapun pemerintah dikatakan telah menyiapkan hak guna bangunan atau HGB pada lahan seluas 500 hektar, yakni yang berlokasi dekat dengan laut, untuk memudahkan dalam mencari nafkah. Sebagai informasi, konflik ini bermula karena adanya proyek pembangunan pabrik kaca kerjasama pemerintah Indonesia dengan Cina. Namun warga setempat menolak relokasi hingga sempat terjadi kericuhan. Mau diruntut-runtut itu bisa ke tahun 70-an, ketika pertama sekali berdiri Otorita Batam. Gitu. Otorita Batam itu kan berdiri di zaman Pak Soeharto, presiden kita gitu. Inilah satu lagi pendekatan pemerintah ya. Dikasih uang semuanya beres gitu. Ya kan? Bukan tidak menghargai uang. Ingat orang-orang ini tinggal beranak pinak di situ puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Ini nggak bisa tercerabut dengan uang 200-500 juta, nggak bisa. Paling masyarakat ini dilibatkan sebagai apa? Paling pakai baut-bautnya kan. Manajemennya tetap dari luar kok. Halo Tribuners, ada Nila Irda hari ini kembali menjumpai Anda dalam program Tribun News on Focus. Hari ini kita akan membahas soal insiden yang baru saja terjadi di wilayah Rempang, Batam. Kemudian apa yang sebenarnya terjadi, ini saya sudah tersambung bersama dengan seorang aktivis, Bang Siswanto Rusdi. Beliau juga sekaligus pendiri dan direktur dari The National Maritime Institute atau NAMARIN. Kita sapa terlebih dahulu Tribuners. Bang Siswanto, apa kabar Abang? Halo? Ya. Kabar baik. Oh ya. Baik, Bang Siswanto, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya pada hari ini. Kita hari ini membahas soal kisruh yang memang sekarang lagi viral juga di media sosial. Bang Siswanto ini, Abang sebagai aktivis soal kemaritiman begitu ya. Kalau Abang melihat kisruh di Rempang, bahkan sampai ada bentrok yang terjadi sampai 2 kali, ini bagaimana Bang? Jadi begini ya, saya ini juga orang Kepri, orang Kepulauan Riau. Jadi secara emosional saya memiliki keterkaitan dengan Kepri, dalam hal ini Rempang, Galang. Nah, jadi pertama saya bersedih prihatin melihat perlakuan aparat keamanan terhadap pendemo. Walaupun mungkin para pendemo itu disebut-sebut bukan
pihak penunggang gitu loh. Tapi bagaimanapun mereka juga warga yang tinggal selama ini di Rempang. Jadi saya pertama itu prihatin sekali, bersedih melihat perlakuan aparat yang begitu brutal. Ini kan ada kemudian penembakan Demikian. gas air mata, begitu ya, Bang Siswanto. Kemudian ada Iya, warga juga yang kemudian ditangkap. Ini kan kasus yang kalau dari iya. pemerintah ini mengatakan bahwa relokasi di Rempang ini sendiri itu sudah sedianya memang sudah sejak lama, disampaikan oleh Menko Polhukam ini sejak 2004 begitu. Kalau dari Bang Siswanto sendiri yang juga aktif begitu di bidang kemaritiman, apakah memang sedianya problems yang terjadi belakangan di bentrokan ini adalah buntut panjang dari awal mulanya di 2004 ini, Bang, atau sebenarnya apa yang terjadi begitu? Jadi sebetulnya begini ya, kalau mau diruntut-runtut itu bisa ke tahun 70-an ketika pertama sekali berdiri Otorita Batam gitu. Otorita Batam itu kan berdiri di zaman Pak Soeharto, presiden kita gitu. Nah, Batam itu waktu itu pulau yang sudah ada penghuninya gitu. Statusnya bagian dari provinsi Riau waktu itu. Tetapi ketika dikeluarkan keputusan tentang pendirian Otorita Batam, akhirnya status-status tanah di Batam itu berubah gitu loh. Yang semula ada di tangan rakyat berubah dialihkan ke tangan Otorita Batam atau BP Batam gitu. Jadi sebetulnya kalau mau dirunut Pak Mahfud harus tahu juga ini lebih jauh dari 2024. Nah, saya mau bilang di kasus Batam saja pengalihan dari warga, hak warga, kalau itu hak tinggal itu di tahun 70-an sudah terjadi perubahan gitu loh. Dan sampai hari ini kan juga masih menyisakan di Batam itu persoalan soal dengan warga setempat yang sudah menghuni Batam dari sejak lama. Jadi bukan hanya ini kok gitu loh. Jadi sangat disayangkan pernyataan-pernyataan yang bilang, oh ini kan dari 2004, kenapa nggak mundur sekalian aja ke tahun 70-an gitu. Oke, sebenarnya memang sudah lama begitu ya Bang Siswanto, karena bahkan ini sudah jadi tanah adat leluhur, kemudian sudah banyak turun-temurun juga yang tinggal di wilayah Rempang ini. Nah, yang juga kemudian menjadi problematik Bang Siswanto, ini kan dikatakan bahwa ada warga di sana atau warga asli penduduk Rempang yang memang sudah punya sertifikat, begitu kan. Tapi kemudian sertifikat ini dianulir dan dinyatakan bahwa ini tanah bukan hak milik dari penduduk asli yang tinggal di sana begitu. Abang bagaimana melihatnya? Nah, itulah yang saya maksud, pendekatan ini sudah lama diapakan oleh pemerintah ya. Dulu di zaman rezim lama ya kan. Bahwa pemerintah begitu ada maunya, dia langsung bisa menggunakan kekuasaannya untuk mencabut hak-hak kepemilikan yang ada di masyarakat atas tanah gitu. Jadi ini sebetulnya pendekatan pendekatan kekuasaan oleh negara gitu. Apa susahnya sih di atas tanah itu kan pasti ada hak sebelumnya kan, pasti ada penghuninya kan. Nggak mungkin sepenuhnya kosong wilayah itu. Gitu. Kenapa tidak dibicarakan gitu loh? Kenapa harus memakai kekuasaan? Kalau berunding lama, ya itulah namanya berunding. Gitu. Kita kan berunding toh dengan bangsa sendiri, dengan anak bangsa sendiri. Gitu. Kita kan nggak bisa mutlak-mutlakan. Gitu. Itu yang menurut saya pemerintah itu juga selain arogan, dia tidak memiliki kesabaran dalam menghadapi masyarakat. Arogan dan kemudian tidak memiliki kesabaran untuk menghadapi masyarakat begitu ya, sampai kemudian berujung bentrokan ya Bang Siswanto yang terjadi. Sampai terakhir ada penangkapan, kemudian ada aparat juga yang terluka akibat insiden tersebut. Di beberapa pemberitaan, Bang Siswanto ini mengatakan bahwa ini memang harus diusut tuntas, kemudian harus ada tim independen begitu yang dibentuk. Ini apa kemudian yang
ingin sebenarnya diusut begitu ya Bang dengan pembentukan tim ini? Jadi begini, ini kan informasinya terutama dari pemerintah ya, narasinya itu kan warga tidak memiliki hak, kan begitu. Nah, tetapi kan warga bilang, wah kami udah di sini puluhan tahun, bahkan ratusan tahun gitu loh. Nah, inilah yang tim ini perlu dibentuk untuk mengurut atau menelusuri riwayat tanah, riwayat kawasan gitu. Ya, seperti yang saya bilang tadi di muka, itu pastilah yang namanya tanah ya, dia itu sudah ditempati oleh orang jauh sebelum pemerintahan ini ada gitu loh. Nah, inilah yang harus dikejar oleh tim independen gitu, sehingga jelas gitu loh, mana yang tanah masyarakat, mana yang tanah bukan milik masyarakat sehingga bisa diambil oleh negara gitu atau dikuasai oleh negara. Nah, milik masyarakat ini itu mencakup juga tanah-tanah tanah-tanah adat, tanah-tanah ulayat maupun tanah-tanah hak milik gitu loh. Jadi kita mau mengklarifikasi ini, menjelaskan ini sehingga tidak ada lagi klaim itu nggak ada sertifikat. Kalau tanah adat kan kan ya. Hukum adat kan hukum yang tidak tertulis gitu. Jadi gimana kita mau minta mau minta surat-surat gitu loh. Orang hukumnya saja tidak tertulis, tetapi hukum adat diakui di dalam sistem hukum kita kan begitu. Oke, ingin agar ada tim independen yang dibentuk agar bisa mengusut semua hal yang ada di balik Rembang ini. Kemudian artinya tim yang dibentuk ini juga bukan orang-orang yang biasa saja begitu kan Bang, harus ada orang yang memang berkompeten di bidangnya. Siapa kalau menurut Bang Siswanto yang paling bisa untuk mengusut? Pertama saya menyebut ini mungkin bisa disebut standar lah. Pertama, para akademisi di universitas. Nah, di Kepri itu ada universitas negeri, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Ini orang atau ini lembaga harus dilibatkan karena mereka inilah mercusuarnya Kepulauan Riau. Mereka lah yang memberi terang kepada Kepulauan Riau dari sisi pemikiran, dari sisi kebijaksanaan atau kepakaran. Ini pertama mereka. Siapapun nanti itu yang ditunjuk mereka, kita meminta dari lembaga pendidikan. Kemudian dari orang-orang tua yang tahu riwayat tanah di Tanjung Pinang, di Batam, di Kepulauan Riau lah ya, masih sehat beberapa orang yang tahu sejarah perjalanan sejarah perjalanan Rempang, Galang, bahkan Batam sekalian. Itu masih ada orang-orang tua gitu. Nah, kepada mereka diberikan kesempatan untuk menjadi anggota ini. Nah, orang-orang tua ini kan dia tidak mesti tidak mesti birokrat atau mantan birokrat gitu loh. Jadi sedapat mungkin kita tidak melibatkan pemerintah karena pemerintah bagian dari persoalan ini. Itu dia yang ingin kita tekankan dengan tim pencari fakta independen ini. Sedapat mungkin pemerintah jangan terlibat. Entah itu Pemda, terus pemerintah Kota Batam, polisi atau militer, sedapat mungkin tidak dilibatkan supaya dia independen, betul-betul independen. Agar benar-benar independen, benar-benar murni ini melakukan pengusutan dari rakyat begitu ya, dan juga nanti kemudian rakyat juga. Bang Siswanto, kalau kita membahas soal Rempang begitu, yang nantinya ini kan disampaikan akan hadir atau akan dibangun Rempang Eco City begitu. Kalau dari pemerintah mengatakan, loh kita ini membangun untuk kesejahteraan rakyat, untuk nanti di masa menahun begitu kan ke depan ini akan sejahterakan rakyat di sekitarnya. Itulah yang kemudian menjadi alasan pemerintah untuk merelokasi mereka meskipun sudah lama tinggal di sana begitu. Kalau dari Bang Siswanto sendiri, apakah melihat Rempang Eco City ini benar-benar bisa untuk mensejahterakan rakyat di tengah kondisi yang sekarang relokasi saja sudah membuat perkara begitu kan, dengan kemudian menyengsarakan rakyat. Nah ini ya, saya perlu ingatkan kita semua. Di Pulau Bintan, di Tanjung Pinang, itu ada nama kawasan Lagoy.
Lagoy ini satu kawasan wisata maritim, wisata bahari. Ini wisata Lagoy ini miliknya pemodal Singapura gitu. Jadi sebelum Rempang dikembangkan di Bintan, di Pulau Bintan sudah ada yang namanya Lagoy. Saya mau bilang, Lagoy itu juga nggak banyak manfaatnya kok bagi masyarakat setempat. Masyarakat setempat jadi apa? Jadi satpam. Kemudian menjadi pegawai. Bukan saya mau bukan saya mau menganggap tidak penting dilibatkan sebagai satpam, tetapi ya kayak begitulah nanti gitu loh. Paling masyarakat ini dilibatkan sebagai apa? Paling pakai baut-bautnya kan. Manajemennya tetap dari luar kok kan begitu. Karena kan masyarakat masyarakat Lagoy itu kan masyarakat yang dari sisi pendidikan relatif terbatas, ya kan. Kemudian dari sisi juga ya semua serba terbatas gitu loh. Nah sekarang dibikin lagi yang Rempang gitu. Berkaca dari itu, ini akan terulang gitu. Jadi juga jangan dianggap bahwa investor masuk itu pasti masyarakatnya sejahtera. Itu anggapan yang menurut saya harus kita perdebatkan gitu loh. Ya investor masuk nanti masyarakat akan sejahtera. Tidak semudah itu. Ada banyak kasus dan di Tanjung Pinang sendiri, yaitu Lagoy tadi ya, itu kasusnya ya seperti itu gitu. Bintan kan masih dari sisi ekonomi kan masih dinilai cukup terbelakang ya. Padahal itu bersinar, benderang itu kawasan Lagoy itu tuh ya namanya kawasan wisata untuk orang Singapura ya. Wah, mewah gitu. Tapi di sekelilingnya sangat jomplang. Oke, itulah yang juga jadi sama-sama berkaca begitu ya, Bang Siswanto ya, dari apa yang terjadi di Bintan gitu, kemudian yang juga nantinya akan dilakukan di Rembang Eco City. Bang, kalau saya mencermati apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah, kemudian Kepala BP Batam, begitu ya Bang, bisa saya katakan sudah mengatakan, loh ini pemerintah warga diuntungkan, sudah ada ganti untung, kemudian diberikan rumah, diberikan nominal sekian. Apakah kemudian cara-cara penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah menurut Abang ini sesuai jika dibandingkan dengan kesengsaraan yang kemudian dialami oleh warga? Oh, inilah satu lagi pendekatan pemerintah ya. Dikasih uang semuanya beres gitu. Ya kan? Bukan tidak menghargai uang. Ingat orang-orang ini tinggal beranak pinak di situ puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Ini nggak bisa tercerabut dengan uang 200-500 juta, nggak bisa. Ada ikatan emosional dengan tanah itu, gitu. Dan ini nggak ada harganya, tak ternilai gitu loh. Jadi jangan kalau saya tersinggung dengan pernyataan wali kota itu gitu loh. Berapa banyak duit kau memangnya gitu loh, ya kan? Sampai bisa mengeluarkan statement, oh ini nanti dapat ini, itu tidak cukup sama sekali. Jadi jangan dianggap remeh kedekatan warga, penduduk dengan tanahnya itu tuh mungkin sakral gitu loh. Dan saya meyakini kesakralan hubungan itu. Yang ini jangan dirusak dengan duit gitu loh. Karena itu duduk bicara. Jangan nanti ini kita ganti gitu loh. Ini kan pendekatan yang sangat kasar menurut saya untuk harga diri manusia. Oke, tidak hanya bersoal tanahnya saja ya, berarti ya Bang ya, tapi bersoal-soal bagaimana sudah sejak lama di situ, emosional hubungan sosial warga dengan tanahnya itu hubungan rumit lah gitu loh, rumit. Gitu. Dalam setiap penggusuran itu kan sebetulnya yang tercabut kan bukan hanya hubungan dengan rumah, tetapi dengan budaya. Betul. Nah ini sih kemana mau diadukan gitu loh. Duit berapapun nggak akan bisa menggantinya. Gitu.
Oke, Bang Siswanto, ini kalau kita membahas soal warga begitu kan, masih banyak orang yang kemudian beranggapan ini pemerintah mengambil sikap sepihak dengan memberikan uang, ganti rugi dan sebagainya, meskipun dari pemerintah mengatakan sudah ada hitung-hitungan begitu. Nah, kalau menurut Abang sendiri, proyek ini, Rempang Eco City ini apabila memang tetap harus berjalan, tidak bisa dihentikan, dan warga juga mau tidak mau harus pindah dari sana begitu. Langkah yang paling tepat atau duduk bersama dengan kesepakatan apa sih Bang yang paling memungkinkan? Nah, pertama itu begini, jangan ada target apa-apalah gitu. Pemerintah bilang ini harus kosong 2023 ini, tolong jangan dinarasikan begitu gitu. Ini yang tadi saya bilang ya, ini hubungan manusia dengan tanah, hubungan manusia dengan lingkungan. Kalau butuh waktu, kasih waktu gitu. Jangan ada deadline gitu. Supaya persoalannya ini bisa betul-betul selesai gitu. Apa susahnya sih menunda gitu? Iya kan, banyak kasus kok, banyak kejadian juga kan, demi menghargai masyarakat akhirnya proyeknya dibatalkan atau dicari tempat yang lain yang lebih lebih kondusif, lebih ringan kasus gitu loh, kasus tanahnya gitu bisa. Jadi kalau memang mau carikan tempat lain yang betul-betul kosong gitu loh ya. Ya jangan yang sudah ini pasti ribut aja gitu loh, dan ini yang menjadi pemerintah itu kan begini, sudah tahu masyarakat di situ ya kan, jadi ya kenapa harus memaksakan di situ juga, itu investor kan juga namanya daerah kosong yang dikembangkan, kasih ada daerah kosong yang lain gitu loh, yang jauh lebih ringan persoalan, jadi nggak perlulah memaksa-maksakan gitu loh. Kita harus mengedepankan penghargaan kepada harga diri manusia. Itu yang saya lihat yang tidak ditempuh. Dan kalau boleh itulah yang harus dianukan oleh pemerintah. Pak Mahfud kan orang yang konon berempati. Ya, dia harus tahu ini gitu. Jangan ngomong aja gitu. Oke, baik. Bang Siswanto, ini artinya Abang juga salah satu pihak yang berkeinginan memang proyek ini tidak dijalankan di Rempang begitu, yang sudah sejak lama ditinggali oleh warga, kemudian dipindahkan ke tempat lain seperti itu. Iya, ya betul. Itu ya kalau memang mau mencari pulau kita ambil contoh di Kabupaten Natuna ya. Natuna itu kan sekian ratus sampai ribuan mil lah dari Batam, dari Rempang Galang. Itu banyak pulau kosong, ada 2000-an pulau. Kenapa nggak kasih yang itu aja gitu? Kenapa harus memaksakan diri di tempat yang sudah ada orang, yang sudah beranak pinak, yang sudah terbangun hubungan emosi antara masyarakat dengan lingkungannya? Kenapa harus dipaksakan di situ? Di Natuna sana, di Anambas sana, ribuan pulau masih banyak yang kosong. Kasih itu gitu. Jadi lebih enak gitu. Lebih enak, kemudian tidak merugikan pihak manapun begitu ya, Pak ya. Lalu juga bisa tetap mensejahterakan rakyatnya dan tidak menggusur dan juga mengusir begitu dari hak-hak yang memang sebelumnya memang sudah didapatkan oleh rakyat. Bang, kalau kita berbicara soal pelanggaran HAM, tadi kita sempat membahas ada gas air mata ketika bentrok, kemudian ini relokasi yang diberikan deadline, banyak warga yang tidak setuju namun diminta untuk menyetujui ini dengan tadi iming-iming uang, rumah, ganti untung dan sebagainya. Kalau menurut Abang sebagai aktivis yang concern di kemaritiman, siapa sih Bang yang paling bersalah dalam insiden ini? Ya, kalau menurut saya ya, yang bersalah itu adalah pemerintah provinsinya, kemudian turun ke pemerintah kota Batam. Orang-orang ini kan sebetulnya tahu kehidupan masyarakat di bawahnya, gitu. Ya namanya juga gubernur ya, dia kan berinteraksi dengan penduduk provinsi, wali kota dengan penduduk kota madianya gitu loh.
Mereka yang tahu gitu loh. Jangan justru mereka yang menjadi tukang kompor gitu loh. Tukang kompor pemerintah pusat. Sekarang itu yang saya lihat terjadi gitu loh. Wali Kota Batam mengeluarkan deadline harus sudah kosong itu. Apa-apaan ini gitu loh. Kan dia tahu kondisi masyarakat di sana. Orang dia tinggal di sana kok gitu loh. Dia tahu kok bagaimana dinamika masyarakat di sana. Loh kok sekarang dia keluarkan ultimatum begitu gitu. Jadi menurut saya ya itu seperti itu respon saya. Baik, Bang Siswanto, ini artinya ada yang terputus begitu Bang antara komunikasi pemerintah di provinsi sampai ke pusat. Sehingga tadi Abang sempat mengatakan pusat ini tidak tahu betul apa yang sebenarnya dirasakan oleh warga Rempang. Betul. Karena kan pemerintah pusat ribuan kilo dari Batam Rempang itu kan, Rempang Galang itu kan ribuan kilo gitu loh. Tidak hidup di sana gitu. Yang hidup di sana itu ya bupati, wali kota, gubernur gitu. Mereka yang tahu gitu. Itu gubernur itu kan putra daerah gitu loh. Lahir besarnya kan di sana dia kan. Dia tahu masalah ini gitu loh. Udah sampai ke sulang sumsumnya tahunya gitu loh. Jadi kenapa dia seperti tidak mau tahu gitu loh. Jadi itu yang membuat saya agak sedikit emosi ya. Kecuali kalau orangnya orang Jakarta ya oke lah. Bisa kita pahami. Baik, terakhir dari saya Bang Siswanto, ini kalau harapan besar dari Bang Siswanto yang juga mungkin bisa menjadi kesempatan baik juga untuk rakyat di Rempang ini agar tidak terelokasi dan sebagainya, atau mungkin kalaupun terpaksa harus terelokasi gitu, hal apa sih yang bisa jadi jalan tengah antara insiden ini? Nah, yang pertama karena kita selalu dibilang negara hukum, ya kita coba upaya hukum, bentuk tim independen gitu. Kalau langkah ini juga tidak bisa dianggap tidak bisa menyelesaikan persoalan, ditempuh langkah PT UN, dibatalkan penetapan proyek strategis nasional itu gitu. Walaupun ini mungkin nanti hanya akan kalau misalnya itu dibatalkan oleh PT UN atau Mahkamah Agung, apapun lembaga peradilannya, ya tetap akan bisa dibikin SK atau Kepres yang baru. Tetapi yang jelas upaya hukum ini harus dimanfaatkan menurut saya, sehingga adalah kita bisa mengulur waktu gitu, bisa mengulur waktu setahun 2 tahun karena masih berkasus diselesaikan di pengadilan kan, tentu nggak bisa dieksekusi proyek-proyek kan. Nah ini yang kita sebut dengan strategi membeli waktu. Dibeli saja waktunya sampai terulur, syukur-syukur pemerintah berubah pemikirannya. Akhirnya sudah kita cari tempat yang lain saja. Bisa mengulur-ulur waktu. Mungkin tidak sih Bang, kalau kita melihat tanah Rempang begitu ya, untuk kemudian berdampingan, ya warga masih tetap ada di situ, mungkin hanya bergeser sedikit, lalu proyek ini juga masih bisa dijalankan di tempat yang sama. Ini berkemungkinan atau sangat tidak mungkin? Bisa saja, asal jangan asal gini ya, jangan dianggap masyarakat di sana itu pelengkap. Nanti jadi satpam lah, jadi pembantu lah, itu kan menurut saya agak menghina mereka. Gitu. Jangan duduk berdampingan, oke ya nanti jadi tukang parkir, gitu-gitu loh. Jadi itu kan ya bisa berdampingan, ya bisa gitu. Tapi apakah memanusiakan manusia? Menurut saya nggak begitu. Gitu. Ya, baik. Nanti kan, ini kan udah kita jadiin tukang parkir gitu. Bukan saya tidak menghargai profesi tukang parkir ya. Tetapi duit triliunan apa nggak bisa dapat pekerjaan yang lain gitu loh. Apa nggak jadi dirutnya aja sekalian gitu loh. Nah,
atau menjadi manajer gitu loh. Janganlah jadi tukang parkir, jadi pembantu gitu. Itu bagi saya ya, menghina. Oke, baik. Bang Siswanto, terima kasih banyak atas waktunya. Ini aktivis kemaritiman sekaligus pendiri dan direktur The National Maritime Institute atau Namarin Tribunars. Sekali Iya. lagi semoga tadi yang kita bicarakan juga bisa menjadi pembuka juga ya beberapa upaya yang mungkin bisa dilakukan pemerintah tidak dengan cara-cara yang sudah terjadi kemarin, namun bisa memperbaiki banyak hal yang juga bisa menguntungkan untuk warga yang ada di sana sendiri. Bang Siswanto, sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Iya. Tribuners, demikian program Tribun News on Focus hari ini. Nantikan program Tribun News on Focus selanjutnya. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kalau mau diruntut-runtut itu bisa ke tahun 70-an, ketika pertama sekali berdiri Otorita Batam gitu. Otorita Batam itu kan berdiri di zaman Pak Soeharto, presiden kita gitu. Inilah satu lagi pendekatan pemerintah ya, dikasih uang semuanya beres gitu. Ya kan, bukan tidak menghargai uang. Ingat, orang-orang ini tinggal beranak pinak di situ puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Ini nggak bisa tercerabut dengan uang 200-500 juta, nggak bisa. Paling masyarakat ini dilibatkan sebagai apa? Paling pakai baut-bautnya kan. Manajemennya tetap dari luar kok. Halo Tribuners, ada Nila Irda hari ini kembali menjumpai Anda dalam program Tribun News on Focus. Hari ini kita akan membahas soal insiden yang baru saja terjadi di wilayah Rempang, Batam. Kemudian apa yang sebenarnya terjadi, ini saya sudah tersambung bersama dengan seorang aktivis, Bang Siswanto Rusdi. Beliau juga sekaligus pendiri dan direktur dari The National Maritime Institute atau Namarin. Kita sapa terlebih dahulu Tribuners. Bang Siswanto, apa kabar Abang? Halo? Ya. Kabar baik. Oh ya. Baik, Bang Siswanto, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya pada hari ini. Kita hari ini membahas soal kisruh yang memang sekarang lagi viral juga di media sosial. Bang Siswanto, ini Abang sebagai aktivis soal kemaritiman begitu ya. Kalau Abang melihat kisruh di Rempang, bahkan sampai ada bentrok yang terjadi sampai 2 kali, ini bagaimana Bang? Jadi begini ya, saya ini juga orang Kepri, orang Kepulauan Riau. Jadi secara emosional saya memiliki keterkaitan dengan Kepri, dalam hal ini Rempang, Galang. Nah, jadi pertama saya bersedih prihatin melihat perlakuan aparat keamanan terhadap pendemo. Walaupun mungkin para pendemo itu disebut-sebut bukan pihak penunggang gitu, tapi bagaimanapun mereka juga warga yang tinggal selama ini di Rempang. Jadi saya pertama itu prihatin sekali, bersedih melihat perlakuan aparat yang begitu brutal. Ini kan ada kemudian penembakan Demikian. gas air mata begitu ya, Bang Siswanto. Kemudian ada warga juga yang kemudian ditangkap. Ini kan kasus yang kalau dari pemerintah ini mengatakan bahwa relokasi di Rempang ini sendiri itu sudah sedianya memang sudah sejak lama, disampaikan oleh Menko Polhukam ini sejak 2004 begitu. Kalau dari Bang Siswanto sendiri yang juga aktif begitu di bidang kemaritiman, apakah memang sedianya problem yang terjadi belakangan di bentrokan ini adalah buntut panjang dari awal mulanya di 2004 ini Bang, atau sebenarnya apa yang terjadi begitu? Jadi sebetulnya begini ya, kalau mau diruntut-runtut itu bisa ke tahun 70-an,
ketika pertama sekali berdiri Otorita Batam gitu. Otorita Batam itu kan berdiri di zaman Pak Soeharto, presiden kita gitu. Nah, Batam itu waktu itu pulau yang sudah ada penghuninya gitu. Statusnya bagian dari provinsi Riau waktu itu. Tetapi ketika dikeluarkan keputusan tentang pendirian Otorita Batam, akhirnya status-status tanah di Batam itu berubah gitu loh. Yang semula ada di tangan rakyat berubah dialihkan ke tangan Otorita Batam atau BP Batam gitu loh. Jadi sebetulnya kalau mau dirunut Pak Mahfud harus tahu juga ini lebih jauh dari 2024. Nah, saya mau bilang di kasus Batam saja pengalihan dari warga, hak-hak warga, kalau itu hak tinggal itu di tahun 70-an sudah terjadi perubahan gitu loh. Dan sampai hari ini kan juga masih menyisakan di Batam itu persoalan soal dengan warga setempat yang sudah menghuni Batam dari sejak lama. Jadi bukan hanya ini kok gitu loh. Jadi sangat disayangkan pernyataan-pernyataan yang bilang, oh ini kan dari 2004, kenapa nggak mundur sekalian aja ke tahun 70-an gitu. Oke, sebenarnya memang sudah lama begitu ya Bang Siswanto, karena bahkan ini sudah jadi tanah adat leluhur, kemudian sudah banyak turun-temurun juga yang tinggal di wilayah Rempang ini. Nah, yang juga kemudian menjadi problematik Bang Siswanto, ini kan dikatakan bahwa ada warga di sana atau warga asli penduduk Rempang yang memang sudah punya sertifikat, begitu kan. Tapi kemudian sertifikat ini dianulir dan dinyatakan bahwa ini tanah bukan hak milik dari penduduk asli yang tinggal di sana, begitu. Abang bagaimana melihatnya? Nah, itulah yang saya maksud. Pendekatan ini sudah lama diapakan oleh pemerintah ya. Dulu di zaman rezim lama ya kan, bahwa pemerintah begitu ada maunya dia langsung bisa menggunakan kekuasaannya untuk mencabut hak-hak kepemilikan yang ada di masyarakat atas tanah gitu. Jadi ini sebetulnya pendekatan pendekatan kekuasaan oleh negara gitu. Apa susahnya sih di atas tanah itu kan pasti ada hak sebelumnya kan, pasti ada penghuninya kan, nggak mungkin sepenuhnya kosong wilayah itu. Gitu. Kenapa tidak dibicarakan gitu loh? Kenapa harus memakai kekuasaan? Kalau berunding lama, ya itulah namanya berunding gitu. Kita kan berunding toh dengan bangsa sendiri, dengan anak bangsa sendiri gitu. Kita kan nggak bisa mutlak-mutlakan gitu. Itu yang menurut saya pemerintah itu juga selain arogan, dia tidak memiliki kesabaran dalam menghadapi masyarakat. Arogan dan kemudian tidak memiliki kesabaran untuk menghadapi masyarakat begitu ya, sampai kemudian berujung bentrokan ya Bang Siswanto yang terjadi. Sampai terakhir ada penangkapan, kemudian ada aparat juga yang terluka akibat insiden tersebut. Di beberapa pemberitaan, Bang Siswanto ini mengatakan bahwa ini memang harus diusut tuntas, kemudian harus ada tim independen begitu yang dibentuk. Ini apa kemudian yang ingin sebenarnya diusut begitu ya Bang dengan pembentukan tim ini? Jadi begini, ini kan informasinya terutama dari pemerintah yang narasinya itu kan warga tidak memiliki hak kan begitu. Nah, tetapi kan warga bilang, wah kami udah di sini puluhan tahun, bahkan ratusan tahun gitu loh. Nah, inilah yang tim ini perlu dibentuk untuk mengurut atau menelusuri riwayat tanah, riwayat kawasan gitu. Ya, seperti yang saya bilang tadi di muka, itu pastilah yang namanya tanahnya. Dia itu sudah ditempati oleh orang jauh sebelum pemerintahan ini ada gitu loh. Nah, inilah yang harus dikejar oleh tim independen gitu, sehingga jelas gitu loh, mana yang tanah masyarakat, mana yang tanah bukan milik masyarakat, sehingga bisa diambil oleh
negara gitu atau dikuasai oleh negara. Nah, milik masyarakat ini itu mencakup juga tanah-tanah tanah-tanah adat, tanah-tanah ulayat maupun tanah-tanah hak milik gitu loh. Jadi kita mau mengklarifikasi ini, menjelaskan ini sehingga tidak ada lagi klaim itu nggak ada sertifikat. Kalau tanah adat kan kan ya. Hukum adat kan hukum yang tidak tertulis gitu loh. Jadi gimana kita mau minta mau minta surat-surat gitu loh. Orang hukumnya saja tidak tertulis, tetapi hukum adat diakui di dalam sistem hukum kita kan begitu. Oke, ingin agar ada tim independen yang dibentuk agar bisa mengusut semua hal yang ada di balik Rembang ini. Kemudian artinya tim yang dibentuk ini juga bukan orang-orang yang biasa saja begitu kan, Bang? Harus ada orang yang memang berkompeten di bidangnya. Siapa kalau menurut Bang Siswanto yang paling bisa untuk mengusut? Pertama saya menyebut ini mungkin bisa disebut standar lah. Pertama, para akademisi di universitas. Nah, di Kepri itu ada universitas negeri, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Ini orang atau ini lembaga harus dilibatkan karena mereka inilah mercusuarnya Kepulauan Riau. Mereka lah yang memberi terang kepada Kepulauan Riau dari sisi pemikiran, dari sisi kebijaksanaan atau kepakaran. Ini pertama mereka. Siapapun nanti itu yang ditunjuk mereka, kita meminta dari lembaga pendidikan. Kemudian dari orang-orang tua yang tahu riwayat tanah di Tanjung Pinang, di Batam, di Kepulauan Riau lah ya, masih sehat beberapa orang yang tahu sejarah perjalanan sejarah perjalanan Rempang, Galang, bahkan Batam sekalian. Itu masih ada orang-orang tua gitu. Nah, kepada mereka diberikan kesempatan untuk menjadi anggota ini. Nah, orang-orang tua ini kan dia tidak mesti tidak mesti birokrat atau mantan birokrat gitu loh. Jadi sedapat mungkin kita tidak melibatkan pemerintah karena pemerintah bagian dari persoalan ini. Itu dia yang ingin kita tekankan dengan tim pencari fakta independen ini. Sedapat mungkin pemerintah jangan terlibat, entah itu Pemda, terus pemerintah Kota Batam, polisi atau militer, sedapat mungkin tidak dilibatkan supaya dia independen, betul-betul independen. Agar benar-benar independen, benar-benar murni ini melakukan pengusutan dari rakyat begitu ya, dan juga nanti kemudian rakyat juga. Bang Siswanto, kalau kita membahas soal Rempang begitu, yang nantinya ini kan disampaikan akan hadir atau akan dibangun Rempang Eco City begitu. Kalau dari pemerintah mengatakan, loh kita ini membangun untuk kesejahteraan rakyat, untuk nanti di masa menahun begitu kan ke depan ini akan sejahterakan rakyat di sekitarnya. Itulah yang kemudian menjadi alasan pemerintah untuk merelokasi mereka meskipun sudah lama tinggal di sana begitu. Kalau dari Bang Siswanto sendiri, apakah melihat Rempang Eco City ini benar-benar bisa untuk mensejahterakan rakyat di tengah kondisi yang sekarang relokasi saja sudah membuat perkara begitu kan, dengan kemudian menyengsarakan rakyat. Nah ini ya, saya perlu ingatkan kita semua. Di Pulau Bintan, di Tanjung Pinang, itu ada nama kawasan Lagoy. Lagoy ini satu kawasan wisata maritim, wisata bahari. Ini wisata Lagoy ini miliknya pemodal Singapura gitu. Jadi sebelum Rempang dikembangkan, di Bintan, di Pulau Bintan sudah ada yang namanya Lagoy. Saya mau bilang, Lagoy itu juga nggak banyak manfaatnya kok bagi masyarakat setempat. Masyarakat setempat jadi apa? Jadi satpam. Kemudian menjadi pegawai. Bukan saya mau bukan saya mau menganggap tidak penting dilibatkan sebagai satpam, tetapi ya kayak begitulah nanti gitu loh. Paling masyarakat ini dilibatkan sebagai apa? Paling pakai baut-bautnya kan. Manajemennya tetap dari luar kok kan begitu. Karena kan masyarakat masyarakat Lagoy itu kan masyarakat yang dari sisi
pendidikan relatif terbatas, ya kan? Kemudian dari sisi apa juga, ya semua serba terbatas gitu loh. Nah sekarang dibikin lagi yang rempang gitu. Berkaca dari itu, ini akan terulang gitu loh. Jadi juga jangan dianggap bahwa investor masuk itu pasti masyarakatnya sejahtera. Itu anggapan yang menurut saya harus kita perdebatkan gitu loh. Ya investor masuk nanti masyarakat akan sejahtera. Tidak semudah itu. Ada banyak kasus, dan di Tanjung Pinang sendiri, yaitu Lagoy tadi ya, itu kasusnya ya seperti itu gitu. Bintar kan masih dari sisi ekonomi kan masih dinilai cukup terbelakang ya. Padahal itu bersinar benderang itu kawasan Lagoy itu tuh ya namanya kawasan wisata untuk orang Singapura ya. Wah, mewah gitu. Tapi di sekelilingnya sangat jomplang. Oke, itulah yang juga jadi sama-sama berkaca begitu ya, Bang Siswanto ya, dari apa yang terjadi di Bintan gitu, kemudian yang juga nantinya akan dilakukan di Rembang Eco City. Bang, kalau saya mencermati apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah, kemudian Kepala BP Batam, begitu ya Bang, bisa saya katakan sudah mengatakan, loh ini pemerintah warga diuntungkan, sudah ada ganti untung, kemudian diberikan rumah, diberikan nominal sekian sekian sekian. Apakah kemudian cara-cara penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah menurut Abang ini sesuai jika dibandingkan dengan kesengsaraan yang kemudian dialami oleh warga? Oh, inilah satu lagi pendekatan pemerintah ya. Dikasih uang semuanya beres gitu. Ya kan? Bukan tidak menghargai uang. Ingat, orang-orang ini tinggal beranak pinak di situ puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Ini nggak bisa tercerabut dengan uang 200-500 juta, nggak bisa. Ada ikatan emosional dengan tanah itu gitu. Dan ini nggak ada harganya, tak ternilai gitu loh. Jadi jangan kalau saya tersinggung dengan pernyataan wali kota itu gitu loh. Berapa banyak duit kau memangnya gitu loh, ya kan? Sampai bisa mengeluarkan statement, oh ini nanti dapat ini, itu tidak cukup sama sekali. Jadi jangan dianggap remeh kedekatan warga penduduk dengan tanahnya itu tuh mungkin sakral gitu loh. Dan saya meyakini kesakralan hubungan itu. Yang ini jangan dirusak dengan duit gitu loh. Karena itu duduk bicara. Jangan nanti ini kita ganti gitu. Ini kan pendekatan yang sangat kasar menurut saya untuk harga diri manusia. Oke, tidak hanya bersoal tanahnya saja ya, berarti ya Bang ya, tapi bersoal-soal bagaimana sudah sejak lama di situ, emosional hubungan sosial warga dengan tanahnya itu hubungan rumit lah gitu loh, rumit gitu loh. Dalam setiap penggusuran itu kan sebetulnya yang tercerabut kan bukan hanya hubungan dengan rumah, tetapi dengan budaya. Betul. Nah ini sih kemana mau diadukan gitu loh. Duit berapapun nggak akan bisa menggantinya gitu. Oke, Bang Siswanto, ini kalau kita membahas soal warga begitu kan, masih banyak orang yang kemudian beranggapan ini pemerintah mengambil sikap sepihak dengan memberikan uang, ganti rugi dan sebagainya, meskipun dari pemerintah mengatakan sudah ada hitung-hitungan begitu. Nah, kalau menurut Abang sendiri, proyek ini, Rempang Eco City ini apabila memang tetap harus berjalan, tidak bisa dihentikan, dan warga juga mau tidak mau harus pindah dari sana begitu. Langkah yang paling tepat atau duduk bersama dengan kesepakatan apa sih Bang yang paling memungkinkan? Nah, pertama itu begini, jangan ada target apa-apa lah gitu. Pemerintah bilang ini harus kosong 2023 ini, tolong jangan dinarasikan begitu gitu. Ini yang tadi saya bilang ya, ini hubungan manusia dengan tanah. Hubungan manusia dengan lingkungan. Kalau butuh waktu, kasih waktu gitu. Jangan ada deadline gitu. Supaya persoalannya ini bisa betul-betul selesai gitu.
Apa susahnya sih menunda gitu? Iya kan, banyak kasus kok, banyak kejadian juga kan, demi menghargai masyarakat akhirnya proyeknya dibatalkan atau dicari tempat yang lain yang lebih lebih kondusif, lebih ringan kasus gitu loh, kasus tanahnya gitu bisa. Jadi kalau memang mau carikan tempat lain yang betul-betul kosong gitu loh ya. Ya jangan yang sudah ini pasti ribut aja gitu loh. Dan ini yang menjadi pemerintah itu kan begini. Sudah tahu masyarakat di situ ya kan. Jadi ya kenapa harus memaksakan di situ juga? Itu investor kan juga namanya daerah kosong yang dikembangkan, kasih ada daerah kosong yang lain gitu, yang jauh lebih ringan persoalan. Jadi nggak perlulah memaksa-maksakan gitu loh. Kita harus mengedepankan penghargaan kepada harga diri manusia. Itu yang saya lihat yang tidak ditempuh. Dan kalau boleh itulah yang harus dianukan oleh pemerintah. Pak Mahfud kan orang yang konon berempati, ya dia harus tahu ini gitu, jangan ngomong aja gitu. Oke, baik, Bang Siswanto, ini artinya Abang juga salah satu pihak yang berkeinginan memang proyek ini tidak dijalankan di Rempang begitu, yang sudah sejak lama ditinggali oleh warga, kemudian dipindahkan ke tempat lain seperti itu. Iya, ya betul. Itu ya kalau memang mau mencari pulau kita ambil contoh di Kabupaten Natuna ya. Natuna itu kan sekian ratus sampai ribuan mil lah dari Batam, dari Rempang Galang. Itu banyak pulau kosong, ada 2.000-an pulau. Kenapa nggak kasih yang itu aja gitu? Kenapa harus memaksakan diri di tempat yang sudah ada orang, yang sudah beranak pinak, yang sudah terbangun hubungan emosi antara masyarakat dengan lingkungannya? Kenapa harus dipaksakan di situ? Di Natuna sana, di Anambas sana, ribuan pulau masih banyak yang kosong. Kasih itu gitu. Jadi lebih enak gitu. Lebih enak, kemudian tidak merugikan pihak manapun begitu ya, Contoh ya, lalu juga bisa tetap mensejahterakan rakyatnya dan tidak menggusur dan juga mengusir begitu dari hak-hak yang memang sebelumnya memang sudah didapatkan oleh rakyat. Bang, kalau kita berbicara soal pelanggaran HAM, tadi kita sempat membahas ada gas air mata ketika bentrok, kemudian ini relokasi yang diberikan deadline, banyak warga yang tidak setuju namun diminta untuk menyetujui ini dengan tadi iming-iming uang, rumah, ganti untung dan sebagainya. Kalau menurut Abang sebagai aktivis yang concern di kemaritiman, siapa sih Bang yang paling bersalah dalam insiden ini? Ya, kalau menurut saya ya, yang bersalah itu adalah pemerintah provinsinya, kemudian turun ke pemerintah kota Batam. Orang-orang ini kan sebetulnya tahu kehidupan masyarakat di bawahnya, gitu. Ya namanya juga gubernur ya, dia kan berinteraksi dengan penduduk provinsi, wali kota dengan penduduk kota madianya gitu loh. Mereka yang tahu gitu loh. Jangan justru mereka yang menjadi tukang kompor gitu loh, tukang kompor pemerintah pusat. Sekarang itu yang saya lihat terjadi gitu loh. Wali kota Batam mengeluarkan deadline harus sudah kosong itu. Apaan ini gitu. Kan dia tahu kondisi masyarakat di sana. Orang dia tinggal di sana kok gitu. Dia tahu kok bagaimana dinamika masyarakat di sana. Loh kok sekarang dia keluarkan ultimatum begitu gitu. Jadi menurut saya ya itu seperti itu respon saya. Baik, Bang Siswanto, ini artinya ada yang terputus begitu Bang antara komunikasi pemerintah di provinsi sampai ke pusat, sehingga tadi Abang sempat mengatakan pusat ini tidak tahu betul apa yang sebenarnya dirasakan oleh warga Rempang. Betul. Karena kan pemerintah pusat ribuan kilo dari Batam Rempang itu kan, Rempang
Galang itu kan ribuan kilo gitu loh, tidak hidup di sana gitu. Yang hidup di sana itu ya bupati, wali kota, gubernur gitu. Mereka yang tahu gitu. Uh, itu gubernur itu kan putra daerah gitu loh. Lahir besarnya kan di sana dia kan. Dia tahu masalah ini gitu loh. Udah sampai ke tulang sumsumnya tahunya gitu loh. Jadi kenapa dia seperti seperti tidak tahu tidak mau tahu gitu loh. Jadi itu yang membuat saya agak sedikit emosi ya. Kecuali kalau orangnya orang Jakarta ya oke lah, bisa kita pahami. Baik, terakhir dari saya, Bang Siswanto, ini kalau harapan besar dari Bang Siswanto yang juga mungkin bisa menjadi kesempatan baik juga untuk rakyat di Rempang ini agar tidak terelokasi dan sebagainya, atau mungkin kalaupun terpaksa harus terelokasi gitu, hal apa sih yang bisa jadi jalan tengah antara insiden ini? Nah, yang pertama karena kita selalu dibilang negara hukum, ya kita coba upaya hukum, bentuk tim independen gitu. Kalau langkah ini juga tidak bisa dianggap tidak bisa menyelesaikan persoalan, ditempuh langkah PT UN, dibatalkan penetapan proyek strategis nasional itu gitu. Walaupun ini mungkin nanti hanya akan kalau misalnya itu dibatalkan oleh PT UN atau Mahkamah Agung, apapun lembaga peradilannya, ya tetap akan bisa dibikin SK atau Kepres yang baru. Tetapi yang jelas upaya hukum ini harus dimanfaatkan menurut saya, sehingga adalah kita bisa mengulur waktu gitu, bisa mengulur waktu setahun 2 tahun, karena masih berkasus diselesaikan di pengadilan kan, tentu nggak bisa dieksekusi proyek-proyek kan. Nah ini yang kita sebut dengan strategi membeli waktu. Dibeli saja waktunya sampai terulur, syukur-syukur pemerintah berubah pemikirannya. Akhirnya sudah kita cari tempat yang lain saja. Bisa mengulur-ulur waktu. Mungkin tidak sih Bang, kalau kita melihat tanah Rempang begitu ya, untuk kemudian berdampingan, ya warga masih tetap ada di situ, mungkin hanya bergeser sedikit, lalu proyek ini juga masih bisa dijalankan di tempat yang sama. Ini berkemungkinan atau sangat tidak mungkin? Bisa saja, asal jangan asal gini ya, jangan dianggap masyarakat di sana itu pelengkap. Nanti jadi satpam lah, jadi pembantu lah, itu kan menurut saya agak menghina mereka gitu. Jangan duduk berdampingan, oke ya nanti jadi tukang parkir gitu-gitu loh. Jadi itu kan ya bisa berdampingan, ya bisa gitu, tapi apakah memanusiakan manusia? Menurut saya nggak begitu gitu. Ya, baik. Nanti kan, ini kan udah kita jadiin tukang parkir gitu. Bukan saya tidak menghargai profesi tukang parkir ya. Tetapi duit triliunan apa nggak bisa dapat pekerjaan yang lain gitu loh. Apa nggak jadi dirutnya aja sekalian gitu loh. Nah, atau menjadi manajer gitu loh. Janganlah jadi tukang parkir, jadi pembantu gitu. Itu bagi saya ya, menghina. Oke, baik. Bang Siswanto, terima kasih banyak atas waktunya. Ini aktivis kemaritiman sekaligus pendiri dan direktur The National Maritime Institute atau Namarin Tribunars. Sekali lagi semoga tadi yang kita bicarakan juga bisa menjadi pembuka juga ya beberapa upaya yang mungkin bisa dilakukan pemerintah, tidak dengan cara-cara yang sudah terjadi kemarin, namun bisa memperbaiki banyak hal yang juga bisa menguntungkan untuk warga yang ada di sana sendiri. Bang Siswanto, sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Tribuners, demikian program Tribun News on Focus hari ini. Nantikan program Tribun News on Focus selanjutnya. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Kalau mau diruntut-runtut itu bisa ke tahun 70-an ketika pertama sekali berdiri Otorita Batam gitu. Otorita Batam itu kan berdiri di zaman Pak Soeharto, presiden kita gitu. Inilah satu lagi pendekatan pemerintah ya. Dikasih uang semuanya beres gitu. Ya kan? Bukan tidak menghargai uang. Ingat orang-orang ini tinggal beranak pinak di situ puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Ini nggak bisa tercerabut dengan uang 200-500 juta, nggak bisa. Paling masyarakat ini dilibatkan sebagai apa? Paling pakai baut-bautnya kan. Manajemennya tetap dari luar kok. Halo Tribuners, ada Nila Irda hari ini kembali menjumpai Anda dalam program Tribun News on Focus. Hari ini kita akan membahas soal insiden yang baru saja terjadi di wilayah Rempang, Batam. Kemudian apa yang sebenarnya terjadi, ini saya sudah tersambung bersama dengan seorang aktivis, Bang Siswanto Rusdi. Beliau juga sekaligus pendiri dan direktur dari The National Maritime Institute atau NAMARIN. Kita sapa terlebih dahulu Tribuners. Bang Siswanto, apa kabar Abang? Halo? Ya. Kabar baik. Oh ya. Baik, Bang Siswanto, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya pada hari ini. Kita hari ini membahas soal kisruh yang memang sekarang lagi viral juga di media sosial. Bang Siswanto ini, Abang sebagai aktivis soal kemaritiman begitu ya. Kalau Abang melihat kisruh di Rempang, bahkan sampai ada bentrok yang terjadi sampai 2 kali, ini bagaimana Bang? Jadi begini ya, saya ini juga orang Kepri, orang Kepulauan Riau. Jadi secara emosional saya memiliki keterkaitan dengan Kepri, dalam hal ini Rempang, Galang. Nah, jadi pertama saya bersedih prihatin melihat perlakuan aparat keamanan terhadap pendemo. Walaupun mungkin para pendemo itu disebut-sebut bukan pihak penunggang gitu, tapi bagaimanapun mereka juga warga yang tinggal selama ini di Rempang. Jadi saya pertama itu prihatin sekali, bersedih melihat perlakuan aparat yang begitu brutal. Ini kan ada kemudian penembakan Demikian. gas air mata begitu ya, Bang Siswanto. Kemudian ada warga juga yang kemudian ditangkap. Ini kan kasus yang kalau dari pemerintah ini mengatakan bahwa relokasi di Rempang ini sendiri itu sudah sedianya memang sudah sejak lama, disampaikan oleh Menko Polhukam ini sejak 2004 begitu. Kalau dari Bang Siswanto sendiri yang juga aktif begitu di bidang kemaritiman, apakah memang sedianya problem yang terjadi belakangan di bentrokan ini adalah buntut panjang dari awal mulanya di 2004 ini Bang, atau sebenarnya apa yang terjadi begitu? Jadi sebetulnya begini ya, kalau mau diruntut-runtut itu bisa ke tahun 70-an ketika pertama sekali berdiri Otorita Batam gitu. Otorita Batam itu kan berdiri di zaman Pak Soeharto, presiden kita gitu. Nah, Batam itu waktu itu pulau yang sudah ada penghuninya gitu. Statusnya bagian dari provinsi Riau waktu itu. Tetapi ketika dikeluarkan keputusan tentang pendirian Otorita Batam, akhirnya status-status tanah di Batam itu berubah gitu loh. Yang semula ada di tangan rakyat berubah dialihkan ke tangan Otorita Batam atau BP Batam gitu. Jadi sebetulnya kalau mau dirunut Pak Mahfud harus tahu juga ini lebih jauh dari 2024. Nah, saya mau bilang di kasus Batam saja pengalihan dari warga
hak-hak warga, kalau itu hak tinggal itu di tahun 70-an sudah terjadi perubahan gitu loh. Dan sampai hari ini kan juga masih menyisakan di Batam itu persoalan soal dengan warga setempat yang sudah menghuni Batam dari sejak lama. Jadi bukan hanya ini kok gitu loh. Jadi sangat disayangkan pernyataan-pernyataan yang bilang, oh ini kan dari 2004, kenapa nggak mundur sekalian aja ke tahun 70-an gitu. Oke, sebenarnya memang sudah lama begitu ya Bang Siswanto, karena bahkan ini sudah jadi tanah adat leluhur, kemudian sudah banyak turun-temurun juga yang tinggal di wilayah Rempang ini. Nah, yang juga kemudian menjadi problematik Bang Siswanto, ini kan dikatakan bahwa ada warga di sana atau warga asli penduduk Rempang yang memang sudah punya sertifikat, begitu kan. Tapi kemudian sertifikat ini dianulir dan dinyatakan bahwa ini tanah bukan hak milik dari penduduk asli yang tinggal di sana, begitu. Abang bagaimana melihatnya? Nah, itulah yang saya maksud. Pendekatan ini sudah lama diapakan oleh pemerintah ya. Dulu di zaman rezim lama ya kan, bahwa pemerintah begitu ada maunya, dia langsung bisa menggunakan kekuasaannya untuk mencabut hak-hak kepemilikan yang ada di masyarakat atas tanah gitu. Jadi ini sebetulnya pendekatan pendekatan kekuasaan oleh negara gitu. Apa susahnya sih? Di atas tanah itu kan pasti ada hak sebelumnya kan, pasti ada penghuninya kan. Nggak mungkin sepenuhnya kosong wilayah itu. Gitu. Kenapa tidak dibicarakan gitu loh? Kenapa harus memakai kekuasaan? Kalau berunding lama, ya itulah namanya berunding gitu. Kita kan berunding toh dengan bangsa sendiri, dengan anak bangsa sendiri gitu. Kita kan nggak bisa mutlak-mutlakan gitu. Itu yang menurut saya pemerintah itu juga selain arogan, dia tidak memiliki kesabaran dalam menghadapi masyarakat. Arogan dan kemudian tidak memiliki kesabaran untuk menghadapi masyarakat begitu ya, sampai kemudian berujung bentrokan ya Bang Siswanto yang terjadi. Sampai terakhir ada penangkapan, kemudian ada aparat juga yang terluka akibat insiden tersebut. Di beberapa pemberitaan Bang Siswanto ini mengatakan bahwa ini memang harus diusut tuntas, kemudian harus ada tim independen begitu yang dibentuk. Ini apa kemudian yang ingin sebenarnya diusut begitu ya Bang dengan pembentukan tim ini? Jadi begini, ini kan informasinya terutama dari pemerintah ya, narasinya itu kan warga tidak memiliki hak kan begitu. Nah, tetapi kan warga bilang, wah kami udah di sini puluhan tahun, bahkan ratusan tahun gitu loh. Nah, inilah yang tim ini perlu dibentuk untuk mengurut atau menelusuri riwayat tanah, riwayat kawasan gitu. Ya, seperti yang saya bilang tadi di muka, itu pastilah yang namanya tanahnya, dia itu sudah ditempati oleh orang jauh sebelum pemerintahan ini ada gitu loh. Nah, inilah yang harus dikejar oleh tim independen gitu, sehingga jelas gitu loh, mana yang tanah masyarakat, mana yang tanah bukan milik masyarakat, sehingga bisa diambil oleh negara gitu atau dikuasai oleh negara. Nah, milik masyarakat ini itu mencakup juga tanah-tanah tanah-tanah adat, tanah-tanah ulayat maupun tanah-tanah hak milik gitu loh. Jadi kita mau mengklarifikasi ini, menjelaskan ini sehingga tidak ada lagi klaim itu nggak ada sertifikat. Kalau tanah adat kan hukum adat kan hukum yang tidak tertulis gitu. Jadi gimana kita mau minta surat-surat gitu loh. Orang hukumnya saja tidak tertulis, tetapi hukum adat diakui di dalam sistem hukum kita kan begitu. Oke, ingin agar ada tim independen yang dibentuk agar bisa mengusut semua hal yang ada di balik Rempang ini. Kemudian artinya tim yang dibentuk ini juga bukan orang-orang yang biasa saja begitu kan Bang, harus ada orang yang memang berkompeten di bidangnya. Siapa kalau menurut Bang Siswanto yang paling bisa untuk mengusut? Pertama saya menyebut ini mungkin bisa disebut standar lah. Pertama
para akademisi di universitas. Nah, di Kepri itu ada universitas negeri, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Ini orang atau ini lembaga harus dilibatkan karena mereka inilah mercusuarnya Kepulauan Riau. Mereka lah yang memberi terang kepada Kepulauan Riau dari sisi pemikiran, dari sisi kebijaksanaan atau kepakaran. Ini pertama mereka. Siapapun nanti itu yang ditunjuk mereka, kita meminta dari lembaga pendidikan. Kemudian dari orang-orang tua yang tahu riwayat tanah di Tanjung Pinang, di Batam, di Kepulauan Riau lah ya, masih sehat beberapa orang yang tahu sejarah perjalanan sejarah perjalanan Rempang, Galang, bahkan Batam sekalian. Itu masih ada orang-orang tua gitu. Nah, kepada mereka diberikan kesempatan untuk menjadi anggota ini. Nah, orang-orang tua ini kan dia tidak mesti tidak mesti birokrat atau mantan birokrat gitu loh. Jadi sedapat mungkin kita tidak melibatkan pemerintah karena pemerintah bagian dari persoalan ini. Itu dia yang ingin kita tekankan dengan tim pencari fakta independen ini. Sedapat mungkin pemerintah jangan terlibat, entah itu Pemda, terus pemerintah Kota Batam, polisi atau militer, sedapat mungkin tidak dilibatkan supaya dia independen, betul-betul independen. Agar benar-benar independen, benar-benar murni ini melakukan pengusutan dari rakyat begitu ya, dan juga nanti kemudian rakyat juga. Bang Siswanto, kalau kita membahas soal Rempang begitu, yang nantinya ini kan disampaikan akan hadir atau akan dibangun Rempang Eco City begitu. Kalau dari pemerintah mengatakan, loh kita ini membangun untuk kesejahteraan rakyat, untuk nanti di masa menahun begitu kan ke depan ini akan sejahterakan rakyat di sekitarnya. Itulah yang kemudian menjadi alasan pemerintah untuk merelokasi mereka meskipun sudah lama tinggal di sana begitu. Kalau dari Bang Siswanto sendiri, apakah melihat Rempang Eco City ini benar-benar bisa untuk mensejahterakan rakyat di tengah kondisi yang sekarang relokasi saja sudah membuat perkara begitu kan, dengan kemudian menyengsarakan rakyat. Nah ini ya, saya perlu ingatkan kita semua. Di Pulau Bintan, di Tanjung Pinang, itu ada nama kawasan Lagoy. Lagoy ini satu kawasan wisata maritim, wisata bahari. Ini wisata Lagoy ini miliknya pemodal Singapura gitu. Jadi sebelum Rempang dikembangkan, di Bintan, di Pulau Bintan sudah ada yang namanya Lagoy. Saya mau bilang, Lagoy itu juga nggak banyak manfaatnya kok bagi masyarakat setempat. Masyarakat setempat jadi apa? Jadi satpam. Kemudian menjadi pegawai. Bukan saya mau bukan saya mau menganggap tidak penting dilibatkan sebagai satpam, tetapi ya kayak begitulah nanti gitu loh. Paling masyarakat ini dilibatkan sebagai apa? Paling pakai baut-bautnya kan. Manajemennya tetap dari luar kok kan begitu. Karena kan masyarakat Lagoy itu kan masyarakat yang dari sisi pendidikan relatif terbatas. Ya kan? Kemudian dari sisi juga ya semua serba terbatas gitu loh. Nah sekarang dibikin lagi yang Rempang gitu. Berkaca dari itu, ini akan terulang gitu loh. Jadi juga jangan dianggap bahwa investor masuk itu pasti masyarakatnya sejahtera. Itu anggapan yang menurut saya harus kita perdebatkan gitu loh. Ya investor masuk nanti masyarakat akan sejahtera. Tidak semudah itu. Ada banyak kasus, dan di Tanjung Pinang sendiri, yaitu Lagoy tadi ya, itu kasusnya ya seperti itu gitu. Bintan kan masih dari sisi ekonomi kan masih dinilai cukup terbelakang ya. Padahal itu bersinar, benderang itu kawasan Lagoy itu tuh ya namanya kawasan wisata untuk orang Singapura ya. Wah mewah gitu. Tapi di sekelilingnya sangat jomplang.
Oke, itulah yang juga jadi sama-sama berkaca begitu ya, Bang Siswanto ya, dari apa yang terjadi di Bintan gitu, kemudian yang juga nantinya akan dilakukan di Rembang Eco City. Bang, kalau saya mencermati apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah, kemudian Kepala BP Batam, begitu ya Bang, bisa saya katakan sudah mengatakan, loh ini pemerintah warga diuntungkan, sudah ada ganti untung, kemudian diberikan rumah, diberikan nominal sekian sekian sekian. Apakah kemudian cara-cara penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah menurut Abang ini sesuai jika dibandingkan dengan kesengsaraan yang kemudian dialami oleh warga? Oh, inilah satu lagi pendekatan pemerintah ya. Dikasih uang semuanya beres gitu. Ya kan? Bukan tidak menghargai uang. Ingat orang-orang ini tinggal beranak pinak di situ puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Ini nggak bisa tercerabut dengan uang 200-500 juta, nggak bisa. Ada ikatan emosional dengan tanah itu, gitu. Dan ini nggak ada harganya, tak ternilai gitu loh. Jadi jangan kalau saya tersinggung dengan pernyataan wali kota itu gitu loh. Berapa banyak duit kau memangnya gitu loh, ya kan? Sampai bisa mengeluarkan statement, oh ini nanti dapat ini, itu tidak cukup sama sekali. Jadi jangan dianggap remeh kedekatan warga penduduk dengan tanahnya itu tuh mungkin sakral gitu loh. Dan saya meyakini kesakralan hubungan itu. Yang ini jangan dirusak dengan duit gitu loh. Karena itu duduk bicara. Jangan nanti ini kita ganti gitu loh. Ini kan pendekatan yang sangat kasar menurut saya untuk harga diri manusia. Oke, tidak hanya bersoal tanahnya saja ya, berarti ya Bang ya, tapi bersoal-soal bagaimana sudah sejak lama di situ, emosional hubungan sosial warga dengan tanahnya itu hubungan rumit lah gitu loh, rumit gitu. Dalam setiap penggusuran itu kan sebetulnya yang tercabut kan bukan hanya hubungan dengan rumah, tetapi dengan budaya. Betul. Nah ini sih kemana mau diadukan gitu loh. Duit berapapun nggak akan bisa menggantinya gitu. Oke, Bang Siswanto, ini kalau kita membahas soal warga begitu kan, masih banyak orang yang kemudian beranggapan ini pemerintah mengambil sikap sepihak dengan memberikan uang, ganti rugi dan sebagainya, meskipun dari pemerintah mengatakan sudah ada hitung-hitungan begitu. Nah, kalau menurut Abang sendiri, proyek ini, Rempang Eco City ini apabila memang tetap harus berjalan, tidak bisa dihentikan, dan warga juga mau tidak mau harus pindah dari sana begitu. Langkah yang paling tepat atau duduk bersama dengan kesepakatan apa sih Bang yang paling memungkinkan? Nah, pertama itu begini, jangan ada target apa-apalah gitu. Pemerintah bilang ini harus kosong 2023 ini, tolong jangan dinarasikan begitu gitu. Ini yang tadi saya bilang ya, ini hubungan manusia dengan tanah. Hubungan manusia dengan lingkungan. Kalau butuh waktu, kasih waktu gitu. Jangan ada deadline gitu. Supaya persoalannya ini bisa betul-betul selesai gitu. Apa susahnya sih menunda gitu. Iya kan, banyak kasus kok. Banyak kejadian juga demi menghargai masyarakat akhirnya proyeknya dibatalkan atau dicari tempat yang lain yang lebih lebih kondusif, lebih ringan kasus gitu loh, kasus tanahnya gitu bisa. Jadi kalau memang mau carikan tempat lain yang betul-betul kosong gitu loh ya. Jangan yang sudah ini pasti ribut aja gitu loh. Dan ini yang menjadi pemerintah itu kan begini, sudah tahu masyarakat di situ ya kan. Jadi ya kenapa harus memaksakan di situ juga? Itu investor kan juga namanya daerah kosong yang dikembangkan, kasih ada daerah kosong yang lain gitu loh, yang jauh lebih ringan persoalan. Jadi nggak perlulah memaksa-maksakan gitu loh. Kita harus mengedepankan penghargaan kepada harga diri manusia.
Itu yang saya lihat yang tidak ditempuh. Dan kalau boleh itulah yang harus dianukan oleh pemerintah. Pak Mahfud kan orang yang konon berempati, ya dia harus tahu ini gitu. Jangan ngomong aja gitu. Oke, baik. Bang Siswanto, ini artinya Abang juga salah satu pihak yang berkeinginan memang proyek ini tidak dijalankan di Rempang begitu, yang sudah sejak lama ditinggali oleh warga, kemudian dipindahkan ke tempat lain, seperti itu. Iya. Ya, betul. Itu ya, kalau memang mau mencari pulau di anu ya, kita ambil contoh di Kabupaten Natuna ya. Natuna itu kan sekian ratus sampai ribuan mil lah dari Batam, dari Rempang Galang. Itu banyak pulau kosong, ada 2.000-an pulau. Kenapa nggak kasih yang itu aja gitu? Kenapa harus memaksakan diri di tempat yang sudah ada orang, yang sudah beranak pinak, yang sudah terbangun hubungan emosi antara masyarakat dengan lingkungannya? Kenapa harus dipaksakan di situ? Di Natuna sana, di Anambas sana, ribuan pulau masih banyak yang kosong. Kasih itu. Jadi lebih enak gitu. Lebih enak, kemudian tidak merugikan pihak manapun begitu ya, Contoh ya. Lalu juga bisa tetap mensejahterakan rakyatnya dan tidak menggusur dan juga mengusir begitu dari hak-hak yang memang sebelumnya memang sudah didapatkan oleh rakyat. Bang, kalau kita berbicara soal pelanggaran HAM, tadi kita sempat membahas ada gas air mata ketika bentrok, kemudian ini relokasi yang diberikan deadline, banyak warga yang tidak setuju namun diminta untuk menyetujui ini dengan tadi iming-iming uang, rumah, ganti untung, dan sebagainya. Kalau menurut Abang sebagai aktivis yang concern di kemaritiman, siapa sih Bang yang paling bersalah dalam insiden ini? Ya, kalau menurut saya ya, yang bersalah itu adalah pemerintah provinsinya, kemudian turun ke pemerintah kota Batam. Orang-orang ini kan sebetulnya tahu kehidupan masyarakat di bawahnya, gitu. Ya namanya juga gubernur ya, dia kan berinteraksi dengan penduduk provinsi, wali kota dengan penduduk kota madianya gitu loh. Mereka yang tahu gitu loh. Jangan justru mereka yang menjadi tukang kompor gitu loh. Tukang kompor pemerintah pusat. Sekarang itu yang saya lihat terjadi gitu loh. Wali Kota Batam mengeluarkan deadline, harus sudah kosong itu. Apaan ini gitu loh. Kan dia tahu kondisi masyarakat di sana. Orang dia tinggal di sana kok gitu loh. Dia tahu kok bagaimana dinamika masyarakat di sana. Loh kok sekarang dia keluarkan ultimatum begitu gitu. Jadi menurut saya ya itu seperti itu respon saya. Baik, Bang Siswanto, ini artinya ada yang terputus begitu Bang antara komunikasi pemerintah di provinsi sampai ke pusat, sehingga tadi Abang sempat mengatakan pusat ini tidak tahu betul apa yang sebenarnya dirasakan oleh warga Rempang. Betul. Karena kan pemerintah pusat ribuan kilo dari Batam Rempang itu kan, Rempang Galang itu kan ribuan kilo gitu loh, tidak hidup di sana gitu. Yang hidup di sana itu ya bupati, wali kota, gubernur gitu. Mereka yang tahu gitu. Gubernur itu kan putra daerah gitu loh. Lahir besarnya kan di sana dia kan. Dia tahu masalah ini gitu loh. Udah sampai ke tulang sumsumnya tahunya gitu loh. Jadi kenapa dia seperti tidak mau tahu gitu loh. Jadi itu yang membuat saya agak sedikit emosi ya. Kecuali kalau orangnya orang Jakarta ya oke lah. Bisa kita pahami. Baik, terakhir dari saya Bang Siswanto, ini kalau harapan besar dari Bang Siswanto yang juga mungkin bisa menjadi
kesempatan baik juga untuk rakyat di Rempang ini agar tidak terelokasi dan sebagainya, atau mungkin kalaupun terpaksa harus terelokasi gitu, hal apa sih yang bisa jadi jalan tengah antara insiden ini? Nah, yang pertama karena kita selalu dibilang negara hukum, ya kita coba upaya hukum, gitu. Bentuk tim independen, gitu. Kalau langkah ini juga tidak bisa dianggap tidak bisa menyelesaikan persoalan, ditempuh langkah PT UN, dibatalkan penetapan proyek strategis nasional itu, gitu. Walaupun ini mungkin nanti hanya akan kalau misalnya itu dibatalkan oleh PT UN atau Mahkamah Agung, apapun lembaga peradilannya, ya tetap akan bisa dibikin SK atau Kepres yang baru. Tetapi yang jelas upaya hukum ini harus dimanfaatkan menurut saya, sehingga adalah kita bisa mengulur waktu, gitu. Bisa ngulur waktu setahun, 2 tahun, karena masih berkasus diselesaikan di pengadilan, kan. Tentu nggak bisa dieksekusi proyek-proyek, kan. Nah, ini yang kita sebut dengan strategi membeli waktu. Dibeli saja waktunya sampai terulur, syukur-syukur pemerintah berubah pemikirannya. Akhirnya sudah, kita cari tempat yang lain saja. Bisa mengulur-ulur waktu. Mungkin tidak sih Bang, kalau kita melihat tanah Rempang begitu ya, untuk kemudian berdampingan, ya warga masih tetap ada di situ, mungkin hanya bergeser sedikit, lalu proyek ini juga masih bisa dijalankan di tempat yang sama. Ini berkemungkinan atau sangat tidak mungkin? Bisa saja, asal jangan asal gini ya, jangan dianggap masyarakat di sana itu pelengkap. Nanti jadi satpam lah, jadi pembantu lah, itu kan menurut saya agak menghina mereka, gitu. Jangan duduk berdampingan, oke ya, nanti jadi tukang parkir, gitu-gitu loh. Jadi itu kan ya bisa berdampingan, ya bisa gitu, tapi apakah memanusiakan manusia? Menurut saya nggak begitu, gitu. Ya, baik. Nanti kan, ini kan udah kita jadiin tukang parkir, gitu. Bukan saya tidak menghargai profesi tukang parkir, ya. Tetapi duit triliunan apa nggak bisa dapat pekerjaan yang lain, gitu loh. Apa nggak jadi dirutnya aja sekalian, gitu loh. Nah, atau menjadi manajer, gitu loh. Janganlah jadi tukang parkir, jadi pembantu, gitu. Itu bagi saya ya, menghina. Kerahkan pasukan ke Rempang, Panglima TNI sebut dipiting aja satu-satu PBNU marah besar. Sikap aparat dan pemerintah yang akan menggusur paksa masyarakat adat Rempang dari tanah adat, mereka menuai protes keras baik dari lembaga adat Melayu, pengamat hingga PBNU. Sikap ini diambil setelah pernyataan Panglima Laksamana TNI Yudo Margono akan mengerahkan pasukan jika warga Rempang masih melakukan perlawanan. Laksamana Yudo Margono pun meminta anggotanya untuk mengatasi kerusuhan di sana dengan cara memiting rakyat Rempang yang mencoba melawan. Lebih dari masyarakatnya itu, 1 orang meeting 1, ya kan TNI-nya umpannya. Masyarakatnya 1000, ya kita keluarkan 1000, 1 meeting 1 itu kan selesai. Nggak usah pakai alat, dipiting aja satu-satu, ungkap Laksamana Yudo Margono. Tahu itu dipiting, ya itu dipiting aja satu-satu, tegasnya. Hal ini menuai reaksi keras dari pakar ekonomi sekaligus tokoh perubahan Indonesia, Dr. Rizal Ramli menilai sikap represif yang dilakukan aparat sangat tidak tepat. Lewat status Twitternya, Ramli Rizal pada Jumat 15 September, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia itu menyesalkan pernyataan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Hal senada disampaikan akun Yaniarsim, dirinya menilai cara-cara kekerasan dalam mengatasi konflik Pulau Rempang tidak perlu dilakukan. Ia sedih mendengar jika rakyat turun 1000, maka TNI akan turun 1000, selesai. Dulu rakyat mengusir company, kini diusir TNI, apa bedanya kalau gitu? Tulis akun Yaniarsim. Sementara itu, pengurus besar Nahdlatul Ulama mengeluarkan sikap mengenai permasalahan yang terjadi di Rempang, Batam, Kepulauan Riau.
PBNU marah dan menilai pengambil alihan tanah yang dilakukan pemerintah hukumnya haram jika dilakukan dengan cara yang tidak baik. Sebab tanah yang sudah dikelola oleh rakyat selama bertahun-tahun baik melalui proses ITKO, redistribusi lahan oleh pemerintah atau ihya pengelolaan lahan tidak dapat diambil alih begitu saja. Bisa mencederai hati rakyat dan berpotensi merusak lingkungan hidup beserta sumber daya alam. Maka hukum pengambil alihan tanah tersebut oleh pemerintah adalah haram, kata Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya dalam keterangannya. Ia menghimbau agar pemerintah melakukan komunikasi tidak sewenang-wenang. Jika itu dilakukan seperti kejadian beberapa hari lalu, maka haram hukumnya. Maka itu PBNU akan selalu membersamai dan terus mengawal perjuangan rakyat untuk mendapatkan keadilan melalui cara-cara yang sesuai kaidah hukum. Sikap Polri di Pulau Rempang disorot media asing termasuk Malaysia. Situasi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau memanas usai bentrok antara masyarakat dengan aparat terjadi pada Kamis 7 September. Peristiwa tersebut ternyata menarik perhatian sejumlah media asing untuk ikut memberitakannya. Sikap polisi untuk mengatasi bentrok di kawasan tersebut jadi konsumsi utama media asing. Al Jazeera misalnya yang mengangkat judul Protes in Indonesia as a Thousand Face Eviction for Rempang Eco City. Media asal Qatar tersebut menuliskan perselisihan antara masyarakat Rempang dan aparat telah memanas selama berbulan-bulan. Ada juga channel News Asia yang menulis masyarakat yang menolak relokasi melempari polisi dengan batu dan botol. Polisi kemudian merespons tindakan pengunjuk rasa dengan menembakkan gas air mata dan water cannon. CNA juga menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan bahwa pemerintah berencana menyediakan tanah dan rumah bagi masyarakat Rempang sebagai kompensasi agar mereka mau pindah. The Star Media asal Malaysia, The Star menyoroti ucapan Jokowi yang mengatakan bahwa bentrok di Rempang hanyalah masalah komunikasi. Media tersebut juga mencuplik sikap Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang mengutuk penangkapan puluhan warga di Rempang dan kekerasan yang dilakukan aparat ketika demonstrasi. Taipei Times menuliskan sebanyak 200 personil dari polisi anti huru-hara dan Brimob diterjunkan ke Rempang untuk penanganan situasi. Di sisi lain, Taipei Times juga menggarisbawahi pernyataan pemerintah Indonesia yang mengklaim pengembangan Rempang Eco City dapat menciptakan puluhan ribu lapangan pekerjaan bagi masyarakat. 3 bulan kampung tua akan kita sertifikatkan, akan kita selesaikan. Janji Jokowi 2019 bersertifikat kampung tua di Rempang kini malah digusur. Video janji kampanye Presiden Jokowi di tahun 2019 yang akan memberikan sertifikat kepada kampung tua di Batam termasuk Rempang kembali viral. Jokowi saat itu menjanjikan sertifikat akan selesai dalam waktu 3 bulan. Namun janji itu tinggal janji sebab konflik agraria di Pulau Rempang, Batam justru membuat warga adat Rempang bakal tergusur. Konflik ini menjadi sorotan lantaran memicu bentrokan antara warga dan aparat keamanan. Ribuan warga yang mayoritas tinggal di kampung tua tak ingin dipindahkan ke Pulau Galang, Batam buntut proyek Rempang Eco City. Adapun video janji kampanye Jokowi yang saat itu seperti dikutip Sriwijaya Post, Sabtu 16 September bahwa saat berstatus calon presiden nomor urut 1, ia sampaikan 2 janjinya kepada warga Kepulauan Riau. Hal itu disampaikan Jokowi saat kampanye terbuka di Temenggung, Abdul Jamal, Muka Kuning, Batam, Kepulauan Riau, Sabtu 6 April 2019 silam. Jokowi berjanji akan menyelesaikan sertifikat kampung tua yang status tanahnya masih tumpang tindih. Bahkan Jokowi mengklaim saat itu akan menyelesaikan masalah itu secara cepat dengan hitungan bulan. 3 bulan kampung tua akan kita sertifikatkan, akan kita selesaikan. Jokowi saat itu mengatakan proses sertifikasi dilakukan paling lama 3 bulan agar status kepemilikan tanah semakin jelas dan legal bagi masyarakat. Saat itu tercatat ada sekitar 37 titik kampung tua di Batam di mana status tanah di dalamnya masih banyak yang tumpang tindih bahkan sengketa. Selain janji akan mempercepat sertifikat kampung tua, Jokowi juga akan berupaya mewujudkan pembangunan jembatan Batam ke Bintan yang sangat diinginkan masyarakat Kepulauan Riau. Sementara perwakilan YLBHI Zainal pada 7 September lalu juga sudah mengingatkan Presiden Jokowi akan janji yang telah dilontarkan sebelum dirinya terpilih menjadi Presiden Indonesia. Namun Jokowi dalam pernyataan Rabu 13 September kemarin mengatakan bentrokan antara warga dan aparat terjadi akibat komunikasi yang kurang baik. Ia mengatakan warga yang terdampak telah diberikan ganti rugi berupa lahan dan rumah, namun terkait lokasi masih kurang dikomunikasikan dengan baik. Sebab terkait status tanah itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto menegaskan bahwa status
Lahan sebagai pemicu kericuhan di Pulau Rempang, warga diklaim tidak memiliki sertifikat kepemilikan. Lahan yang jadi pemicu kerusuhan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau disebut tidak memiliki hak guna usaha atau HGU. Informasi tersebut diungkapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto. Hal itu disampaikan Hadi dalam rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI di Jakarta pada Selasa malam 12 September 2023. Lahan yang akan dijadikan lokasi Rempang Eco City seluas 17.000 hektar adalah hutan, dengan 600 hektarnya merupakan hak pengelolaan lahan atau HPL dari Badan Pengusahaan atau BP Batam. Adapun Hadi menyebutkan sebelum terjadi konflik, pemerintah telah melakukan pendekatan kepada masyarakat setempat. Ia menyebut hampir 50% dari warga menerima usulan yang telah disampaikan. Hadi mengatakan pemerintah juga telah mencarikan tempat tinggal baru atau relokasi untuk warga. Adapun pemerintah dikatakan telah menyiapkan hak guna bangunan atau HGB pada lahan seluas 500 hektar, yakni yang berlokasi dekat dengan laut, untuk memudahkan dalam mencari nafkah. Sebagai informasi, konflik ini bermula karena adanya proyek pembangunan pabrik kaca kerjasama pemerintah Indonesia dengan Cina. Namun warga setempat menolak relokasi hingga sempat terjadi kericuhan. Mau diruntut-runtut itu bisa ke tahun 70-an, ketika pertama sekali berdiri Otorita Batam. Gitu. Otorita Batam itu kan berdiri di zaman Pak Soeharto, presiden kita gitu. Inilah satu lagi pendekatan pemerintah ya. Dikasih uang semuanya beres gitu. Ya kan? Bukan tidak menghargai uang. Ingat orang-orang ini tinggal beranak pinak di situ puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Ini nggak bisa tercerabut dengan uang 200-500 juta, nggak bisa. Paling masyarakat ini dilibatkan sebagai apa? Paling pakai baut-bautnya kan. Manajemennya tetap dari luar kok. Halo Tribuners, ada Nila Irda hari ini kembali menjumpai Anda dalam program Tribun News on Focus. Hari ini kita akan membahas soal insiden yang baru saja terjadi di wilayah Rempang, Batam. Kemudian apa yang sebenarnya terjadi, ini saya sudah tersambung bersama dengan seorang aktivis, Bang Siswanto Rusdi. Beliau juga sekaligus pendiri dan direktur dari The National Maritime Institute atau NAMARIN. Kita sapa terlebih dahulu Tribuners. Bang Siswanto, apa kabar Abang? Halo? Ya. Kabar baik. Oh ya. Baik, Bang Siswanto, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya pada hari ini. Kita hari ini membahas soal kisruh yang memang sekarang lagi viral juga di media sosial. Bang Siswanto ini, Abang sebagai aktivis soal kemaritiman begitu ya. Kalau Abang melihat kisruh di Rempang, bahkan sampai ada bentrok yang terjadi sampai 2 kali, ini bagaimana Bang? Jadi begini ya, saya ini juga orang Kepri, orang Kepulauan Riau. Jadi secara emosional saya memiliki keterkaitan dengan Kepri, dalam hal ini Rempang, Galang. Nah, jadi pertama saya bersedih, prihatin melihat perlakuan aparat keamanan terhadap pendemo. Walaupun mungkin para pendemo itu disebut-sebut bukan pihak penunggang gitu, tapi bagaimanapun mereka juga warga yang tinggal selama ini di Rempang. Jadi saya pertama itu prihatin sekali, bersedih melihat perlakuan aparat yang begitu brutal.
Ini kan ada kemudian penembakan Demikian. gas air mata, begitu ya, Bang Siswanto. Kemudian ada Iya, warga juga yang kemudian ditangkap. Ini kan kasus yang kalau dari iya. pemerintah ini mengatakan bahwa relokasi di Rempang ini sendiri itu sudah sedianya memang sudah sejak lama, disampaikan oleh Menko Polhukam ini sejak 2004 begitu. Kalau dari Bang Siswanto sendiri yang juga aktif begitu di bidang kemaritiman, apakah memang sedianya problems yang terjadi belakangan di bentrokan ini adalah buntut panjang dari awal mulanya di 2004 ini, Bang? Atau sebenarnya apa yang terjadi begitu? Jadi sebetulnya begini ya, kalau mau diruntut-runtut itu bisa ke tahun 70-an, ketika pertama sekali berdiri Otorita Batam gitu. Otorita Batam itu kan berdiri di zaman Pak Soeharto, presiden kita gitu. Nah, Batam itu waktu itu pulau yang sudah ada penghuninya gitu. Statusnya bagian dari provinsi Riau waktu itu. Tetapi ketika dikeluarkan keputusan tentang pendirian Otorita Batam, akhirnya status-status tanah di Batam itu berubah gitu loh. Yang semula ada di tangan rakyat berubah dialihkan ke tangan Otorita Batam atau BP Batam gitu. Jadi sebetulnya kalau mau dirunut Pak Mahfud harus tahu juga ini lebih jauh dari 2024. Nah, saya mau bilang di kasus Batam saja pengalihan dari warga, hak-hak warga, kalau itu hak tinggal itu di tahun 70-an sudah terjadi perubahan gitu loh. Dan sampai hari ini kan juga masih menyisakan di Batam itu persoalan soal dengan warga setempat yang sudah menghuni Batam dari sejak lama. Jadi bukan hanya ini kok gitu loh. Jadi sangat disayangkan pernyataan-pernyataan yang bilang, oh ini kan dari 2004, kenapa nggak mundur sekalian aja ke tahun 70-an gitu. Oke, sebenarnya memang sudah lama begitu ya Bang Siswanto, karena bahkan ini sudah jadi tanah adat leluhur, kemudian sudah banyak turun-temurun juga yang tinggal di wilayah Rempang ini. Nah, yang juga kemudian menjadi problematik Bang Siswanto, ini kan dikatakan bahwa ada warga di sana atau warga asli penduduk Rempang yang memang sudah punya sertifikat begitu kan. Tapi kemudian sertifikat ini dianulir dan dinyatakan bahwa ini tanah bukan hak milik dari penduduk asli yang tinggal di sana begitu. Abang bagaimana melihatnya? Nah, itulah yang saya maksud, pendekatan ini sudah lama diapakan oleh pemerintah ya. Dulu di zaman rezim lama ya kan, bahwa pemerintah begitu ada maunya dia langsung bisa menggunakan kekuasaannya untuk mencabut hak-hak kepemilikan yang ada di masyarakat atas tanah gitu. Jadi ini sebetulnya pendekatan pendekatan kekuasaan oleh negara gitu. Apa susahnya sih di atas tanah itu kan pasti ada hak sebelumnya kan, pasti ada penghuninya kan, nggak mungkin sepenuhnya kosong wilayah itu. Gitu. Kenapa tidak dibicarakan gitu loh? Kenapa harus memakai kekuasaan? Kalau berunding lama, ya itulah namanya berunding gitu. Kita kan berunding toh dengan bangsa sendiri, dengan anak bangsa sendiri gitu. Kita kan nggak bisa mutlak-mutlakan gitu. Itu yang menurut saya pemerintah itu juga selain arogan, dia tidak memiliki kesabaran dalam menghadapi masyarakat. Arogan dan kemudian tidak memiliki kesabaran untuk menghadapi masyarakat begitu ya, sampai kemudian berujung bentrokan ya Bang Siswanto yang terjadi. Sampai terakhir ada penangkapan, kemudian ada aparat juga yang terluka akibat insiden tersebut. Di beberapa pemberitaan, Bang Siswanto ini mengatakan bahwa ini memang harus diusut tuntas, kemudian harus ada tim independen begitu yang dibentuk. Ini apa kemudian yang ingin sebenarnya diusut begitu ya Bang dengan pembentukan tim ini? Jadi begini, ini kan informasinya terutama dari pemerintah yang narasinya itu kan warga tidak memiliki hak kan begitu. Nah, tetapi kan warga bilang, wah kami udah di sini puluhan tahun,
bahkan ratusan tahun gitu loh. Nah, inilah yang tim ini perlu dibentuk untuk mengurut atau menelusuri riwayat tanah, riwayat kawasan gitu. Ya, seperti yang saya bilang tadi di muka, itu pastilah yang namanya tanah ya. Dia itu sudah ditempati oleh orang jauh sebelum pemerintahan ini ada gitu loh. Nah, inilah yang harus dikejar oleh tim independen gitu, sehingga jelas gitu loh, mana yang tanah masyarakat, mana yang tanah bukan milik masyarakat, sehingga bisa diambil oleh negara gitu atau dikuasai oleh negara. Nah, milik masyarakat ini itu mencakup juga tanah-tanah tanah-tanah adat, tanah-tanah ulayat, maupun tanah-tanah hak milik gitu loh. Jadi kita mau mengklarifikasi ini, menjelaskan ini, sehingga tidak ada lagi klaim itu nggak ada sertifikat. Kalau tanah adat kan kan ya, hukum adat kan hukum yang tidak tertulis gitu loh. Jadi gimana kita mau minta mau minta surat-surat gitu loh. Orang hukumnya saja tidak tertulis, tetapi hukum adat diakui di dalam sistem hukum kita, kan begitu. Oke, ingin agar ada tim independen yang dibentuk agar bisa mengusut semua hal yang ada di balik Rembang ini. Kemudian artinya tim yang dibentuk ini juga bukan orang-orang yang biasa saja begitu kan, Bang? Harus ada orang yang memang berkompeten di bidangnya. Siapa kalau menurut Bang Siswanto yang paling bisa untuk mengusut? Pertama saya menyebut itu, ini mungkin bisa disebut standar lah. Pertama, para akademisi di universitas. Nah, di Kepri itu ada universitas negeri, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Ini orang atau ini lembaga harus dilibatkan, karena mereka inilah mercusuarnya Kepulauan Riau. Mereka lah yang memberi terang kepada Kepulauan Riau dari sisi pemikiran, dari sisi kebijaksanaan atau kepakaran. Ini pertama mereka. Siapapun nanti itu yang ditunjuk mereka, kita meminta dari lembaga pendidikan. Kemudian dari orang-orang tua yang tahu riwayat tanah di Tanjung Pinang, di Batam, di Kepulauan Riau lah ya, masih sehat beberapa orang yang tahu sejarah perjalanan sejarah perjalanan Rempang, Galang, bahkan Batam sekalian. Itu masih ada orang-orang tua gitu. Nah, kepada mereka diberikan kesempatan untuk menjadi anggota ini. Nah, orang-orang tua ini kan dia tidak mesti birokrat atau mantan birokrat gitu loh. Jadi sedapat mungkin kita tidak melibatkan pemerintah, karena pemerintah bagian dari persoalan ini. Itu dia yang ingin kita tekankan dengan tim pencari fakta independen ini. Sedapat mungkin pemerintah jangan terlibat, entah itu Pemda, terus pemerintah Kota Batam, polisi atau militer, sedapat mungkin tidak dilibatkan supaya dia independen, betul-betul independen. Agar benar-benar independen, benar-benar murni ini melakukan pengusutan dari rakyat begitu ya, dan juga nanti kemudian rakyat juga. Bang Siswanto, kalau kita membahas soal Rempang begitu, yang nantinya ini kan disampaikan akan hadir atau akan dibangun Rempang Eco City begitu. Kalau dari pemerintah mengatakan, loh kita ini membangun untuk kesejahteraan rakyat, untuk nanti di masa menahun begitu kan ke depan ini akan sejahterakan rakyat di sekitarnya. Itulah yang kemudian menjadi alasan pemerintah untuk merelokasi mereka meskipun sudah lama tinggal di sana begitu. Kalau dari Bang Siswanto sendiri, apakah melihat Rempang Eco City ini benar-benar bisa untuk mensejahterakan rakyat di tengah kondisi yang sekarang relokasi saja sudah membuat perkara begitu kan, dengan kemudian menyengsarakan rakyat. Nah, ini ya saya perlu ingatkan kita semua. Di Pulau Bintan, di Tanjung Pinang, itu ada nama kawasan Lagoy. Lagoy ini satu kawasan wisata maritim, wisata bahari. Ini wisata Lagoy ini miliknya pemodal Singapura gitu. Jadi sebelum Rempang dikembangkan, di Bintan, di Pulau Bintan sudah ada yang namanya Lagoy.
Saya mau bilang, Lago itu juga nggak banyak manfaatnya kok bagi masyarakat setempat. Masyarakat setempat jadi apa? Jadi satpam. Kemudian menjadi pegawai. Bukan saya mau bukan saya mau menganggap tidak penting dilibatkan sebagai satpam, tetapi ya kayak begitulah nanti gitu loh. Paling masyarakat ini dilibatkan sebagai apa? Paling pakai baut-bautnya kan. Manajemennya tetap dari luar kok kan begitu. Karena kan masyarakat masyarakat Lagoy itu kan masyarakat yang dari sisi pendidikan relatif terbatas, ya kan. Kemudian dari sisi juga ya semua serba terbatas gitu loh. Nah sekarang dibikin lagi yang Rempang gitu. Berkaca dari itu, ini akan terulang gitu. Jadi juga jangan dianggap bahwa investor masuk itu pasti masyarakatnya sejahtera. Itu anggapan yang menurut saya harus kita perdebatkan gitu loh. Ya investor masuk nanti masyarakat akan sejahtera. Tidak semudah itu. Ada banyak kasus dan di Tanjung Pinang sendiri, yaitu Lagoy tadi ya, itu kasusnya ya seperti itu gitu. Bintan kan masih dari sisi ekonomi kan masih dinilai cukup terbelakang ya. Padahal itu bersinar, benderang itu kawasan Lagoy itu tuh ya namanya kawasan wisata untuk orang Singapura ya. Wah, mewah gitu. Tapi di sekelilingnya sangat jomplang. Oke, itulah yang juga jadi sama-sama berkaca begitu ya, Bang Siswanto ya, dari apa yang terjadi di Bintan gitu, kemudian yang juga nantinya akan dilakukan di Rembang Eco City. Bang, kalau saya mencermati apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah, kemudian Kepala BP Batam, begitu ya Bang, bisa saya katakan sudah mengatakan, loh ini pemerintah warga diuntungkan, sudah ada ganti untung, kemudian diberikan rumah, diberikan nominal sekian. Apakah kemudian cara-cara penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah menurut Abang ini sesuai jika dibandingkan dengan kesengsaraan yang kemudian dialami oleh warga? Oh, inilah satu lagi pendekatan pemerintah ya. Dikasih uang semuanya beres gitu. Ya kan? Bukan tidak menghargai uang. Ingat orang-orang ini tinggal beranak pinak di situ puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Ini nggak bisa tercerabut dengan uang 200-500 juta, nggak bisa. Ada ikatan emosional dengan tanah itu, gitu. Dan ini nggak ada harganya, tak ternilai gitu loh. Jadi jangan kalau saya tersinggung dengan pernyataan wali kota itu gitu loh. Berapa banyak duit kau memangnya gitu loh, ya kan? Sampai bisa mengeluarkan statement, oh ini nanti dapat ini, itu tidak cukup sama sekali. Jadi jangan dianggap remeh kedekatan warga penduduk dengan tanahnya itu tuh mungkin sakral gitu loh. Dan saya meyakini kesakralan hubungan itu. Yang ini jangan dirusak dengan duit gitu loh. Karena itu duduk bicara. Jangan nanti ini kita ganti gitu. Ini kan pendekatan yang sangat kasar menurut saya untuk harga diri manusia. Oke, tidak hanya bersoal tanahnya saja ya, berarti ya Bang ya, tapi bersoal-soal bagaimana sudah sejak lama di situ, emosional hubungan sosial warga dengan tanahnya itu hubungan rumit lah gitu loh, rumit gitu. Dalam setiap penggusuran itu kan sebetulnya yang tercabut kan bukan hanya hubungan dengan rumah, tetapi dengan budaya. Betul. Nah ini sih kemana mau diadukan gitu loh. Duit berapapun nggak akan bisa menggantinya gitu. Oke, Bang Siswanto, ini kalau kita membahas soal warga begitu kan, masih banyak orang yang kemudian beranggapan ini pemerintah mengambil sikap sepihak dengan memberikan uang, ganti rugi dan sebagainya, meskipun dari pemerintah mengatakan sudah ada hitung-hitungan begitu. Nah, kalau menurut Abang sendiri, proyek ini, Rempang Eco City ini apabila memang tetap harus berjalan, tidak bisa dihentikan, dan warga juga
mau tidak mau harus pindah dari sana begitu. Langkah yang paling tepat atau duduk bersama dengan kesepakatan apa sih Bang yang paling memungkinkan? Nah, pertama itu begini, jangan ada target apa-apalah gitu. Pemerintah bilang ini harus kosong 2023 ini, tolong jangan dinarasikan begitu gitu. Ini yang tadi saya bilang ya, ini hubungan manusia dengan tanah, hubungan manusia dengan lingkungan. Kalau butuh waktu, kasih waktu gitu. Jangan ada deadline gitu. Supaya persoalannya ini bisa betul-betul selesai gitu. Apa susahnya sih menunda gitu. Iya kan, banyak kasus kok, banyak kejadian juga kan, demi menghargai masyarakat akhirnya proyeknya dibatalkan atau dicari tempat yang lain yang lebih lebih kondusif, lebih ringan kasus gitu loh, kasus tanahnya gitu bisa. Jadi kalau memang mau carikan tempat lain yang betul-betul kosong gitu loh ya. Ya jangan yang sudah ini pasti ribut aja gitu loh. Dan ini yang menjadi pemerintah itu kan begini, sudah tahu masyarakat di situ ya kan. Jadi ya kenapa harus memaksakan di situ juga? Itu investor kan juga namanya daerah kosong yang dikembangkan, kasih ada daerah kosong yang lain gitu loh, yang jauh lebih ringan persoalan. Jadi nggak perlulah memaksa-maksakan gitu loh. Kita harus mengedepankan penghargaan kepada harga diri manusia. Itu yang saya lihat yang tidak ditempuh. Dan kalau boleh itulah yang harus dianukan oleh pemerintah. Pak Mahfud kan orang yang konon berempati, ya dia harus tahu ini gitu. Jangan ngomong aja gitu. Oke, baik. Bang Siswanto, ini artinya Abang juga salah satu pihak yang berkeinginan memang proyek ini tidak dijalankan di Rempang begitu, yang sudah sejak lama ditinggali oleh warga, kemudian dipindahkan ke tempat lain seperti itu. Iya. Ya, betul. Itu ya, kalau memang mau mencari pulau kita ambil contoh di Kabupaten Natuna ya. Natuna itu kan sekian ratus sampai ribuan mil lah dari Batam, dari Rempang Galang. Itu banyak pulau kosong, ada 2.000-an pulau. Kenapa nggak kasih yang itu aja gitu? Kenapa harus memaksakan diri di tempat yang sudah ada orang, yang sudah beranak pinak, yang sudah terbangun hubungan emosi antara masyarakat dengan lingkungannya? Kenapa harus dipaksakan di situ? Di Natuna sana, di Anambas sana, ribuan pulau masih banyak yang kosong. Kasih itu gitu. Jadi lebih enak gitu. Lebih enak, kemudian tidak merugikan pihak manapun begitu ya, Contoh ya. Lalu juga bisa tetap mensejahterakan rakyatnya dan tidak menggusur dan juga mengusir begitu dari hak-hak yang memang sebelumnya memang sudah didapatkan oleh rakyat. Bang, kalau kita berbicara soal pelanggaran HAM, tadi kita sempat membahas ada gas air mata ketika bentrok, kemudian ini relokasi yang diberikan deadline, banyak warga yang tidak setuju namun diminta untuk menyetujui ini dengan tadi iming-iming uang, rumah, ganti untung, dan sebagainya. Kalau menurut Abang sebagai aktivis yang concern di kemaritiman, siapa sih Bang yang paling bersalah dalam insiden ini? Ya, kalau menurut saya ya, yang bersalah itu adalah pemerintah provinsinya, kemudian turun ke pemerintah kota Batam. Orang-orang ini kan sebetulnya tahu kehidupan masyarakat di bawahnya, gitu. Ya namanya juga gubernur ya, dia kan berinteraksi dengan penduduk provinsi, wali kota dengan penduduk kota madianya gitu loh. Mereka yang tahu gitu loh. Jangan justru mereka yang menjadi tukang kompor gitu loh. Tukang kompor pemerintah pusat. Sekarang itu yang saya lihat terjadi gitu loh. Wali kota Batam mengeluarkan deadline harus sudah kosong itu. Apaan ini gitu loh. Kan dia tahu kondisi masyarakat di sana. Orang dia tinggal di sana kok gitu loh. Dia tahu kok.
bagaimana dinamika masyarakat di sana. Loh, kok sekarang dia keluarkan ultimatum begitu gitu. Jadi menurut saya ya itu seperti itu respon saya. Baik, Bang Siswanto, ini artinya ada yang terputus begitu Bang antara komunikasi pemerintah di provinsi sampai ke pusat. Sehingga tadi Abang sempat mengatakan pusat ini tidak tahu betul apa yang sebenarnya dirasakan oleh warga Rempang. Betul. Karena kan pemerintah pusat ribuan kilo dari Batam Rempang itu kan, Rempang Galang itu kan ribuan kilo gitu loh, tidak hidup di sana gitu. Yang hidup di sana itu ya bupati, wali kota, gubernur gitu. Mereka yang tahu gitu. Itu gubernur itu kan putra daerah gitu loh. Lahir besarnya kan di sana dia kan. Dia tahu masalah ini gitu loh. Udah sampai ke tulang sumsumnya tahunya gitu loh. Jadi kenapa dia seperti tidak mau tahu gitu loh. Jadi itu yang membuat saya agak sedikit emosi ya. Kecuali kalau orangnya orang Jakarta ya oke lah, bisa kita pahami. Baik, terakhir dari saya Bang Siswanto, ini kalau harapan besar dari Bang Siswanto yang juga mungkin bisa menjadi kesempatan baik juga untuk rakyat di Rempang ini agar tidak terelokasi dan sebagainya, atau mungkin kalaupun terpaksa harus terelokasi gitu, hal apa sih yang bisa jadi jalan tengah antara insiden ini? Nah, yang pertama karena kita selalu dibilang negara hukum, ya kita coba upaya hukum, bentuk tim independen gitu. Kalau langkah ini juga tidak bisa dianggap tidak bisa menyelesaikan persoalan, ditempuh langkah PT UN, dibatalkan penetapan proyek strategis nasional itu gitu. Walaupun ini mungkin nanti hanya akan kalau misalnya itu dibatalkan oleh PT UN atau Mahkamah Agung, apapun lembaga peradilannya, ya tetap akan bisa dibikin SK atau Kepres yang baru. Tetapi yang jelas upaya hukum ini harus dimanfaatkan menurut saya, sehingga adalah kita bisa mengulur waktu gitu, bisa mengulur waktu setahun 2 tahun, karena masih berkasus diselesaikan di pengadilan kan, tentu nggak bisa dieksekusi proyek-proyek kan. Nah ini yang kita sebut dengan strategi membeli waktu. Dibeli saja waktunya sampai terulur, syukur-syukur pemerintah berubah pemikirannya. Akhirnya sudah kita cari tempat yang lain saja. Bisa mengulur-ulur waktu. Mungkin tidak sih Bang, kalau kita melihat tanah Rempang begitu ya, untuk kemudian berdampingan, ya warga masih tetap ada di situ, mungkin hanya bergeser sedikit, lalu proyek ini juga masih bisa dijalankan di tempat yang sama. Ini berkemungkinan atau sangat tidak mungkin? Bisa saja, asal jangan asal gini ya, jangan dianggap masyarakat di sana itu pelengkap. Nanti jadi satpam lah, jadi pembantu lah, itu kan menurut saya agak menghina mereka. Gitu. Jangan duduk berdampingan, oke ya nanti jadi tukang parkir, gitu-gitu loh. Jadi itu kan ya bisa berdampingan, ya bisa gitu. Tapi apakah memanusiakan manusia? Menurut saya nggak begitu. Gitu. Ya, baik. Nanti kan, ini kan udah kita jadiin tukang parkir gitu. Bukan saya tidak menghargai profesi tukang parkir ya. Tetapi duit triliunan apa nggak bisa dapat pekerjaan yang lain gitu loh. Apa nggak jadi dirutnya aja sekalian gitu loh. Nah, atau menjadi manajer gitu loh. Janganlah jadi tukang parkir, jadi pembantu gitu. Itu bagi saya menghina. Oke, baik. Bang Siswanto, terima kasih banyak atas waktunya. Ini aktivis kemaritiman sekaligus pendiri dan direktur The National Maritime Institute atau Namarin Tribunars. Sekali lagi semoga tadi yang kita bicarakan juga bisa menjadi
pembuka juga ya beberapa upaya yang mungkin bisa dilakukan pemerintah tidak dengan cara-cara yang sudah terjadi kemarin, namun bisa memperbaiki banyak hal yang juga bisa menguntungkan untuk warga yang ada di sana sendiri. Bang Siswanto, sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Iya. Tribuners, demikian program Tribun News on Focus hari ini. Nantikan program Tribun News on Focus selanjutnya. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kalau mau diruntut-runtut itu bisa ke tahun 70-an ketika pertama sekali berdiri Otorita Batam gitu. Otorita Batam itu kan berdiri di zaman Pak Soeharto, presiden kita gitu. Inilah satu lagi pendekatan pemerintah ya. Dikasih uang semuanya beres gitu. Ya kan? Bukan tidak menghargai uang. Ingat orang-orang ini tinggal beranak pinak di situ puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Ini nggak bisa tercerabut dengan uang 200-500 juta, nggak bisa. Paling masyarakat ini dilibatkan sebagai apa? Paling pakai baut-bautnya kan. Manajemennya tetap dari luar kok. Halo Tribuners, ada Nila Irda hari ini kembali menjumpai Anda dalam program Tribun News on Focus. Hari ini kita akan membahas soal insiden yang baru saja terjadi di wilayah Rempang, Batam. Kemudian apa yang sebenarnya terjadi, ini saya sudah tersambung bersama dengan seorang aktivis, Bang Siswanto Rusdi. Beliau juga sekaligus pendiri dan direktur dari The National Maritime Institute atau NAMARIN. Kita sapa terlebih dahulu Tribuners. Bang Siswanto, apa kabar Abang? Halo? Ya. Kabar baik. Oh ya. Baik, Bang Siswanto, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya pada hari ini. Kita hari ini membahas soal kisruh yang memang sekarang lagi viral juga di media sosial. Bang Siswanto ini, Abang sebagai aktivis soal kemaritiman begitu ya. Kalau Abang melihat kisruh di Rempang, bahkan sampai ada bentrok yang terjadi sampai 2 kali, ini bagaimana Bang? Jadi begini ya, saya ini juga orang Kepri, orang Kepulauan Riau. Jadi secara emosional saya memiliki keterkaitan dengan Kepri, dalam hal ini Rempang, Galang. Nah, jadi pertama saya bersedih prihatin melihat perlakuan aparat keamanan terhadap pendemo. Walaupun mungkin para pendemo itu disebut-sebut bukan pihak penunggang gitu, tapi bagaimanapun mereka juga warga yang tinggal selama ini di Rempang. Jadi saya pertama itu prihatin sekali, bersedih melihat perlakuan aparat yang begitu brutal. Ini kan ada kemudian penembakan gas air mata begitu ya, Bang Siswanto. Kemudian ada warga juga yang kemudian ditangkap. Ini kan kasus yang kalau dari pemerintah ini mengatakan bahwa relokasi di Rempang ini sendiri itu sudah sedianya memang sudah sejak lama, disampaikan oleh Menko Polhukam ini sejak 2004 begitu. Kalau dari Bang Siswanto sendiri yang juga aktif begitu di bidang kemaritiman, apakah memang sedianya problem yang terjadi belakangan di bentrokan ini adalah buntut panjang dari awal mulanya di 2004 ini Bang, atau sebenarnya apa yang terjadi begitu? Jadi sebetulnya begini ya, kalau mau diruntut-runtut itu bisa ke tahun 70-an ketika pertama sekali berdiri Otorita Batam gitu. Otorita Batam itu kan berdiri di zaman Pak Soeharto, presiden kita gitu. Nah, Batam itu waktu itu pulau yang sudah ada penghuninya gitu. Statusnya bagian dari provinsi Riau waktu itu. Tetapi ketika dikeluarkan keputusan tentang
pendirian Otorita Batam, akhirnya status-status tanah di Batam itu berubah gitu loh. Yang semula ada di tangan rakyat berubah dialihkan ke tangan Otorita Batam atau BP Batam gitu loh. Jadi sebetulnya kalau mau dirunut Pak Mahfud harus tahu juga ini lebih jauh dari 2024. Nah, saya mau bilang di kasus Batam saja pengalihan dari warga, hak-hak warga, kalau itu hak tinggal itu di tahun 70-an sudah terjadi perubahan gitu loh. Dan sampai hari ini kan juga masih menyisakan di Batam itu persoalan soal dengan warga setempat yang sudah menghuni Batam dari sejak lama. Jadi bukan hanya ini kok gitu loh. Jadi sangat disayangkan pernyataan-pernyataan yang bilang, oh ini kan dari 2004, kenapa nggak mundur sekalian aja ke tahun 70-an gitu. Oke, sebenarnya memang sudah lama begitu ya Bang Siswanto, karena bahkan ini sudah jadi tanah adat leluhur, kemudian sudah banyak turun-temurun juga yang tinggal di wilayah Rempang ini. Nah, yang juga kemudian menjadi problematik Bang Siswanto, ini kan dikatakan bahwa ada warga di sana atau warga asli penduduk Rempang yang memang sudah punya sertifikat begitu kan, tapi kemudian sertifikat ini dianulir dan dinyatakan bahwa ini tanah bukan hak milik dari penduduk asli yang tinggal di sana begitu. Abang bagaimana melihatnya? Nah, itulah yang saya maksud, pendekatan ini sudah lama diapakan oleh pemerintah ya. Dulu di zaman rezim lama ya kan, bahwa pemerintah begitu ada maunya dia langsung bisa menggunakan kekuasaannya untuk mencabut hak-hak kepemilikan yang ada di masyarakat atas tanah gitu. Jadi ini sebetulnya pendekatan pendekatan kekuasaan oleh negara gitu. Apa susahnya sih di atas tanah itu kan pasti ada hak sebelumnya kan, pasti ada penghuninya kan. Nggak mungkin sepenuhnya kosong wilayah itu. Gitu. Kenapa tidak dibicarakan gitu loh? Kenapa harus memakai kekuasaan? Kalau berunding lama, ya itulah namanya berunding gitu. Kita kan berunding toh dengan bangsa sendiri, dengan anak bangsa sendiri gitu. Kita kan nggak bisa mutlak-mutlakan gitu. Itu yang menurut saya pemerintah itu juga selain arogan, dia tidak memiliki kesabaran dalam menghadapi masyarakat. Arogan dan kemudian tidak memiliki kesabaran untuk menghadapi masyarakat begitu ya, sampai kemudian berujung bentrokan ya Bang Siswanto yang terjadi. Sampai terakhir ada penangkapan, kemudian ada aparat juga yang terluka akibat insiden tersebut. Di beberapa pemberitaan Bang Siswanto ini mengatakan bahwa ini memang harus diusut tuntas, kemudian harus ada tim independen begitu yang dibentuk. Ini apa kemudian yang ingin sebenarnya diusut begitu ya Bang dengan pembentukan tim ini? Jadi begini, ini kan informasinya terutama dari pemerintah yang narasinya itu kan warga tidak memiliki hak kan begitu. Nah, tetapi kan warga bilang, wah kami udah di sini puluhan tahun, bahkan ratusan tahun gitu loh. Nah, inilah yang tim ini perlu dibentuk untuk mengurut atau menelusuri riwayat tanah, riwayat kawasan gitu. Ya, seperti yang saya bilang tadi di muka, itu pastilah yang namanya tanahnya dia itu sudah ditempati oleh orang jauh sebelum pemerintahan ini ada gitu loh. Nah, inilah yang harus dikejar oleh tim independen gitu, sehingga jelas gitu loh, mana yang tanah masyarakat, mana yang tanah bukan milik masyarakat, sehingga bisa diambil oleh negara gitu atau dikuasai oleh negara. Nah, milik masyarakat ini itu mencakup juga tanah-tanah tanah-tanah adat, tanah-tanah ulayat maupun tanah-tanah hak milik gitu loh. Jadi kita mau mengklarifikasi ini, menjelaskan ini sehingga tidak ada lagi klaim itu nggak ada sertifikat. Kalau tanah adat kan hukum adat kan hukum yang tidak tertulis gitu. Jadi gimana kita mau minta
meminta surat-surat gitu loh. Orang hukumnya saja tidak tertulis, tetapi hukum adat diakui di dalam sistem hukum kita, kan begitu. Oke, ingin agar ada tim independen yang dibentuk agar bisa mengusut semua hal yang ada di balik Rempang ini. Kemudian artinya tim yang dibentuk ini juga bukan orang-orang yang biasa saja begitu kan Bang? Harus ada orang yang memang berkompeten di bidangnya. Siapa kalau menurut Bang Siswanto yang paling bisa untuk mengusut? Pertama saya menyebut ini mungkin bisa disebut standar lah. Pertama, para akademisi di universitas. Nah, di Kepri itu ada universitas negeri, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Ini orang atau ini lembaga harus dilibatkan karena mereka inilah mercusuarnya Kepulauan Riau. Mereka lah yang memberi terang kepada Kepulauan Riau dari sisi pemikiran, dari sisi kebijaksanaan atau kepakaran. Ini pertama mereka. Siapapun nanti itu yang ditunjuk mereka, kita meminta dari lembaga pendidikan. Kemudian dari orang-orang tua yang tahu riwayat tanah di Tanjung Pinang, di Batam, di Kepulauan Riau lah ya, masih sehat beberapa orang yang tahu sejarah perjalanan sejarah perjalanan Rempang, Galang, bahkan Batam sekalian. Itu masih ada orang-orang tua gitu. Nah, kepada mereka diberikan kesempatan untuk menjadi anggota ini. Nah, orang-orang tua ini kan dia tidak mesti tidak mesti birokrat atau mantan birokrat gitu loh. Jadi sedapat mungkin kita tidak melibatkan pemerintah karena pemerintah bagian dari persoalan ini. Itu dia yang ingin kita tekankan dengan tim pencari fakta independen ini. Sedapat mungkin pemerintah jangan terlibat. Entah itu Pemda, terus pemerintah Kota Batam, polisi atau militer, sedapat mungkin tidak dilibatkan supaya dia independen, betul-betul independen. Agar benar-benar independen, benar-benar murni ini melakukan pengusutan dari rakyat begitu ya, dan juga nanti kemudian rakyat juga. Bang Siswanto, kalau kita membahas soal Rempang begitu, yang nantinya ini kan disampaikan akan hadir atau akan dibangun Rempang Eco City begitu. Kalau dari pemerintah mengatakan, loh kita ini membangun untuk kesejahteraan rakyat, untuk nanti di masa menahun begitu kan ke depan ini akan sejahterakan rakyat di sekitarnya. Itulah yang kemudian menjadi alasan pemerintah untuk merelokasi mereka meskipun sudah lama tinggal di sana begitu. Kalau dari Bang Siswanto sendiri, apakah melihat Rempang Eco City ini benar-benar bisa untuk mensejahterakan rakyat di tengah kondisi yang sekarang relokasi saja sudah membuat perkara begitu kan, dengan kemudian menyengsarakan rakyat. Nah ini ya, saya perlu ingatkan kita semua. Di Pulau Bintan, di Tanjung Pinang, itu ada nama kawasan Lagoy. Lagoy ini satu kawasan wisata maritim, wisata bahari. Ini wisata Lagoy ini miliknya pemodal Singapura gitu. Jadi sebelum Rempang dikembangkan, di Bintan, di Pulau Bintan sudah ada yang namanya Lagoy. Saya mau bilang, Lagoy itu juga nggak banyak manfaatnya kok bagi masyarakat setempat. Masyarakat setempat jadi apa? Jadi satpam. Kemudian menjadi pegawai. Bukan saya mau bukan saya mau menganggap tidak penting dilibatkan sebagai satpam, tetapi ya kayak begitulah nanti gitu loh. Paling masyarakat ini dilibatkan sebagai apa? Paling pakai baut-bautnya kan. Manajemennya tetap dari luar kok kan begitu. Karena kan masyarakat Lagoy itu kan masyarakat yang dari sisi pendidikan relatif terbatas. Ya kan? Kemudian dari sisi juga ya semua serba terbatas gitu loh. Nah sekarang dibikin lagi yang Rempang gitu. Berkaca dari itu, ini akan terulang gitu loh. Jadi juga jangan dianggap bahwa investor masuk itu pasti masyarakatnya sejahtera. Itu anggapan yang menurut saya harus kita perdebatkan gitu loh. Ya investor masuk
investor masuk nanti masyarakat akan tidak semudah itu. Ada banyak kasus, dan di Tanjung Pinang sendiri, yaitu Lagoy tadi ya, itu kasusnya ya seperti itu gitu. Bintar kan masih dari sisi ekonomi kan masih dinilai cukup terbelakang ya. Padahal itu bersinar, benderang itu kawasan Lagoy itu tuh ya namanya kawasan wisata untuk orang Singapura ya. Wah, mewah gitu. Tapi di sekelilingnya sangat jomplang. Oke, itulah yang juga jadi sama-sama berkaca begitu ya, Bang Siswanto ya, dari apa yang terjadi di Bintan gitu, kemudian yang juga nantinya akan dilakukan di Rembang Eco City. Bang, kalau saya mencermati apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah, kemudian Kepala BP Batam, begitu ya Bang, bisa saya katakan sudah mengatakan, loh ini pemerintah warga diuntungkan, sudah ada ganti untung, kemudian diberikan rumah, diberikan nominal sekian sekian sekian. Apakah kemudian cara-cara penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah menurut Abang ini sesuai jika dibandingkan dengan kesengsaraan yang kemudian dialami oleh warga? Oh, inilah satu lagi pendekatan pemerintah ya. Dikasih uang semuanya beres gitu. Ya kan? Bukan tidak menghargai uang. Ingat, orang-orang ini tinggal beranak pinak di situ puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Ini nggak bisa tercerabut dengan uang 200-500 juta, nggak bisa. Ada ikatan emosional dengan tanah itu, gitu. Dan ini nggak ada harganya, tak ternilai gitu loh. Jadi jangan kalau saya tersinggung dengan pernyataan wali kota itu gitu loh. Berapa banyak duit kau memangnya gitu loh, ya kan? Sampai bisa mengeluarkan statement, oh ini nanti dapat ini, itu tidak cukup sama sekali. Jadi jangan dianggap remeh kedekatan warga penduduk dengan tanahnya itu tuh mungkin sakral gitu loh. Dan saya meyakini kesakralan hubungan itu. Yang ini jangan dirusak dengan duit gitu loh. Karena itu duduk bicara. Jangan nanti ini kita ganti gitu loh. Ini kan pendekatan yang sangat kasar menurut saya untuk harga diri manusia. Oke, tidak hanya bersoal tanahnya saja ya, berarti ya Bang ya, tapi bersoal-soal bagaimana sudah sejak lama di situ, emosional hubungan sosial warga dengan tanahnya itu hubungan rumit lah gitu loh, rumit gitu. Dalam setiap penggusuran itu kan sebetulnya yang tercerabut kan bukan hanya hubungan dengan rumah, tetapi dengan budaya. Betul. Nah ini sih kemana mau diadukan gitu loh. Duit berapapun nggak akan bisa menggantinya gitu. Oke, Bang Siswanto, ini kalau kita membahas soal warga begitu kan, masih banyak orang yang kemudian beranggapan ini pemerintah mengambil sikap sepihak dengan memberikan uang, ganti rugi dan sebagainya, meskipun dari pemerintah mengatakan sudah ada hitung-hitungan begitu. Nah, kalau menurut Abang sendiri, proyek ini, Rempang Eco City ini apabila memang tetap harus berjalan, tidak bisa dihentikan, dan warga juga mau tidak mau harus pindah dari sana begitu. Langkah yang paling tepat atau duduk bersama dengan kesepakatan apa sih Bang yang paling memungkinkan? Nah, pertama itu begini, jangan ada target apa-apalah gitu. Pemerintah bilang ini harus kosong 2023 ini, tolong jangan dinarasikan begitu gitu. Ini yang tadi saya bilang ya, ini hubungan manusia dengan tanah. Hubungan manusia dengan lingkungan. Kalau butuh waktu, kasih waktu gitu. Jangan ada deadline gitu. Supaya persoalannya ini bisa betul-betul selesai gitu. Apa susahnya sih menunda gitu. Iya kan, banyak kasus kok. Banyak kejadian juga demi menghargai masyarakat akhirnya proyeknya dibatalkan atau dicari tempat yang lain yang lebih lebih kondusif, lebih ringan kasus kasus
tanahnya gitu bisa. Jadi kalau memang mau carikan tempat lain yang betul-betul kosong gitu loh ya. Ya jangan yang sudah ini pasti ribut aja gitu loh. Dan ini yang menjadi pemerintah itu kan begini, sudah tahu masyarakat di situ ya kan. Jadi ya kenapa harus memaksakan di situ juga? Itu investor kan juga namanya daerah kosong yang dikembangkan, kasih ada daerah kosong yang lain gitu, yang jauh lebih ringan persoalan. Jadi nggak perlulah memaksa-maksakan gitu loh. Kita harus mengedepankan penghargaan kepada harga diri manusia. Itu yang saya lihat yang tidak ditempuh. Dan kalau boleh itulah yang harus dianukan oleh pemerintah. Pak Mahfud kan orang yang konon berempati, ya dia harus tahu ini gitu. Jangan ngomong aja gitu. Oke, baik. Bang Siswanto, ini artinya Abang juga salah satu pihak yang berkeinginan memang proyek ini tidak dijalankan di Rempang begitu, yang sudah sejak lama ditinggali oleh warga, kemudian dipindahkan ke tempat lain seperti itu. Iya, ya betul. Itu ya kalau memang mau mencari pulau di anu ya, kita ambil contoh di Kabupaten Natuna ya. Natuna itu kan sekian ratus sampai ribuan mil lah dari Batam, dari Rempang Galang. Itu banyak pulau kosong, ada 2.000-an pulau. Kenapa nggak kasih yang itu aja gitu? Kenapa harus memaksakan diri di tempat yang sudah ada orang, yang sudah beranak pinak, yang sudah terbangun hubungan emosi antara masyarakat dengan lingkungannya? Kenapa harus dipaksakan di situ? Di Natuna sana, di Anambas sana, ribuan pulau masih banyak yang kosong. Kasih itu gitu. Jadi lebih enak gitu. Lebih enak, kemudian tidak merugikan pihak manapun begitu ya, Pak Siswanto ya. Lalu juga bisa tetap mensejahterakan rakyatnya dan tidak menggusur dan juga mengusir begitu dari hak-hak yang memang sebelumnya memang sudah didapatkan oleh rakyat. Bang, kalau kita berbicara soal pelanggaran HAM, tadi kita sempat membahas ada gas air mata ketika bentrok, kemudian ini relokasi yang diberikan deadline, banyak warga yang tidak setuju namun diminta untuk menyetujui ini dengan tadi iming-iming uang, rumah, ganti untung dan sebagainya. Kalau menurut Abang sebagai aktivis yang concern di kemaritiman, siapa sih Bang yang paling bersalah dalam insiden ini? Ya, kalau menurut saya ya, yang bersalah itu adalah pemerintah provinsinya, kemudian turun ke pemerintah kota Batam. Orang-orang ini kan sebetulnya tahu kehidupan masyarakat di bawahnya, gitu. Ya namanya juga gubernur ya, dia kan berinteraksi dengan penduduk provinsi, wali kota dengan penduduk kota madianya gitu loh. Mereka yang tahu gitu loh. Jangan justru mereka yang menjadi tukang kompor gitu loh. Tukang kompor pemerintah pusat. Sekarang itu yang saya lihat terjadi gitu loh. Wali Kota Batam mengeluarkan deadline harus sudah kosong itu. Apaan ini gitu loh. Kan dia tahu kondisi masyarakat di sana. Orang dia tinggal di sana kok gitu loh. Dia tahu kok bagaimana dinamika masyarakat di sana. Loh kok sekarang dia keluarkan ultimatum begitu gitu. Jadi menurut saya ya itu seperti itu respon saya. Baik, Bang Siswanto, ini artinya ada yang terputus begitu Bang antara komunikasi pemerintah di provinsi sampai ke pusat, sehingga tadi Abang sempat mengatakan pusat ini tidak tahu betul apa yang sebenarnya dirasakan oleh warga Rempang. Betul. Karena kan pemerintah pusat ribuan kilo dari Batam Rempang itu kan, Rempang Galang itu kan ribuan kilo gitu loh, tidak hidup di sana gitu. Yang hidup di sana itu ya bupati, wali kota, gubernur gitu. Mereka yang tahu gitu. Gubernur itu kan putra daerah gitu loh. Lahir besarnya kan di sana dia kan. Dia tahu masalah ini gitu loh.
udah sampai ke tulang sumsumnya taunya gitu. Jadi kenapa dia seperti seperti tidak tahu tidak mau tahu gitu. Jadi itu yang membuat saya agak sedikit emosi ya. Kecuali kalau orangnya orang Jakarta ya oke lah, bisa kita pahami. Baik, terakhir dari saya, Bang Siswanto, ini kalau harapan besar dari Bang Siswanto yang juga mungkin bisa menjadi kesempatan baik juga untuk rakyat di Rempang ini agar tidak terelokasi dan sebagainya, atau mungkin kalaupun terpaksa harus terelokasi gitu, hal apa sih yang bisa jadi jalan tengah antara insiden ini? Nah, yang pertama karena kita selalu dibilang negara hukum, ya kita coba upaya hukum. Bentuk tim independen gitu. Kalau langkah ini juga tidak bisa dianggap tidak bisa menyelesaikan persoalan, ditempuh langkah PT UN, dibatalkan penetapan proyek strategis nasional itu gitu. Walaupun ini mungkin nanti hanya akan kalau misalnya itu dibatalkan oleh PT UN atau Mahkamah Agung, apapun lembaga peradilannya, ya tetap akan bisa dibikin SK atau Kepres yang baru. Tetapi yang jelas upaya hukum ini harus dimanfaatkan menurut saya, sehingga adalah kita bisa mengulur waktu gitu, bisa mengulur waktu setahun 2 tahun karena masih berkasus diselesaikan di pengadilan kan, tentu nggak bisa dieksekusi proyek-proyek kan. Nah ini yang kita sebut dengan strategi membeli waktu. Dibeli saja waktunya sampai terulur, syukur-syukur pemerintah berubah pemikirannya. Akhirnya sudah kita cari tempat yang lain saja. Bisa mengulur-ulur waktu. Mungkin tidak sih Bang, kalau kita melihat tanah Rempang begitu ya, untuk kemudian berdampingan, ya warga masih tetap ada di situ, mungkin hanya bergeser sedikit, lalu proyek ini juga masih bisa dijalankan di tempat yang sama. Ini berkemungkinan atau sangat tidak mungkin? Bisa saja, asal jangan asal gini ya, jangan dianggap masyarakat di sana itu pelengkap. Nanti jadi satpam lah, jadi pembantu lah, itu kan menurut saya agak menghina mereka. Gitu. Jangan duduk berdampingan, oke ya nanti jadi tukang parkir, gitu-gitu loh. Jadi itu kan ya bisa berdampingan, ya bisa gitu. Tapi apakah memanusiakan manusia? Menurut saya nggak begitu. Gitu. Ya, baik. Nanti kan, ini kan udah kita jadiin tukang parkir gitu. Bukan saya tidak menghargai profesi tukang parkir, ya. Tetapi duit triliunan apa nggak bisa dapat pekerjaan yang lain gitu loh. Apa nggak jadi dirutnya aja sekalian gitu loh. Nah, atau menjadi manajer gitu loh. Janganlah jadi tukang parkir, jadi pembantu gitu. Itu bagi saya ya, menghina. Oke, baik. Bang Siswanto, terima kasih banyak atas waktunya. Ini aktivis kemaritiman sekaligus pendiri dan direktur The National Maritime Institute atau Namarin Tribunars. Sekali lagi semoga tadi yang kita bicarakan juga bisa menjadi pembuka juga ya beberapa upaya yang mungkin bisa dilakukan pemerintah, tidak dengan cara-cara yang sudah terjadi kemarin, namun bisa memperbaiki banyak hal yang juga bisa menguntungkan untuk warga yang ada di sana sendiri. Bang Siswanto, sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Tribuners, demikian program Tribun News on Focus hari ini. Nantikan program Tribun News on Focus selanjutnya. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kalau mau diruntut-runtut itu bisa ke tahun 70-an, ketika pertama sekali berdiri Otorita Batam gitu. Otorita Batam itu kan berdiri di zaman Pak Soeharto, presiden kita gitu. Inilah satu lagi pendekatan pemerintah ya, dikasih uang semuanya beres gitu. Ya kan, bukan tidak menghargai uang. Ingat, orang-orang ini
apa tinggal beranak pinak di situ puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Ini nggak bisa tercerabut dengan uang 200-500 juta, nggak bisa. Paling masyarakat ini dilibatkan sebagai apa? Paling pakai baut-bautnya kan. Manajemennya tetap dari luar kok. Halo Tribuners, ada Nila Irda hari ini kembali menjumpai Anda dalam program Tribun News on Focus. Hari ini kita akan membahas soal insiden yang baru saja terjadi di wilayah Rempang, Batam. Kemudian apa yang sebenarnya terjadi, ini saya sudah tersambung bersama dengan seorang aktivis, Bang Siswanto Rusdi. Beliau juga sekaligus pendiri dan direktur dari The National Maritime Institute atau NAMARIN. Kita sapa terlebih dahulu Tribuners. Bang Siswanto, apa kabar Abang? Halo? Ya. Kabar baik. Oh ya. Baik, Bang Siswanto, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya pada hari ini. Kita hari ini membahas soal kisruh yang memang sekarang lagi viral juga di media sosial. Bang Siswanto ini, Abang sebagai aktivis soal kemaritiman begitu ya. Kalau Abang melihat kisruh di Rempang, bahkan sampai ada bentrok yang terjadi sampai 2 kali, ini bagaimana Bang? Jadi begini ya, saya ini juga orang Kepri, orang Kepulauan Riau. Jadi secara emosional saya memiliki keterkaitan dengan Kepri, dalam hal ini Rempang, Galang. Nah, jadi pertama saya bersedih prihatin melihat perlakuan aparat keamanan terhadap pendemo. Walaupun mungkin para pendemo itu disebut-sebut bukan pihak penunggang gitu, tapi bagaimanapun mereka juga warga yang tinggal selama ini di Rempang. Jadi saya pertama itu prihatin sekali, bersedih melihat perlakuan aparat yang begitu brutal. Ini kan ada kemudian penembakan Demikian. gas air mata begitu ya, Bang Siswanto. Kemudian ada warga juga yang kemudian ditangkap. Ini kan kasus yang kalau dari pemerintah ini mengatakan bahwa relokasi di Rempang ini sendiri itu sudah sedianya memang sudah sejak lama, disampaikan oleh Menko Polhukam ini sejak 2004 begitu. Kalau dari Bang Siswanto sendiri yang juga aktif begitu di bidang kemaritiman, apakah memang sedianya problems yang terjadi belakangan di bentrokan ini adalah buntut panjang dari awal mulanya di 2004 ini Bang, atau sebenarnya apa yang terjadi begitu? Jadi sebetulnya begini ya, kalau mau diruntut-runtut itu bisa ke tahun 70-an ketika pertama sekali berdiri Otorita Batam gitu. Otorita Batam itu kan berdiri di zaman Pak Soeharto, presiden kita gitu. Nah, Batam itu waktu itu pulau yang sudah ada penghuninya gitu. Statusnya bagian dari provinsi Riau waktu itu. Tetapi ketika dikeluarkan keputusan tentang pendirian Otorita Batam, akhirnya status tanah di Batam itu berubah gitu loh. Yang semula ada di tangan rakyat berubah dialihkan ke tangan Otorita Batam atau BP Batam gitu. Jadi sebetulnya kalau mau dirunut Pak Mahfud harus tahu juga ini lebih jauh dari 2024. Nah, saya mau bilang di kasus Batam saja pengalihan dari warga, hak warga, kalau itu hak tinggal itu di tahun 70-an sudah terjadi perubahan gitu loh. Dan sampai hari ini kan juga masih menyisakan di Batam itu persoalan soal dengan warga setempat yang sudah menghuni Batam dari sejak lama. Jadi bukan hanya ini kok gitu loh.
Jadi sangat disayangkan pernyataan-pernyataan yang bilang, oh ini kan dari 2004, kenapa nggak mundur sekalian aja ke tahun 70-an gitu. Oke, sebenarnya memang sudah lama begitu ya Bang Siswanto, karena bahkan ini sudah jadi tanah adat leluhur, kemudian sudah banyak turun-temurun juga yang tinggal di wilayah Rempang ini. Nah, yang juga kemudian menjadi problematik Bang Siswanto, ini kan dikatakan bahwa ada warga di sana atau warga asli penduduk Rempang yang memang sudah punya sertifikat, begitu kan. Tapi kemudian sertifikat ini dianulir dan dinyatakan bahwa ini tanah bukan hak milik dari penduduk asli yang tinggal di sana, begitu. Abang bagaimana melihatnya? Nah, itulah yang saya maksud, pendekatan ini sudah lama diapakan oleh pemerintah ya. Dulu di zaman rezim lama ya kan, bahwa pemerintah begitu ada maunya, dia langsung bisa menggunakan kekuasaannya untuk mencabut hak-hak kepemilikan yang ada di masyarakat atas tanah gitu. Jadi ini sebetulnya pendekatan pendekatan kekuasaan oleh negara gitu. Apa susahnya sih, di atas tanah itu kan pasti ada hak sebelumnya kan, pasti ada penghuninya kan, nggak mungkin sepenuhnya kosong wilayah itu. Gitu. Kenapa tidak dibicarakan gitu loh? Kenapa harus memakai kekuasaan? Kalau berunding lama, ya itulah namanya berunding gitu. Kita kan berunding toh dengan bangsa sendiri, dengan anak bangsa sendiri gitu. Kita kan nggak bisa mutlak-mutlakan gitu. Itu yang menurut saya pemerintah itu juga selain arogan, dia tidak memiliki kesabaran dalam menghadapi masyarakat. Arogan dan kemudian tidak memiliki kesabaran untuk menghadapi masyarakat begitu ya, sampai kemudian berujung bentrokan ya Bang Siswanto yang terjadi. Sampai terakhir ada penangkapan, kemudian ada aparat juga yang terluka akibat insiden tersebut. Di beberapa pemberitaan, Bang Siswanto ini mengatakan bahwa ini memang harus diusut tuntas, kemudian harus ada tim independen begitu yang dibentuk. Ini apa kemudian yang ingin sebenarnya diusut begitu ya Bang dengan pembentukan tim ini? Jadi begini, ini kan informasinya terutama dari pemerintah ya, narasinya itu kan warga tidak memiliki hak kan begitu. Nah, tetapi kan warga bilang, wah kami udah di sini puluhan tahun, bahkan ratusan tahun gitu loh. Nah, inilah yang tim ini perlu dibentuk untuk mengurut atau menelusuri riwayat tanah, riwayat kawasan gitu. Ya, seperti yang saya bilang tadi di muka, itu pastilah yang namanya tanahnya, dia itu sudah ditempati oleh orang jauh sebelum pemerintahan ini ada gitu loh. Nah, inilah yang harus dikejar oleh tim independen gitu, sehingga jelas gitu loh, mana yang tanah masyarakat, mana yang tanah bukan milik masyarakat, sehingga bisa diambil oleh negara gitu atau dikuasai oleh negara. Nah, milik masyarakat ini itu mencakup juga tanah-tanah tanah-tanah adat, tanah-tanah ulayat maupun tanah-tanah hak milik gitu loh. Jadi kita mau mengklarifikasi ini, menjelaskan ini sehingga tidak ada lagi klaim itu nggak ada sertifikat. Kalau tanah adat kan hukum adat kan hukum yang tidak tertulis gitu. Jadi gimana kita mau minta surat-surat gitu loh. Orang hukumnya saja tidak tertulis, tetapi hukum adat diakui di dalam sistem hukum kita kan begitu. Oke, ingin agar ada tim independen yang dibentuk agar bisa mengusut semua hal yang ada di balik Rempang ini. Kemudian artinya tim yang dibentuk ini juga bukan orang-orang yang biasa saja begitu kan Bang, harus ada orang yang memang berkompeten di bidangnya. Siapa kalau menurut Bang Siswanto yang paling bisa untuk mengusut? Pertama saya menyebut itu, ini mungkin bisa disebut standar lah. Pertama, para akademisi di universitas. Nah, di Kepri itu ada universitas negeri, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Ini orang atau ini lembaga harus dilibatkan karena mereka inilah mercusuarnya Kepulauan Riau. Mereka lah yang memberi
terang kepada Kepulauan Riau dari sisi pemikiran, dari sisi kebijaksanaan atau apa ya, kepakaran. Ini pertama mereka. Siapapun nanti itu yang ditunjuk mereka, kita meminta dari lembaga pendidikan. Kemudian dari orang-orang tua yang tahu riwayat tanah di Tanjung Pinang, di Batam, di Kepulauan Riau lah ya, masih sehat beberapa orang yang tahu sejarah perjalanan sejarah perjalanan Rempang, Galang, bahkan Batam sekalian. Itu masih ada orang-orang tua gitu. Nah, kepada mereka diberikan kesempatan untuk menjadi anggota ini. Nah, orang-orang tua ini kan dia tidak mesti tidak mesti birokrat atau mantan birokrat gitu loh. Jadi sedapat mungkin kita tidak melibatkan pemerintah, karena pemerintah bagian dari persoalan ini. Itu dia yang ingin kita tekankan dengan tim pencari fakta independen ini. Sedapat mungkin pemerintah jangan terlibat, entah itu Pemda, terus pemerintah Kota Batam, polisi atau militer, sedapat mungkin tidak dilibatkan supaya dia independen, betul-betul independen. Agar benar-benar independen, benar-benar murni ini melakukan pengusutan dari rakyat begitu ya, dan juga nanti kemudian rakyat juga. Bang Siswanto, kalau kita membahas soal Rempang begitu, yang nantinya ini kan disampaikan akan hadir atau akan dibangun Rempang Eco City begitu. Kalau dari pemerintah mengatakan, loh kita ini membangun untuk kesejahteraan rakyat, untuk nanti di masa menahun begitu kan ke depan ini akan sejahterakan rakyat di sekitarnya. Itulah yang kemudian menjadi alasan pemerintah untuk merelokasi mereka meskipun sudah lama tinggal di sana begitu. Kalau dari Bang Siswanto sendiri, apakah melihat Rempang Eco City ini benar-benar bisa untuk mensejahterakan rakyat di tengah kondisi yang sekarang relokasi saja sudah membuat perkara begitu kan, dengan kemudian menyengsarakan rakyat. Nah ini ya, saya perlu ingatkan kita semua. Di Pulau Bintan, di Tanjung Pinang, itu ada nama kawasan Lagoy. Lagoy ini satu kawasan wisata maritim, wisata bahari. Ini wisata Lagoy ini miliknya pemodal Singapura gitu. Jadi sebelum Rempang dikembangkan, di Bintan, di Pulau Bintan sudah ada yang namanya Lagoy. Saya mau bilang, Lagoy itu juga nggak banyak manfaatnya kok bagi masyarakat setempat. Masyarakat setempat jadi apa? Jadi satpam. Kemudian menjadi pegawai. Bukan saya mau bukan saya mau menganggap tidak penting dilibatkan sebagai satpam, tetapi ya kayak begitulah nanti gitu loh. Paling masyarakat ini dilibatkan sebagai apa? Paling pakai baut-bautnya kan. Manajemennya tetap dari luar kok kan begitu. Karena kan masyarakat masyarakat Lagoy itu kan masyarakat yang dari sisi pendidikan relatif terbatas. Ya kan? Kemudian dari sisi juga ya semua serba terbatas gitu loh. Nah sekarang dibikin lagi yang Rempang gitu. Berkaca dari itu, ini akan terulang gitu loh. Jadi juga jangan dianggap bahwa investor masuk itu pasti masyarakatnya sejahtera. Itu anggapan yang menurut saya harus kita perdebatkan gitu loh. Ya investor masuk nanti masyarakat akan sejahtera. Tidak semudah itu. Ada banyak kasus, dan di Tanjung Pinang sendiri, yaitu Lagoy tadi ya, itu kasusnya ya seperti itu gitu. Bintan kan masih dari sisi ekonomi kan masih dinilai cukup terbelakang ya. Padahal itu bersinar, benderang itu kawasan Lagoy itu tuh ya namanya kawasan wisata untuk orang Singapura ya. Wah mewah gitu. Tapi di sekelilingnya sangat jomplang. Oke, itulah yang juga jadi sama-sama berkaca begitu ya Bang Siswanto ya, dari apa yang terjadi di Bintan gitu, kemudian yang juga nantinya akan dilakukan di Rempang Eco City. Bang, kalau saya mencermati apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah, kemudian Kepala BP Batam
begitu ya Bang, bisa saya Hmm. katakan sudah mengatakan, loh ini pemerintah warga diuntungkan, sudah ada ganti untung, kemudian diberikan rumah, diberikan nominal sekian sekian sekian. Apakah kemudian cara-cara penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah menurut Abang ini sesuai jika dibandingkan dengan kesengsaraan yang kemudian dialami oleh warga? Oh, inilah satu lagi pendekatan pemerintah ya. Dikasih uang semuanya beres gitu. Hmm. Ya kan? Bukan tidak menghargai uang. Ingat orang-orang ini apa tinggal beranak pinak di situ puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Ini nggak bisa tercerabut dengan uang 200-500 juta, nggak bisa. Ada ikatan emosional dengan tanah itu, gitu. Dan ini nggak ada harganya, tak ternilai gitu loh. Jadi jangan kalau saya tersinggung dengan pernyataan wali kota itu gitu loh. Berapa banyak duit kau memangnya gitu loh, ya kan? Sampai bisa mengeluarkan statement, oh ini nanti dapat ini, itu tidak cukup sama sekali. Jadi jangan dianggap remeh kedekatan warga penduduk dengan tanahnya itu tuh mungkin sakral gitu loh. Dan saya meyakini kesakralan hubungan itu. Yang ini jangan dirusak dengan duit gitu loh. Karena itu duduk bicara. Jangan nanti ini kita ganti gitu. Ini kan pendekatan yang sangat kasar menurut saya untuk harga diri manusia. Oke, tidak hanya bersoal tanahnya saja ya, berarti ya Bang ya, Iya, tapi bersoal-soal bagaimana sudah sejak lama di situ, emosional hubungan dengan sosial warga dengan tanahnya itu hubungan rumit lah gitu loh, rumit gitu loh. Dalam setiap penggusuran itu kan sebetulnya yang tercerabut kan bukan hanya hubungan dengan rumah, tetapi dengan budaya. Betul. Nah ini sih kemana mau diadukan gitu loh. Duit berapapun nggak akan bisa menggantinya gitu. Oke, Bang Siswanto, ini kalau kita membahas soal warga begitu kan, masih banyak orang yang kemudian beranggapan ini pemerintah mengambil sikap sepihak dengan memberikan uang, ganti rugi dan sebagainya, meskipun dari pemerintah mengatakan sudah ada hitung-hitungan begitu. Nah, kalau menurut Abang sendiri, proyek ini, Rempang Eco City ini apabila memang tetap harus berjalan, tidak bisa dihentikan, dan warga juga mau tidak mau harus pindah dari sana begitu. Langkah yang paling tepat atau duduk bersama dengan kesepakatan apa sih Bang yang paling memungkinkan? Nah, pertama itu begini, jangan ada target apa-apalah gitu. Pemerintah bilang ini harus kosong 2023 ini. Tolong jangan dinarasikan begitu gitu. Ini yang tadi saya bilang ya, ini hubungan manusia dengan tanah. Hubungan manusia dengan lingkungan. Kalau butuh waktu, kasih waktu gitu. Jangan ada deadline gitu. Supaya persoalannya ini bisa betul-betul selesai gitu. Apa susahnya sih menunda gitu. Iya kan, banyak kasus kok. Banyak kejadian juga demi menghargai masyarakat akhirnya proyeknya dibatalkan atau dicari tempat yang lain yang lebih lebih kondusif, lebih ringan kasus gitu loh, kasus tanahnya gitu bisa. Jadi kalau memang mau carikan tempat lain yang betul-betul kosong gitu loh ya. Jangan yang sudah ini pasti ribut aja gitu loh. Dan ini yang menjadi pemerintah itu kan begini, sudah tahu masyarakat di situ ya kan. Jadi ya kenapa harus memaksakan di situ juga? Itu investor kan juga namanya daerah kosong yang dikembangkan, kasih ada daerah kosong yang lain gitu loh, yang jauh lebih ringan persoalan. Jadi nggak perlulah memaksa-maksakan gitu loh. Kita harus mengedepankan penghargaan kepada harga diri manusia. Itu yang saya lihat yang tidak ditempuh. Dan kalau boleh itulah yang harus dianukan oleh pemerintah. Pak Mahfud kan orang yang konon
berempati. Ya dia harus tahu ini gitu. Jangan ngomong aja gitu. Oke, baik. Bang Siswanto, ini artinya Abang juga salah satu pihak yang berkeinginan memang proyek ini tidak dijalankan di Rempang begitu, yang sudah sejak lama ditinggali oleh warga, kemudian dipindahkan ke tempat lain seperti itu. Iya. Ya, betul, betul. Itu ya, kalau memang mau mencari pulau di anu ya, kita ambil contoh di Kabupaten Natuna ya. Natuna itu kan sekian ratus sampai ribuan mil lah dari Batam, dari Rempang Galang. Itu banyak pulau kosong, ada 2.000-an pulau. Kenapa nggak kasih yang itu aja gitu? Kenapa harus memaksakan diri di tempat yang sudah ada orang, yang sudah beranak pinak, yang sudah terbangun hubungan emosi antara masyarakat dengan lingkungannya? Kenapa harus dipaksakan di situ? Di Natuna sana, di Anambas sana, ribuan pulau masih banyak yang kosong. Kasih itu gitu. Jadi lebih enak gitu. Lebih enak, kemudian tidak merugikan pihak manapun begitu ya, Iya, contoh gitu. ya. Lalu Iya. juga bisa tetap mensejahterakan rakyatnya dan tidak mengusir dan juga mengusir begitu dari hak-hak yang memang sebelumnya memang sudah didapatkan oleh rakyat. Bang, kalau kita berbicara soal pelanggaran HAM, tadi kita sempat membahas ada gas air mata ketika bentrok, kemudian ini relokasi yang diberikan deadline, banyak warga yang tidak setuju namun diminta untuk menyetujui ini dengan tadi iming-iming uang, rumah, ganti untung, dan sebagainya. Kalau menurut Abang sebagai aktivis yang concern di kemaritiman, siapa sih Bang yang paling bersalah dalam insiden ini? Ya, kalau menurut saya ya, yang bersalah itu adalah pemerintah provinsinya, kemudian turun ke pemerintah kota Batam. Orang-orang ini kan sebetulnya tahu kehidupan masyarakat di bawahnya, gitu. Ya namanya juga gubernur ya, dia kan berinteraksi dengan penduduk provinsi, wali kota dengan penduduk kota madianya gitu loh. Mereka yang tahu gitu loh. Jangan justru mereka yang menjadi tukang kompor gitu loh. Tukang kompor pemerintah pusat. Sekarang itu yang saya lihat terjadi gitu loh. Wali kota Batam mengeluarkan deadline, harus sudah kosong itu. Apaan ini gitu loh. Kan dia tahu kondisi masyarakat di sana. Orang dia tinggal di sana kok gitu loh. Dia tahu kok bagaimana dinamika masyarakat di sana. Loh kok sekarang dia keluarkan ultimatum begitu gitu. Jadi menurut saya ya itu seperti itu respon saya. Baik, Bang Siswanto, ini artinya ada yang terputus begitu Bang antara komunikasi pemerintah di provinsi sampai ke pusat, sehingga tadi Abang sempat mengatakan pusat ini tidak tahu betul apa yang sebenarnya dirasakan oleh warga Rempang. Betul. Karena kan pemerintah pusat ribuan kilo dari Batam Rempang itu kan, Rempang Galang itu kan ribuan kilo gitu loh, tidak hidup di sana gitu. Yang hidup di sana itu ya bupati, wali kota, gubernur gitu. Mereka yang tahu gitu. Itu gubernur itu kan putra daerah gitu loh. Lahir besarnya kan di sana dia kan. Dia tahu masalah ini gitu loh. Udah sampai ke tulang sumsumnya tahunya gitu loh. Jadi kenapa dia seperti tidak mau tahu gitu loh. Jadi itu yang membuat saya agak sedikit emosi ya. Kecuali kalau orangnya orang Jakarta ya oke lah, bisa kita pahami. Baik, terakhir dari saya Bang Siswanto, ini kalau harapan besar dari Bang Siswanto yang juga mungkin bisa menjadi kesempatan baik juga untuk rakyat di Rempang ini agar tidak terelokasi dan sebagainya, atau mungkin kalaupun terpaksa harus terelokasi gitu, hal apa sih yang bisa jadi jalan tengah antara insiden ini? Nah, yang pertama karena kita selalu dibilang negara hukum, ya kita coba upaya hukum.
bentuk tim independen gitu. Kalau langkah ini juga tidak bisa dianggap tidak bisa menyelesaikan persoalan, ditempuh langkah PT UN, dibatalkan penetapan proyek strategis nasional itu gitu. Walaupun ini mungkin nanti hanya akan kalau misalnya itu dibatalkan oleh PT UN atau Mahkamah Agung, apapun lembaga peradilannya, ya tetap akan bisa dibikin SK atau Kepres yang baru. Tetapi yang jelas upaya hukum ini harus dimanfaatkan menurut saya, sehingga adalah kita bisa mengulur waktu gitu, bisa mengulur waktu setahun 2 tahun, karena masih berkasus diselesaikan di pengadilan kan, tentu nggak bisa dieksekusi proyek-proyek kan. Nah ini yang kita sebut dengan strategi membeli waktu. Dibeli saja waktunya sampai terulur, syukur-syukur pemerintah berubah pemikirannya. Akhirnya sudah kita cari tempat yang lain saja. Bisa mengulur-ulur waktu. Mungkin tidak sih Bang, kalau kita melihat tanah Rempang begitu ya, untuk kemudian berdampingan, ya warga masih tetap ada di situ, mungkin hanya bergeser sedikit, lalu proyek ini juga masih bisa dijalankan di tempat yang sama. Ini berkemungkinan atau sangat tidak mungkin? Bisa saja, asal jangan asal gini ya, jangan dianggap masyarakat di sana itu pelengkap. Nanti jadi satpam lah, jadi pembantu lah, itu kan menurut saya agak menghina mereka. Gitu. Jangan duduk berdampingan, oke ya nanti jadi tukang parkir, gitu-gitu loh. Jadi itu kan ya bisa berdampingan, ya bisa gitu. Tapi apakah memanusiakan manusia? Menurut saya nggak begitu. Gitu. Ya, baik. Nanti kan, ini kan udah kita jadiin tukang parkir gitu. Bukan saya tidak menghargai profesi tukang parkir ya. Tetapi duit triliunan apa nggak bisa dapat pekerjaan yang lain gitu loh. Apa nggak jadi dirutnya aja sekalian gitu loh. Nah, atau menjadi manajer gitu loh. Janganlah jadi tukang parkir, jadi pembantu gitu. Itu bagi saya ya, menghina. Kerahkan pasukan ke Rempang, Panglima TNI sebut dipiting aja satu-satu PBNU marah besar. Sikap aparat dan pemerintah yang akan menggusur paksa masyarakat adat Rempang dari tanah adat, mereka menuai protes keras baik dari lembaga adat Melayu, pengamat hingga PBNU. Sikap ini diambil setelah pernyataan Panglima Laksamana TNI Yudo Margono akan mengerahkan pasukan jika warga Rempang masih melakukan perlawanan. Laksamana Yudo Margono pun meminta anggotanya untuk mengatasi kerusuhan di sana dengan cara memiting rakyat Rempang yang mencoba melawan. Lebih dari masyarakatnya itu, 1 orang meeting 1, ya kan TNI-nya umpannya. Masyarakatnya 1000, ya kita keluarkan 1000, 1 meeting 1 itu kan selesai. Gak usah pakai alat, dipiting aja satu-satu, ungkap Laksamana Yudo Margono. Tahu itu dipiting, ya itu dipiting aja satu-satu, tegasnya. Hal ini menuai reaksi keras dari pakar ekonomi sekaligus tokoh perubahan Indonesia, Dr. Rizal Ramli menilai sikap represif yang dilakukan aparat sangat tidak tepat. Lewat status Twitternya, Ramli Rizal pada Jumat 15 September, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia itu menyesalkan pernyataan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Hal senada disampaikan akun Yaniarsim, dirinya menilai cara-cara kekerasan dalam mengatasi konflik Pulau Rempang tidak perlu dilakukan. Ia sedih mendengar jika rakyat turun 1000, maka TNI akan turun 1000, selesai. Dulu rakyat mengusir company, kini diusir TNI, apa bedanya kalau gitu? Tulis akun Yaniarsim. Sementara itu, pengurus besar Nahdlatul Ulama mengeluarkan sikap mengenai permasalahan yang terjadi di Rempang, Batam, Kepulauan Riau. PBNU marah dan menilai pengambil alihan tanah yang dilakukan pemerintah hukumnya haram jika dilakukan dengan cara yang tidak baik. Sebab tanah yang sudah dikelola oleh rakyat selama bertahun-tahun baik melalui proses ITKO, redistribusi lahan oleh pemerintah atau ihya pengelolaan lahan tidak dapat diambil alih begitu saja. Bisa mencederai hati rakyat dan berpotensi merusak lingkungan hidup beserta sumber daya alam.
maka hukum pengambil alihan tanah tersebut oleh pemerintah adalah haram, kata Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya dalam keterangannya. Ia menghimbau agar pemerintah melakukan komunikasi tidak sewenang-wenang. Jika itu dilakukan seperti kejadian beberapa hari lalu, maka haram hukumnya. Maka itu PBNU akan selalu membersamai dan terus mengawal perjuangan rakyat untuk mendapatkan keadilan melalui cara-cara yang sesuai kaidah hukum. Sikap Polri di Pulau Rempang disorot media asing termasuk Malaysia. Situasi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau memanas usai bentrok antara masyarakat dengan aparat terjadi pada Kamis 7 September. Peristiwa tersebut ternyata menarik perhatian sejumlah media asing untuk ikut memberitakannya. Sikap polisi untuk mengatasi bentrok di kawasan tersebut jadi konsumsi utama media asing. Al Jazeera misalnya yang mengangkat judul Protes in Indonesia as a Thousand Face Eviction for Rempang Eco City. Media asal Qatar tersebut menuliskan perselisihan antara masyarakat Rempang dan aparat telah memanas selama berbulan-bulan. Ada juga channel News Asia Channel News Asia yang menulis masyarakat yang menolak relokasi melempari polisi dengan batu dan botol. Polisi kemudian merespons tindakan pengunjuk rasa dengan menembakkan gas air mata dan water cannon. CNA juga menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan bahwa pemerintah berencana menyediakan tanah dan rumah bagi masyarakat Rempang sebagai kompensasi agar mereka mau pindah. The Star Media asal Malaysia, The Star menyoroti ucapan Jokowi yang mengatakan bahwa bentrok di Rempang hanyalah masalah komunikasi. Media tersebut juga mencuplik sikap Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang mengutuk penangkapan puluhan warga di Rempang dan kekerasan yang dilakukan aparat ketika demonstrasi. Taipei Times menuliskan sebanyak 200 personil dari polisi anti huru-hara dan BRIMOB diterjunkan ke Rempang untuk penanganan situasi. Di sisi lain, Taipei Times juga menggarisbawahi pernyataan pemerintah Indonesia yang mengklaim pengembangan Rempang Eco City dapat menciptakan puluhan ribu lapangan pekerjaan bagi masyarakat. 3 bulan kampung tua akan kita sertifikatkan, akan kita selesaikan. Janji Jokowi 2019 beri sertifikat kampung tua di Rempang kini malah digusur. Video janji kampanye Presiden Jokowi di tahun 2019 yang akan memberikan sertifikat kepada kampung tua di Batam termasuk Rempang kembali viral. Jokowi saat itu menjanjikan sertifikat akan selesai dalam waktu 3 bulan. Namun janji itu tinggal janji sebab konflik agraria di Pulau Rempang, Batam justru membuat warga adat Rempang bakal tergusur. Konflik ini menjadi sorotan lantaran memicu bentrokan antara warga dan aparat keamanan. Ribuan warga yang mayoritas tinggal di kampung tua tak ingin dipindahkan ke Pulau Galang, Batam buntut proyek Rempang Eco City. Adapun video janji kampanye Jokowi yang saat itu seperti dikutip Sriwijaya Post, Sabtu 16 September bahwa saat berstatus calon presiden nomor urut 1, ia sampaikan 2 janjinya kepada warga Kepulauan Riau. Hal itu disampaikan Jokowi saat kampanye terbuka di Temenggung, Abdul Jamal, Muka Kuning, Batam, Kepulauan Riau, Sabtu 6 April 2019 silam. Jokowi berjanji akan menyelesaikan sertifikat kampung tua yang status tanahnya masih tumpang tindih. Bahkan Jokowi mengklaim saat itu akan menyelesaikan masalah itu secara cepat dengan hitungan bulan. 3 bulan kampung tua akan kita sertifikatkan, akan kita selesaikan. Jokowi saat itu mengatakan proses sertifikasi dilakukan paling lama 3 bulan agar status kepemilikan tanah semakin jelas dan legal bagi masyarakat. Saat itu tercatat ada sekitar 37 titik kampung tua di Batam di mana status tanah di dalamnya masih banyak yang tumpang tindih bahkan sengketa. Selain janji akan mempercepat sertifikat kampung tua, Jokowi juga akan berupaya mewujudkan pembangunan jembatan Batam ke Bintan yang sangat diinginkan masyarakat Kepulauan Riau. Sementara perwakilan YLBHI Zainal pada 7 September lalu juga sudah mengingatkan Presiden Jokowi akan janji yang telah dilontarkan sebelum dirinya terpilih menjadi Presiden Indonesia. Namun Jokowi dalam pernyataan Rabu 13 September kemarin mengatakan bentrokan antara warga dan aparat terjadi akibat komunikasi yang kurang baik. Ia mengatakan warga yang terdampak telah diberikan ganti rugi berupa lahan dan rumah. Namun terkait lokasi masih kurang dikomunikasikan dengan baik. Sebab terkait status tanah itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto menegaskan bahwa status lahan sebagai pemicu kericuhan di Pulau Rempang, warga diklaim tidak memiliki sertifikat kepemilikan.
Lahan yang jadi pemicu kerusuhan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau disebut tidak memiliki hak guna usaha atau HGU. Informasi tersebut diungkapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto. Hal itu disampaikan Hadi dalam rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI di Jakarta pada Selasa malam 12 September 2023. Lahan yang akan dijadikan lokasi Rempang Eco City seluas 17.000 hektar adalah hutan, dengan 600 hektarnya merupakan hak pengelolaan lahan atau HPL dari Badan Pengusahaan atau BP Batam. Adapun Hadi menyebutkan sebelum terjadi konflik, pemerintah telah melakukan pendekatan kepada masyarakat setempat. Ia menyebut hampir 50% dari warga menerima usulan yang telah disampaikan. Hadi mengatakan pemerintah juga telah mencarikan tempat tinggal baru atau relokasi untuk warga. Adapun pemerintah dikatakan telah menyiapkan hak guna bangunan atau HGB pada lahan seluas 500 hektar, yakni yang berlokasi dekat dengan laut, untuk memudahkan dalam mencari nafkah. Sebagai informasi, konflik ini bermula karena adanya proyek pembangunan pabrik kaca kerjasama pemerintah Indonesia dengan Cina. Namun warga setempat menolak relokasi hingga sempat terjadi kericuhan. Mau diruntut-runtut itu bisa ke tahun 70-an, ketika pertama sekali berdiri Otorita Batam. Gitu. Otorita Batam itu kan berdiri di zaman Pak Soeharto, presiden kita gitu. Inilah satu lagi pendekatan pemerintah ya. Dikasih uang semuanya beres gitu. Ya kan? Bukan tidak menghargai uang. Ingat orang-orang ini tinggal beranak pinak di situ puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Ini nggak bisa tercerabut dengan uang 200-500 juta, nggak bisa. Paling masyarakat ini dilibatkan sebagai apa? Paling pakai baut-bautnya kan. Manajemennya tetap dari luar kok. Halo Tribuners, ada Nila Irda hari ini kembali menjumpai Anda dalam program Tribun News on Focus. Hari ini kita akan membahas soal insiden yang baru saja terjadi di wilayah Rempang, Batam. Kemudian apa yang sebenarnya terjadi, ini saya sudah tersambung bersama dengan seorang aktivis, Bang Siswanto Rusdi. Beliau juga sekaligus pendiri dan direktur dari The National Maritime Institute atau NAMARIN. Kita sapa terlebih dahulu Tribuners. Bang Siswanto, apa kabar Abang? Halo? Ya. Kabar baik. Oh ya. Baik, Bang Siswanto, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya pada hari ini. Kita hari ini membahas soal kisruh yang memang sekarang lagi viral juga di media sosial. Bang Siswanto ini, Abang sebagai aktivis soal kemaritiman begitu ya. Kalau Abang melihat kisruh di Rempang, bahkan sampai ada bentrok yang terjadi sampai 2 kali, ini bagaimana Bang? Jadi begini ya, saya ini juga orang Kepri, orang Kepulauan Riau. Jadi secara emosional saya memiliki keterkaitan dengan Kepri, dalam hal ini Rempang, Galang. Nah, jadi pertama saya bersedih prihatin melihat perlakuan aparat keamanan terhadap pendemo. Walaupun mungkin para pendemo itu disebut-sebut bukan pihak penunggang gitu, tapi bagaimanapun mereka juga warga yang tinggal selama ini di Rempang. Jadi saya pertama itu prihatin sekali, bersedih melihat perlakuan aparat yang begitu brutal. Ini kan ada kemudian penembakan gas air mata begitu ya, Bang Siswanto. Kemudian ada warga juga yang kemudian ditangkap. Ini kan kasus yang kalau dari pemerintah ini mengatakan bahwa relokasi di Rempang ini sendiri itu sudah sedianya memang sudah sejak lama, disampaikan oleh Menko Polhukam ini sejak 2004 begitu. Kalau dari Bang Siswanto sendiri yang juga aktif begitu di bidang kemaritiman, apakah memang sedianya
problems yang terjadi belakangan di bentrokan ini adalah buntut panjang dari awal mulanya di 2004 ini, Bang, atau sebenarnya apa yang terjadi begitu? Jadi sebetulnya begini ya, kalau mau diruntut-runtut itu bisa ke tahun 70-an, ketika pertama sekali berdiri Otorita Batam gitu. Otorita Batam itu kan berdiri di zaman Pak Soeharto, presiden kita gitu. Nah, Batam itu waktu itu pulau yang sudah ada penghuninya gitu. Statusnya bagian dari provinsi Riau waktu itu. Tetapi ketika dikeluarkan keputusan tentang pendirian Otorita Batam, akhirnya status-status tanah di Batam itu berubah gitu loh. Yang semula ada di tangan rakyat berubah dialihkan ke tangan Otorita Batam atau BP Batam gitu. Jadi sebetulnya kalau mau dirunut Pak Mahfud harus tahu juga ini lebih jauh dari 2024. Nah, saya mau bilang di kasus Batam saja pengalihan dari warga, hak warga, kalau itu hak tinggal itu di tahun 70-an sudah terjadi perubahan gitu loh. Dan sampai hari ini kan juga masih menyisakan di Batam itu persoalan soal dengan warga setempat yang sudah menghuni Batam dari sejak lama. Jadi bukan hanya ini kok gitu loh. Jadi sangat disayangkan pernyataan-pernyataan yang bilang, oh ini kan dari 2004, kenapa nggak mundur sekalian aja ke tahun 70-an gitu. Oke, sebenarnya memang sudah lama begitu ya Bang Siswanto, karena bahkan ini sudah jadi tanah adat leluhur, kemudian sudah banyak turun-temurun juga yang tinggal di wilayah Rempang ini. Nah, yang juga kemudian menjadi problematik Bang Siswanto, ini kan dikatakan bahwa ada warga di sana atau warga asli penduduk Rempang yang memang sudah punya sertifikat begitu kan, tapi kemudian sertifikat ini dianulir dan dinyatakan bahwa ini tanah bukan hak milik dari penduduk asli yang tinggal di sana begitu. Abang bagaimana melihatnya? Nah, itulah yang saya maksud, pendekatan ini sudah lama diapakan oleh pemerintah ya. Dulu di zaman rezim lama ya kan, bahwa pemerintah begitu ada maunya dia langsung bisa menggunakan kekuasaannya untuk mencabut hak-hak kepemilikan yang ada di masyarakat atas tanah gitu. Jadi ini sebetulnya pendekatan pendekatan kekuasaan oleh negara gitu. Apa susahnya sih? Di atas tanah itu kan pasti ada hak sebelumnya kan, pasti ada penghuninya kan. Nggak mungkin sepenuhnya kosong wilayah itu. Gitu. Kenapa tidak dibicarakan gitu loh? Kenapa harus memakai kekuasaan? Kalau berunding lama, ya itulah namanya berunding. Gitu. Kita kan berunding toh dengan bangsa sendiri, dengan anak bangsa sendiri. Gitu. Kita kan nggak bisa mutlak-mutlakan. Gitu. Itu yang menurut saya pemerintah itu juga selain arogan, dia tidak memiliki kesabaran dalam menghadapi masyarakat. Arogan dan kemudian tidak memiliki kesabaran untuk menghadapi masyarakat begitu ya, sampai kemudian berujung bentrokan ya Bang Siswanto yang terjadi. Sampai terakhir ada penangkapan, kemudian ada aparat juga yang terluka akibat insiden tersebut. Di beberapa pemberitaan, Bang Siswanto ini mengatakan bahwa ini memang harus diusut tuntas, kemudian harus ada tim independen begitu yang dibentuk. Ini apa kemudian yang ingin sebenarnya diusut begitu ya Bang dengan pembentukan tim ini? Jadi begini, ini kan informasinya terutama dari pemerintah yang narasinya itu kan warga tidak memiliki hak kan begitu. Nah, tetapi kan warga bilang, wah kami udah di sini puluhan tahun, bahkan ratusan tahun gitu loh. Nah, inilah yang tim ini perlu dibentuk untuk mengurut atau menelusuri riwayat tanah, riwayat kawasan gitu. Ya, seperti yang saya bilang tadi di muka, itu pastilah yang namanya tanahnya. Dia itu sudah ditempati oleh
orang jauh sebelum pemerintahan ini ada gitu loh. Nah inilah yang harus dikejar oleh tim independen gitu, sehingga jelas gitu loh, mana yang tanah masyarakat, mana yang tanah bukan milik masyarakat, sehingga bisa diambil oleh negara gitu atau dikuasai oleh negara. Nah milik masyarakat ini itu mencakup juga tanah-tanah tanah-tanah adat, tanah-tanah ulayat, maupun tanah-tanah hak milik gitu loh. Jadi kita mau mengklarifikasi ini, menjelaskan ini, sehingga tidak ada lagi klaim itu nggak ada sertifikat. Kalau tanah adat kan kan ya, hukum adat kan hukum yang tidak tertulis gitu loh. Jadi gimana kita mau minta mau minta surat-surat gitu loh. Orang hukumnya saja tidak tertulis, tetapi hukum adat diakui di dalam sistem hukum kita, kan begitu. Oke, ingin agar ada tim independen yang dibentuk agar bisa mengusut semua hal yang ada di balik Rembang ini. Kemudian artinya tim yang dibentuk ini juga bukan orang-orang yang biasa saja begitu kan Bang? Harus ada orang yang memang berkompeten di bidangnya. Siapa kalau menurut Bang Siswanto yang paling bisa untuk mengusut? Pertama saya menyebut ini mungkin bisa disebut standar lah. Pertama, para akademisi di universitas. Nah, di Kepri itu ada universitas negeri, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Ini orang atau ini lembaga harus dilibatkan, karena mereka inilah mercusuarnya Kepulauan Riau. Mereka lah yang memberi terang kepada Kepulauan Riau dari sisi pemikiran, dari sisi kebijaksanaan atau kepakaran. Ini pertama mereka. Siapapun nanti itu yang ditunjuk mereka, kita meminta dari lembaga pendidikan. Kemudian dari orang-orang tua yang tahu riwayat tanah di Tanjung Pinang, di Batam, di Kepulauan Riau lah ya, masih sehat beberapa orang yang tahu sejarah perjalanan sejarah perjalanan Rempang, Galang, bahkan Batam sekalian, itu masih ada orang-orang tua gitu. Nah, kepada mereka diberikan kesempatan untuk menjadi anggota ini. Nah, orang-orang tua ini kan dia tidak mesti tidak mesti birokrat atau mantan birokrat gitu loh. Jadi sedapat mungkin kita tidak melibatkan pemerintah, karena pemerintah bagian dari persoalan ini. Itu dia yang ingin kita tekankan dengan tim pencari fakta independen ini. Sedapat mungkin pemerintah jangan terlibat, entah itu Pemda, terus pemerintah Kota Batam, polisi atau militer, sedapat mungkin tidak dilibatkan supaya dia independen, betul-betul independen. Agar benar-benar independen, benar-benar murni ini melakukan pengusutan dari rakyat begitu ya, dan juga nanti kemudian rakyat juga. Bang Siswanto, kalau kita membahas soal Rempang begitu, yang nantinya ini kan disampaikan akan hadir atau akan dibangun Rempang Eco City begitu. Kalau dari pemerintah mengatakan, loh kita ini membangun untuk kesejahteraan rakyat, untuk nanti di masa menahun begitu kan ke depan ini akan sejahterakan rakyat di sekitarnya. Itulah yang kemudian menjadi alasan pemerintah untuk merelokasi mereka meskipun sudah lama tinggal di sana begitu. Kalau dari Bang Siswanto sendiri, apakah melihat Rempang Eco City ini benar-benar bisa untuk mensejahterakan rakyat di tengah kondisi yang sekarang relokasi saja sudah membuat perkara begitu kan, dengan kemudian menyengsarakan rakyat. Nah ini ya, saya perlu ingatkan kita semua. Di Pulau Bintan, di Tanjung Pinang, itu ada nama kawasan Lagoy. Lagoy ini satu kawasan wisata maritim, wisata bahari. Ini wisata Lagoy ini miliknya pemodal Singapura gitu. Jadi sebelum Rempang dikembangkan, di Bintan, di Pulau Bintan sudah ada yang namanya Lagoy. Saya mau bilang, Lagoy itu juga nggak banyak manfaatnya kok bagi masyarakat setempat. Masyarakat setempat jadi apa? Jadi satpam. Kemudian menjadi pegawai. Bukan saya mau bukan saya mau menganggap tidak penting dilibatkan sebagai satpam, tetapi
ya kayak begitulah nanti gitu loh. Paling masyarakat ini dilibatkan sebagai apa? Paling pakai baut-bautnya kan. Manajemennya tetap dari luar kok kan begitu. Apanya? Karena kan masyarakat masyarakat Lagoy itu kan masyarakat yang dari sisi pendidikan relatif terbatas, ya kan. Kemudian dari sisi apa juga ya semua serba terbatas gitu loh. Nah sekarang dibikin lagi yang Rempang gitu. Berkaca dari itu, ini akan terulang gitu loh. Jadi juga jangan dianggap bahwa investor masuk itu pasti masyarakatnya sejahtera. Itu anggapan yang menurut saya harus kita perdebatkan gitu loh. Ya investor masuk nanti masyarakat akan sejahtera. Tidak semudah itu. Ada banyak kasus dan di Tanjung Pinang sendiri, yaitu Lagoy tadi ya, itu kasusnya ya seperti itu gitu. Bintan kan masih dari sisi ekonomi kan masih dinilai cukup terbelakang ya. Padahal itu bersinar, benderang itu kawasan Lagoy itu tuh ya namanya kawasan wisata untuk orang Singapura ya. Wah, mewah gitu. Tapi di sekelilingnya sangat jomplang. Oke, itulah yang juga jadi sama-sama berkaca begitu ya, Bang Siswanto ya, dari apa yang terjadi di Bintan gitu, kemudian yang juga nantinya akan dilakukan di Rembang Eco City. Bang, kalau saya mencermati apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah, kemudian Kepala BP Batam, begitu ya Bang, bisa saya katakan sudah mengatakan, loh ini pemerintah warga diuntungkan, sudah ada ganti untung, kemudian diberikan rumah, diberikan nominal sekian sekian sekian. Apakah kemudian cara-cara penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah menurut Abang ini sesuai jika dibandingkan dengan kesengsaraan yang kemudian dialami oleh warga? Oh, inilah satu lagi pendekatan pemerintah ya. Dikasih uang semuanya beres gitu. Ya kan? Bukan tidak menghargai uang. Ingat orang-orang ini tinggal beranak pinak di situ puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Ini nggak bisa tercerabut dengan uang 200-500 juta, nggak bisa. Ada ikatan emosional dengan tanah itu, gitu. Dan ini nggak ada harganya, tak ternilai gitu loh. Jadi jangan kalau saya tersinggung dengan pernyataan wali kota itu gitu loh. Berapa banyak duit kau memangnya gitu loh, ya kan? Sampai bisa mengeluarkan statement, oh ini nanti dapat ini, itu tidak cukup sama sekali. Jadi jangan dianggap remeh kedekatan warga penduduk dengan tanahnya itu tuh mungkin sakral gitu loh. Dan saya meyakini kesakralan hubungan itu. Yang ini jangan dirusak dengan duit gitu loh. Karena itu duduk bicara. Jangan nanti ini kita ganti gitu. Ini kan pendekatan yang sangat kasar menurut saya untuk harga diri manusia. Oke, tidak hanya bersoal tanahnya saja ya, berarti ya Bang ya, tapi bersoal-soal bagaimana sudah sejak lama di situ, emosional hubungan dengan sosial warga dengan tanahnya itu hubungan rumit lah gitu loh, rumit gitu. Dalam setiap penggusuran itu kan sebetulnya yang tercabut kan bukan hanya hubungan dengan rumah, tetapi dengan budaya. Betul. Nah ini sih kemana mau diadukan gitu loh. Duit berapapun nggak akan bisa menggantinya gitu. Oke, Bang Siswanto, ini kalau kita membahas soal warga begitu kan, masih banyak orang yang kemudian beranggapan ini pemerintah mengambil sikap sepihak dengan memberikan uang, ganti rugi dan sebagainya, meskipun dari pemerintah mengatakan sudah ada hitung-hitungan begitu. Nah, kalau menurut Abang sendiri, proyek ini, Rempang Eco City ini apabila memang tetap harus berjalan, tidak bisa dihentikan, dan warga juga mau tidak mau harus pindah dari sana begitu. Langkah yang paling tepat atau duduk bersama dengan kesepakatan apa sih Bang yang paling memungkinkan? Nah, pertama itu begini, jangan ada target apa-apa lah gitu. Pemerintah bilang ini harus kosong 2023 ini, tolong jangan dinarasikan begitu gitu. Ini
yang tadi saya bilang ya, ini hubungan manusia dengan tanah, hubungan manusia dengan lingkungan. Kalau butuh waktu, kasih waktu gitu. Jangan ada deadline gitu. Supaya apa? Supaya persoalannya ini bisa betul-betul selesai gitu. Apa susahnya sih menunda gitu? Iya kan? Banyak kasus kok, banyak kejadian juga kan. Demi menghargai masyarakat, akhirnya proyeknya dibatalkan atau dicari tempat yang lain yang lebih lebih kondusif, lebih ringan kasus gitu loh, kasus tanahnya gitu bisa. Jadi kalau memang mau, carikan tempat lain yang betul-betul kosong gitu loh ya. Ya jangan yang sudah ini pasti ribut aja gitu loh. Dan ini yang menjadi pemerintah itu kan begini, sudah tahu masyarakat di situ ya kan. Jadi ya kenapa harus memaksakan di situ juga? Itu investor kan juga namanya daerah kosong yang dikembangkan, kasih ada daerah kosong yang lain gitu, yang jauh lebih ringan persoalan. Jadi nggak perlulah memaksa-maksakan gitu loh. Kita harus mengedepankan penghargaan kepada harga diri manusia. Itu yang saya lihat yang tidak ditempuh. Dan kalau boleh itulah yang harus dianukan oleh pemerintah. Pak Mahfud kan orang yang konon berempati, ya dia harus tahu ini gitu. Jangan ngomong aja gitu. Oke, baik. Bang Siswanto, ini artinya Abang juga salah satu pihak yang berkeinginan memang proyek ini tidak dijalankan di Rempang begitu, yang sudah sejak lama ditinggali oleh warga, kemudian dipindahkan ke tempat lain seperti itu. Iya. Ya, betul. Itu ya, kalau memang mau mencari pulau kita ambil contoh di Kabupaten Natuna ya. Natuna itu kan sekian ratus sampai ribuan mil lah dari Batam, dari Rempang Galang. Itu banyak pulau kosong, ada 2.000-an pulau. Kenapa nggak kasih yang itu aja gitu? Kenapa harus memaksakan diri di tempat yang sudah ada orang, yang sudah beranak pinak, yang sudah terbangun hubungan emosi antara masyarakat dengan lingkungannya? Kenapa harus dipaksakan di situ? Di Natuna sana, di Anambas sana, ribuan pulau masih banyak yang kosong. Kasih itu. Jadi lebih enak gitu. Lebih enak, kemudian tidak merugikan pihak manapun begitu ya, Iya, ya. Lalu juga bisa tetap mensejahterakan rakyatnya dan tidak menggusur dan juga mengusir begitu dari hak-hak yang memang sebelumnya memang sudah didapatkan oleh rakyat. Bang, kalau kita berbicara soal pelanggaran HAM, tadi kita sempat membahas ada gas air mata ketika bentrok, kemudian ini relokasi yang diberikan deadline, banyak warga yang tidak setuju namun diminta untuk menyetujui ini dengan tadi iming-iming uang, rumah, ganti untung dan sebagainya. Kalau menurut Abang sebagai aktivis yang concern di kemaritiman, siapa sih Bang yang paling bersalah dalam insiden ini? Ya, kalau menurut saya ya, yang bersalah itu adalah pemerintah provinsinya, kemudian turun ke pemerintah kota Batam. Orang-orang ini kan sebetulnya tahu kehidupan masyarakat di bawahnya, gitu. Ya namanya juga gubernur ya, dia kan berinteraksi dengan penduduk provinsi, wali kota dengan penduduk kota madianya gitu loh. Mereka yang tahu gitu loh. Jangan justru mereka yang menjadi tukang kompor gitu loh, tukang kompor pemerintah pusat. Sekarang itu yang saya lihat terjadi gitu loh. Wali Kota Batam mengeluarkan deadline harus sudah kosong itu. Apaan ini gitu. Kan dia tahu kondisi masyarakat di sana. Orang dia tinggal di sana kok gitu. Dia tahu kok bagaimana dinamika masyarakat di sana. Loh kok sekarang dia keluarkan ultimatum begitu gitu. Jadi menurut saya ya itu seperti itu respon saya.
Baik, Bang Siswanto, ini artinya ada yang terputus begitu Bang antara komunikasi pemerintah di provinsi sampai ke pusat. Sehingga tadi Abang sempat mengatakan pusat ini tidak tahu betul apa yang sebenarnya dirasakan oleh warga Rempang. Betul, betul, betul. Karena kan pemerintah pusat ribuan kilo dari Batam Rempang itu kan, Rempang Galang itu kan ribuan kilo gitu loh. Tidak hidup di sana gitu. Yang hidup di sana itu ya bupati, wali kota, gubernur gitu. Mereka yang tahu gitu. Itu apa? Gubernur itu kan putra daerah gitu loh. Lahir besarnya kan di sana dia kan. Dia tahu masalah ini gitu loh. Udah sampai ke tulang sumsumnya tahunya gitu loh. Jadi kenapa dia seperti seperti tidak tahu tidak mau tahu gitu loh. Jadi itu yang membuat saya agak sedikit emosi ya. Kecuali kalau orangnya orang Jakarta ya oke lah, bisa kita pahami. Baik, terakhir dari saya Bang Siswanto, ini kalau harapan besar dari Bang Siswanto yang juga mungkin bisa menjadi kesempatan baik juga untuk rakyat di Rempang ini agar tidak terelokasi dan sebagainya, atau mungkin kalaupun terpaksa harus terelokasi gitu, hal apa sih yang bisa jadi jalan tengah antara insiden ini? Nah, yang pertama karena kita selalu dibilang negara hukum, ya kita coba upaya hukum, bentuk tim independen, gitu. Kalau langkah ini juga tidak bisa dianggap tidak bisa menyelesaikan persoalan, ditempuh langkah PT UN, dibatalkan penetapan proyek strategis nasional itu, gitu. Walaupun ini mungkin nanti hanya akan kalau misalnya itu dibatalkan oleh PT UN atau Mahkamah Agung, apapun lembaga peradilannya, ya tetap akan bisa dibikin SK atau Kepres yang baru. Tetapi yang jelas upaya hukum ini harus dimanfaatkan menurut saya, sehingga adalah kita bisa mengulur waktu gitu. Bisa ngulur waktu setahun, 2 tahun, karena masih berkasus diselesaikan di pengadilan kan. Tentu nggak bisa dieksekusi proyek-proyek kan. Nah ini yang kita sebut dengan strategi membeli waktu. Dibeli saja waktunya sampai terulur, syukur-syukur pemerintah berubah pemikirannya. Akhirnya sudah kita cari tempat yang lain saja. Bisa mengulur-ulur waktu. Mungkin tidak sih Bang, kalau kita melihat tanah Rempang begitu ya, untuk kemudian berdampingan, ya warga masih tetap ada di situ, mungkin hanya bergeser sedikit, lalu proyek ini juga masih bisa dijalankan di tempat yang sama. Ini berkemungkinan atau sangat tidak mungkin? Bisa saja, asal jangan asal gini ya, jangan dianggap masyarakat di sana itu pelengkap. Nanti jadi satpam lah, jadi pembantu lah, itu kan menurut saya agak menghina mereka. Gitu. Jangan duduk berdampingan, oke ya nanti jadi tukang parkir, gitu-gitu loh. Jadi itu kan, ya bisa berdampingan, ya bisa gitu. Tapi apakah memanusiakan manusia? Menurut saya nggak begitu. Gitu. Ya, baik. Nanti kan, ini kan udah kita jadiin tukang parkir gitu. Bukan saya tidak menghargai profesi tukang parkir ya. Tetapi duit triliunan apa nggak bisa dapat pekerjaan yang lain gitu loh. Apa nggak jadi dirutnya aja sekalian gitu loh. Nah, atau menjadi manajer gitu loh. Janganlah jadi tukang parkir, jadi pembantu gitu. Itu bagi saya ya, menghina. Oke, baik. Bang Siswanto, terima kasih banyak atas waktunya. Ini aktivis kemaritiman sekaligus pendiri dan direktur The National Maritime Institute atau Namarin Tribunars. Sekali lagi semoga tadi yang kita bicarakan juga bisa menjadi pembuka juga ya beberapa upaya yang mungkin bisa dilakukan pemerintah, tidak dengan cara-cara yang sudah terjadi kemarin, namun bisa memperbaiki banyak hal yang juga bisa menguntungkan untuk warga yang ada di sana sendiri. Bang Siswanto, sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Tribuners,
Demikian program Tribun News on Fokus hari ini. Nantikan program Tribun News on Fokus selanjutnya. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kalau mau diruntut-runtut itu bisa ke tahun 70-an. Ketika pertama sekali berdiri Otorita Batam gitu. Otorita Batam itu kan berdiri di zaman Pak Soeharto, presiden kita gitu. Inilah satu lagi pendekatan pemerintah ya. Dikasih uang semuanya beres gitu. Ya kan? Bukan tidak menghargai uang. Ingat orang-orang ini tinggal beranak pinak di situ puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Ini nggak bisa tercerabut dengan uang 200-500 juta, nggak bisa. Paling masyarakat ini dilibatkan sebagai apa? Paling pakai baut-bautnya kan. Manajemennya tetap dari luar kok. Halo Tribuners, ada Nila Irda hari ini kembali menjumpai Anda dalam program Tribun News on Fokus. Hari ini kita akan membahas soal insiden yang baru saja terjadi di wilayah Rempang, Batam. Kemudian apa yang sebenarnya terjadi, ini saya sudah tersambung bersama dengan seorang aktivis, Bang Siswanto Rusdi. Beliau juga sekaligus pendiri dan direktur dari The National Maritime Institute atau NAMARIN. Kita sapa terlebih dahulu Tribuners. Bang Siswanto, apa kabar Abang? Halo? Ya. Kabar baik. Oh ya. Baik, Bang Siswanto, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya pada hari ini. Kita hari ini membahas soal kisruh yang memang sekarang lagi viral juga di media sosial. Bang Siswanto ini, Abang sebagai aktivis soal kemaritiman begitu ya. Kalau Abang melihat kisruh di Rempang, bahkan sampai ada bentrok yang terjadi sampai 2 kali, ini bagaimana Bang? Jadi begini ya, saya ini juga orang Kepri, orang Kepulauan Riau. Jadi secara emosional saya memiliki keterkaitan dengan Kepri, dalam hal ini Rempang, Galang. Nah, jadi pertama saya bersedih, prihatin melihat perlakuan aparat keamanan terhadap pendemo. Walaupun mungkin para pendemo itu disebut-sebut bukan pihak penunggang gitu, tapi bagaimanapun mereka juga warga yang tinggal selama ini di Rempang. Jadi saya pertama itu prihatin sekali, bersedih melihat perlakuan aparat yang begitu brutal. Ini kan ada kemudian penembakan gas air mata begitu ya, Bang Siswanto. Kemudian ada warga juga yang kemudian ditangkap. Ini kan kasus yang kalau dari pemerintah ini mengatakan bahwa relokasi di Rempang ini sendiri itu sudah sedianya memang sudah sejak lama, disampaikan oleh Menko Polhukam ini sejak 2004 begitu. Kalau dari Bang Siswanto sendiri yang juga aktif begitu di bidang kemaritiman, apakah memang sedianya problems yang terjadi belakangan di bentrokan ini adalah buntut panjang dari awal mulanya di 2004 ini Bang, atau sebenarnya apa yang terjadi begitu? Jadi sebetulnya begini ya, kalau mau diruntut-runtut itu bisa ke tahun 70-an, ketika pertama sekali berdiri Otorita Batam gitu. Otorita Batam itu kan berdiri di zaman Pak Soeharto, presiden kita gitu. Nah, Batam itu waktu itu pulau yang sudah ada penghuninya gitu. Statusnya bagian dari provinsi Riau waktu itu. Tetapi ketika dikeluarkan keputusan tentang pendirian Otorita Batam, akhirnya status tanah di Batam itu berubah gitu loh. Yang semula ada di tangan rakyat,
berubah dialihkan ke tangan Otorita Batam atau BP Batam gitu. Jadi sebetulnya kalau mau dirunut Pak Mahfud harus tahu juga ini lebih jauh dari 2024. Nah, saya mau bilang di kasus Batam saja pengalihan dari warga, hak-hak warga, kalau itu hak tinggal itu di tahun 70-an sudah terjadi perubahan gitu loh. Dan sampai hari ini kan juga masih menyisakan di Batam itu persoalan soal dengan warga setempat yang sudah menghuni Batam dari sejak lama. Jadi bukan hanya ini kok gitu loh. Jadi sangat disayangkan pernyataan-pernyataan yang bilang, oh ini kan dari 2004, kenapa nggak mundur sekalian aja ke tahun 70-an gitu. Oke, sebenarnya memang sudah lama begitu ya Bang Siswanto, karena bahkan ini sudah jadi tanah adat leluhur, kemudian sudah banyak turun-temurun juga yang tinggal di wilayah Rempang ini. Nah, yang juga kemudian menjadi problematik Bang Siswanto, ini kan dikatakan bahwa ada warga di sana atau warga asli penduduk Rempang yang memang sudah punya sertifikat begitu kan, tapi kemudian sertifikat ini dianulir dan dinyatakan bahwa ini tanah bukan hak milik dari penduduk asli yang tinggal di sana begitu. Abang bagaimana melihatnya? Nah, itulah yang saya maksud, pendekatan ini sudah lama diapakan oleh pemerintah ya. Dulu di zaman rezim lama ya kan, bahwa pemerintah begitu ada maunya dia langsung bisa menggunakan kekuasaannya untuk mencabut hak-hak kepemilikan yang ada di masyarakat atas tanah gitu. Jadi ini sebetulnya pendekatan pendekatan kekuasaan oleh negara gitu. Apa susahnya sih di atas tanah itu kan pasti ada hak sebelumnya kan, pasti ada penghuninya kan, nggak mungkin sepenuhnya kosong wilayah itu. Gitu. Kenapa tidak dibicarakan gitu loh? Kenapa harus memakai kekuasaan? Kalau berunding lama, ya itulah namanya berunding gitu. Kita kan berunding toh dengan bangsa sendiri, dengan anak bangsa sendiri gitu. Kita kan nggak bisa mutlak-mutlakan gitu. Itu yang menurut saya pemerintah itu juga selain arogan, dia tidak memiliki kesabaran dalam menghadapi masyarakat. Arogan dan kemudian tidak memiliki kesabaran untuk menghadapi masyarakat begitu ya, sampai kemudian berujung bentrokan ya Bang Siswanto yang terjadi. Sampai terakhir ada penangkapan, kemudian ada aparat juga yang terluka akibat insiden tersebut. Di beberapa pemberitaan, Bang Siswanto ini mengatakan bahwa ini memang harus diusut tuntas, kemudian harus ada tim independen begitu yang dibentuk. Ini apa kemudian yang ingin sebenarnya diusut begitu ya Bang dengan pembentukan tim ini? Jadi begini, ini kan informasinya terutama dari pemerintah yang narasinya itu kan warga tidak memiliki hak kan begitu. Nah, tetapi kan warga bilang, wah kami udah di sini puluhan tahun, bahkan ratusan tahun gitu loh. Nah, inilah yang tim ini perlu dibentuk untuk mengurut atau menelusuri riwayat tanah, riwayat kawasan gitu. Ya, seperti yang saya bilang tadi di muka, itu pastilah yang namanya tanahnya. Dia itu sudah ditempati oleh orang jauh sebelum pemerintahan ini ada gitu loh. Nah, inilah yang harus dikejar oleh tim independen gitu, sehingga jelas gitu loh, mana yang tanah masyarakat, mana yang tanah bukan milik masyarakat sehingga bisa diambil oleh negara gitu atau dikuasai oleh negara. Nah, milik masyarakat ini itu mencakup juga tanah-tanah tanah-tanah adat, tanah-tanah ulayat maupun tanah-tanah hak milik gitu loh. Jadi kita mau mengklarifikasi ini, menjelaskan ini sehingga tidak ada lagi klaim itu nggak ada sertifikat. Kalau tanah adat kan hukum adat kan hukum yang tidak tertulis gitu. Jadi gimana kita mau minta surat-surat gitu loh. Orang hukumnya saja tidak tertulis, tetapi hukum adat diakui di dalam sistem hukum kita kan begitu.
Oke, ingin agar ada tim independen yang dibentuk agar bisa mengusut semua hal yang ada di balik Rembang ini. Kemudian Iya, artinya tim yang dibentuk ini juga bukan orang-orang yang biasa saja begitu kan, Bang? Harus ada orang yang memang iya, berkompeten di bidangnya. Siapa kalau menurut iya. Bang Siswanto yang paling bisa untuk Pertama mengusut? ya, pertama saya menyebut itu, ini mungkin bisa disebut standar lah. Pertama, para akademisi di universitas. Nah, di Kepri itu ada universitas negeri, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Ini orang atau ini lembaga harus dilibatkan karena mereka inilah mercusuarnya Kepulauan Riau. Mereka lah yang memberi terang kepada Kepulauan Riau dari sisi pemikiran, dari sisi kebijaksanaan atau apa ya, kepakaran. Ini pertama mereka. Siapapun nanti itu yang ditunjuk mereka, kita meminta dari lembaga pendidikan. Kemudian dari orang-orang tua yang tahu riwayat tanah di Tanjung Pinang, di Batam, di Kepulauan Riau lah ya, masih sehat beberapa orang yang tahu sejarah perjalanan sejarah perjalanan Rempang, Galang, bahkan Batam sekalian. Itu masih ada orang-orang tua gitu. Nah, kepada mereka diberikan kesempatan untuk menjadi anggota ini. Nah, orang-orang tua ini kan dia tidak mesti tidak mesti birokrat atau mantan birokrat gitu loh. Jadi sedapat mungkin kita tidak melibatkan pemerintah karena pemerintah bagian dari persoalan ini. Itu dia yang ingin kita tekankan dengan tim pencari fakta independen ini. Sedapat mungkin pemerintah jangan terlibat, entah itu Pemda, terus pemerintah Kota Batam, polisi atau militer, sedapat mungkin tidak dilibatkan supaya dia independen, betul-betul independen. Agar benar-benar independen, benar-benar murni ini Iya, melakukan pengusutan dari rakyat begitu ya, dan juga nanti kemudian iya, rakyat juga. Bang iya. Siswanto, kalau kita membahas soal Rempang begitu, yang nantinya ini kan disampaikan akan hadir atau akan dibangun Rempang Eco City begitu. Kalau dari pemerintah mengatakan, loh kita ini membangun untuk kesejahteraan rakyat, untuk nanti di masa menahun begitu kan ke depan ini akan sejahterakan rakyat di sekitarnya. Itulah yang kemudian menjadi alasan pemerintah untuk merelokasi mereka meskipun sudah lama tinggal di sana begitu. Kalau dari Bang Siswanto sendiri, apakah melihat Rempang Eco City ini benar-benar bisa untuk mensejahterakan rakyat di tengah kondisi yang sekarang relokasi saja sudah membuat perkara begitu kan dengan kemudian menyengsarakan Iya. rakyat. Nah, ini ya saya perlu ingatkan kita semua. Di Pulau Bintan, di Tanjung Pinang, itu ada nama kawasan Lagoy. Lagoy ini satu kawasan wisata maritim, wisata bahari. Ini wisata Lagoy ini miliknya pemodal Singapura gitu. Jadi sebelum Rempang dikembangkan di Bintan, di Pulau Bintan sudah ada yang namanya Lagoy. Saya mau bilang, Lagoy itu juga nggak banyak manfaatnya kok bagi masyarakat setempat. Masyarakat setempat jadi apa? Jadi satpam. Kemudian menjadi pegawai. Bukan saya mau bukan saya mau menganggap tidak penting dilibatkan sebagai satpam, tetapi ya kayak begitulah nanti gitu loh. Paling masyarakat ini dilibatkan sebagai apa? Paling pakai baut-bautnya kan. Manajemennya tetap dari luar kok kan begitu. Karena kan masyarakat masyarakat Lagoy itu kan masyarakat yang dari sisi pendidikan relatif terbatas, ya kan. Kemudian dari sisi juga ya semua serba terbatas gitu loh. Nah sekarang dibikin lagi yang Rempang gitu. Berkaca dari itu, ini akan terulang gitu loh. Jadi juga jangan dianggap bahwa investor masuk itu pasti masyarakatnya sejahtera. Itu anggapan yang menurut saya harus kita perdebatkan gitu loh. Ya investor masuk nanti masyarakat akan sejahtera. Tidak semudah itu. Ada banyak kasus dan di Tanjung Pinang sendiri, yaitu Lagoy tadi ya, itu kasusnya
ya seperti itu gitu. Masa Bintan kan masih dari sisi ekonomi kan masih dinilai cukup terbelakang ya. Padahal itu bersinar, benderang itu kawasan Lago itu tuh ya namanya kawasan wisata untuk orang Singapura ya. Wah, mewah gitu. Tapi di sekelilingnya sangat jomplang. Oke, itulah yang juga jadi sama-sama berkaca begitu ya, Bang Siswanto ya, dari apa yang terjadi di Bintan gitu, kemudian yang juga nantinya akan dilakukan di Rembang Eco City. Bang, kalau saya mencermati apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah, kemudian Kepala BP Batam, begitu ya Bang, bisa saya katakan sudah mengatakan, loh ini pemerintah warga diuntungkan, sudah ada ganti untung, kemudian diberikan rumah, diberikan nominal sekian sekian sekian. Apakah kemudian cara-cara penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah menurut Abang ini sesuai jika dibandingkan dengan kesengsaraan yang kemudian dialami oleh warga? Oh, inilah satu lagi pendekatan pemerintah ya. Dikasih uang semuanya beres gitu. Ya kan? Bukan tidak menghargai uang. Ingat orang-orang ini tinggal beranak pinak di situ puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Ini nggak bisa tercerabut dengan uang 200-500 juta, nggak bisa. Ada ikatan emosional dengan tanah itu, gitu. Dan ini nggak ada harganya, tak ternilai gitu loh. Jadi jangan kalau saya tersinggung dengan pernyataan wali kota itu gitu loh. Berapa banyak duit kau memangnya gitu loh, ya kan? Sampai bisa mengeluarkan statement, oh ini nanti dapat ini, itu tidak cukup sama sekali. Jadi jangan dianggap remeh kedekatan warga penduduk dengan tanahnya itu tuh mungkin sakral gitu loh. Dan saya meyakini kesakralan hubungan itu. Yang ini jangan dirusak dengan duit gitu loh. Karena itu duduk bicara. Jangan nanti ini kita ganti gitu. Ini kan pendekatan yang sangat kasar menurut saya untuk harga diri manusia. Oke, tidak hanya bersoal tanahnya saja ya, berarti ya Bang ya, tapi bersoal-soal bagaimana sudah sejak lama di situ, emosional hubungan sosial warga dengan tanahnya itu hubungan rumit lah gitu loh, rumit gitu. Dalam setiap penggusuran itu kan sebetulnya yang tercerabut kan bukan hanya hubungan dengan rumah, tetapi dengan budaya. Betul. Nah ini sih kemana mau diadukan gitu loh. Duit berapapun nggak akan bisa menggantinya gitu. Oke, Bang Siswanto, ini kalau kita membahas soal warga begitu kan, masih banyak orang yang kemudian beranggapan ini pemerintah mengambil sikap sepihak dengan memberikan uang, ganti rugi dan sebagainya, meskipun dari pemerintah mengatakan sudah ada hitung-hitungan begitu. Nah, kalau menurut Abang sendiri, proyek ini, Rempang Eco City ini apabila memang tetap harus berjalan, tidak bisa dihentikan, dan warga juga mau tidak mau harus pindah dari sana begitu. Langkah yang paling tepat atau duduk bersama dengan kesepakatan apa sih Bang yang paling memungkinkan? Nah, pertama itu begini, jangan ada target apa-apa lah gitu. Pemerintah bilang ini harus kosong 2023 ini, tolong jangan dinarasikan begitu gitu. Ini yang tadi saya bilang ya, ini hubungan manusia dengan tanah. Hubungan manusia dengan lingkungan. Kalau butuh waktu, kasih waktu gitu. Jangan ada deadline gitu. Supaya persoalannya ini bisa betul-betul selesai gitu. Apa susahnya sih menunda gitu. Iya kan, banyak kasus kok. Banyak kejadian juga demi menghargai masyarakat akhirnya proyeknya dibatalkan atau dicari tempat yang lain yang lebih lebih kondusif, lebih ringan kasus gitu loh, kasus tanahnya gitu bisa. Jadi kalau memang mau carikan tempat lain yang betul-betul kosong gitu loh ya. Jangan yang sudah ini pasti ribut aja gitu loh. Dan ini yang menjadi pemerintah itu kan begini,
sudah tahu masyarakat di situ ya kan. Jadi ya kenapa harus memaksakan di situ juga? Itu investor kan juga namanya daerah kosong yang dikembangkan, kasih ada daerah kosong yang lain gitu, yang jauh lebih ringan persoalan. Jadi nggak perlulah memaksa-maksakan gitu loh. Kita harus mengedepankan penghargaan kepada harga diri manusia. Itu yang saya lihat yang tidak ditempuh. Dan kalau boleh itulah yang harus dianukan oleh pemerintah. Pak Mahfud kan orang yang konon berempati, ya dia harus tahu ini gitu, jangan ngomong aja gitu. Oke, baik, Bang Siswanto, ini artinya Abang juga salah satu pihak yang berkeinginan memang proyek ini tidak dijalankan di Rempang begitu, yang sudah sejak lama ditinggali oleh warga, kemudian dipindahkan ke tempat lain seperti itu. Iya, ya betul. Itu ya kalau memang mau mencari pulau ya, kita ambil contoh di Kabupaten Natuna ya. Natuna itu kan sekian ratus sampai ribuan mil lah dari Batam, dari Rempang Galang. Itu banyak pulau kosong, ada 2.000-an pulau. Kenapa nggak kasih yang itu aja gitu? Kenapa harus memaksakan diri di tempat yang sudah ada orang, yang sudah beranak pinak, yang sudah terbangun hubungan emosi antara masyarakat dengan lingkungannya? Kenapa harus dipaksakan di situ? Di Natuna sana, di Anambas sana, ribuan pulau masih banyak yang kosong. Kasih itu gitu. Jadi lebih enak gitu. Lebih enak, kemudian tidak merugikan pihak manapun begitu ya, Contoh ya, lalu juga bisa tetap mensejahterakan rakyatnya dan tidak menggusur dan juga mengusir begitu dari hak-hak yang memang sebelumnya memang sudah didapatkan oleh rakyat. Bang, kalau kita berbicara soal pelanggaran HAM, tadi kita sempat membahas ada gas air mata ketika bentrok, kemudian ini relokasi yang diberikan deadline, banyak warga yang tidak setuju namun diminta untuk menyetujui ini dengan tadi iming-iming uang, rumah, ganti untung dan sebagainya. Kalau menurut Abang sebagai aktivis yang concern di kemaritiman, siapa sih Bang yang paling bersalah dalam insiden ini? Ya, kalau menurut saya ya, yang bersalah itu adalah pemerintah provinsinya, kemudian turun ke pemerintah kota Batam. Orang-orang ini kan sebetulnya tahu kehidupan masyarakat di bawahnya, gitu. Ya namanya juga gubernur ya, dia kan berinteraksi dengan penduduk provinsi, wali kota dengan penduduk kota madianya gitu loh. Mereka yang tahu gitu loh. Jangan justru mereka yang menjadi tukang kompor gitu loh, tukang kompor pemerintah pusat. Sekarang itu yang saya lihat terjadi gitu loh. Wali kota Batam mengeluarkan deadline harus sudah kosong itu. Apaan ini gitu. Kan dia tahu kondisi masyarakat di sana. Orang dia tinggal di sana kok gitu. Dia tahu kok bagaimana dinamika masyarakat di sana. Loh kok sekarang dia keluarkan ultimatum begitu gitu. Jadi menurut saya ya itu seperti itu respon saya. Baik, Bang Siswanto, ini artinya ada yang terputus begitu Bang antara